Rizky Agam Putra, putra kedua dari Ilyas Abdurrahman, korban tewas ditembak oknum prajurit TNI Al berkaca-kaca ceritakan mimpi ayahnya di tahun ini. Ditemui di rumahnya Taman Raya Rajek, Kabupaten Tangerang, Sabtu, tanggal 4 Januari tahun 2025. Pria berusia 24 tahun itu tampak menggunakan baju berwarna hitam. Mata Rizky terlihat berkaca-kaca ceritakan mimpi ayahnya di tahun ini. Rizky menuturkan ayahnya tahun ini ingin melaksanakan haji furoda. Alhamdulillah untuk keinginan ayah saya, memang dari ia merantau dari Aceh, sudah terkabul semua. Alhamdulillah saya ikut senang juga, kata Rizky kepada tribunnews.com. Mata Rizky lalu terlihat berkaca-kaca menahan air matanya menetes. Tapi ada pesan ayah saya, dia ingin tahun ini mau haji furoda, terangnya. Ia menuturkan sang ayah takut tak punya waktu lagi untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Itu ayah saya bilang, ayah takut nggak ada waktu lagi, ayah pengen naik haji. Itu pesan terakhir ayah saya, ungkapnya. Kemudian diungkapkannya pada pergantian tahun usahanya milik keluarganya sedang ramai-ramainya. Ayahnya mengirimkan video gembira karena capaian tersebut. Terakhir ayah saya memvideokan pada saat tahun baru, libur nasional. Waktu orang liburan, ayah saya senang sekali mobilnya, mobil rentalnya jalan semua, ungkapnya. Tapi kata Rizky itu menjadi video terakhir yang dikirimkan ayahnya untuknya. Ayah saya videokan dan mengucapkan selamat tahun baru dan semangat tahun baru semoga makin sukses dan maju. Tapi ternyata itu video terakhir ayah saya, tuturnya. Sebelumnya aksi penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Peristiwa ini berlangsung pada dini hari dan mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Korban yang tewas dalam insiden tersebut berinisial IAR, berusia 48 tahun. Setelah kejadian, korban dievakuasi ke RSUD Balaraja, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang. Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian untuk mengungkap motif dan kronologi penembakan, serta jumlah pelaku yang terlibat. Masih serangkaian penyelidikan untuk mengungkap. Setelah kejadian dan adanya laporan mengenai peristiwa penembakan, Kapolres dan Kasat Reskrim langsung terjun untuk melakukan pengecekan TKP, jelas Purbawa. Sedangkan satu korban lainnya, berinisial Rap, berusia 60 tahun, masih dalam perawatan intensif akibat luka tembak di punggung sebelah kiri. Untuk satu korban lainnya masih dalam penanganan medis karena luka tembak di bagian punggung dan juga mengenai tangan sebelah kiri, tambah Purbawa. Terkait penolakan Polsek Cinangka, kronologisnya seperti apa? Jadi kronologis pada saat di Polsek Cinangka, kami itu mencari polsek terdekat karena mobil kami sedang lari dari kabur pada situ lagi pengajaran juga, lagi di daerah Pantai Carita sampai Pantai Anyer. Kemudian mobil kami yang dibawa kabur itu berhenti sejenak 15-20 menit di dekat Pantai Sambolok Anyer. Nah di situ kita mencari polsek atau polres terdekat. Lalu ternyata di dekat situ ada Polsek Cinangka. Nah kemudian kita langsung mampir ke sana, Polsek Cinangka, untuk meminta perlindungan atau pendampingan dari Polsek Cinangka. Dari Polsek Cinangka mengira bahwa kami ini dari Lesi, tapi langsung dibantahkan oleh ayah saya yang menjadi korban penembakan itu membantah bahwa kita itu pemilik rental langsung dan membawa bukti-bukti kepemilikan mobil seperti BPKB, SNK dan kunci serep pun kita sudah bawa, kita siapkan. Lalu dari Polsek Cinangka dengan berat hati menolak ajakan pendampingan dari ayah saya. Kemudian ayah saya sampai menawarkan uang kerja untuk petugas yang piket pada malam itu sebagai uang pendampingan dari ayah saya. Tapi dari petugas yang piket pada malam itu, ia menelpon Kapolsek terlebih dahulu, tapi tetap
dari Kapolseknya pun tidak mengizinkan untuk penampingan. Dan dari petugas yang pikir malam itu, ia malah memberi saran kepada kami untuk mengejar atau mengambil mobil kita sendiri yang berjarak hanya 2 km dari polsek tersebut. Lalu ketika kami sudah mengejar mobil tersebut untuk segera dibawa ke Polsek Cinangka. Padahal kami sudah jelaskan bahwa mobil yang dibawa oleh pelaku yang membawa kabur mobil Brio kami itu memiliki senjata api seperti itu. Jadi dari situ kita sudah tidak bisa untuk meminta pendampingan. Akhirnya kita melanjutkan pengejaran karena memang mobil Brio tersebut sudah jalan lagi menuju arah Cilegon gitu. Bang, pas ke Polsek Cinangka abang bawa BPKB apa gimana? Sudah saya siapkan untuk BPKB SNK dan Khusus Serap. Kami ingin membuktikan, tetapi dari Polsek Cinangka sudah menolak terlebih dahulu. Jadi kita belum sempat untuk memberikan bukti kepemilikan mobil seperti itu. Bang, abang ngomong nggak sama pihak polsek bahwasanya abang sempat ditodongkan senjata? Sempat karena kita awalnya sudah mengejar, sudah berkekuatan langsung di daerah Saketi. Kita sudah jelaskan bahwa orang tersebut yang membawa mobil kami membawa senjata api. Makanya kami itu meminta penampingan dari polsek karena kami ini orang warga sipil yang tidak mempunyai alat bela diri seperti itu. Bang, 2 orang pelaku sudah ditangkap bang, salah satunya oknum TNI Angkatan Laut. Harapan keluarga apa ke pihak kepolisian bang? Ya, alhamdulillah untuk pelaku ya, untuk pelaku penyewa atas nama Ajat Supriyatna, alhamdulillah sudah ditangkap oleh Polres Tangerang. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesigapannya anggota Polres Tangerang, terima kasih banyak. Dan untuk yang pelaku penembakan yang oknum anggota TNI AL ini segera untuk mempublikasikan siapakah orang tersebut, karena yang saya baca di media online itu hanya ditangkap saja tapi tidak dipublikasikan siapa orangnya dan bagaimana rupanya seperti itu. Bang, penyewa pertama itu kan Ajat. Iya. Ajatnya sudah ditangkap. Mobil ngaku dari mana bang? Sewa mobil ngakunya mau kemana bang? Ya, dia itu SOP dari rental kita memang kita pertanyakan dulu untuk keperluan apa dan berapa hari untuk sewanya. Jadi dari pengakuan si Ajat ini, ia mengaku untuk menjemput mertuanya di Sukabumi dan menyewa mobil kami itu selama 3 hari. Kalau untuk Ajat sendiri itu dari mana bang? Untuk Ajat sendiri karena dia menitipkan syarat ID card kerja di taksi, kalau tidak salah di bandara ya, taksi, sebuah perusahaan taksi di bandara. Infonya kan identitas yang dikasih ke rental udah palsu gitu ya. Ini penjelasan ini. Izin, saya kurang tahu kalau untuk palsunya, tapi waktu saya cek memang keluar chip. Karena KTP elektronik kan ada chipnya, yeah. Saya cek memang keluar itu saudara Ajat itu fotonya, tapi untuk identitas nama seperti tempat tanggal lahir itu memang tidak keluar kalau kita cek dari HP. Ya. Waktu biasanya kan SOP rental itu harus ada DP gitu ya. Nah itu saudara Ajat itu sempat sudah bayar DP atau langsung dari itu? Jadi sebelumnya itu saudara Ajat ini sebelumnya sudah menyewa mobil kami, mobil Calya selama 3 hari untuk mengantar mertuanya. Nah setelah selesai habis sewanya, dia melanjutkan sewa lagi selama 3 hari dengan menukar mobil Brio yang dibawa kabur tersebut untuk menjemput mertuanya. Bang, hari ini aktivitas rental apakah tetap berjalan seperti biasa? Untuk rental kita sudah ada tim ya, jadi bagian tim yang bekerja. Bang, tadi kan ada pelaporan ke Polsek Cinangka ya bang ya? Iya. Kan itu kan tadi disebutkan ada penodongan itu kan. Nah itu abang dan almarhum itu kenapa sih bang masih berani bang? Apakah nurut kepelang tanggung untuk mengejar kan udah ada penodongan itu bang? Itu pertimbangannya itu bang terus mengejar gitu bang? Ya karena kita pada saat awal pengejaran sudah ditodongkan pistol,
maka kita mencari perlindungan ke polsek terdekat. Nah dari polsek itu kan kita mendapat penolakan. Iya. Ya. Habis itu abang kejar lagi kan. Iya. Nah itu kan apa itu langsung terjadi perkara itu kan, penembakan itu. Iya. Itu ya pengen tahu itu pertimbangan abang dan almarhum apa sih bang? Sampai akhir terus dikejar padahal kan ini ada ancaman dari pistol itu bang. Ya kami itu sudah mengkoordinasikan oleh tim rental Indonesia untuk membantu pengejaran mobil. Jadi kita juga sudah dibantu oleh ARMI ya, Asosiasi Rental Mobil Indonesia, untuk membantu pendampingan untuk pengejaran mobil Rio tersebut. Boleh ceritain ini kan kejadian penggelapan atau upaya untuk mengenai mobil bukan hanya sekali. Ya. Sebelumnya itu ada berapa kali kasus yang Kalau untuk di dunia rental memang seperti ini kasusnya, seperti ini, tapi bisa diselesaikan dengan persuasif, masih bisa dibicarakan. Tapi untuk kasus yang Rio ini, ayah saya sudah menawarkan untuk bicara dengan kepala dingin, tapi dari pihak yang membawa mobil saya sudah menodongkan pistol duluan. Gitu. Bang, dari peminjam aja pertama kan pinjam mobil. Nah ini apa karena sudah ada kepercayaan lebih dahulu baru kemudian dia pinjam kedua disindikatkan. Nah ini modus ini emang udah biasa modus seperti ini. Gimana? Pertama dia minjem dulu, habis itu kan pengotor rental ada keras kepercayaan kan. Dia pinjam kedua, habis itu digelapkan. Nah ini modus seperti ini emang sering dilakukan. modus seperti ini? Seperti ini. Pertama minjem kepercayaan dulu, habis itu baru digelapkan. Ya memang beberapa kasus seperti ini yang memang seperti ini. Kasusnya memang dia sewa mobil, Pertama nambah, ternyata mobil sudah berpindah tangan. Oke. Iya, seperti itu. Kalau dari abang sendiri udah berapa banyak sih bang yang selama ini sindikat kayak gini, perkara kayak gini, ada berapa banyak? Ini gitu bang. Kita mulai dari usaha itu dari 2008. 2008. Memang kejadian penggelapan, penggadaian mobil ini sering terjadi bang, sering terjadi. Makanya kita membentuk komunitas pengusaha rental mobil agar bisa menangani kasus seperti ini bang. Kalau usaha abang sendiri bang, ini lagi infonya lagi berkembang nih bang, benar? Iya, saya terakhir ayah saya memvideokan pada saat tahun baru, libur nasional ya. Waktu orang liburan, ayah saya senang sekali mobil rentalnya jalan semua. Jadi ayah saya videokan dan mengucapkan selamat tahun baru dan semangat tahun baru, semoga makin sukses dan makin maju. Tapi ternyata itu video terakhir ayah saya. Oke. Bang, ini almarhum sebelumnya ada rencana nggak sih bang di tahun ini ataupun umroh atau punya kembangan buat rencana? Ya. Alhamdulillah untuk keinginan ayah saya memang dari dia merantau dari Aceh sudah terkabul semua. Alhamdulillah saya ikut senang juga. Tapi ada pesan ayah saya, dia ingin tahun ini mau haji furoda. Itu ayah saya bilang, ayah takut gak ada waktu lagi, saya pengen naik haji. Itu pesan terakhir dari saya. Nah untuk haji itu udah ada omongan dari keluarga bang, nanti digantikan? Sudah. Oke, udah digantikan. Bang, mungkin tarik ke belakang lagi bang, tadi kan sudah ada pidana ini sedang diusut gitu ya. Itu terakhir itu juga tim dari Polres itu sudah membuat tim khusus gitulah semacam itu. Bagaimana sih sejauh ini pemeriksaan mungkin abang sebagai saksi gitu ya, korban itu seperti apa bang? Saya sebagai saksi karena waktu itu saya yang merekam kejadian video tersebut. Ya kita serahkan aja ke pihak polisian. Alhamdulillah dari Polresta Tangerang juga sigap ya membantu perkara ini. Terima kasih sebelumnya. Bang, kalau harapan terakhir bang bisnis ini ada pesannya dari ayah gitu ya? Ya, pesan terakhir saya untuk semua pengusaha rental, lebih hati-hati lagi, jangan sampai kejadian ini seperti ini diulang kembali. Dan pesan terakhir dari saya, kedepankan rasa peri kemanusiaan. Jangan tolonglah orang yang sedang meminta tolong, jangan meminta
apa-apa dulu, ini orang sedang darurat ya, seperti itu. Kedepankan dari kemanusiaannya lagi. Siapa? Terima kasih. Rizky Agam Putra, putra kedua dari Ilyas Abdurrahman, korban tewas ditembak oknum prajurit TNI AL berkaca-kaca ceritakan mimpi ayahnya di tahun ini. Ditemui di rumahnya Taman Raya Rajek, Kabupaten Tangerang, Sabtu, tanggal 4 Januari tahun 2025. Pria berusia 24 tahun itu tampak menggunakan baju berwarna hitam. Mata Rizky terlihat berkaca-kaca ceritakan mimpi ayahnya di tahun ini. Rizky menuturkan ayahnya tahun ini ingin melaksanakan haji furoda. Alhamdulillah untuk keinginan ayah saya, memang dari ia merantau dari Aceh, sudah terkabul semua. Alhamdulillah saya ikut senang juga, kata Rizky kepada tribunnews.com. Mata Rizky lalu terlihat berkaca-kaca menahan air matanya menetes. Tapi ada pesan ayah saya, dia ingin tahun ini mau haji furoda, terangnya. Ia menuturkan sang ayah takut tak punya waktu lagi untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Itu ayah saya bilang, ayah takut nggak ada waktu lagi, ayah pengen naik haji. Itu pesan terakhir ayah saya, ungkapnya. Kemudian diungkapkannya pada pergantian tahun usahanya milik keluarganya sedang ramai-ramainya. Ayahnya mengirimkan video gembira karena capaian tersebut. Terakhir ayah saya memvideokan pada saat tahun baru, libur nasional. Waktu orang liburan, ayah saya senang sekali mobilnya, mobil rentalnya jalan semua, ungkapnya. Tapi kata Rizky itu menjadi video terakhir yang dikirimkan ayahnya untuknya. Ayah saya videokan dan mengucapkan selamat tahun baru dan semangat tahun baru semoga makin sukses dan maju. Tapi ternyata itu video terakhir ayah saya, tuturnya. Sebelumnya aksi penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Peristiwa ini berlangsung pada dini hari dan mengakibatkan 1 orang meninggal dunia. Korban yang tewas dalam insiden tersebut berinisial IAR, berusia 48 tahun. Setelah kejadian, korban dievakuasi ke RSUD Balaraja, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang. Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian untuk mengungkap motif dan kronologi penembakan, serta jumlah pelaku yang terlibat. Masih serangkaian penyelidikan untuk mengungkap. Setelah kejadian dan adanya laporan mengenai peristiwa penembakan, Kapolres dan Kasat Reskrim langsung terjun untuk melakukan pengecekan TKP, jelas Purbawa. Sedangkan 1 korban lainnya, berinisial Rap, berusia 60 tahun, masih dalam perawatan intensif akibat luka tembak di punggung sebelah kiri. Untuk 1 korban lainnya masih dalam penanganan medis karena luka tembak di bagian punggung dan juga mengenai tangan sebelah kiri, tambah Purbawa. Terkait penolakan Polsek Cinangka, kronologisnya seperti apa sih? Jadi kronologis pada saat di Polsek Cinangka, kami itu mencari polsek terdekat karena mobil kami sedang lari dari kabur pada situ lagi pengajaran juga, lagi di daerah Pantai Carita sampai Pantai Anyer. Kemudian mobil kami yang dibawa kabur itu berhenti sejenak 15-20 menit di dekat Pantai Sambolo Anyer. Nah di situ kita mencari polsek atau polres terdekat. Lalu ternyata di dekat situ ada Polsek Cinangka. Nah, kemudian kita langsung mampir ke sana, Polsek Cinangka, untuk meminta perlindungan atau pendampingan dari Polsek Cinangka. Dari Polsek Cinangka, mengira bahwa kami ini dari Lesing. Tapi langsung dibantahkan oleh ayah saya yang menjadi korban penembakan itu membantah bahwa kita itu pemilik rental langsung dan membawa bukti-bukti kepemilikan mobil seperti BPKB, SNK dan kunci serep pun kita sudah bawa, kita siapkan. Lalu dari Polsek Cinangka dengan berat hati menolak ajakan pendampingan dari ayah saya. Kemudian ayah saya sampai menawarkan uang kerja untuk petugas yang piket pada malam itu sebagai uang pendampingan dari
ayah saya. Tapi dari petugas yang piket pada malam itu, ia menelpon Kapolsek terlebih dahulu, tapi tetap dari Kapolseknya pun tidak mengizinkan untuk penampingan. Dan dari petugas yang piket malam itu, ia malah memberi saran kepada kami untuk mengejar atau mengambil mobil kita sendiri yang berjarak hanya 2 km dari polsek tersebut. Lalu ketika kami sudah mengejar mobil tersebut untuk segera dibawa ke Polsek Cinangka. Padahal kami sudah jelaskan bahwa mobil yang dibawa oleh pelaku yang membawa kabur mobil Brio kami itu memiliki senjata api seperti itu. Jadi dari situ kita sudah tidak bisa untuk meminta pendampingan. Akhirnya kita melanjutkan pengejaran karena memang mobil Brio tersebut sudah jalan lagi menuju arah Cilegon seperti itu. Bang, pas ke Polsek Cinangka abang bawa BPKB apa gimana? Sudah saya siapkan untuk BPKB, SNK dan kursi serap. Kami ingin membuktikan, tetapi dari Polsek Cinangka sudah menolak terlebih dahulu. Jadi kita belum sempat untuk memberikan bukti kepemilikan mobil seperti itu. Bang, abang ngomong nggak sama pihak Polsek bahwasanya abang sempat ditodongkan senjata? Sempat karena kita awalnya sudah mengejar, sudah berkoordinasi langsung di daerah Saketi. Kita sudah jelaskan bahwa orang tersebut yang membawa mobil kami membawa senjata api. Makanya kami itu meminta penampingan dari Polsek karena kami ini orang warga sipil yang tidak mempunyai alat bela diri seperti itu. Bang, 2 orang pelaku sudah ditangkap bang, salah satunya oknum TNI Angkatan Laut. Harapan keluarga apa ke pihak kepolisian bang? Ya, alhamdulillah untuk pelaku untuk pelaku penyewa atas nama Ajat Supriyatna, alhamdulillah sudah ditangkap oleh Polres Tangerang. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesigapannya anggota Polres Tangerang. Terima kasih banyak. Dan untuk yang pelaku penembakan yang oknum anggota TNI AL ini segera untuk mempublikasikan siapakah orang tersebut, karena yang saya baca di media online itu hanya ditangkap saja tapi tidak dipublikasikan siapa orangnya dan bagaimana rupanya seperti itu. Bang, penyewa pertama itu kan Ajat. Iya. Ajatnya sudah ditangkap. Mobil ngaku dari mana bang? Sewa mobil ngakunya mau kemana bang? Ya, dia itu SOP dari rental kita memang kita pertanyakan dulu untuk keperluan apa dan berapa hari untuk sewanya. Jadi dari pengakuan si Ajat ini, ia mengaku untuk menjemput mertuanya di Sukabumi dan menyewa mobil kami itu selama 3 hari. Kalau untuk Ajat sendiri itu dari mana bang? Untuk Ajat sendiri karena dia menitipkan syarat ID card kerja di taksi, kalau tidak salah di bandara ya, taksi, sebuah perusahaan taksi di bandara. Infonya kan identitas yang dikasih ke rental udah palsu gitu ya. Ini penjelasan itu. Izin, saya kurang tahu kalau untuk palsunya, tapi waktu saya cek memang keluar chip. Karena KTP elektronik kan ada chipnya, saya cek memang keluar itu saudara Ajat itu fotonya, tapi untuk identitas nama seperti tempat tanggal lahir itu memang tidak keluar kalau kita cek dari HP. Waktu biasanya kan SOP rental itu harus ada DP gitu ya. Nah itu saudara Ajat itu sempat ke bayar DP atau langsung bayar itu? Jadi sebelumnya itu saudara Ajat ini sebelumnya sudah menyewa mobil kami, mobil Calya, selama 3 hari untuk mengantar mertuanya. Nah setelah selesai habis sewanya, dia melanjutkan sewa lagi selama 3 hari dengan menukar mobil Brio yang dibawa kabur tersebut untuk menjemput mertuanya. Bang, hari ini aktivitas rental apakah tetap berjalan seperti biasa? Untuk rental kita sudah ada tim ya, jadi bagian tim yang bekerja gitu. Bang, tadi kan ada pelaporan ke Polsek Cinangka ya bang ya? Iya. Itu kan tadi disebutkan ada penodongan itu kan. Nah itu abang dan almarhum itu kenapa sih bang masih berani bang? Apakah nurut kepelang tanggung untuk mengejar kan udah ada
penodongan itu bang? Itu pertimbangannya tuh bang terus mengejar gitu bang? Ya, karena kita pada saat awal pengejaran sudah ditodongkan pistol, maka kita mencari perlindungan ke polsek terdekat. Nah dari polsek itu kan kita mendapat penolakan. Iya. Ya. Habis itu abang kejar lagi kan? Iya. Nah itu kan apa itu langsung terjadi perkara itu kan, penembakan itu. Iya. Nah, itu ya pengen tahu itu pertimbangan abang dan almarhum apa sih bang? Sampai akhir terus dikejar padahal kan ini ada ancaman dari pistol itu bang. Ya, kami itu sudah mengkoordinasikan oleh tim rental Indonesia untuk membantu pengejaran mobil. Jadi kita juga sudah dibantu oleh ARMI ya, Asosiasi Rental Mobil Indonesia, untuk membantu pendampingan untuk pengejaran mobil Brio tersebut. Boleh ceritain ini kan kejadian penggelapan atau upaya untuk penggelapan mobil banyak sekali. Ya. Sebelumnya itu ada berapa kali kasusnya dari jauh? Kalau untuk di rental memang seperti ini kasusnya, seperti ini, tapi bisa diselesaikan dengan persuasif, masih bisa dibicarakan. Tapi untuk kasus yang Brio ini, ayah saya sudah menawarkan untuk bicara dengan kepala dingin, tapi dari pihak yang membawa mobil saya sudah menodongkan pistol duluan. Gitu. Bang, dari peminjam aja pertama kan pinjam mobil. Nah ini apa karena sudah ada kepercayaan lebih dahulu baru kemudian dia pinjam kedua disindikatkan. Nah ini modus ini emang udah biasa modus seperti ini. Gimana? Pertama dia minjam dulu, habis itu kan pengotor rental ada keras kepercayaan kan. Dia pinjam kedua, habis itu digelapkan. Nah ini modus seperti ini emang sering dilakukan. Modus seperti ini? Seperti ini. Pertama minjam kepercayaan dulu, habis itu baru digelapkan. Ya memang beberapa kasus seperti ini yang memang seperti ini. Kasusnya memang dia sewa mobil Pertama nambah ternyata mobil sudah berpindah tangan. Iya seperti itu. Kalau dari abang sendiri udah berapa banyak sih bang yang selama ini sindikat kayak gini, perkara kayak gini, ada berapa banyak? Ini gitu, Bang. Kita mulai dari usaha itu dari 2008. 2008. Memang kejadian penggelapan, penggadaian mobil ini sering terjadi bang, sering terjadi. Makanya kita membentuk komunitas pengusaha rental mobil agar bisa menangani kasus seperti ini bang. Kalau usaha abang sendiri bang, ini lagi infonya lagi berkembang nih bang, benar bang? Iya, saya terakhir ayah saya memvideokan pada saat tahun baru, libur nasional ya. Waktu orang liburan, ayah saya senang sekali mobil rentalnya jalan semua. Jadi ayah saya videokan dan mengucapkan selamat tahun baru dan semangat tahun baru, semoga makin sukses dan makin maju. Tapi ternyata itu video terakhir ayah saya. Oke. Bang, ini almarhum sebelumnya ada rencana nggak sih bang di tahun ini ataupun umroh atau punya kembangan buat rencana? Ya. Alhamdulillah untuk keinginan ayah saya memang dari dia merantau dari Aceh sudah terkabul semua. Alhamdulillah saya ikut senang juga. Tapi ada pesan ayah saya, dia ingin tahun ini mau haji furoda. Itu ayah saya bilang, ayah takut nggak ada waktu lagi, saya pengen naik haji. Itu pesan terakhir dari saya. Nah untuk haji itu udah ada omongan dari keluarga bang, nanti digantikan? Sudah. Oke, udah digantikan. Bang, mungkin tarik ke belakang lagi bang, tadi kan sudah ada peristiwa pidana ini sedang diusut gitu ya. Itu terakhir itu juga tim dari Polres itu sudah membuat tim khusus gitulah semacam itu. Bagaimana sih sejauh ini pemeriksaan mungkin abang sebagai saksi gitu ya, korban itu seperti apa bang? Saya sebagai saksi karena waktu itu saya yang merekam kejadian video tersebut ya kita serahkan aja ke pihak polisian. Alhamdulillah dari Polresta Tangerang juga sigap ya membantu perkara ini. Terima kasih sebelumnya. Bang, kalau harapan terakhir bang bisnis ini ada pesannya dari ayah gitu ya? Ya, pesan terakhir saya untuk semua pengusaha rental, lebih hati-hati lagi, jangan sampai kejadian ini seperti ini diulang kembali. Dan pesan terakhir dari saya,
kedepankan rasa pri kemanusiaan. Jangan tolonglah orang yang sedang meminta tolong, jangan meminta apa-apa dulu. Ini orang sedang darurat ya, seperti itu. Kedepankan pri kemanusiaannya lagi. Siapa? Terima kasih. Rizky Agam Putra, putra kedua dari Ilyas Abdurrahman, korban tewas ditembak oknum prajurit TNI AL berkaca-kaca ceritakan mimpi ayahnya di tahun ini. Ditemui di rumahnya Taman Raya Rajek, Kabupaten Tangerang, Sabtu, tanggal 4 Januari tahun 2025. Pria berusia 24 tahun itu tampak menggunakan baju berwarna hitam. Mata Rizky terlihat berkaca-kaca ceritakan mimpi ayahnya di tahun ini. Rizky menuturkan ayahnya tahun ini ingin melaksanakan haji furoda. Alhamdulillah untuk keinginan ayah saya, memang dari ia merantau dari Aceh, sudah terkabul semua. Alhamdulillah saya ikut senang juga, kata Rizky kepada tribunnews.com. Mata Rizky lalu terlihat berkaca-kaca menahan air matanya menetes. Tapi ada pesan ayah saya, dia ingin tahun ini mau haji furoda, terangnya. Ia menuturkan sang ayah takut tak punya waktu lagi untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Itu ayah saya bilang, ayah takut nggak ada waktu lagi, ayah pengen naik haji. Itu pesan terakhir ayah saya, ungkapnya. Kemudian diungkapkannya pada pergantian tahun usahanya milik keluarganya sedang ramai-ramainya. Ayahnya mengirimkan video gembira karena capaian tersebut. Terakhir ayah saya memvideokan pada saat tahun baru, libur nasional. Waktu orang liburan, ayah saya senang sekali mobilnya, mobil rentalnya jalan semua, ungkapnya. Tapi kata Rizky itu menjadi video terakhir yang dikirimkan ayahnya untuknya. Ayah saya videokan dan mengucapkan selamat tahun baru dan semangat tahun baru semoga makin sukses dan maju. Tapi ternyata itu video terakhir ayah saya, tuturnya. Sebelumnya aksi penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Peristiwa ini berlangsung pada dini hari dan mengakibatkan 1 orang meninggal dunia. Korban yang tewas dalam insiden tersebut berinisial IAR, berusia 48 tahun. Setelah kejadian, korban dievakuasi ke RSUD Balaraja, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang. Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian untuk mengungkap motif dan kronologi penembakan, serta jumlah pelaku yang terlibat. Masih serangkaian penyelidikan untuk mengungkap. Setelah kejadian dan adanya laporan mengenai peristiwa penembakan, Kapolres dan Kasat Reskrim langsung terjun untuk melakukan pengecekan TKP, jelas Purbawa. Sedangkan 1 korban lainnya, berinisial Rap, berusia 60 tahun, masih dalam perawatan intensif akibat luka tembak di punggung sebelah kiri. Untuk 1 korban lainnya masih dalam penanganan medis karena luka tembak di bagian punggung dan juga mengenai tangan sebelah kiri, tambah Purbawa. Terkait penolakan Polsek Cinangka, kronologisnya seperti apa sih? Jadi kronologis pada saat di Polsek Cinangka, kami itu mencari polsek terdekat karena mobil kami sedang lari dari kabur pada situ lagi pengajaran juga, lagi di daerah Pantai Carita sampai Pantai Anyer. Kemudian mobil kami yang dibawa kabur itu berhenti sejenak 15-20 menit di dekat Pantai Sambolo Anyer. Nah di situ kita mencari polsek atau polres terdekat. Lalu ternyata di dekat situ ada Polsek Cinangka. Nah kemudian kita langsung mampir ke sana, Polsek Cinangka, untuk meminta perlindungan atau pendampingan dari Polsek Cinangka. Dari Polsek Cinangka mengira bahwa kami ini dari Lesing, tapi langsung dibantahkan oleh ayah saya yang menjadi korban penembakan itu membantah bahwa kita itu pemilik rental langsung dan membawa bukti-bukti kepemilikan mobil seperti BPKB, SNK dan kunci serep pun kita sudah bawa, kita siapkan. Lalu dari Polsek Cinangka dengan berat hati menolak ajakan pendampingan dari ayah saya. Kemudian ayah saya
sampai menawarkan uang kerja untuk petugas yang piket pada malam itu sebagai uang pendampingan dari ayah saya. Tapi dari petugas yang piket pada malam itu ia menelpon Kapolsek terlebih dahulu, tapi tetap dari Kapolseknya pun tidak mengizinkan untuk pendampingan. Dan dari petugas yang piket malam itu ia malah memberi saran kepada kami untuk mengejar atau mengambil mobil kita sendiri yang berjarak hanya 2 km dari polsek tersebut. Lalu ketika kami sudah mengejar mobil tersebut untuk segera dibawa ke Polsek Cinangka. Padahal kami sudah jelaskan bahwa mobil yang dibawa oleh pelaku yang membawa kabur mobil Brio kami itu memiliki senjata api seperti itu. Jadi dari situ kita sudah tidak bisa untuk meminta pendampingan. Akhirnya kita melanjutkan pengejaran karena memang mobil Brio tersebut sudah jalan lagi menuju arah Cilegon seperti itu. Bang, pas ke Polsek Cinangka abang bawa BPKB apa gimana? Sudah saya siapkan untuk BPKB, SNK dan kursi serap. Kami ingin membuktikan, tetapi dari Polsek Cinangka sudah menolak terlebih dahulu. Jadi kita belum sempat untuk memberikan bukti kepemilikan mobil seperti itu. Bang, abang ngomong nggak sama pihak Polsek bahwasanya abang sempat ditodongkan senjata? Sempat karena kita awalnya sudah mengejar, sudah berkoordinasi langsung di daerah Saketi. Kita sudah jelaskan bahwa orang tersebut yang membawa mobil kami membawa senjata api. Makanya kami itu meminta pendampingan dari Polsek karena kami ini orang warga sipil yang tidak mempunyai alat bela diri seperti itu. Bang, 2 orang pelaku sudah ditangkap bang, salah satunya oknum TNI Angkatan Laut. Harapan keluarga apa ke pihak kepolisian bang? Ya, alhamdulillah untuk untuk pelaku penyewa atas nama Ajat Supriyatna, alhamdulillah sudah ditangkap oleh Polres Tangerang. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesigapannya anggota Polres Tangerang. Terima kasih banyak. Dan untuk yang pelaku penembakan yang oknum anggota TNI AL ini segera untuk mempublikasikan siapakah orang tersebut, karena yang saya baca di media online itu hanya ditangkap saja tapi tidak dipublikasikan siapa orangnya dan bagaimana rupanya seperti itu. Bang, penyewa pertama itu kan Ajat. Iya. Ajatnya sudah ditangkap. Mobil ngaku dari mana bang? Sewa mobil ngakunya mau kemana bang? Ya, dia itu SOP dari rental kita memang kita pertanyakan dulu untuk keperluan apa dan berapa hari untuk sewanya. Jadi dari pengakuan si Ajat ini, ia mengaku untuk menjemput mertuanya di Sukabumi dan menyewa mobil kami itu selama 3 hari. Kalau untuk Ajat sendiri itu dari mana bang? Untuk Ajat sendiri karena dia menitipkan syarat ID card kerja di taksi, kalau tidak salah di bandara ya, taksi, sebuah perusahaan taksi di bandara. Infonya kan identitas yang dikasih ke rental itu palsu gitu ya. Ini penjelasannya. Izin, saya kurang tahu kalau untuk palsunya, tapi waktu saya cek memang keluar chip. Karena KTP elektronik kan ada chipnya, saya cek memang keluar itu saudara Ajat itu fotonya, tapi untuk identitas nama seperti tempat tanggal lahir itu memang tidak keluar kalau kita cek dari HP. Waktu biasanya kan SOP rental itu harus ada DP gitu ya. Nah itu saudara Ajat itu sempat sudah bayar DP atau langsung bayar itu? Jadi sebelumnya itu saudara Ajat ini sebelumnya sudah menyewa mobil kami, mobil Calya, selama 3 hari untuk mengantar mertuanya. Nah setelah selesai habis sewanya, dia melanjutkan sewa lagi selama 3 hari dengan menukar mobil Brio yang dibawa kabur tersebut untuk menjemput mertuanya. Bang, hari ini aktivitas rental apakah tetap berjalan seperti biasa? Untuk rental kita sudah ada tim ya, jadi bagian tim yang bekerja. Bang,
tadi kan ada pelaporan ke Polsek Cinangka ya bang ya. Iya. Itu kan tadi disebutkan ada penodongan itu kan. Nah itu abang dan almarhum itu kenapa sih bang masih berani bang? Apakah nurut ke pelang tanggung untuk mengejar kan udah ada penodongan itu bang? Itu pertimbangannya tuh bang terus mengejar gitu bang? Ya, karena kita pada saat awal pengejaran sudah ditodongkan pistol, maka kita mencari perlindungan ke polsek terdekat. Nah dari polsek itu kan kita mendapat penolakan. Iya. Ya. Habis itu abang kejar lagi kan? Iya. Nah itu kan apa itu langsung terjadi perkara itu kan penembakan itu. Iya. Itu ya pengen tahu itu pertimbangan abang dan almarhum apa sih bang? Sampai akhir terus dikejar padahal kan ini ada ancaman dari pistol itu bang. Ya, kami itu sudah mengkoordinasikan oleh tim rental Indonesia untuk membantu pengejaran mobil. Jadi kita juga sudah dibantu oleh ARMI ya, Asosiasi Rental Mobil Indonesia, untuk membantu pendampingan untuk pengejaran mobil Rio tersebut. Boleh ceritain ini kan kejadian penggelapan atau upaya penggelapan mobil banyak sekali. Ya. Sebelumnya itu ada berapa kali kasusnya dari yang Kalau untuk di rental memang seperti ini kasusnya, seperti ini, tapi bisa diselesaikan dengan persuasif, masih bisa dibicarakan. Tapi untuk kasus yang Rio ini, ayah saya sudah menawarkan untuk bicara dengan kepala dingin, tapi dari pihak yang membawa mobil saya sudah menodongkan pistol duluan. Gitu. Bang, dari peminjam aja pertama kan pinjam mobil. Nah ini apa karena sudah ada kepercayaan lebih dahulu baru kemudian dia pinjam kedua disindikatkan. Nah ini modus ini emang udah biasa modus seperti ini. Gimana? Pertama dia minjem dulu, habis itu kan pengotor rental ada kertas kepercayaan kan. Dia pinjam kedua, habis itu digelapkan. Nah ini modus seperti ini emang sering dilakukan. modus seperti ini? Seperti ini. Pertama minjem kepercayaan dulu, habis itu baru digelapkan. Ya memang beberapa kasus seperti ini yang memang seperti ini. Kasusnya memang dia sewa mobil, Pertama nambah, ternyata mobil sudah berpindah tangan. Oke. Iya, seperti itu. Kalau dari abang sendiri udah berapa banyak sih bang yang selama ini sindikat kayak gini, perkara kayak gini, ada berapa banyak? Ini gitu, Bang. Kita mulai dari usaha itu dari 2008. 2008. Memang kejadian penggelapan, penggadaian mobil ini sering terjadi bang, sering terjadi. Makanya kita membentuk komunitas pengusaha rental mobil agar bisa menangani kasus seperti ini bang. Kalau usaha abang sendiri bang, ini lagi infonya lagi berkembang nih bang, benar? Iya, saya terakhir ayah saya memvideokan pada saat tahun baru, libur nasional ya. Waktu orang liburan, ayah saya senang sekali mobil rentalnya jalan semua. Jadi ayah saya videokan dan mengucapkan selamat tahun baru dan semangat tahun baru, semoga makin sukses dan makin maju. Tapi ternyata itu video terakhir ayah saya. Oke. Bang, ini almarhum sebelumnya ada rencana nggak sih bang di tahun ini ataupun umroh atau punya kembangan buat rencana? Ya. Alhamdulillah untuk keinginan ayah saya memang dari dia merantau dari Aceh sudah terkabul semua. Alhamdulillah saya ikut senang juga. Tapi ada pesan ayah saya, dia ingin tahun ini mau haji furoda. Itu ayah saya bilang, ayah takut gak ada waktu lagi, saya pengen naik haji. Itu pesan terakhir dari saya. Nah untuk haji itu udah ada omongan dari keluarga bang, nanti digantikan? Sudah. Oke, udah digantikan. Bang, mungkin tarik ke belakang lagi bang, tadi kan sudah ada pidana ini sedang diusut juga ya. Itu terakhir itu juga tim dari Polres itu juga membuat tim khusus gitulah semacam itu. Bagaimana sih sejauh ini pemeriksaan mungkin abang sebagai saksi gitu ya, korban itu seperti apa bang? Saya sebagai saksi karena waktu itu saya yang merekam kejadian video tersebut. Ya kita serahkan aja ke pihak polisian. Alhamdulillah dari Polresta Tangerang juga sigap ya membantu perkara ini. Terima kasih sebelumnya. Bang, kalau harapan terakhir bang, bisnis ini ada pesannya dari ayah gitu ya,
Ya, pesan terakhir saya untuk semua pengusaha rental, lebih hati-hati lagi, jangan sampai kejadian seperti ini diulang kembali. Dan pesan terakhir dari saya, kedepankan rasa perikemanusiaan, jangan tolonglah orang yang sedang meminta tolong, jangan meminta apa-apa dulu. Ini orang sedang darurat ya, seperti itu. Kedepankan kemanusiaannya lagi. Siapa? Terima kasih. Rizky Agam Putra, putra kedua dari Ilyas Abdurrahman, korban tewas ditembak oknum prajurit TNI AL berkaca-kaca ceritakan mimpi ayahnya di tahun ini. Ditemui di rumahnya Taman Raya Rajek, Kabupaten Tangerang, Sabtu, tanggal 4 Januari tahun 2025. Pria berusia 24 tahun itu tampak menggunakan baju berwarna hitam. Mata Rizky terlihat berkaca-kaca ceritakan mimpi ayahnya di tahun ini. Rizky menuturkan ayahnya tahun ini ingin melaksanakan haji furoda. Alhamdulillah untuk keinginan ayah saya. Memang dari ia merantau dari Aceh, sudah terkabul semua. Alhamdulillah saya ikut senang juga, kata Rizky kepada tribunnews.com. Mata Rizky lalu terlihat berkaca-kaca menahan air matanya menetes. Tapi ada pesan ayah saya, dia ingin tahun ini mau haji furoda, terangnya. Ia menuturkan sang ayah takut tak punya waktu lagi untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Itu ayah saya bilang, ayah takut nggak ada waktu lagi, ayah pengen naik haji. Itu pesan terakhir ayah saya, ungkapnya. Kemudian diungkapkannya pada pergantian tahun usahanya milik keluarganya sedang ramai-ramainya. Ayahnya mengirimkan video gembira karena capaian tersebut. Terakhir ayah saya memvideokan pada saat tahun baru, libur nasional. Waktu orang liburan, ayah saya senang sekali mobilnya, mobil rentalnya jalan semua, ungkapnya. Tapi kata Rizky itu menjadi video terakhir yang dikirimkan ayahnya untuknya. Ayah saya videokan dan mengucapkan selamat tahun baru dan semangat tahun baru semoga makin sukses dan maju. Tapi ternyata itu video terakhir ayah saya, tuturnya. Sebelumnya aksi penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Peristiwa ini berlangsung pada dini hari dan mengakibatkan 1 orang meninggal dunia. Korban yang tewas dalam insiden tersebut berinisial IAR, berusia 48 tahun. Setelah kejadian, korban dievakuasi ke RSUD Balaraja, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang. Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian untuk mengungkap motif dan kronologi penembakan, serta jumlah pelaku yang terlibat. Masih serangkaian penyelidikan untuk mengungkap. Setelah kejadian dan adanya laporan mengenai peristiwa penembakan, Kapolres dan Kasat Reskrim langsung terjun untuk melakukan pengecekan TKP, jelas Purbawa. Sedangkan 1 korban lainnya, berinisial Rap, berusia 60 tahun, masih dalam perawatan intensif akibat luka tembak di punggung sebelah kiri. Untuk 1 korban lainnya masih dalam penanganan medis karena luka tembak di bagian punggung dan juga mengenai tangan sebelah kiri, tambah Purbawa. Terkait penolakan Polsek Cinangka, kronologisnya seperti apa sih? Jadi kronologis pada saat di Polsek Cinangka, kami itu mencari polsek terdekat karena mobil kami sedang lari dari kabur pada situ lagi pengajaran juga, lagi di daerah Pantai Carita sampai Pantai Anyer. Kemudian mobil kami yang dibawa kabur itu berhenti sejenak 15-20 menit di dekat Pantai Sambolo Anyer. Nah di situ kita mencari polsek atau polres terdekat. Lalu ternyata di dekat situ ada Polsek Cinangka. Nah kemudian kita langsung mampir ke sana, Polsek Cinangka, untuk meminta perlindungan atau pendampingan dari Polsek Cinangka. Dari Polsek Cinangka mengira bahwa kami ini dari Lesing, tapi langsung dibantahkan oleh ayah saya. Ayah saya yang menjadi korban penembakan itu membantah bahwa kita itu pemilik rental langsung, dan membawa bukti-bukti kepemilikan mobil seperti BPKB, SNK dan kunci serep pun kita sudah bawa, kita siapkan.
Lalu dari Polsek Cinangka dengan berat hati menolak ajakan pendampingan dari ayah saya. Kemudian ayah saya sampai menawarkan uang kerja untuk petugas yang piket pada malam itu sebagai uang pendampingan dari ayah saya. Tapi dari petugas yang piket pada malam itu ia menelpon Kapolsek terlebih dahulu, tapi tetap dari Kapolseknya pun tidak mengizinkan untuk pendampingan. Dan dari petugas yang piket malam itu ia malah memberi saran kepada kami untuk mengejar atau mengambil mobil kita sendiri yang berjarak hanya 2 km dari polsek tersebut. Lalu ketika kami sudah mengejar mobil tersebut untuk segera dibawa ke Polsek Cinangka. Padahal kami sudah jelaskan bahwa mobil yang dibawa oleh pelaku yang membawa kabur mobil Brio kami itu memiliki senjata api seperti itu. Jadi dari situ kita sudah tidak bisa untuk meminta pendampingan. Akhirnya kita melanjutkan pengejaran karena memang mobil Brio tersebut sudah jalan lagi menuju arah Cilegon. Gitu. Bang, pas ke Polsek Cinangka abang bawa BPKB apa gimana? Sudah saya siapkan untuk BPKB, SNK dan bukti serap. Kami ingin membuktikan, tetapi dari Polsek Cinangka sudah menolak terlebih dahulu. Jadi kita belum sempat untuk memberikan bukti kepemilikan mobil seperti itu. Bang, abang ngomong nggak sama pihak Polsek bahwasanya abang sempat ditodongkan senjata? Sempat karena kita awalnya sudah mengejar, sudah berkoordinasi langsung di daerah Saketi. Kita sudah jelaskan bahwa orang tersebut yang membawa mobil kami membawa senjata api. Makanya kami itu meminta pendampingan dari Polsek karena kami ini orang warga sipil yang tidak mempunyai alat bela diri seperti itu. Bang, 2 orang pelaku sudah ditangkap bang, salah satunya oknum TNI Angkatan Laut. Harapan keluarga apa ke pihak kepolisian bang? Ya, alhamdulillah untuk pelaku untuk pelaku penyewa atas nama Ajat Supriyatna, alhamdulillah sudah ditangkap oleh Polres Tangerang. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesigapannya anggota Polres Tangerang. Terima kasih banyak. Dan untuk yang pelaku penembakan yang oknum anggota TNI AL ini segera untuk mempublikasikan siapakah orang tersebut, karena yang saya baca di media online itu hanya ditangkap saja tapi tidak dipublikasikan siapa orangnya dan bagaimana rupanya seperti itu. Bang, penyewa pertama itu kan Ajat. Iya. Ajatnya sudah ditangkap. Mobil ngaku dari mana bang? Sewa mobil ngakunya mau kemana bang? Ya, dia itu SOP dari rental kita memang kita pertanyakan dulu untuk keperluan apa dan berapa hari untuk sewanya. Jadi dari pengakuan si Ajat ini, ia mengaku untuk menjemput mertuanya di Sukabumi dan menyewa mobil kami itu selama 3 hari. Kalau untuk Ajat sendiri itu dari mana bang? Untuk Ajat sendiri karena dia menitipkan syarat ID card kerja di taksi, kalau tidak salah di bandara ya, taksi, sebuah perusahaan taksi di bandara. Infonya kan identitas yang dikasih dari rental itu palsu gitu ya. Ini penjelasan itu. Izin, saya kurang tahu kalau untuk palsunya, tapi waktu saya cek memang keluar chip. Karena KTP elektronik kan ada chipnya, saya cek memang keluar itu saudara Ajat itu fotonya, tapi untuk identitas nama seperti tempat tanggal lahir itu memang tidak keluar kalau kita cek dari HP. Ya. Waktu biasanya kan SOP rental itu harus ada DP gitu ya. Nah itu saudara Ajat itu sempat sudah bayar DP atau langsung dari itu? Jadi sebelumnya itu saudara Ajat ini sebelumnya sudah menyewa mobil kami, mobil Calya selama 3 hari untuk mengantar mertuanya. Nah setelah selesai habis sewanya, dia melanjutkan sewa lagi selama 3 hari dengan menukar mobil Brio yang dibawa kabur tersebut untuk menjemput mertuanya. Bang, hari ini aktivitas rental apakah tetap berjalan seperti biasa?
Untuk rental kita sudah ada tim ya, jadi bagian tim yang bekerja. Bang, tadi kan ada pelaporan ke Polsek Cinangka ya bang ya. Iya. Itu kan tadi disebutkan ada penodongan itu karena itu abang dan almarhum itu kenapa sih bang masih berani bang? Apakah menurut kepelang tanggung untuk mengejar kan udah ada penodongan itu bang? Itu pertimbangannya itu bang terus mengejar gitu bang? Ya, karena kita pada saat awal pengejaran sudah ditodongkan pistol, maka kita mencari perlindungan ke polsek terdekat. Nah, dari polsek itu kan kita mendapat penolakan. Iya. Ya. Habis itu abang kejar lagi kan? Ya. Nah itu kan apa itu langsung terjadi perkara itu kan penembakan itu. Iya. Itu ya pengen tahu itu pertimbangan abang dan almarhum apa sih bang? Sampai akhir terus dikejar padahal kan ini ada ancaman dari pistol itu bang. Ya, kami itu sudah mengkoordinasikan oleh tim rental Indonesia untuk membantu pengejaran mobil. Jadi kita juga sudah dibantu oleh ARMI ya, Asosiasi Rental Mobil Indonesia, untuk membantu pendampingan untuk pengejaran mobil Rio tersebut. Boleh ceritain ini kan kejadian penggelapan atau upaya untuk mengenai mobil banyak sekali. Ya. Sebelumnya itu ada berapa kali kasusnya? Kalau untuk di rental memang seperti ini kasusnya, seperti ini, tapi bisa diselesaikan dengan persuasif, masih bisa dibicarakan. Tapi untuk kasus yang Rio ini, ayah saya sudah menawarkan untuk bicara dengan kepala dingin, tapi dari pihak yang membawa mobil saya sudah menodongkan pistol duluan. Gitu. Bang, dari peminjam aja pertama kan pinjam mobil. Nah ini apa karena sudah ada kepercayaan lebih dahulu baru kemudian dia pinjam kedua disindikatkan. Nah ini modus ini emang udah biasa modus seperti ini. Gimana? Pertama dia minjem dulu, habis itu kan pengotor rental ada keras kepercayaan kan. Dia pinjam kedua, habis itu digelapkan. Nah ini modus seperti ini emang sering dilakukan. Modus seperti ini. Seperti ini. Pertama minjem kepercayaan dulu, habis itu baru digelapkan. Ya, memang beberapa kasus seperti ini yang memang seperti ini. Kasusnya memang dia sewa mobil Pertama nambah ternyata mobil sudah berpindah tangan. Iya, seperti itu. Kalau dari abang sendiri udah berapa banyak sih bang yang selama ini sindikat kayak gini, perkara kayak gini, ada berapa banyak? Ini gitu, Bang. Kita mulai dari usaha itu dari 2008. 2008. Memang kejadian penggelapan, penggadaian mobil ini sering terjadi bang, sering terjadi. Makanya kita membentuk komunitas pengusaha rental mobil agar bisa menangani kasus seperti ini bang. Kalau usaha abang sendiri bang, ini lagi info-infonya lagi berkembang nih bang, benar? Iya, saya terakhir ayah saya memvideokan pada saat tahun baru, libur nasional ya, waktu orang liburan, ayah saya senang sekali mobil rentalnya jalan semua. Jadi ayah saya videokan dan mengucapkan selamat tahun baru dan semangat tahun baru, semoga makin sukses dan makin maju. Tapi ternyata itu video terakhir ayah saya. Oke. Bang, ini almarhum sebelumnya ada rencana nggak sih bang di tahun ini ataupun umroh atau punya kembangan buat rencana? Ya. Alhamdulillah untuk keinginan ayah saya memang dari dia merantau dari Aceh sudah terkabul semua. Alhamdulillah saya ikut senang juga. Tapi ada pesan ayah saya, dia ingin tahun ini mau haji furoda. Itu ayah saya bilang, ayah takut gak ada waktu lagi, ayah pengen naik haji. Itu pesan terakhir dari saya. Nah untuk haji itu udah ada omongan dari keluarga bang, nanti digantikan? Sudah. Oke, udah digantikan. Bang, mungkin tarik ke belakang lagi bang, tadi kan sudah ada pidana ini sedang diusut gitu ya. Itu terakhir itu juga tim dari Polres itu sudah membuat tim khusus gitu lah, semacam itu. Bagaimana sih sejauh ini pemeriksaan mungkin abang sebagai saksi gitu ya, korban itu seperti apa bang? Saya sebagai saksi karena waktu itu saya yang merekam kejadian video tersebut. Ya kita serahkan aja ke pihak polisian. Alhamdulillah dari Polresta Tangerang juga sigap ya membantu perkara ini.
Terima kasih sebelumnya. Bang, kalau harapan terakhir Bang, bisnis ini ada pesannya dari ayah gitu ya? Ya, pesan terakhir saya untuk semua pengusaha rental, lebih hati-hati lagi, jangan sampai kejadian ini seperti ini diulang kembali. Dan pesan terakhir dari saya, kedepankan rasa peri kemanusiaan, jangan tolonglah orang yang sedang meminta tolong, jangan meminta apa-apa dulu. Ini orang sedang darurat ya, seperti itu. Kedepankan peri kemanusiaannya lagi. Siapa? Terima kasih. Rizky Agam Putra, putra kedua dari Ilyas Abdurrahman, korban tewas ditembak oknum prajurit TNI AL berkaca-kaca ceritakan mimpi ayahnya di tahun ini. Ditemui di rumahnya Taman Raya Rajek, Kabupaten Tangerang, Sabtu, tanggal 4 Januari tahun 2025. Pria berusia 24 tahun itu tampak menggunakan baju berwarna hitam. Mata Rizky terlihat berkaca-kaca ceritakan mimpi ayahnya di tahun ini. Rizky menuturkan ayahnya tahun ini ingin melaksanakan haji furoda. Alhamdulillah untuk keinginan ayah saya. Memang dari ia merantau dari Aceh, sudah terkabul semua. Alhamdulillah saya ikut senang juga, kata Rizky kepada tribunnews.com. Mata Rizky lalu terlihat berkaca-kaca menahan air matanya menetes. Tapi ada pesan ayah saya, dia ingin tahun ini mau haji furoda, terangnya. Ia menuturkan sang ayah takut tak punya waktu lagi untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Itu ayah saya bilang, ayah takut nggak ada waktu lagi, ayah pengen naik haji. Itu pesan terakhir ayah saya, ungkapnya. Kemudian diungkapkannya pada pergantian tahun usahanya milik keluarganya sedang ramai-ramainya. Ayahnya mengirimkan video gembira karena capaian tersebut. Terakhir ayah saya memvideokan pada saat tahun baru, libur nasional. Waktu orang liburan, ayah saya senang sekali mobilnya, mobil rentalnya jalan semua, ungkapnya. Tapi kata Rizky itu menjadi video terakhir yang dikirimkan ayahnya untuknya. Ayah saya videokan dan mengucapkan selamat tahun baru dan semangat tahun baru semoga makin sukses dan maju. Tapi ternyata itu video terakhir ayah saya, tuturnya. Sebelumnya aksi penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Peristiwa ini berlangsung pada dini hari dan mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Korban yang tewas dalam insiden tersebut berinisial IAR, berusia 48 tahun. Setelah kejadian, korban dievakuasi ke RSUD Balaraja, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang. Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian untuk mengungkap motif dan kronologi penembakan, serta jumlah pelaku yang terlibat. Masih serangkaian penyelidikan untuk mengungkap. Setelah kejadian dan adanya laporan mengenai peristiwa penembakan, Kapolres dan Kasat Reskrim langsung terjun untuk melakukan pengecekan TKP, jelas Purbawa. Sedangkan satu korban lainnya, berinisial Rap, berusia 60 tahun, masih dalam perawatan intensif akibat luka tembak di punggung sebelah kiri. Untuk satu korban lainnya masih dalam penanganan medis karena luka tembak di bagian punggung dan juga mengenai tangan sebelah kiri, tambah Purbawa. Terkait penolakan Polsek Cinangka, kronologisnya seperti apa sih? Jadi kronologis pada saat di Polsek Cinangka, kami itu mencari polsek terdekat karena mobil kami sedang lari dari kabur pada situ lagi pengajaran juga, lagi di daerah Pantai Carita sampai Pantai Anyer. Kemudian mobil kami yang dibawa kabur itu berhenti sejenak 15-20 menit di dekat Pantai Sambolo Anyer. Nah di situ kita mencari polsek atau polres terdekat. Lalu ternyata di dekat situ ada Polsek Cinangka. Nah kemudian kita langsung mampir ke sana, Polsek Cinangka, untuk meminta perlindungan atau pendampingan dari Polsek Cinangka. Dari Polsek Cinangka mengira bahwa kami ini dari Lesi, tapi langsung dibantahkan oleh ayah saya yang menjadi korban penembakan itu membantah bahwa kita itu pemilik rental langsung,
dan membawa bukti-bukti kepemilikan mobil seperti BPKB, SNK dan kunci serep pun kita sudah bawa, kita siapkan. Lalu dari Polsek Cinangka dengan berat hati menolak ajakan pendampingan dari ayah saya. Kemudian ayah saya sampai menawarkan uang kerja untuk petugas yang piket pada malam itu sebagai uang pendampingan dari ayah saya. Tapi dari petugas yang piket pada malam itu ia menelpon Kapolsek terlebih dahulu, tapi tetap dari Kapolseknya pun tidak mengizinkan untuk pendampingan. Dan dari petugas yang piket malam itu ia malah memberi saran kepada kami untuk mengejar atau mengambil mobil kita sendiri yang berjarak hanya 2 km dari polsek tersebut. Lalu ketika kami sudah mengejar mobil tersebut untuk segera dibawa ke Polsek Cinangka. Padahal kami sudah jelaskan bahwa mobil yang dibawa oleh pelaku yang membawa kabur mobil Brio kami itu memiliki senjata api seperti itu. Jadi dari situ kita sudah tidak bisa untuk meminta pendampingan. Akhirnya kita melanjutkan pengejaran karena memang mobil Brio tersebut sudah jalan lagi menuju arah Cilegon gitu. Bang, pas ke Polsek Cinangka abang bawa BPKB apa gimana? Sudah saya siapkan untuk BPKB, SNK dan kunci serep. Kami ingin membuktikan, tetapi dari Polsek Cinangka sudah menolak terlebih dahulu. Jadi kita belum sempat untuk memberikan bukti kepemilikan mobil seperti itu. Bang, abang ngomong nggak sama pihak Polsek bahwasanya abang sempat ditodongkan senjata? Sempat karena kita awalnya sudah mengejar, sudah berkoordinasi langsung di daerah Saketi. Kita sudah jelaskan bahwa orang tersebut yang membawa mobil kami membawa senjata api. Makanya kami itu meminta pendampingan dari Polsek karena kami ini orang warga sipil yang tidak mempunyai alat bela diri seperti itu. Bang, 2 orang pelaku sudah ditangkap bang, salah satunya oknum TNI Angkatan Laut. Harapan keluarga apa ke pihak kepolisian bang? Ya, alhamdulillah untuk untuk pelaku penyewa atas nama Ajat Supriyatna, alhamdulillah sudah ditangkap oleh Polres Tangerang. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesigapannya anggota Polres Tangerang. Terima kasih banyak. Dan untuk yang pelaku penembakan yang oknum anggota TNI AL ini segera untuk mempublikasikan siapakah orang tersebut, karena yang saya baca di media online itu hanya ditangkap saja tapi tidak dipublikasikan siapa orangnya dan bagaimana rupanya seperti itu. Bang, penyewa pertama itu kan Ajat. Iya. Ajatnya sudah ditangkap. Mobil ngaku dari mana bang? Sewa mobil ngakunya mau kemana bang? Ya, dia itu SOP dari rental kita memang kita pertanyakan dulu untuk keperluan apa dan berapa hari untuk sewanya. Jadi dari pengakuan si Ajat ini, ia mengaku untuk menjemput mertuanya di Sukabumi dan menyewa mobil kami itu selama 3 hari. Kalau untuk Ajat sendiri itu dari mana bang? Untuk Ajat sendiri karena dia menitipkan syarat ID card kerja di taksi, kalau tidak salah di bandara ya, taksi, sebuah perusahaan taksi di bandara. Infonya kan identitas yang dikasih ke rental itu palsu gitu ya. Ini penjelasan itu. Izin, saya kurang tahu kalau untuk palsunya, tapi waktu saya cek memang keluar chip. Karena KTP elektronik kan ada chipnya, saya cek memang keluar itu saudara Ajat itu fotonya, tapi untuk identitas nama seperti tempat tanggal lahir itu memang tidak keluar kalau kita cek dari HP ya. Waktu biasanya kan SOP rental itu harus ada DP gitu ya. Nah itu saudara Ajat itu sempat sudah bayar DP atau langsung bayar itu? Jadi sebelumnya itu saudara Ajat ini sebelumnya sudah menyewa mobil kami, mobil Calya, selama 3 hari untuk mengantar mertuanya. Nah setelah selesai habis sewanya, dia melanjutkan sewa lagi
selama 3 hari dengan menukar mobil beliau yang dibawa kabur tersebut untuk menjemput mertuanya. Bang, hari ini aktivitas rental apakah tetap berjalan seperti biasa? Untuk rental kita sudah ada tim ya, jadi bagian tim yang bekerja gitu. Bang, tadi kan ada pelaporan ke Polsek Cinangka ya bang ya? Iya. Itu kan tadi disebutkan ada penodongan itu kan. Nah itu abang dan almarhum itu kenapa sih bang masih berani bang? Apakah nurut ke pelang tanggung untuk mengejar kan udah ada penodongan itu bang? Itu pertimbangannya itu bang terus mengejar gitu bang? Ya karena kita pada saat awal pengejaran sudah ditodongkan pistol, maka kita mencari perlindungan ke polsek terdekat. Nah dari polsek itu kan kita mendapat penolakan. Iya. Ya. Habis itu abang kejar lagi kan? Iya. Nah itu kan apa itu langsung terjadi perkara itu kan penembakan itu. Iya. Itu ya pengen tahu itu pertimbangan abang dan almarhum apa sih bang? Sampai akhirnya terus dikejar padahal kan ini ada ancaman dari pistol itu bang. Ya kami itu sudah mengkoordinasikan oleh tim rental Indonesia untuk membantu pengejaran mobil. Jadi kita juga sudah dibantu oleh ARMI ya, Asosiasi Rental Mobil Indonesia, untuk membantu pendampingan untuk pengejaran mobil Brio tersebut. Boleh ceritain ini kan kejadian penggelapan atau upaya untuk penggelapan mobil bukan hanya sekali. Ya. Sebelumnya itu ada berapa kali kasusnya yang Kalau untuk di rental memang seperti ini kasusnya, seperti ini, tapi bisa diselesaikan dengan persuasif, masih bisa dibicarakan. Tapi untuk kasus yang Brio ini, ayah saya sudah menawarkan untuk bicara dengan kepala dingin, tapi dari pihak yang membawa mobil saya sudah menodongkan pistol duluan. Gitu. Bang, dari peminjam aja pertama kan pinjam mobil. Nah ini apa karena sudah ada kepercayaan lebih dahulu baru kemudian dia pinjam kedua disindikatkan. Nah ini modus ini emang udah biasa modus seperti ini. Gimana? Pertama dia minjem dulu, habis itu kan pengotor rental ada rasa kepercayaan kan. Dia pinjam kedua, habis itu digelapkan. Nah ini modus seperti ini emang sering dilakukan. modus seperti ini? Seperti ini. Pertama minjem kepercayaan dulu, habis itu baru digelapkan. Ya memang beberapa kasus seperti ini yang memang seperti ini. Kasusnya memang dia sewa mobil Pertama. nambah ternyata mobil sudah berpindah tangan. Oke. Iya seperti itu. Kalau dari abang sendiri udah berapa banyak sih bang yang selama ini sindikat kayak gini, perkara kayak gini, ada berapa banyak? Ini gitu bang. Kita mulai dari usaha itu dari 2008. 2008. Memang kejadian penggelapan, penggadaian mobil ini sering terjadi bang, sering terjadi. Makanya kita membentuk komunitas pengusaha rental mobil agar bisa menangani kasus seperti ini bang. Kalau usaha abang sendiri bang, ini lagi infonya lagi berkembang nih bang, benar? Iya, saya terakhir ayah saya memvideokan pada saat tahun baru libur nasional ya. Waktu orang liburan, ayah saya senang sekali mobil rentalnya jalan semua. Jadi ayah saya videokan dan mengucapkan selamat tahun baru dan semangat tahun baru, semoga makin sukses dan makin maju. Tapi ternyata itu video terakhir ayah saya. Oke. Bang, ini almarhum sebelumnya ada rencana nggak sih bang di tahun ini ataupun umroh atau punya kembangan buat rencana? Ya. Alhamdulillah untuk keinginan ayah saya memang dari dia merantau dari Aceh sudah terkabul semua. Alhamdulillah saya ikut senang juga. Tapi ada pesan ayah saya, dia ingin tahun ini mau haji furoda. Itu ayah saya bilang, ayah takut gak ada waktu lagi, saya pengen naik haji. Itu pesan terakhir dari saya. Nah untuk haji itu udah ada omongan dari keluarga bang, nanti digantikan? Sudah. Oke, udah digantikan. Bang, mungkin tarik ke belakang lagi bang, tadi kan sudah pidana ini sedang diusut gitu ya. Itu terakhir itu juga tim dari Polres itu sudah membuat tim khusus gitu lah semacam itu. Bagaimana sih sejauh ini pemeriksaan mungkin Abang sebagai saksi gitu ya, korban itu seperti apa bang?
Saya sebagai saksi karena waktu itu saya yang merekam kejadian video tersebut. Ya kita serahkan aja ke pihak polisian. Alhamdulillah dari Polresta Tangerang juga sigap ya membantu perkara ini. Terima kasih sebelumnya. Bang, kalau harapan terakhir Bang, bisnis ini ada pesannya dari ayah gitu ya? Ya, pesan terakhir saya untuk semua pengusaha rental, lebih hati-hati lagi, jangan sampai kejadian ini seperti ini diulang kembali. Dan pesan terakhir dari saya, kedepankan rasa perikemanusiaan, jangan tolonglah orang yang sedang meminta tolong, jangan meminta apa-apa dulu. Ini orang sedang darurat ya, seperti itu. Kedepankan kemanusiaannya lagi. Siapa? Terima kasih. Rizky Agam Putra, putra kedua dari Ilyas Abdurrahman, korban tewas ditembak oknum prajurit TNI AL berkaca-kaca ceritakan mimpi ayahnya di tahun ini. Ditemui di rumahnya Taman Raya Rajek, Kabupaten Tangerang, Sabtu, tanggal 4 Januari tahun 2025. Pria berusia 24 tahun itu tampak menggunakan baju berwarna hitam. Mata Rizky terlihat berkaca-kaca ceritakan mimpi ayahnya di tahun ini. Rizky menuturkan ayahnya tahun ini ingin melaksanakan haji furoda. Alhamdulillah untuk keinginan ayah saya, memang dari ia merantau dari Aceh, sudah terkabul semua. Alhamdulillah saya ikut senang juga, kata Rizky kepada tribunnews.com. Mata Rizky lalu terlihat berkaca-kaca menahan air matanya menetes. Tapi ada pesan ayah saya, dia ingin tahun ini mau haji furoda, terangnya. Ia menuturkan sang ayah takut tak punya waktu lagi untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Itu ayah saya bilang, ayah takut nggak ada waktu lagi, ayah pengen naik haji. Itu pesan terakhir ayah saya, ungkapnya. Kemudian diungkapkannya pada pergantian tahun usahanya milik keluarganya sedang ramai-ramainya. Ayahnya mengirimkan video gembira karena capaian tersebut. Terakhir ayah saya memvideokan pada saat tahun baru, libur nasional. Waktu orang liburan, ayah saya senang sekali mobilnya, mobil rentalnya jalan semua, ungkapnya. Tapi kata Rizky itu menjadi video terakhir yang dikirimkan ayahnya untuknya. Ayah saya videokan dan mengucapkan selamat tahun baru dan semangat tahun baru semoga makin sukses dan maju. Tapi ternyata itu video terakhir ayah saya, tuturnya. Sebelumnya aksi penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Peristiwa ini berlangsung pada dini hari dan mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Korban yang tewas dalam insiden tersebut berinisial IAR, berusia 48 tahun. Setelah kejadian, korban dievakuasi ke RSUD Balaraja, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang. Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian untuk mengungkap motif dan kronologi penembakan, serta jumlah pelaku yang terlibat. Masih serangkaian penyelidikan untuk mengungkap. Setelah kejadian dan adanya laporan mengenai peristiwa penembakan, Kapolres dan Kasat Reskrim langsung terjun untuk melakukan pengecekan TKP, jelas Purbawa. Sedangkan satu korban lainnya, berinisial Rap, berusia 60 tahun, masih dalam perawatan intensif akibat luka tembak di punggung sebelah kiri. Untuk satu korban lainnya masih dalam penanganan medis karena luka tembak di bagian punggung dan juga mengenai tangan sebelah kiri, tambah Purbawa. Terkait penolakan Polsek Cinangka, kronologisnya seperti apa sih? Jadi kronologis pada saat di Polsek Cinangka, kami itu mencari polsek terdekat karena mobil kami sedang lari dari kabur pada situ lagi pengajaran juga, lagi di daerah Pantai Carita sampai Pantai Anyer. Kemudian mobil kami yang dibawa kabur itu berhenti sejenak 15-20 menit di dekat Pantai Sambolo Anyer. Nah di situ kita mencari polsek atau polres terdekat. Lalu ternyata di dekat situ ada Polsek Cinangka. Nah, kemudian kita langsung mampir ke sana, Polsek Cinangka, untuk meminta perlindungan atau pendampingan dari Polsek Cinangka. Dari Polsek Cinangka,
mengira bahwa kami ini dari leasing, tapi langsung dibantahkan oleh ayah saya. Ayah saya yang menjadi korban penembakan itu membantah bahwa kita itu pemilik rental langsung, dan membawa bukti-bukti kepemilikan mobil seperti BPKB, SNK, dan kunci serep pun kita sudah bawa, kita siapkan. Lalu dari Polsek Cinangka dengan berat hati menolak ajakan pendampingan dari ayah saya. Kemudian ayah saya sampai menawarkan uang kerja untuk petugas yang piket pada malam itu sebagai uang pendampingan dari ayah saya. Tapi dari petugas yang piket pada malam itu ia menelpon Kapolsek terlebih dahulu, tapi tetap dari Kapolseknya pun tidak mengizinkan untuk pendampingan. Dan dari petugas yang piket malam itu ia malah memberi saran kepada kami untuk mengejar atau mengambil mobil kita sendiri yang berjarak hanya 2 km dari polsek tersebut. Lalu ketika kami sudah mengejar mobil tersebut untuk segera dibawa ke Polsek Cinangka. Padahal kami sudah jelaskan bahwa mobil yang dibawa oleh pelaku yang membawa kabur mobil Brio kami itu memiliki senjata api seperti itu. Jadi dari situ kita sudah tidak bisa untuk meminta pendampingan. Akhirnya kita melanjutkan pengejaran karena memang mobil Brio tersebut sudah jalan lagi menuju arah Cilegon gitu. Bang, pas ke Polsek Cinangka abang bawa BPKB apa gimana? Sudah saya siapkan untuk BPKB, SNK, dan kunci serep. Kami ingin membuktikan, tetapi dari Polsek Cinangka sudah menolak terlebih dahulu. Jadi kita belum sempat untuk memberikan bukti kepemilikan mobil seperti itu. Bang, abang ngomong nggak sama pihak Polsek bahwasanya abang sempat ditodongkan senjata? Sempat karena kita awalnya sudah mengejar, sudah berkompeten langsung di daerah Saketi. Kita sudah jelaskan bahwa orang tersebut yang membawa mobil kami membawa senjata api. Makanya kami itu meminta pendampingan dari Polsek karena kami ini orang warga sipil yang tidak mempunyai alat bela diri seperti itu. Bang, 2 orang pelaku sudah ditangkap bang, salah satunya oknum TNI Angkatan Laut. Harapan keluarga apa ke pihak kepolisian bang? Ya, alhamdulillah untuk untuk pelaku penyewa atas nama Ajat Supriyatna, alhamdulillah sudah ditangkap oleh Polres Tangerang. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesigapannya anggota Polres Tangerang. Terima kasih banyak. Dan untuk yang pelaku penembakan yang oknum anggota TNI AL ini segera untuk mempublikasikan siapakah orang tersebut, karena yang saya baca di media online itu hanya ditangkap saja tapi tidak dipublikasikan siapa orangnya dan bagaimana rupanya seperti itu. Bang, penyewa pertama itu kan Ajat. Iya. Ajatnya sudah ditangkap. Mobil ngaku dari mana bang? Sewa mobil ngakunya mau kemana bang? Ya, dia itu SOP dari rental kita memang kita pertanyakan dulu untuk keperluan apa dan berapa hari untuk sewanya. Jadi dari pengakuan si Ajat ini, ia mengaku untuk menjemput mertuanya di Sukabumi dan menyewa mobil kami itu selama 3 hari. Kalau untuk Ajat sendiri itu dari mana bang? Untuk Ajat sendiri karena dia menitipkan syarat ID card kerja di taksi, kalau tidak salah di bandara ya, taksi, sebuah perusahaan taksi di bandara. Infonya kan identitas yang dikasih ke rental itu palsu gitu ya. Ini penjelasan itu. Izin, saya kurang tahu kalau untuk palsunya, tapi waktu saya cek memang keluar chip. Karena KTP elektronik kan ada chipnya, yeah. Saya cek memang keluar itu saudara Ajat itu fotonya, tapi untuk identitas nama seperti tempat tanggal lahir itu memang tidak keluar kalau kita cek dari HP. Ya. Waktu biasanya kan SOP rental itu harus ada DP gitu ya. Nah itu
saudara Ajat itu sempat sudah bayar DP atau langsung bayar itu? Jadi sebelumnya itu saudara Ajat ini sebelumnya sudah menyewa mobil kami, mobil Calya, selama 3 hari untuk mengantar mertuanya. Nah setelah selesai habis sewanya, dia melanjutkan sewa lagi selama 3 hari dengan menukar mobil beliau yang dibawa kabur tersebut untuk menjemput mertuanya. Bang, hari ini aktivitas rental apakah tetap berjalan seperti biasa? Untuk rental kita sudah ada tim ya, jadi bagian tim yang bekerja gitu. Bang, tadi kan ada pelaporan ke Polsek Cinangka ya bang ya? Iya. Maksudnya kan itu kan tadi disebutkan ada penodongan itu karena itu abang dan almarhum itu kenapa sih bang masih berani bang? Apakah nurut ke pelang tanggung untuk mengejar kan udah ada penodongan itu bang? Itu pertimbangannya itu bang terus mengejar gitu bang? Ya karena kita pada saat awal pengejaran sudah ditodongkan pistol, maka kita mencari perlindungan ke polsek terdekat. Nah dari polsek itu kan kita mendapat penolakan. Iya. Ya. Habis itu abang kejar lagi kan? Iya. Nah itu kan apa itu langsung terjadi perkara itu kan penembakan itu. Iya. Nah, itu ya pengen tahu itu pertimbangan abang dan almarhum apa sih bang? Sampai akhirnya terus dikejar padahal kan ini ada ancaman dari pistol itu bang. Ya kami itu sudah mengkoordinasikan oleh tim rental Indonesia untuk membantu pengejaran mobil. Jadi kita juga sudah dibantu oleh ARMI ya, Asosiasi Rental Mobil Indonesia, untuk membantu pendampingan untuk pengejaran mobil Rio tersebut. Boleh ceritain ini kan kejadian penggelapan atau upaya untuk penggelapan mobil bukan hanya sekali. Ya. Sebelumnya itu ada berapa kali kasus yang dijawab? Kalau untuk di rental memang seperti ini kasusnya, seperti ini, tapi bisa diselesaikan dengan persuasif, masih bisa dibicarakan. Tapi untuk kasus yang Rio ini, ayah saya sudah menawarkan untuk bicara dengan kepala dingin, tapi dari pihak yang membawa mobil saya sudah menodongkan pistol duluan. Gitu. Bang, dari peminjam aja pertama kan pinjam mobil. Nah ini apa karena sudah ada kepercayaan lebih dahulu baru kemudian dia pinjam kedua disindikatkan. Nah ini modus ini emang udah biasa modus seperti ini. Gimana? Pertama dia minjem dulu, habis itu kan pengotor rental ada rasa kepercayaan kan. Dia pinjam kedua, habis itu digelapkan. Nah ini modus seperti ini emang sering dilakukan. Modus seperti ini? Seperti ini. Pertama minjem kepercayaan dulu, habis itu baru digelapkan. Ya memang beberapa kasus seperti ini yang memang seperti ini. Kasusnya memang dia sewa mobil Pertama nambah ternyata mobil sudah berpindah tangan. Oke. Iya gitu. Kalau dari abang sendiri udah berapa banyak sih bang yang selama ini sindikat kayak gini, perkara kayak gini, ada berapa banyak? Ini gitu bang. Kita mulai dari usaha itu dari 2008. 2008. Memang kejadian penggelapan, penggadaian mobil ini sering terjadi bang, sering terjadi. Makanya kita membentuk komunitas pengusaha rental mobil agar bisa menangani kasus seperti ini bang. Kalau usaha abang sendiri bang, ini lagi info-infonya lagi berkembang nih bang, benar? Iya, saya terakhir ayah saya memvideokan pada saat tahun baru, libur nasional ya. Waktu orang liburan, ayah saya senang sekali mobil rentalnya jalan semua. Jadi ayah saya videokan dan mengucapkan selamat tahun baru dan semangat tahun baru, semoga makin sukses dan makin maju. Tapi ternyata itu video terakhir ayah saya. Oke. Bang, ini almarhum sebelumnya ada rencana nggak sih bang di tahun ini ataupun umroh atau punya kembangan buat rencana? Ya. Alhamdulillah untuk keinginan ayah saya memang dari dia merantau dari Aceh sudah terkabul semua. Alhamdulillah saya ikut senang juga. Tapi ada pesan ayah saya, dia ingin tahun ini mau haji furoda. Itu ayah saya bilang, saya takut gak ada waktu lagi, saya pengen naik haji. Itu pesan terakhir dari saya. Nah untuk haji itu udah ada omongan dari keluarga bang, nanti digantikan? Sudah. Oke, udah digantikan. Bang, mungkin tarik ke belakang lagi bang, tadi kan sudah
peristiwa apa pidana ini sedang diusut gitu ya. Itu terakhir itu juga tim dari Polres itu sudah membuat tim khusus gitulah semacam itu. Bagaimana sih sejauh ini pemeriksaan mungkin Abang sebagai saksi gitu ya korban itu seperti apa Bang? Saya sebagai saksi karena waktu itu saya yang merekam kejadian video tersebut ya kita serahkan aja ke pihak polisian. Alhamdulillah dari Polresta Tangerang juga sigap ya membantu perkara ini. Terima kasih sebelumnya. Bang, kalau harapan terakhir Bang bisnis ini ada pesannya dari ayah gitu ya? Ya, pesan terakhir saya untuk semua pengusaha rental lebih hati-hati lagi, jangan sampai kejadian ini seperti ini diulang kembali. Dan pesan terakhir dari saya, kedepankan rasa perikemanusiaan, jangan tolonglah orang yang sedang meminta tolong, jangan meminta apa-apa dulu. Ini orang sedang darurat ya, seperti itu. Kedepankan perikemanusiaannya lagi. Siapa? Terima kasih. Rizky Agam Putra, putra kedua dari Ilyas Abdurrahman, korban tewas ditembak oknum prajurit TNI AL berkaca-kaca ceritakan mimpi ayahnya di tahun ini. Ditemui di rumahnya Taman Raya Rajek, Kabupaten Tangerang, Sabtu, tanggal 4 Januari tahun 2025. Pria berusia 24 tahun itu tampak menggunakan baju berwarna hitam. Mata Rizky terlihat berkaca-kaca ceritakan mimpi ayahnya di tahun ini. Rizky menuturkan ayahnya tahun ini ingin melaksanakan haji furoda. Alhamdulillah untuk keinginan ayah saya, memang dari ia merantau dari Aceh, sudah terkabul semua. Alhamdulillah saya ikut senang juga, kata Rizky kepada tribunnews.com. Mata Rizky lalu terlihat berkaca-kaca menahan air matanya menetes. Tapi ada pesan ayah saya, dia ingin tahun ini mau haji furoda, terangnya. Ia menuturkan sang ayah takut tak punya waktu lagi untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Itu ayah saya bilang, ayah takut nggak ada waktu lagi, ayah pengen naik haji. Itu pesan terakhir ayah saya, ungkapnya. Kemudian diungkapkannya pada pergantian tahun usahanya milik keluarganya sedang ramai-ramainya. Ayahnya mengirimkan video gembira karena capaian tersebut. Terakhir ayah saya memvideokan pada saat tahun baru, libur nasional. Waktu orang liburan, ayah saya senang sekali mobilnya, mobil rentalnya jalan semua, ungkapnya. Tapi kata Rizky itu menjadi video terakhir yang dikirimkan ayahnya untuknya. Ayah saya videokan dan mengucapkan selamat tahun baru dan semangat tahun baru semoga makin sukses dan maju. Tapi ternyata itu video terakhir ayah saya, tuturnya. Sebelumnya aksi penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Peristiwa ini berlangsung pada dini hari dan mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Korban yang tewas dalam insiden tersebut berinisial IAR, berusia 48 tahun. Setelah kejadian, korban dievakuasi ke RSUD Balaraja, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang. Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian untuk mengungkap motif dan kronologi penembakan, serta jumlah pelaku yang terlibat. Masih serangkaian penyelidikan untuk mengungkap. Setelah kejadian dan adanya laporan mengenai peristiwa penembakan, Kapolres dan Kasat Reskrim langsung terjun untuk melakukan pengecekan TKP, jelas Purbawa. Sedangkan satu korban lainnya, berinisial Rap, berusia 60 tahun, masih dalam perawatan intensif akibat luka tembak di punggung sebelah kiri. Untuk satu korban lainnya masih dalam penanganan medis karena luka tembak di bagian punggung dan juga mengenai tangan sebelah kiri, tambah Purbawa. Terkait penolakan Polsek Cinangka, kronologisnya seperti apa sih? Jadi kronologis pada saat di Polsek Cinangka, kami itu mencari polsek terdekat karena mobil kami sedang lari dari kabur pada situ lagi pengajaran juga, lagi di daerah Pantai Carita sampai Pantai Anyer. Kemudian mobil kami yang dibawa kabur itu berhenti sejenak 15-20 menit di dekat Pantai Sambolo Anyer. Nah di situ kita mencari polsek atau polres terdekat.
Lalu ternyata di dekat situ ada Polsek Cinangka. Nah, kemudian kita langsung mampir ke sana, Polsek Cinangka, untuk meminta perlindungan atau pendampingan dari Polsek Cinangka. Dari Polsek Cinangka mengira bahwa kami ini dari Lesi, tapi langsung dibantahkan oleh ayah saya yang menjadi korban penembakan itu membantah bahwa kita itu pemilik rental langsung, dan membawa bukti-bukti kepemilikan mobil seperti BPKB, SNK, dan kunci serep pun kita sudah bawa, kita siapkan. Lalu dari Polsek Cinangka dengan berat hati menolak ajakan pendampingan dari ayah saya. Kemudian ayah saya sampai menawarkan uang kerja untuk petugas yang piket pada malam itu sebagai uang pendampingan dari ayah saya. Tapi dari petugas yang piket pada malam itu ia menelpon Kapolsek terlebih dahulu, tapi tetap dari Kapolseknya pun tidak mengizinkan untuk pendampingan. Dan dari petugas yang piket malam itu ia malah memberi saran kepada kami untuk mengejar atau mengambil mobil kita sendiri yang berjarak hanya 2 km dari Polsek tersebut. Lalu ketika kami sudah mengejar mobil tersebut untuk segera dibawa ke Polsek Cinangka. Padahal kami sudah jelaskan bahwa mobil yang dibawa oleh pelaku yang membawa kabur mobil Brio kami itu memiliki senjata api seperti itu. Jadi dari situ kita sudah tidak bisa untuk meminta pendampingan. Akhirnya kita melanjutkan pengejaran karena memang mobil Brio tersebut sudah jalan lagi menuju arah Cilegon gitu. Bang, pas ke Polsek Cinangka abang bawa BPKB apa gimana? Sudah saya siapkan untuk BPKB, SNK, dan kunci serep. Kami ingin membuktikan, tetapi dari Polsek Cinangka sudah menolak terlebih dahulu. Jadi kita belum sempat untuk memberikan bukti kepemilikan mobil seperti itu. Bang, abang ngomong nggak sama pihak Polsek bahwasanya abang sempat ditodongkan senjata? Sempat karena kita awalnya sudah mengejar, sudah berkoordinasi di daerah Saketi. Kita sudah jelaskan bahwa orang tersebut yang membawa mobil kami membawa senjata api. Makanya kami itu meminta pendampingan dari Polsek karena kami ini warga sipil yang tidak mempunyai alat bela diri seperti itu. Bang, 2 orang pelaku sudah ditangkap bang, salah satunya oknum TNI Angkatan Laut. Harapan keluarga apa ke pihak kepolisian bang? Ya, alhamdulillah untuk untuk pelaku penyewa atas nama Ajat Supriyatna, alhamdulillah sudah ditangkap oleh Polres Tangerang. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesigapannya anggota Polres Tangerang. Terima kasih banyak. Dan untuk yang pelaku penembakan yang oknum anggota TNI AL ini, segera untuk mempublikasikan siapakah orang tersebut, karena yang saya baca di media online itu hanya ditangkap saja tapi tidak dipublikasikan siapa orangnya dan bagaimana rupanya seperti itu. Bang, penyewa pertama itu kan Ajat. Iya. Ajatnya sudah ditangkap. Mobil ngaku dari mana bang? Sewa mobil ngakunya mau kemana bang? Ya, dia itu SOP dari rental kita memang kita pertanyakan dulu untuk keperluan apa dan berapa hari untuk sewanya. Jadi dari pengakuan si Ajat ini, ia mengaku untuk menjemput mertuanya di Sukabumi dan menyewa mobil kami itu selama 3 hari. Kalau untuk Ajat sendiri itu dari mana bang? Untuk Ajat sendiri karena dia menitipkan syarat ID card kerja di taksi, kalau tidak salah di bandara ya, taksi, sebuah perusahaan taksi di bandara. Infonya kan identitas yang dikasih dari rental itu palsu gitu ya. Ini penjelasan itu. Izin, saya kurang tahu kalau untuk palsunya, tapi waktu saya cek memang keluar chip. Karena KTP elektronik kan ada chipnya, saya cek memang keluar itu
saudara Ajat itu fotonya, tapi untuk identitas nama seperti tempat tanggal lahir itu memang tidak keluar kalau kita cek dari HP ya. Waktu biasanya kan SOP rental itu harus ada DP gitu ya. Nah itu saudara Ajat itu sempat sudah bayar DP atau langsung dari luar gitu? Jadi sebelumnya itu saudara Ajat ini sebelumnya sudah menyewa mobil kami, mobil Calya selama 3 hari untuk mengantar mertuanya. Nah setelah selesai habis sewanya, dia melanjutkan sewa lagi selama 3 hari dengan menukar mobil beliau yang dibawa kabur tersebut untuk menjemput mertuanya. Bang, hari ini aktivitas rental apakah tetap berjalan seperti biasa? Untuk rental kita sudah ada tim ya, jadi bagian tim yang bekerja gitu. Bang, tadi kan ada pelaporan ke Polsek Cinangka ya Bang ya? Iya. Kan itu kan tadi disebutkan ada penodongan itu kan. Nah itu abang dan almarhum itu kenapa sih Bang masih berani Bang? Apakah nurut ke pelang tanggung untuk mengejar kan udah ada penodongan itu Bang? Itu pertimbangannya itu Bang terus mengejar gitu Bang? Ya karena kita pada saat awal pengejaran sudah ditodongkan pistol, maka kita mencari perlindungan ke polsek terdekat. Nah dari polsek itu kan kita mendapat penolakan. Iya. Ya. Habis itu abang kejar lagi kan? Iya. Nah itu kan apa itu langsung terjadi perkara itu kan penembakan itu. Iya. Itu ya pengen tahu itu pertimbangan abang dan almarhum apa sih Bang? Sampai akhirnya terus dikejar padahal kan ini ada ancaman dari pistol itu Bang. Ya kami itu sudah mengkoordinasikan oleh tim rental Indonesia untuk membantu pengejaran mobil. Jadi kita juga sudah dibantu oleh ARMI ya, Asosiasi Rental Mobil Indonesia, untuk membantu pendampingan untuk pengejaran mobil Brio tersebut. Kalau ceritain ini kan kejadian penggelapan atau upaya untuk penggelapan mobil bukan hanya sekali. Ya. Sebelumnya itu ada berapa kali kasusnya dari jauh? Kalau untuk di rental memang seperti ini kasusnya, seperti ini, tapi bisa diselesaikan dengan persuasif, masih bisa dibicarakan. Tapi untuk kasus yang Brio ini, ayah saya sudah menawarkan untuk bicara dengan kepala dingin, tapi dari pihak yang membawa mobil saya sudah menodongkan pistol duluan. Gitu. Bang, dari peminjam aja pertama kan pinjam mobil. Nah ini apa karena sudah ada kepercayaan lebih dahulu baru kemudian dia pinjam kedua disindikat-kan. Nah ini modus ini emang udah biasa modus seperti ini. Gimana? Pertama dia minjem dulu, habis itu kan pengatur rental ada rasa kepercayaan kan. Dia pinjam kedua, habis itu digelapkan. Nah ini modus seperti ini emang sering dilakukan. Modus seperti ini? Seperti ini. Pertama minjem kepercayaan dulu, habis itu baru digelapkan. Ya memang beberapa kasus seperti ini yang memang seperti ini. Kasusnya memang dia sewa mobil Pertama nambah ternyata mobil sudah berpindah tangan. Iya seperti itu. Kalau dari abang sendiri udah berapa banyak sih Bang yang selama ini sindikat kayak gini, perkara kayak gini, ada berapa banyak? Ini gitu Bang. Kita mulai dari usaha itu dari 2008. 2008. Memang kejadian penggelapan, penggadaian mobil ini sering terjadi Bang, sering terjadi. Makanya kita membentuk komunitas pengusaha rental mobil agar bisa menangani kasus seperti ini Bang. Kalau usaha abang sendiri Bang, ini lagi infonya lagi berkembang kan nih Bang, benar? Iya, saya terakhir ayah saya memvideokan pada saat tahun baru, libur nasional ya. Waktu orang liburan, ayah saya senang sekali mobil rentalnya jalan semua. Jadi ayah saya videokan dan mengucapkan selamat tahun baru dan semangat tahun baru, semoga makin sukses dan makin maju. Tapi ternyata itu video terakhir ayah saya. Bang, ini almarhum sebelumnya ada rencana nggak sih Bang di tahun ini ataupun umroh atau punya kembangan buat rencana? Ya. Alhamdulillah untuk keinginan ayah saya memang dari dia merantau dari Aceh sudah terkabul semua. Alhamdulillah saya ikut senang juga. Tapi ada pesan ayah saya, dia ingin tahun ini mau haji furoda. Itu ayah saya bilang, ayah takut gak ada waktu lagi, ayah pengen naik haji.
Itu pesan terakhir dari saya. Nah untuk haji itu udah ada omongan dari keluarga bang, nanti digantikan. Sudah. Oke, udah digantikan. Bang, mungkin tarik ke belakang lagi bang, tadi kan sudah jalan pidana ini sedang diusut gitu ya. Itu terakhir itu juga tim dari Polres itu sudah membuat tim khusus gitulah semacam itu. Bagaimana sih sejauh ini pemeriksaan mungkin Anwar sebagai saksi gitu ya korban itu seperti apa bang? Saya sebagai saksi karena waktu itu saya yang merekam kejadian video tersebut. Ya kita serahkan aja ke pihak polisian. Alhamdulillah dari Polresta Tangerang juga sigap ya membantu perkara ini. Terima kasih sebelumnya. Bang, kalau harapan terakhir bang, bisnis ini ada pesannya dari ayah gitu ya? Ya, pesan terakhir saya untuk semua pengusaha rental, lebih hati-hati lagi, jangan sampai kejadian ini seperti ini diulang kembali. Dan pesan terakhir dari saya, kedepankan rasa peri kemanusiaan. Jangan tolonglah orang yang sedang meminta tolong, jangan meminta apa-apa dulu. Ini orang sedang darurat ya, seperti itu. Kedepankan peri kemanusiaannya lagi. Siapa? Terima kasih. Rizky Agam Putra, putra kedua dari Ilyas Abdurrahman, korban tewas ditembak oknum prajurit TNI AL berkaca-kaca ceritakan mimpi ayahnya di tahun ini. Ditemui di rumahnya Taman Raya Rajek, Kabupaten Tangerang, Sabtu, tanggal 4 Januari tahun 2025. Pria berusia 24 tahun itu tampak menggunakan baju berwarna hitam. Mata Rizky terlihat berkaca-kaca ceritakan mimpi ayahnya di tahun ini. Rizky menuturkan ayahnya tahun ini ingin melaksanakan haji furoda. Alhamdulillah untuk keinginan ayah saya. Memang dari ia merantau dari Aceh, sudah terkabul semua. Alhamdulillah saya ikut senang juga, kata Rizky kepada tribunnews.com. Mata Rizky lalu terlihat berkaca-kaca menahan air matanya menetes. Tapi ada pesan ayah saya, dia ingin tahun ini mau haji furoda, terangnya. Ia menuturkan sang ayah takut tak punya waktu lagi untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Itu ayah saya bilang, ayah takut nggak ada waktu lagi, ayah pengen naik haji. Itu pesan terakhir ayah saya, ungkapnya. Kemudian diungkapkannya pada pergantian tahun usahanya milik keluarganya sedang ramai-ramainya. Ayahnya mengirimkan video gembira karena capaian tersebut. Terakhir ayah saya memvideokan pada saat tahun baru, libur nasional. Waktu orang liburan, ayah saya senang sekali mobilnya. Mobil rentalnya jalan semua, ungkapnya. Tapi kata Rizky itu menjadi video terakhir yang dikirimkan ayahnya untuknya. Ayah saya videokan dan mengucapkan selamat tahun baru dan semangat tahun baru semoga makin sukses dan maju. Tapi ternyata itu video terakhir ayah saya, tuturnya. Sebelumnya aksi penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Peristiwa ini berlangsung pada dini hari dan mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Korban yang tewas dalam insiden tersebut berinisial IAR, berusia 48 tahun. Setelah kejadian, korban dievakuasi ke RSUD Balaraja, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang. Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian untuk mengungkap motif dan kronologi penembakan, serta jumlah pelaku yang terlibat. Masih serangkaian penyelidikan untuk mengungkap. Setelah kejadian dan adanya laporan mengenai peristiwa penembakan, Kapolres dan Kasat Reskrim langsung terjun untuk melakukan pengecekan TKP, jelas Purbawa. Sedangkan satu korban lainnya, berinisial Rap, berusia 60 tahun, masih dalam perawatan intensif akibat luka tembak di punggung sebelah kiri. Untuk satu korban lainnya masih dalam penanganan medis karena luka tembak di bagian punggung dan juga mengenai tangan sebelah kiri, tambah Purbawa. Terkait penolakan Polsek Cinangka, kronologisnya seperti apa sih? Jadi kronologis pada saat di Polsek Cinangka, kami itu mencari polsek terdekat karena mobil kami sedang lari dari kabur pada situ lagi pengajaran juga, lagi di daerah Pantai Carita sampai Pantai Anyer. Kemudian mobil
kami yang dibawa kabur itu berhenti sejenak 15-20 menit di dekat Pantai Sambolo Anyar. Nah di situ kita mencari polsek atau polres terdekat. Lalu ternyata di dekat situ ada Polsek Cinangka. Nah kemudian kita langsung mampir ke sana Polsek Cinangka untuk meminta perlindungan atau pendampingan dari Polsek Cinangka. Dari Polsek Cinangka mengira bahwa kami ini dari leasing, tapi langsung dibantahkan oleh ayah saya yang menjadi korban penembakan itu membantah bahwa kita itu pemilik rental langsung dan membawa bukti-bukti kepemilikan mobil seperti BPKB, SNK dan kunci serep pun kita sudah bawa, kita siapkan. Lalu dari Polsek Cinangka dengan berat hati menolak ajakan pendampingan dari ayah saya. Kemudian ayah saya sampai menawarkan uang kerja untuk petugas yang piket pada malam itu sebagai uang pendampingan dari ayah saya. Tapi dari petugas yang piket pada malam itu ia menelpon Kapolsek terlebih dahulu, tapi tetap dari Kapolseknya pun tidak mengizinkan untuk pendampingan. Dan dari petugas yang piket malam itu ia malah memberi saran kepada kami untuk mengejar atau mengambil mobil kita sendiri yang berjarak hanya 2 km dari polsek tersebut. Lalu ketika kami sudah mengejar mobil tersebut untuk segera dibawa ke Polsek Cinangka. Padahal kami sudah jelaskan bahwa mobil yang dibawa oleh pelaku yang membawa kabur mobil Brio kami itu memiliki senjata api seperti itu. Jadi dari situ kita sudah tidak bisa untuk meminta pendampingan. Akhirnya kita melanjutkan pengejaran karena memang mobil Brio tersebut sudah jalan lagi menuju arah Cilegon. Gitu. Bang, pas ke Polsek Cinangka, abang bawa BPKB apa gimana? Sudah saya siapkan untuk BPKB, SNK dan kunci serep. Kami ingin membuktikan, tetapi dari Polsek Cinangka sudah menolak terlebih dahulu. Jadi kita belum sempat untuk memberikan bukti kepemilikan mobil seperti itu. Bang, abang ngomong nggak sama pihak Polsek bahwasanya abang sempat ditodongkan senjata? Sempat karena kita awalnya sudah mengejar, sudah berkoordinasi langsung di daerah Saketi. Kita sudah jelaskan bahwa orang tersebut yang membawa mobil kami membawa senjata api. Makanya kami itu meminta pendampingan dari Polsek karena kami ini warga sipil yang tidak mempunyai alat bela diri seperti itu. Bang, 2 orang pelaku sudah ditangkap, Bang. Salah satunya oknum TNI Angkatan Laut. Harapan keluarga apa ke pihak kepolisian, Bang? Ya, alhamdulillah untuk untuk pelaku penyewa atas nama Ajat Supriyatna, alhamdulillah sudah ditangkap oleh Polres Tangerang. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesigapannya anggota Polres Tangerang. Terima kasih banyak. Dan untuk yang pelaku penembakan yang oknum anggota TNI AL ini segera untuk mempublikasikan siapakah orang tersebut, karena yang saya baca di media online itu hanya ditangkap saja tapi tidak dipublikasikan siapa orangnya dan bagaimana rupanya seperti itu. Bang, penyewa pertama itu kan Ajat. Iya. Ajatnya sudah ditangkap. Mobil ngaku dari mana, Bang? Sewa mobil ngakunya mau kemana, Bang? Ya, dia itu SOP dari rental kita memang kita pertanyakan dulu untuk keperluan apa dan berapa hari untuk sewanya. Jadi dari pengakuan si Ajat ini, ia mengaku untuk menjemput mertuanya di Sukabumi dan menyewa mobil kami itu selama 3 hari. Kalau untuk Ajat sendiri kerja di mana, Bang? Untuk Ajat sendiri karena dia menitipkan syarat ID card kerja di taksi, kalau tidak salah di bandara ya, taksi, sebuah perusahaan taksi di bandara. Infonya kan identitas yang dikasih ke rental udah palsu gitu ya, ini penjelasan itu.
izin saya kurang tahu kalau untuk as palsunya, tapi waktu saya cek memang keluar chip, karena KTP elektronik kan ada chipnya. Saya cek memang keluar itu saudara Ajat itu fotonya, tapi untuk identitas nama seperti tempat tanggal lahir itu memang tidak keluar kalau kita cek dari HP ya. Waktu biasanya kan SOP rental itu harus ada DP gitu ya. Nah itu saudara Ajat itu sempat sudah bayar DP atau langsung bayar gitu? Jadi sebelumnya itu saudara Ajat ini sebelumnya sudah menyewa mobil kami, mobil Calya, selama 3 hari untuk mengantar mertuanya. Nah setelah selesai habis sewanya, dia melanjutkan sewa lagi selama 3 hari dengan menukar mobil beliau yang dibawa kabur tersebut untuk menjemput mertuanya. Bang, hari ini aktivitas rental apakah tetap berjalan seperti biasa? Untuk rental kita sudah ada tim ya, jadi bagian tim yang bekerja gitu. Bang, tadi kan ada pelaporan ke Polsek Cinangka ya Bang ya? Iya. Itu kan tadi disebutkan ada penodongan itu kan. Nah itu abang dan almarhum itu kenapa sih Bang masih berani Bang? Apakah nurut ke pelantang terus mengejar kan? Udah ada penodongan itu Bang. Itu pertimbangannya itu Bang terus mengejar gitu Bang? Ya karena kita pada saat awal pengejaran sudah ditodongkan pistol, maka kita mencari perlindungan ke polsek terdekat. Nah dari polsek itu kan kita mendapat penolakan. Iya. Ya. Habis itu abang kejar lagi kan? Iya. Nah itu kan apa itu langsung terjadi perkara itu kan, penembakan itu. Iya. Nah, itu ya pengen tahu itu pertimbangan abang dan almarhum apa sih Bang? Sampai akhirnya terus dikejar padahal kan ini ada ancaman dari pistol itu Bang. Ya kami itu sudah mengkoordinasikan oleh tim rental Indonesia untuk membantu pengejaran mobil. Jadi kita juga sudah dibantu oleh ARMI ya, Asosiasi Rental Mobil Indonesia, untuk membantu pendampingan untuk pengejaran mobil Rio tersebut. Boleh ceritain, ini kan kejadian penggelapan atau upaya untuk penggelapan mobil bukan hanya sekali. Ya. Sebelumnya itu ada berapa kali kasusnya dari jauh? Kalau untuk di rental memang seperti ini kasusnya, seperti ini, tapi bisa diselesaikan dengan persuasif, masih bisa dibicarakan. Tapi untuk kasus yang Rio ini, ayah saya sudah menawarkan untuk bicara dengan kepala dingin, tapi dari pihak yang membawa mobil saya sudah menodongkan pistol duluan. Gitu. Bang, dari peminjam aja pertama kan pinjam mobil. Nah ini apa karena sudah ada kepercayaan lebih dahulu baru kemudian dia pinjam kedua disindikatkan. Nah ini modus ini emang udah biasa modus seperti ini. Gimana? Pertama dia minjem dulu, habis itu kan pengotor rental ada rasa kepercayaan kan. Dia pinjam kedua, habis itu digelapkan. Nah ini modus seperti ini emang sering dilakukan. Modus seperti ini? Seperti ini. Pertama minjem kepercayaan dulu, habis itu baru digelapkan. Ya memang beberapa kasus seperti ini yang memang seperti ini. Kasusnya memang dia sewa mobil Pertama nambah ternyata mobil sudah berpindah tangan. Iya seperti itu. Kalau dari abang sendiri udah berapa banyak sih Bang yang selama ini sindikat kayak gini, perkara kayak gini, ada berapa banyak? Ini gitu Bang. Kita mulai dari usaha itu dari 2008. 2008. Memang kejadian penggelapan, penggadaian mobil ini sering terjadi Bang, sering terjadi. Makanya kita membentuk komunitas pengusaha rental mobil agar bisa menangani kasus seperti ini Bang. Kalau usaha abang sendiri Bang, ini lagi infonya lagi berkembang kan nih Bang? Iya, saya terakhir ayah saya memvideokan pada saat tahun baru, libur nasional ya. Waktu orang liburan, ayah saya senang sekali mobil rentalnya jalan semua. Jadi ayah saya videokan dan mengucapkan selamat tahun baru dan semangat tahun baru, semoga makin sukses dan makin maju. Tapi ternyata itu video terakhir ayah saya. Bang, ini almarhum sebelumnya ada rencana nggak sih Bang di tahun ini ataupun umroh atau punya kembangan buat rencana? Ya. Alhamdulillah untuk keinginan ayah saya memang dari dia merantau dari Aceh sudah terkabul semua. Alhamdulillah saya ikut senang juga. Tapi ada pesan ayah saya
dia ingin tahun ini mau haji furoda. Itu ayah saya bilang, saya takut nggak ada waktu lagi, saya pengen naik haji. Itu pesan terakhir dari saya. Nah untuk haji itu udah ada omongan dari keluarga bang, nanti digantikan. Sudah. Oke, udah digantikan. Bang, mungkin tarik ke belakang lagi bang, tadi kan sudah jalan pidana ini sedang diusut gitu ya. Itu terakhir itu juga tim dari Polres itu sudah membuat tim khusus gitulah semacam itu. Bagaimana sih sejauh ini pemeriksaan mungkin abang sebagai saksi gitu ya korban itu seperti apa bang? Saya sebagai saksi karena waktu itu saya yang merekam kejadian video tersebut. Ya kita serahkan aja ke pihak polisian. Alhamdulillah dari Polresta Tangerang juga sigap ya membantu perkara ini. Terima kasih sebelumnya. Bang, kalau harapan terakhir bang, bisnis ini ada pesannya dari ayah gitu ya? Ya, pesan terakhir saya untuk semua pengusaha rental, lebih hati-hati lagi, jangan sampai kejadian ini seperti ini diulang kembali. Dan pesan terakhir dari saya, kedepankan rasa peri kemanusiaan. Jangan tolonglah orang yang sedang meminta tolong, jangan meminta apa-apa dulu. Ini orang sedang darurat ya, seperti itu. Kedepankan peri kemanusiaannya lagi. Siapa? Rizky Agam Putra, putra kedua dari Ilyas Abdurrahman, korban tewas ditembak oknum prajurit TNI AL berkaca-kaca ceritakan mimpi ayahnya di tahun ini. Ditemui di rumahnya Taman Raya Rajek, Kabupaten Tangerang, Sabtu, tanggal 4 Januari tahun 2025. Pria berusia 24 tahun itu tampak menggunakan baju berwarna hitam. Mata Rizky terlihat berkaca-kaca ceritakan mimpi ayahnya di tahun ini. Rizky menuturkan ayahnya tahun ini ingin melaksanakan haji furoda. Alhamdulillah untuk keinginan ayah saya. Memang dari ia merantau dari Aceh, sudah terkabul semua. Alhamdulillah saya ikut senang juga, kata Rizky kepada tribunnews.com. Mata Rizky lalu terlihat berkaca-kaca menahan air matanya menetes. Tapi ada pesan ayah saya, dia ingin tahun ini mau haji furoda, terangnya. Ia menuturkan sang ayah takut tak punya waktu lagi untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Itu ayah saya bilang, ayah takut nggak ada waktu lagi, ayah pengen naik haji. Itu pesan terakhir ayah saya, ungkapnya. Kemudian diungkapkannya pada pergantian tahun usahanya milik keluarganya sedang ramai-ramainya. Ayahnya mengirimkan video gembira karena capaian tersebut. Terakhir ayah saya memvideokan pada saat tahun baru, libur nasional. Waktu orang liburan, ayah saya senang sekali mobilnya. Mobil rentalnya jalan semua, ungkapnya. Tapi kata Rizky itu menjadi video terakhir yang dikirimkan ayahnya untuknya. Ayah saya videokan dan mengucapkan selamat tahun baru dan semangat tahun baru semoga makin sukses dan maju. Tapi ternyata itu video terakhir ayah saya, tuturnya. Sebelumnya aksi penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Peristiwa ini berlangsung pada dini hari dan mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Korban yang tewas dalam insiden tersebut berinisial IAR, berusia 48 tahun. Setelah kejadian, korban dievakuasi ke RSUD Balaraja, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang. Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian untuk mengungkap motif dan kronologi penembakan, serta jumlah pelaku yang terlibat. Masih serangkaian penyelidikan untuk mengungkap. Setelah kejadian dan adanya laporan mengenai peristiwa penembakan, Kapolres dan Kasat Reskrim langsung terjun untuk melakukan pengecekan TKP, jelas Purbawa. Sedangkan satu korban lainnya, berinisial Rap, berusia 60 tahun, masih dalam perawatan intensif akibat luka tembak di punggung sebelah kiri. Untuk satu korban lainnya masih dalam penanganan medis karena luka tembak di bagian punggung dan juga mengenai tangan sebelah kiri, tambah Purbawa. Terkait penolakan Polsek Cinangka, kronologisnya seperti apa sih? Jadi kronologis pada saat di Polsek Cinangka,
kami itu mencari polsek terdekat karena mobil kami sedang lari dari kabur pada situ lagi pengejaran juga, lagi di daerah Pantai Carita sampai Pantai Anyer. Kemudian mobil kami yang dibawa kabur itu berhenti sejenak 15-20 menit di dekat Pantai Sambolo Anyer. Nah, di situ kita mencari polsek atau polres terdekat. Lalu ternyata di dekat situ ada Polsek Cinangka. Nah, kemudian kita langsung mampir ke sana, Polsek Cinangka, untuk meminta perlindungan atau pendampingan dari Polsek Cinangka. Dari Polsek Cinangka mengira bahwa kami ini dari leasing. Tapi langsung dibantahkan oleh ayah saya yang menjadi korban penembakan itu membantah bahwa kita itu pemilik rental langsung, dan membawa bukti-bukti kepemilikan mobil seperti BPKB, SNK, dan kunci serep pun kita sudah bawa, kita siapkan. Lalu dari Polsek Cinangka dengan berat hati menolak ajakan pendampingan dari ayah saya. Kemudian ayah saya sampai menawarkan uang kerja untuk petugas yang piket pada malam itu sebagai uang pendampingan dari ayah saya. Tapi dari petugas yang piket pada malam itu ia menelpon Kapolsek terlebih dahulu, tapi tetap dari Kapolseknya pun tidak mengizinkan untuk pendampingan. Dan dari petugas yang piket malam itu ia malah memberi saran kepada kami untuk mengejar atau mengambil mobil kita sendiri yang berjarak hanya 2 km dari polsek tersebut. Lalu ketika kami sudah mengejar mobil tersebut untuk segera dibawa ke Polsek Cinangka. Padahal kami sudah jelaskan bahwa mobil yang dibawa oleh pelaku yang membawa kabur mobil Brio kami itu memiliki senjata api seperti itu. Jadi dari situ kita sudah tidak bisa untuk meminta pendampingan. Akhirnya kita melanjutkan pengejaran karena memang mobil Brio tersebut sudah jalan lagi menuju arah Cilegon. Gitu. Bang, pas ke Polsek Cinangka, abang bawa BPKB apa gimana? Sudah saya siapkan untuk BPKB, SNK, dan kunci serep. Kami ingin membuktikan, tetapi dari Polsek Cinangka sudah menolak terlebih dahulu. Jadi kita belum sempat untuk memberikan bukti kepemilikan mobil seperti itu. Bang, abang ngomong nggak sama pihak Polsek bahwasanya abang sempat ditodongkan senjata? Sempat karena kita awalnya sudah mengejar, sudah berkoordinasi langsung di daerah Saketi. Kita sudah jelaskan bahwa orang tersebut yang membawa mobil kami membawa senjata api. Makanya kami itu meminta pendampingan dari Polsek karena kami ini orang warga sipil yang tidak mempunyai alat bela diri seperti itu. Bang, 2 orang pelaku sudah ditangkap, Bang. Salah satunya oknum TNI Angkatan Laut. Harapan keluarga apa ke pihak kepolisian, Bang? Ya, alhamdulillah untuk untuk pelaku penyewa atas nama Ajat Supriyatna, alhamdulillah sudah ditangkap oleh Polres Tangerang. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesigapannya anggota Polres Tangerang. Terima kasih banyak. Dan untuk yang pelaku penembakan yang oknum anggota TNI AL ini segera untuk mempublikasikan siapakah orang tersebut, karena yang saya baca di media online itu hanya ditangkap saja tapi tidak dipublikasikan siapa orangnya dan bagaimana rupanya seperti itu. Bang, penyewa pertama itu kan Ajat. Iya. Ajatnya sudah ditangkap. Mobil ngaku dari mana, Bang? Sewa mobil ngakunya mau kemana, Bang? Ya, dia itu SOP dari rental kita memang kita pertanyakan dulu untuk keperluan apa dan berapa hari untuk sewanya. Jadi dari pengakuan si Ajat ini, ia mengaku untuk menjemput mertuanya di Sukabumi dan menyewa mobil kami itu selama 3 hari. Kalau untuk Ajat sendiri kerja di mana, Bang? Untuk Ajat sendiri karena dia menitipkan syarat ID card kerja di taksi
kalau tidak salah di bandara ya, taksi, sebuah perusahaan taksi di bandara. Infonya kan identitas yang dikasih ke rental itu palsu gitu ya. Ini penjelasan itu. Izin, saya kurang tahu kalau untuk as palsunya, tapi waktu saya cek memang keluar chip, karena KTP elektronik kan ada chipnya. Iya. Saya cek memang keluar itu saudara Ajat itu fotonya, tapi untuk identitas nama seperti tempat tanggal lahir itu memang tidak keluar kalau kita cek dari HP. Ya. Waktu biasanya kan SOP rental itu harus ada DP gitu ya. Nah itu saudara Ajat itu sempat sudah bayar DP atau langsung bayar gitu? Jadi sebelumnya itu saudara Ajat ini sebelumnya sudah menyewa mobil kami, mobil Calya, selama 3 hari untuk mengantar mertuanya. Nah setelah selesai habis sewanya, ia melanjutkan sewa lagi selama 3 hari dengan menukar mobil beliau yang dibawa kabur tersebut untuk menjemput mertuanya. Bang, hari ini aktivitas rental apakah tetap berjalan seperti biasa? Untuk rental kita sudah ada tim ya, jadi bagian tim yang kerja gitu. Bang, tadi kan ada pelaporan ke Polsek Cinangka ya Bang ya? Iya. Itu kan tadi disebutkan ada penodongan itu kan. Nah itu abang dan almarhum itu kenapa sih Bang masih berani Bang? Apakah nurut ke pelang tanggung untuk mengejar kan udah ada penodongan itu Bang? Itu pertimbangannya itu Bang terus mengejar gitu Bang? Ya karena kita pada saat awal pengejaran sudah ditodongkan pistol, maka kita mencari perlindungan ke polsek terdekat. Nah dari polsek itu kan kita mendapat penolakan. Iya. Ya. Habis itu abang kejar lagi kan? Ya. Nah itu kan apa itu langsung terjadi perkara itu kan penembakan itu. Iya. Nah, itu ya, saya pengen tahu itu pertimbangan abang dan almarhum apa sih Bang? Sampai akhirnya terus dikejar padahal kan ini ada ancaman dari pistol itu Bang. Ya kami itu sudah mengkoordinasikan oleh tim rental Indonesia untuk membantu pengejaran mobil. Jadi kita juga sudah dibantu oleh ARMI ya, Asosiasi Rental Mobil Indonesia, untuk membantu pendampingan untuk pengejaran mobil Rio tersebut. Boleh ceritain ini kan kejadian penggelapan atau upaya untuk mengenai mobil hanya sekali. Ya. Sebelumnya itu ada berapa kali kasus yang dijawab? Kalau untuk di rental memang seperti ini kasusnya, seperti ini, tapi bisa diselesaikan dengan persuasif. Masih bisa dibicarakan. Tapi untuk kasus yang Rio ini, ayah saya sudah menawarkan untuk bicara dengan kepala dingin, tapi dari pihak yang membawa mobil saya sudah menodongkan pistol duluan. Gitu. Bang, dari peminjam aja pertama kan pinjam mobil. Nah ini apa karena sudah ada kepercayaan lebih dahulu baru kemudian dia pinjam kedua disindikat-kan. Nah ini modus ini emang udah biasa modus seperti ini. Gimana? Pertama dia minjam dulu, habis itu kan pengotor rental ada kertas kepercayaan kan. Dia pinjam kedua, habis itu digelapkan. Nah ini modus seperti ini emang sering dilakukan. Modus seperti ini? Seperti ini. Pertama minjem kepercayaan dulu, habis itu baru digelapkan. Ya memang beberapa kasus seperti ini yang memang seperti ini. Kasusnya memang dia sewa mobil, Pertama nambah, ternyata mobil sudah berpindah tangan. Oke. Iya, seperti itu. Kalau dari abang sendiri udah berapa banyak sih Bang yang selama ini sindikat kayak gini, perkara kayak gini, ada berapa banyak? Ini gitu Bang. Kita mulai dari usaha itu dari 2008. 2008. Memang kejadian penggelapan, penggadaian mobil ini sering terjadi Bang, sering terjadi. Makanya kita membentuk komunitas pengusaha rental mobil agar bisa menangani kasus seperti ini Bang. Kalau usaha abang sendiri Bang, ini lagi infonya lagi berkembang nih Bang, benar? Iya, saya terakhir ayah saya memvideokan pada saat tahun baru, libur nasional ya. Waktu orang liburan, ayah saya senang sekali mobil rentalnya jalan semua. Jadi ayah saya videokan dan mengucapkan selamat tahun baru dan semangat tahun baru, semoga makin sukses dan makin maju. Tapi ternyata itu video terakhir ayah saya. Oke. Bang, ini almarhum sebelumnya ada rencana nggak sih Bang di tahun ini ataupun umroh atau punya kembangan buat rencana?
Alhamdulillah untuk keinginan ayah saya memang dari dia merantau dari Aceh sudah terkabul semua. Alhamdulillah saya ikut senang juga. Tapi ada pesan ayah saya, dia ingin tahun ini mau haji furoda. Itu ayah saya bilang, saya takut gak ada waktu lagi, saya pengen naik haji. Itu pesan terakhir dari saya. Nah untuk haji itu udah ada omongan dari keluarga bang, nanti digantikan. Sudah. Oke, udah digantikan. Bang, mungkin tarik ke belakang lagi bang, tadi kan sudah pidana ini sedang diusut gitu ya. Itu terakhir itu juga tim dari Polres itu sudah membuat tim khusus gitulah semacam itu. Bagaimana sih sejauh ini pemeriksaan mungkin Ahmad sebagai saksi gitu ya, korban itu seperti apa bang? Saya sebagai saksi karena waktu itu saya yang merekam kejadian video tersebut. Ya kita serahkan aja ke pihak polisian. Alhamdulillah dari Polresta Tangerang juga sigap ya membantu perkara ini. Terima kasih sebelumnya. Bang, kalau harapan terakhir bang, bisnis ini ada pesannya dari ayah gitu ya? Ya, pesan terakhir saya untuk semua pengusaha rental, lebih hati-hati lagi, jangan sampai kejadian ini seperti ini diulang kembali. Dan pesan terakhir dari saya, kedepankan rasa peri kemanusiaan. Jangan tolonglah orang yang sedang meminta tolong, jangan meminta apa-apa dulu. Ini orang sedang darurat ya, seperti itu. Kedepankan peri kemanusiaannya lagi seperti itu. Siapa? Terima kasih. Rizky Agam Putra, putra kedua dari Ilyas Abdurrahman, korban tewas ditembak oknum prajurit TNI AL berkaca-kaca ceritakan mimpi ayahnya di tahun ini. Ditemui di rumahnya Taman Raya Rajek, Kabupaten Tangerang, Sabtu, tanggal 4 Januari tahun 2025. Pria berusia 24 tahun itu tampak menggunakan baju berwarna hitam. Mata Rizky terlihat berkaca-kaca ceritakan mimpi ayahnya di tahun ini. Rizky menuturkan ayahnya tahun ini ingin melaksanakan haji furoda. Alhamdulillah untuk keinginan ayah saya. Memang dari ia merantau dari Aceh, sudah terkabul semua. Alhamdulillah saya ikut senang juga, kata Rizky kepada tribunnews.com. Mata Rizky lalu terlihat berkaca-kaca menahan air matanya menetes. Tapi ada pesan ayah saya, dia ingin tahun ini mau haji furoda, terangnya. Ia menuturkan sang ayah takut tak punya waktu lagi untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Itu ayah saya bilang, ayah takut nggak ada waktu lagi, ayah pengen naik haji. Itu pesan terakhir ayah saya, ungkapnya. Kemudian diungkapkannya pada pergantian tahun usahanya milik keluarganya sedang ramai-ramainya. Ayahnya mengirimkan video gembira karena capaian tersebut. Terakhir ayah saya memvideokan pada saat tahun baru, libur nasional. Waktu orang liburan, ayah saya senang sekali mobilnya. Mobil rentalnya jalan semua, ungkapnya. Tapi kata Rizky itu menjadi video terakhir yang dikirimkan ayahnya untuknya. Ayah saya videokan dan mengucapkan selamat tahun baru dan semangat tahun baru semoga makin sukses dan maju. Tapi ternyata itu video terakhir ayah saya, tuturnya. Sebelumnya aksi penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Peristiwa ini berlangsung pada dini hari dan mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Korban yang tewas dalam insiden tersebut berinisial IAR, berusia 48 tahun. Setelah kejadian, korban dievakuasi ke RSUD Balaraja, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang. Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian untuk mengungkap motif dan kronologi penembakan, serta jumlah pelaku yang terlibat. Masih serangkaian penyelidikan untuk mengungkap. Setelah kejadian dan adanya laporan mengenai peristiwa penembakan, Kapolres dan Kasat Reskrim langsung terjun untuk melakukan pengecekan TKP, jelas Purbawa. Sedangkan satu korban lainnya, berinisial Rap, berusia 60 tahun, masih dalam perawatan intensif akibat luka tembak di punggung sebelah kiri. Untuk satu korban lainnya masih dalam penanganan medis karena luka tembak di bagian punggung dan juga mengenai tangan sebelah kiri, tambah Purbawa.
terkait penolakan Polsek Cinangka, kronologisnya seperti apa sih? Jadi kronologis pada saat di Polsek Cinangka, kami itu mencari polsek terdekat karena mobil kami sedang lari dari kabur pada situ lagi pengejaran juga, lagi di daerah Pantai Carita sampai Pantai Anyer. Kemudian mobil kami yang dibawa kabur itu berhenti sejenak 15-20 menit di dekat Pantai Sambolok Anyer. Nah, di situ kita mencari polsek atau polres terdekat. Lalu ternyata di dekat situ ada Polsek Cinangka. Nah, kemudian kita langsung mampir ke sana, Polsek Cinangka, untuk meminta perlindungan atau pendampingan dari Polsek Cinangka. Dari Polsek Cinangka mengira bahwa kami ini dari leasing. Tapi langsung dibantahkan oleh ayah saya yang menjadi korban penembakan itu membantah bahwa kita itu pemilik rental langsung, dan membawa bukti-bukti kepemilikan mobil seperti BPKB, SNK, dan kunci serep pun kita sudah bawa, kita siapkan. Lalu dari Polsek Cinangka dengan berat hati menolak ajakan pendampingan dari ayah saya. Kemudian ayah saya sampai menawarkan uang kerja untuk petugas yang piket pada malam itu sebagai uang pendampingan dari ayah saya. Tapi dari petugas yang piket pada malam itu ia menelpon Kapolsek terlebih dahulu, tapi tetap dari Kapolseknya pun tidak mengizinkan untuk pendampingan. Dan dari petugas yang piket malam itu ia malah memberi saran kepada kami untuk mengejar atau mengambil mobil kita sendiri yang berjarak hanya 2 km dari polsek tersebut. Lalu ketika kami sudah mengejar mobil tersebut untuk segera dibawa ke Polsek Cinangka. Padahal kami sudah jelaskan bahwa mobil yang dibawa oleh pelaku yang membawa kabur mobil Brio kami itu memiliki senjata api, seperti itu. Jadi dari situ kita sudah tidak bisa untuk meminta pendampingan. Akhirnya kita melanjutkan pengejaran karena memang mobil Brio tersebut sudah jalan lagi menuju arah Cilegon, seperti itu. Bang, pas ke Polsek Cinangka, abang bawa BPKB apa gimana? Sudah saya siapkan untuk BPKB, SNK, dan kunci serep. Kami ingin membuktikan, tetapi dari Polsek Cinangka sudah menolak terlebih dahulu. Jadi kita belum sempat untuk memberikan bukti kepemilikan mobil, seperti itu. Bang, abang ngomong nggak sama pihak Polsek bahwasanya abang sempat ditodongkan senjata? Sempat karena kita awalnya sudah mengejar, sudah berkonfrontasi di daerah Saketi. Kita sudah jelaskan bahwa orang tersebut yang membawa mobil kami membawa senjata api. Makanya kami itu meminta pendampingan dari Polsek karena kami ini orang warga sipil yang tidak mempunyai alat bela diri, seperti itu. Bang, 2 orang pelaku sudah ditangkap, Bang. Salah satunya oknum TNI Angkatan Laut. Harapan keluarga apa ke pihak kepolisian, Bang? Ya, alhamdulillah untuk untuk pelaku penyewa atas nama Ajat Supriyatna, alhamdulillah sudah ditangkap oleh Polres Tangerang. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesigapannya anggota Polres Tangerang. Terima kasih banyak. Dan untuk yang pelaku penembakan yang oknum anggota TNI AL ini, segera untuk mempublikasikan siapakah orang tersebut, karena yang saya baca di media online itu hanya ditangkap saja tapi tidak dipublikasikan siapa orangnya dan bagaimana rupanya, seperti itu. Bang, penyewa pertama itu kan Ajat. Iya. Ajatnya sudah ditangkap. Mobil ngaku dari mana, Bang? Sewa mobil ngakunya mau kemana, Bang? Ya, dia itu SOP dari rental kita memang kita pertanyakan dulu untuk keperluan apa dan berapa hari untuk sewanya. Jadi dari pengakuan si Ajat ini, ia mengaku untuk menjemput mertuanya di Sukabumi dan menyewa mobil kami itu selama 3 hari. Kalau untuk Ajat sendiri itu dari mana, Bang?
Untuk Ajati sendiri karena dia menitipkan syarat ID card kerja di taksi, kalau tidak salah di bandara ya, taksi, sebuah perusahaan taksi di bandara. Infonya kan identitas yang dikasih ke rental untuk palsu gitu ya. Ini penjelasan itu. Izin, saya kurang tahu kalau untuk as palsunya, tapi waktu saya cek memang keluar chip, karena KTP elektronik kan ada chipnya. Iya. Saya cek memang keluar itu saudara Ajat itu fotonya, tapi untuk identitas nama seperti tempat tanggal lahir itu memang tidak keluar kalau kita cek dari HP. Ya. Waktu biasanya kan SOP rental itu harus ada DP gitu ya. Nah itu saudara Ajat itu sempat sudah bayar DP atau langsung bayar full gitu? Jadi sebelumnya itu saudara Ajat ini sebelumnya sudah menyewa mobil kami, mobil Calya, selama 3 hari untuk mengantar mertuanya. Nah setelah selesai habis sewanya, dia melanjutkan sewa lagi selama 3 hari dengan menukar mobil beliau yang dibawa kabur tersebut untuk menjemput mertuanya. Bang, hari ini aktivitas rental apakah tetap berjalan seperti biasa? Untuk rental kita sudah ada tim ya, jadi bagian tim yang bekerja gitu. Bang, tadi kan ada pelaporan ke Polsek Cinangka ya Bang ya? Iya. Itu kan tadi disebutkan ada penodongan itu, karena itu abang dan almarhum itu kenapa sih Bang masih berani Bang? Apakah menurut kepelang tanggung untuk mengejar kan udah ada penodongan itu Bang? Itu pertimbangannya itu Bang terus mengejar gitu Bang? Ya karena kita pada saat awal pengejaran sudah ditodongkan pistol, maka kita mencari perlindungan ke polsek terdekat. Nah dari polsek itu kan kita mendapat penolakan. Iya. Ya. Habis itu abang kejar lagi kan? Iya. Nah itu kan apa itu langsung terjadi perkara itu kan, penembakan itu. Iya. Nah, itu ya pengen tahu itu pertimbangan abang dan almarhum apa sih Bang? Sampai akhirnya terus dikejar, padahal kan ini ada ancaman dari pistol itu Bang. Ya kami itu sudah mengkoordinasikan oleh tim rental Indonesia untuk membantu pengejaran mobil. Jadi kita juga sudah dibantu oleh ARMI ya, Asosiasi Rental Mobil Indonesia, untuk membantu pendampingan untuk pengejaran mobil Rio tersebut. Kalau ceritain ini kan kejadian penggelapan atau upaya untuk penggelapan mobil bukan hanya sekali. Ya. Sebelumnya itu ada berapa kali kasus yang Kalau untuk di rental memang seperti ini kasusnya, seperti ini, tapi bisa diselesaikan dengan persuasif. Masih bisa dibicarakan. Tapi untuk kasus yang Rio ini, ayah saya sudah menawarkan untuk bicara dengan kepala dingin, tapi dari pihak yang membawa mobil saya sudah menodongkan pistol duluan. Gitu. Bang, dari peminjam aja pertama kan pinjam mobil. Nah ini apa karena sudah ada kepercayaan lebih dahulu baru kemudian dia pinjam kedua disindikat-kan. Nah ini modus ini emang udah biasa modus seperti ini. Gimana? Pertama dia minjam dulu, habis itu kan pengusaha rental ada rasa kepercayaan kan. Dia pinjam kedua, habis itu digelapkan. Nah ini modus seperti ini emang sering dilakukan. modus seperti ini? Seperti ini. Pertama minjem kepercayaan dulu, habis itu baru digelapkan. Ya memang beberapa kasus seperti ini yang memang seperti ini. Kasusnya memang dia sewa mobil Pertama nambah ternyata mobil sudah berpindah tangan. Oke. Iya seperti itu. Kalau dari abang sendiri udah berapa banyak sih bang yang selama ini sindikat kayak gini, perkara kayak gini, ada berapa banyak? Ini gitu bang. Kita mulai dari usaha itu dari 2008. 2008. Memang kejadian penggelapan, penggadaian mobil ini sering terjadi bang, sering terjadi. Makanya kita membentuk komunitas pengusaha rental mobil agar bisa menangani kasus seperti ini bang. Kalau usaha abang sendiri bang, ini lagi infonya lagi berkembang nih bang, benar? Iya, saya terakhir ayah saya memvideokan pada saat tahun baru libur nasional ya. Waktu orang liburan, ayah saya senang sekali
mobil rentalnya jalan semua. Jadi ayah saya videokan dan mengucapkan selamat tahun baru dan semangat tahun baru, semoga makin sukses dan makin maju. Tapi ternyata itu video terakhir ayah saya. Oke. Bang, ini almarhum sebelumnya ada rencana nggak sih bang di tahun ini ataupun umroh atau punya kembangan buat rencana? Alhamdulillah untuk keinginan ayah saya memang dari dia merantau dari Aceh sudah terkabul semua. Alhamdulillah saya ikut senang juga. Tapi ada pesan ayah saya, dia ingin tahun ini mau haji furoda. Itu ayah saya bilang, saya takut gak ada waktu lagi, saya pengen naik haji. Itu pesan terakhir dari saya. Nah untuk haji itu udah ada omongan dari keluarga bang, nanti digantikan? Sudah. Oke, udah digantikan. Bang, mungkin tarik ke belakang lagi bang, tadi kan sudah pidana ini sedang diusut gitu ya. Itu terakhir itu juga tim dari Polres itu sudah membuat tim khusus gitulah semacam itu. Bagaimana sih sejauh ini pemeriksaan mungkin Abang sebagai saksi gitu ya, korban itu seperti apa bang? Saya sebagai saksi karena waktu itu saya yang merekam kejadian video tersebut. Ya kita serahkan aja ke pihak polisian. Alhamdulillah dari Polresta Tangerang juga sigap ya membantu perkara ini. Terima kasih sebelumnya. Bang, kalau harapan terakhir bang, bisnis ini ada pesannya dari ayah gitu ya? Ya, pesan terakhir saya untuk semua pengusaha rental, lebih hati-hati lagi, jangan sampai kejadian ini seperti ini diulang kembali. Dan pesan terakhir dari saya, kedepankan rasa peri kemanusiaan. Jangan tolonglah orang yang sedang meminta tolong, jangan meminta apa-apa dulu. Ini orang sedang darurat ya, seperti itu. Kedepankan peri kemanusiaannya lagi. Siapa? Rizky Agam Putra, putra kedua dari Ilyas Abdurrahman, korban tewas ditembak oknum prajurit TNI AL berkaca-kaca ceritakan mimpi ayahnya di tahun ini. Ditemui di rumahnya Taman Raya Rajek, Kabupaten Tangerang, Sabtu, tanggal 4 Januari tahun 2025. Pria berusia 24 tahun itu tampak menggunakan baju berwarna hitam. Mata Rizky terlihat berkaca-kaca ceritakan mimpi ayahnya di tahun ini. Rizky menuturkan ayahnya tahun ini ingin melaksanakan haji furoda. Alhamdulillah untuk keinginan ayah saya. Memang dari ia merantau dari Aceh, sudah terkabul semua. Alhamdulillah saya ikut senang juga, kata Rizky kepada tribunnews.com. Mata Rizky lalu terlihat berkaca-kaca menahan air matanya menetes. Tapi ada pesan ayah saya, dia ingin tahun ini mau haji furoda, terangnya. Ia menuturkan sang ayah takut tak punya waktu lagi untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Itu ayah saya bilang, ayah takut nggak ada waktu lagi, ayah pengen naik haji. Itu pesan terakhir ayah saya, ungkapnya. Kemudian diungkapkannya pada pergantian tahun usahanya milik keluarganya sedang ramai-ramainya. Ayahnya mengirimkan video gembira karena capaian tersebut. Terakhir ayah saya memvideokan pada saat tahun baru, libur nasional. Waktu orang liburan, ayah saya senang sekali mobilnya. Mobil rentalnya jalan semua, ungkapnya. Tapi kata Rizky itu menjadi video terakhir yang dikirimkan ayahnya untuknya. Ayah saya videokan dan mengucapkan selamat tahun baru dan semangat tahun baru semoga makin sukses dan maju. Tapi ternyata itu video terakhir ayah saya, tuturnya. Sebelumnya aksi penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Peristiwa ini berlangsung pada dini hari dan mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Korban yang tewas dalam insiden tersebut berinisial IAR, berusia 48 tahun. Setelah kejadian, korban dievakuasi ke RSUD Balaraja, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang. Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian untuk mengungkap motif dan kronologi penembakan, serta jumlah pelaku yang terlibat. Masih serangkaian penyelidikan untuk mengungkap. Setelah kejadian dan adanya laporan mengenai peristiwa penembakan, Kapolres dan Kasat Reskrim langsung terjun untuk melakukan pengecekan TKP, jelas Purbawa.
Sedangkan satu korban lainnya, berinisial Rap, berusia 60 tahun, masih dalam perawatan intensif akibat luka tembak di punggung sebelah kiri. Untuk satu korban lainnya masih dalam penanganan medis karena luka tembak di bagian punggung dan juga mengenai tangan sebelah kiri, tambah Purbawa. Terkait penolakan Polsek Cinangka, kronologisnya seperti apa sih? Jadi kronologis pada saat di Polsek Cinangka, kami itu mencari polsek terdekat karena mobil kami sedang lari dari kabur pada situ lagi pengejaran juga, lagi di daerah Pantai Carita sampai Pantai Anyer. Kemudian mobil kami yang dibawa kabur itu berhenti sejenak 15-20 menit di dekat Pantai Sambolo Anyer. Nah, di situ kita mencari polsek atau polres terdekat. Lalu ternyata di dekat situ ada Polsek Cinangka. Nah, kemudian kita langsung mampir ke sana, Polsek Cinangka, untuk meminta perlindungan atau pendampingan dari Polsek Cinangka. Dari Polsek Cinangka mengira bahwa kami ini dari leasing. Tapi langsung dibantahkan oleh ayah saya yang menjadi korban penembakan itu membantah bahwa kita itu pemilik rental langsung, dan membawa bukti-bukti kepemilikan mobil seperti BPKB, SNK dan kunci serep pun kita sudah bawa, kita siapkan. Lalu dari Polsek Cinangka dengan berat hati menolak ajakan pendampingan dari ayah saya. Kemudian ayah saya sampai menawarkan uang kerja untuk petugas yang piket pada malam itu sebagai uang pendampingan dari ayah saya. Tapi dari petugas yang piket pada malam itu ia menelpon Kapolsek terlebih dahulu, tapi tetap dari Kapolseknya pun tidak mengizinkan untuk pendampingan. Dan dari petugas yang piket malam itu ia malah memberi saran kepada kami untuk mengejar atau mengambil mobil kita sendiri yang berjarak hanya 2 km dari polsek tersebut. Lalu ketika kami sudah mengejar mobil tersebut untuk segera dibawa ke Polsek Cinangka. Padahal kami sudah jelaskan bahwa mobil yang dibawa oleh pelaku yang membawa kabur mobil Brio kami itu memiliki senjata api seperti itu. Jadi dari situ kita sudah tidak bisa untuk meminta pendampingan. Akhirnya kita melanjutkan pengejaran karena memang mobil Brio tersebut sudah jalan lagi menuju arah Cilegon. Gitu. Bang, pas ke Polsek Cinangka, abang bawa BPKB apa gimana? Sudah saya siapkan untuk BPKB, SNK dan kunci serep. Kami ingin membuktikan, tetapi dari Polsek Cinangka sudah menolak terlebih dahulu. Jadi kita belum sempat untuk memberikan bukti kepemilikan mobil seperti itu. Bang, abang ngomong nggak sama pihak Polsek bahwasanya abang sempat ditodongkan senjata? Sempat karena kita awalnya sudah mengejar, sudah berkoordinasi langsung di daerah Saketi. Kita sudah jelaskan bahwa orang tersebut yang membawa mobil kami membawa senjata api. Makanya kami itu meminta pendampingan dari Polsek karena kami ini orang warga sipil yang tidak mempunyai alat bela diri seperti itu. Bang, 2 orang pelaku sudah ditangkap, Bang. Salah satunya oknum TNI Angkatan Laut. Harapan keluarga apa ke pihak kepolisian, Bang? Ya, alhamdulillah untuk untuk pelaku penyewa atas nama Ajat Supriyatna, alhamdulillah sudah ditangkap oleh Polres Tangerang. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesigapannya anggota Polres Tangerang. Terima kasih banyak. Dan untuk yang pelaku penembakan yang anggota TNI AL ini segera untuk mempublikasikan siapakah orang tersebut, karena yang saya baca di media online itu hanya ditangkap saja tapi tidak dipublikasikan siapa orangnya dan bagaimana rupanya seperti itu. Bang, penyewa pertama itu kan Ajat. Iya. Ajatnya sudah ditangkap. Mobil ngaku dari mana, Bang? Sewa mobil ngakunya mau kemana, Bang? Ya, dia itu
SOP dari rental kita memang kita pertanyakan dulu untuk keperluan apa dan berapa hari untuk sewanya. Jadi dari pengakuan si Ajat ini, ia mengaku untuk menjemput mertuanya di Sukabumi dan menyewa mobil kami itu selama 3 hari. Kalau untuk Ajat sendiri kerja di mana bang? Untuk Ajat sendiri karena dia menitipkan syarat ID card kerja di taksi, kalau tidak salah di bandara ya, taksi, sebuah perusahaan taksi di bandara. Infonya kan identitas yang dikasih ke rental itu palsu gitu ya. Ini penjelasan itu. Izin, saya kurang tahu kalau untuk palsunya, tapi waktu saya cek memang keluar chip. Karena KTP elektronik kan ada chipnya, saya cek memang keluar itu saudara Ajat itu fotonya, tapi untuk identitas nama seperti tempat tanggal lahir itu memang tidak keluar kalau kita cek dari HP. Waktu biasanya kan SOP rental itu harus ada DP gitu ya. Nah itu saudara Ajat itu sempat sudah bayar DP atau langsung bayar dulu? Jadi sebelumnya itu saudara Ajat ini sebelumnya sudah menyewa mobil kami, mobil Calya selama 3 hari untuk mengantar mertuanya. Nah setelah selesai habis sewanya, ia melanjutkan sewa lagi selama 3 hari dengan menukar mobil beliau yang dibawa kabur tersebut untuk menjemput mertuanya. Bang, hari ini aktivitas rental apakah tetap berjalan seperti biasa? Untuk rental kita sudah ada tim ya, jadi bagian tim yang bekerja gitu. Bang, tadi kan ada pelaporan ke Polsek Cinaka ya bang ya? Iya. Itu kan tadi disebutkan ada penodongan itu kan. Nah itu abang dan almarhum itu kenapa sih bang masih berani bang? Apakah menurut kepelang tanggung untuk mengejar kan udah ada penodongan itu bang? Itu pertimbangannya itu bang terus mengejar gitu bang? Ya karena kita pada saat awal pengejaran sudah ditodongkan pistol, maka kita mencari perlindungan ke polsek terdekat. Nah dari polsek itu kan kita mendapat penolakan. Iya. Ya. Habis itu abang kejar lagi kan? Iya. Nah itu kan apa itu langsung terjadi perkara itu kan penembakan itu. Iya. Itu ya pengen tahu itu pertimbangan abang dan almarhum apa sih bang? Sampai akhirnya terus dikejar padahal kan ini ada ancaman dari pistol itu bang. Ya kami itu sudah mengkoordinasikan oleh tim rental Indonesia untuk membantu pengejaran mobil. Jadi kita juga sudah dibantu oleh ARMI ya, Asosiasi Rental Mobil Indonesia, untuk membantu pendampingan untuk pengejaran mobil Rio tersebut. Kalau ceritain ini kan kejadian penggelapan atau upaya untuk penggelapan mobil hanya sekali. Ya. Sebelumnya itu ada berapa kali kasus yang sudah dijawab? Kalau untuk di rental memang seperti ini kasusnya, seperti ini, tapi bisa diselesaikan dengan persuasif. Masih bisa dibicarakan. Tapi untuk kasus yang Rio ini, ayah saya sudah menawarkan untuk bicara dengan kepala dingin, tapi dari pihak yang membawa mobil saya sudah menodongkan pistol duluan. Gitu. Bang, dari peminjam aja pertama kan pinjam mobil. Nah ini apa karena sudah ada kepercayaan lebih dahulu baru kemudian dia pinjam kedua disindikat-kan. Nah ini modus ini emang udah biasa modus seperti ini. Gimana? Pertama dia minjem dulu, habis itu kan pengusaha rental ada rasa kepercayaan kan. Dia pinjam kedua, habis itu digelapkan. Nah ini modus seperti ini emang sering dilakukan. Modus seperti ini? Seperti ini. Pertama minjem kepercayaan dulu, habis itu baru digelapkan. Ya memang beberapa kasus seperti ini yang memang seperti ini. Kasusnya memang dia sewa mobil Pertama nambah ternyata mobil sudah berpindah tangan. Oke. Iya seperti itu. Kalau dari abang sendiri udah berapa banyak sih bang yang selama ini sindikat kayak gini, perkara kayak gini, ada berapa banyak? Ini gitu bang. Kita mulai dari usaha itu dari 2008. 2008. Memang kejadian penggelapan, penggadaian mobil ini sering terjadi bang, sering terjadi. Makanya kita membentuk komunitas pengusaha rental mobil agar bisa menangani kasus seperti ini bang. Kalau usaha abang sendiri bang, ini lagi infonya lagi berkembang nih bang, benar? Iya, saya terakhir ayah saya
memvideokan pada saat tahun baru, libur nasional ya. Waktu orang liburan, ayah saya senang sekali, mobil rentalnya jalan semua. Jadi ayah saya videokan dan mengucapkan selamat tahun baru dan semangat tahun baru, semoga makin sukses dan makin maju. Tapi ternyata itu video terakhir ayah saya. Oke. Bang, ini almarhum sebelumnya ada rencana nggak sih bang di tahun ini ataupun umroh atau punya kembangan buat rencana? Ya. Alhamdulillah untuk keinginan ayah saya memang dari dia merantau dari Aceh sudah terkabul semua. Alhamdulillah saya ikut senang juga. Tapi ada pesan ayah saya, dia ingin tahun ini mau haji furoda. Itu ayah saya bilang, saya takut gak ada waktu lagi, saya pengen naik haji. Itu pesan terakhir dari saya. Nah untuk haji itu udah ada omongan dari keluarga bang, nanti digantikan? Sudah. Oke, udah digantikan. Bang, mungkin tarik ke belakang lagi bang, tadi kan sudah pidana ini sedang diusut gitu ya. Itu terakhir itu juga tim dari Polres itu juga membuat tim khusus gitulah semacam itu. Bagaimana sih sejauh ini pemeriksaan mungkin Abang sebagai saksi gitu ya, korban itu seperti apa bang? Saya sebagai saksi karena waktu itu saya yang merekam kejadian video tersebut. Ya kita serahkan aja ke pihak polisian. Alhamdulillah dari Polresta Tangerang juga sigap ya membantu perkara ini. Terima kasih sebelumnya. Bang, kalau harapan terakhir bang, bisnis ini ada pesannya dari ayah gitu ya? Ya, pesan terakhir saya untuk semua pengusaha rental, lebih hati-hati lagi, jangan sampai kejadian ini seperti ini diulang kembali. Dan pesan terakhir dari saya, kedepankan rasa peri kemanusiaan. Jangan tolonglah orang yang sedang meminta tolong, jangan meminta apa-apa dulu. Ini orang sedang darurat ya, seperti itu. Kedepankan peri kemanusiaannya lagi. Siapa? Rizky Agam Putra, putra kedua dari Ilyas Abdurrahman, korban tewas ditembak oknum prajurit TNI AL berkaca-kaca ceritakan mimpi ayahnya di tahun ini. Ditemui di rumahnya Taman Raya Rajek, Kabupaten Tangerang, Sabtu, tanggal 4 Januari tahun 2025. Pria berusia 24 tahun itu tampak menggunakan baju berwarna hitam. Mata Rizky terlihat berkaca-kaca ceritakan mimpi ayahnya di tahun ini. Rizky menuturkan ayahnya tahun ini ingin melaksanakan haji furoda. Alhamdulillah untuk keinginan ayah saya, memang dari ia merantau dari Aceh, sudah terkabul semua. Alhamdulillah saya ikut senang juga, kata Rizky kepada tribunnews.com. Mata Rizky lalu terlihat berkaca-kaca menahan air matanya menetes. Tapi ada pesan ayah saya, dia ingin tahun ini mau haji furoda, terangnya. Ia menuturkan sang ayah takut tak punya waktu lagi untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Itu ayah saya bilang, ayah takut nggak ada waktu lagi, ayah pengen naik haji. Itu pesan terakhir ayah saya, ungkapnya. Kemudian diungkapkannya pada pergantian tahun usahanya milik keluarganya sedang ramai-ramainya. Ayahnya mengirimkan video gembira karena capaian tersebut. Terakhir ayah saya memvideokan pada saat tahun baru, libur nasional. Waktu orang liburan, ayah saya senang sekali mobilnya. Mobil rentalnya jalan semua, ungkapnya. Tapi kata Rizky itu menjadi video terakhir yang dikirimkan ayahnya untuknya. Ayah saya videokan dan mengucapkan selamat tahun baru dan semangat tahun baru semoga makin sukses dan maju. Tapi ternyata itu video terakhir ayah saya, tuturnya. Sebelumnya, aksi penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Peristiwa ini berlangsung pada dini hari dan mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Korban yang tewas dalam insiden tersebut berinisial IAR, berusia 48 tahun. Setelah kejadian, korban dievakuasi ke RSUD Balaraja, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang. Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian untuk mengungkap motif dan kronologi penembakan, serta jumlah pelaku yang terlibat.
Masih serangkaian penyelidikan untuk mengungkap. Setelah kejadian dan adanya laporan mengenai peristiwa penembakan, Kapolres dan Kasat Reskrim langsung terjun untuk melakukan pengecekan TKP, jelas Purbawa. Sedangkan satu korban lainnya, berinisial Rap, berusia 60 tahun, masih dalam perawatan intensif akibat luka tembak di punggung sebelah kiri. Untuk satu korban lainnya masih dalam penanganan medis karena luka tembak di bagian punggung dan juga mengenai tangan sebelah kiri, tambah Purbawa. Terkait penolakan Polsek Cinangka, kronologisnya seperti apa sih? Jadi kronologis pada saat di Polsek Cinangka, kami itu mencari polsek terdekat karena mobil kami sedang lari dari kabur pada situ lagi pengejaran juga, lagi di daerah Pantai Carita sampai Pantai Anyer. Kemudian mobil kami yang dibawa kabur itu berhenti sejenak 15-20 menit di dekat Pantai Sambolo Anyer. Nah, di situ kita mencari polsek atau polres terdekat. Lalu ternyata di dekat situ ada Polsek Cinangka. Nah, kemudian kita langsung mampir ke sana, Polsek Cinangka, untuk meminta perlindungan atau pendampingan dari Polsek Cinangka. Dari Polsek Cinangka mengira bahwa kami ini dari Lesi. Tapi langsung dibantahkan oleh ayah saya yang menjadi korban penembakan itu membantah bahwa kita itu pemilik rental langsung, dan membawa bukti-bukti kepemilikan mobil seperti BPKB, SNK, dan kunci serep pun kita sudah bawa, kita siapkan. Lalu dari Polsek Cinangka dengan berat hati menolak ajakan pendampingan dari ayah saya. Kemudian ayah saya sampai menawarkan uang kerja untuk petugas yang piket pada malam itu sebagai uang pendampingan dari ayah saya. Tapi dari petugas yang piket pada malam itu ia menelpon Kapolsek terlebih dahulu, tapi tetap dari Kapolseknya pun tidak mengizinkan untuk pendampingan. Dan dari petugas yang piket malam itu ia malah memberi saran kepada kami untuk mengejar atau mengambil mobil kita sendiri yang berjarak hanya 2 km dari polsek tersebut. Lalu ketika kami sudah mengejar mobil tersebut untuk segera dibawa ke Polsek Cinangka. Padahal kami sudah jelaskan bahwa mobil yang dibawa oleh pelaku yang membawa kabur mobil Brio kami itu memiliki senjata api, seperti itu. Jadi dari situ kita sudah tidak bisa untuk meminta pendampingan. Akhirnya kita melanjutkan pengejaran karena memang mobil Brio tersebut sudah jalan lagi menuju arah Cilegon. Gitu. Bang, pas ke Polsek Cinangka, abang bawa BPKB apa gimana? Sudah saya siapkan untuk BPKB, SNK, dan kunci serep. Kami ingin membuktikan, tetapi dari Polsek Cinangka sudah menolak terlebih dahulu. Jadi kita belum sempat untuk memberikan bukti kepemilikan mobil seperti itu. Bang, abang ngomong nggak sama pihak Polsek bahwasanya abang sempat ditodongkan senjata? Sempat karena kita awalnya sudah mengejar, sudah berkoordinasi langsung di daerah Saketi. Kita sudah jelaskan bahwa orang tersebut yang membawa mobil kami membawa senjata api. Makanya kami itu meminta pendampingan dari Polsek karena kami ini warga sipil yang tidak mempunyai alat bela diri seperti itu. Bang, 2 orang pelaku sudah ditangkap, Bang. Salah satunya oknum TNI Angkatan Laut. Harapan keluarga apa ke pihak kepolisian, Bang? Ya, alhamdulillah untuk untuk pelaku penyewa atas nama Ajat Supriyatna, alhamdulillah sudah ditangkap oleh Polres Tangerang. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesigapannya anggota Polres Tangerang. Terima kasih banyak. Dan untuk yang pelaku penembakan yang anggota TNI AL ini segera untuk mempublikasikan siapakah orang tersebut, karena yang saya baca di media online itu hanya ditangkap saja tapi tidak dipublikasikan siapa orangnya dan bagaimana rupanya seperti itu. Bang,
penyewa pertama itu kan Ajat. Iya. Ajatnya sudah ditangkap. Mobil ngaku dari mana bang? Sewa mobil ngakunya mau kemana bang? Ya, dia itu SOP dari rental kita memang kita pertanyakan dulu untuk keperluan apa dan berapa hari untuk sewanya. Jadi dari pengakuan si Ajat ini, ia mengaku untuk menjemput mertuanya di Sukabumi dan menyewa mobil kami itu selama 3 hari. Kalau untuk Ajat sendiri kerja di mana bang? Untuk Ajat sendiri karena dia menitipkan syarat ID card kerja di taksi, kalau tidak salah di bandara ya, taksi, sebuah perusahaan taksi di bandara. Infonya kan identitas yang dikasih ke rental itu palsu gitu ya. Ini penjelasan itu. Izin, saya kurang tahu kalau untuk palsunya, tapi waktu saya cek memang keluar chip. Karena KTP elektronik kan ada chipnya, saya cek memang keluar itu saudara Ajat itu fotonya, tapi untuk identitas nama seperti tempat tanggal lahir itu memang tidak keluar kalau kita cek dari HP. Waktu biasanya kan SOP rental itu harus ada DP gitu ya. Nah itu saudara Ajat itu sempat sudah bayar DP atau langsung bayar itu? Jadi sebelumnya itu saudara Ajat ini sebelumnya sudah menyewa mobil kami, mobil Calya selama 3 hari untuk mengantar mertuanya. Nah setelah selesai habis sewanya, ia melanjutkan sewa lagi selama 3 hari dengan menukar mobil beliau yang dibawa kabur tersebut untuk menjemput mertuanya. Bang, hari ini aktivitas rental apakah tetap berjalan seperti biasa? Untuk rental kita sudah ada tim ya, jadi bagian tim yang bekerja gitu. Bang, tadi kan ada pelaporan ke Polsek Cinangka ya bang ya? Iya. Itu kan tadi disebutkan ada penodongan itu kan. Nah itu abang dan almarhum itu kenapa sih bang masih berani bang? Apakah nurut ke pelangtang untuk mengejar kan udah ada penodongan itu bang? Itu pertimbangannya itu bang terus mengejar gitu bang? Ya karena kita pada saat awal pengejaran sudah ditodongkan pistol, maka kita mencari perlindungan ke polsek terdekat. Nah dari polsek itu kan kita mendapat penolakan. Iya. Ya. Habis itu abang kejar lagi kan? Iya. Nah itu kan apa itu langsung terjadi perkara itu kan penembakan itu. Iya. Sama, itu ya pengen tahu itu pertimbangan abang dan almarhum apa sih bang? Sampai akhir terus dikejar padahal kan ini ada ancaman dari pistol itu bang. Ya kami itu sudah mengkoordinasikan oleh tim rental Indonesia untuk membantu pengejaran mobil. Jadi kita juga sudah dibantu oleh ARMI ya, Asosiasi Rental Mobil Indonesia, untuk membantu pendampingan untuk pengejaran mobil Rio tersebut. Kalau ceritain ini kan kejadian penggelapan atau upaya untuk pengejaran mobil bukan hanya sekali. Ya. Sebelumnya itu ada berapa kali kasusnya dari yang Kalau untuk di rental memang seperti ini kasusnya, seperti ini, tapi bisa diselesaikan dengan persuasif, masih bisa dibicarakan. Tapi untuk kasus yang Rio ini, ayah saya sudah menawarkan untuk bicara dengan kepala dingin, tapi dari pihak yang membawa mobil saya sudah menodongkan pistol duluan. Gitu. Bang, dari peminjam aja pertama kan pinjam mobil. Nah ini apa karena sudah ada kepercayaan lebih dahulu baru kemudian dia pinjam kedua disindikatkan. Nah ini modus ini emang udah biasa modus seperti ini. Gimana? Pertama dia minjem dulu, habis itu kan pengotor rental ada keras kepercayaan kan. Dia pinjam kedua, habis itu digelapkan. Nah ini modus seperti ini emang sering dilakukan. Seperti ini. Pertama minjem kepercayaan dulu, habis itu baru digelapkan. Ya memang beberapa kasus seperti ini yang memang seperti ini. Kasusnya memang dia sewa mobil Pertama nambah ternyata mobil sudah berpindah tangan. Iya seperti itu. Kalau dari abang sendiri udah berapa banyak sih bang yang selama ini sindikat kayak gini, perkara kayak gini, ada berapa banyak? ini gitu bang. Kita mulai dari usaha itu dari 2008. 2008. Memang kejadian penggelapan, penggadaian mobil ini sering terjadi bang, sering terjadi. Makanya kita membentuk komunitas pengusaha rental mobil agar bisa menangani kasus seperti ini bang.
Kalau usaha abang sendiri bang, ini lagi info-infonya lagi berkembang nih bang, benar-benar. Iya, saya terakhir ayah saya memvideokan pada saat tahun baru libur nasional ya. Waktu orang liburan, ayah saya senang sekali mobil rentalnya jalan semua. Jadi ayah saya videokan dan mengucapkan selamat tahun baru dan semangat tahun baru, semoga makin sukses dan makin maju. Tapi ternyata itu video terakhir ayah saya. Oke. Bang, ini almarhum sebelumnya ada rencana nggak sih bang di tahun ini ataupun umroh atau punya kembangan buat rencana? Ya. Alhamdulillah untuk keinginan ayah saya memang dari dia merantau dari Aceh sudah terkabul semua. Alhamdulillah saya ikut senang juga. Tapi ada pesan ayah saya, dia ingin tahun ini mau haji furoda. Itu ayah saya bilang, ayah takut gak ada waktu lagi, saya pengen naik haji. Itu pesan terakhir dari saya. Nah untuk haji itu udah ada omongan dari keluarga bang, nanti digantikan. Sudah. Oke, udah digantikan. Bang, mungkin tarik ke belakang lagi bang, tadi kan sudah ada pidana ini sedang diusut gitu ya. Itu terakhir itu juga tim dari Polres itu sudah membuat tim khusus gitulah semacam itu. Bagaimana sih sejauh ini pemeriksaan mungkin abang sebagai saksi gitu ya, korban itu sebagai apa bang? Saya sebagai saksi karena waktu itu saya yang merekam kejadian video tersebut. Ya kita serahkan aja ke pihak polisian. Alhamdulillah dari Polresta Tangerang juga sigap ya membantu perkara ini. Terima kasih sebelumnya. Bang, kalau harapan terakhir bang bisnis ini ada pesannya dari ayah gitu ya? Ya, pesan terakhir saya untuk semua pengusaha rental, lebih hati-hati lagi, jangan sampai kejadian ini seperti ini diulang kembali. Dan pesan terakhir dari saya, kedepankan rasa peri kemanusiaan. Jangan tolonglah orang yang sedang meminta tolong, jangan meminta apa-apa dulu. Ini orang sedang darurat ya, seperti itu. Kedepankan peri kemanusiaannya lagi. Siapa? Rizky Agam Putra, putra kedua dari Ilyas Abdurrahman, korban tewas ditembak oknum prajurit TNI AL berkaca-kaca ceritakan mimpi ayahnya di tahun ini. Ditemui di rumahnya Taman Raya Rajek, Kabupaten Tangerang, Sabtu, tanggal 4 Januari tahun 2025. Pria berusia 24 tahun itu tampak menggunakan baju berwarna hitam. Mata Rizky terlihat berkaca-kaca ceritakan mimpi ayahnya di tahun ini. Rizky menuturkan ayahnya tahun ini ingin melaksanakan haji furoda. Alhamdulillah untuk keinginan ayah saya. Memang dari ia merantau dari Aceh, sudah terkabul semua. Alhamdulillah saya ikut senang juga, kata Rizky kepada tribunnews.com. Mata Rizky lalu terlihat berkaca-kaca menahan air matanya menetes. Tapi ada pesan ayah saya, dia ingin tahun ini mau haji furoda, terangnya. Ia menuturkan sang ayah takut tak punya waktu lagi untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Itu ayah saya bilang, ayah takut nggak ada waktu lagi, ayah pengen naik haji. Itu pesan terakhir ayah saya, ungkapnya. Kemudian diungkapkannya pada pergantian tahun usahanya milik keluarganya sedang ramai-ramainya. Ayahnya mengirimkan video gembira karena capaian tersebut. Terakhir ayah saya memvideokan pada saat tahun baru, libur nasional. Waktu orang liburan, ayah saya senang sekali mobilnya. Mobil rentalnya jalan semua, ungkapnya. Tapi kata Rizky itu menjadi video terakhir yang dikirimkan ayahnya untuknya. Ayah saya videokan dan mengucapkan selamat tahun baru dan semangat tahun baru semoga makin sukses dan maju. Tapi ternyata itu video terakhir ayah saya, tuturnya. Sebelumnya aksi penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Peristiwa ini berlangsung pada dini hari dan mengakibatkan 1 orang meninggal dunia. Korban yang tewas dalam insiden tersebut berinisial IAR, berusia 48 tahun. Setelah kejadian, korban dievakuasi ke RSUD Balaraja, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang. Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa,
mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian untuk mengungkap motif dan kronologi penembakan, serta jumlah pelaku yang terlibat. Masih serangkaian penyelidikan untuk mengungkap. Setelah kejadian dan adanya laporan mengenai peristiwa penembakan, Kapolres dan Kasat Reskrim langsung terjun untuk melakukan pengecekan TKP, jelas Purbawa. Sedangkan satu korban lainnya, berinisial Rap, berusia 60 tahun, masih dalam perawatan intensif akibat luka tembak di punggung sebelah kiri. Untuk satu korban lainnya masih dalam penanganan medis karena luka tembak di bagian punggung dan juga mengenai tangan sebelah kiri, tambah Purbawa. Terkait penolakan Polsek Cinangka, kronologisnya seperti apa sih? Jadi kronologis pada saat di Polsek Cinangka, kami itu mencari polsek terdekat karena mobil kami sedang lari dari kabur pada situ lagi pengejaran juga, lagi di daerah Pantai Carita sampai Pantai Anyer. Kemudian mobil kami yang dibawa kabur itu berhenti sejenak 15-20 menit di dekat Pantai Sambolo Anyer. Nah, di situ kita mencari polsek atau polres terdekat. Lalu ternyata di dekat situ ada Polsek Cinangka. Nah, kemudian kita langsung mampir ke sana, Polsek Cinangka, untuk meminta perlindungan atau pendampingan dari Polsek Cinangka. Dari Polsek Cinangka mengira bahwa kami ini dari Lesing. Tapi langsung dibantahkan oleh ayah saya yang menjadi korban penembakan itu membantah bahwa kita itu pemilik rental langsung, dan membawa bukti-bukti kepemilikan mobil seperti BPKB, SNK, dan kunci serep pun kita sudah bawa, kita siapkan. Lalu dari Polsek Cinangka dengan berat hati menolak ajakan pendampingan dari ayah saya. Kemudian ayah saya sampai menawarkan uang kerja untuk petugas yang piket pada malam itu sebagai uang pendampingan dari ayah saya. Tapi dari petugas yang piket pada malam itu, ia menelpon Kapolsek terlebih dahulu, tapi tetap dari Kapolseknya pun tidak mengizinkan untuk pendampingan. Dan dari petugas yang piket malam itu, ia malah memberi saran kepada kami untuk mengejar atau mengambil mobil kita sendiri yang berjarak hanya 2 km dari polsek tersebut. Lalu ketika kami sudah mengejar mobil tersebut untuk segera dibawa ke Polsek Cinangka. Padahal kami sudah jelaskan bahwa mobil yang dibawa oleh pelaku yang membawa kabur mobil Brio kami itu memiliki senjata api, seperti itu. Jadi dari situ kita sudah tidak bisa untuk meminta pendampingan. Akhirnya kita melanjutkan pengejaran karena memang mobil Brio tersebut sudah jalan lagi menuju arah Cilegon. Gitu. Bang, pas ke Polsek Cinangka, abang bawa BPKB apa gimana? Sudah saya siapkan untuk BPKB, SNK, dan kunci serep. Kami ingin membuktikan, tetapi dari Polsek Cinangka sudah menolak terlebih dahulu. Jadi kita belum sempat untuk memberikan bukti kepemilikan mobil, seperti itu. Bang, abang ngomong nggak sama pihak Polsek bahwasanya abang sempat ditodongkan senjata? Sempat, karena kita awalnya sudah mengejar, sudah berkoordinasi di daerah Saketi. Kita sudah jelaskan bahwa orang tersebut yang membawa mobil kami membawa senjata api. Makanya kami itu meminta pendampingan dari Polsek, karena kami ini orang warga sipil yang tidak mempunyai alat bela diri, seperti itu. Bang, 2 orang pelaku sudah ditangkap, Bang. Salah satunya oknum TNI Angkatan Laut. Harapan keluarga apa ke pihak kepolisian, Bang? Ya, alhamdulillah untuk untuk pelaku penyewa atas nama Ajat Supriyatna, alhamdulillah sudah ditangkap oleh Polres Tangerang. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesigapannya anggota Polres Tangerang. Terima kasih banyak. Dan untuk yang pelaku penembakan yang oknum anggota TNI AL ini, segera untuk
mempublikasikan siapakah orang tersebut, karena yang saya baca di media online itu hanya ditangkap saja tapi tidak dipublikasikan siapa orangnya dan bagaimana rupanya seperti itu. Bang, penyewa pertama itu kan Ajat. Iya. Ajatnya sudah ditangkap. Mobil ngaku dari mana bang? Sewa mobil ngakunya mau kemana bang? Ya, dia itu SOP dari rental kita memang kita pertanyakan dulu untuk keperluan apa dan berapa hari untuk sewanya. Jadi dari pengakuan si Ajat ini, ia mengaku untuk menjemput mertuanya di Sukabumi dan menyewa mobil kami itu selama 3 hari. Kalau untuk Ajat sendiri itu dari mana bang? Untuk Ajat sendiri karena dia menitipkan syarat ID card kerja di taksi, kalau tidak salah di bandara ya, taksi, sebuah perusahaan taksi di bandara. Infonya kan identitas yang dikasih ke rental itu palsu gitu ya. Ini penjelasan itu. Izin, saya kurang tahu kalau untuk palsunya, tapi waktu saya cek memang keluar chip. Karena KTP elektronik kan ada chipnya, saya cek memang keluar itu saudara Ajat itu fotonya, tapi untuk identitas nama seperti tempat tanggal lahir itu memang tidak keluar kalau kita cek dari HP. Waktu biasanya kan SOP rental itu harus ada DP gitu ya. Nah itu saudara Ajat itu sempat sudah bayar DP atau langsung bayar itu? Jadi sebelumnya itu saudara Ajat ini sebelumnya sudah menyewa mobil kami, mobil Calya, selama 3 hari untuk mengantar mertuanya. Nah setelah selesai habis sewanya, dia melanjutkan sewa lagi selama 3 hari dengan menukar mobil beliau yang dibawa kabur tersebut untuk menjemput mertuanya. Bang, hari ini aktivitas rental apakah tetap berjalan seperti biasa? Untuk rental kita sudah ada tim ya, jadi bagian tim yang bekerja gitu. Bang, tadi kan ada pelaporan ke Polsek Cinangka ya bang ya? Iya. Itu kan tadi disebutkan ada penodongan itu kan. Nah itu abang dan almarhum itu kenapa sih bang masih berani bang? Apakah nurut ke pelangtang untuk mengejar kan? Udah ada penodongan itu bang. Itu pertimbangannya itu bang terus mengejar gitu bang? Ya karena kita pada saat awal pengejaran sudah ditodongkan pistol, maka kita mencari perlindungan ke polsek terdekat. Nah dari polsek itu kan kita mendapat penolakan. Iya. Ya. Habis itu abang kejar lagi kan? Iya. Nah itu kan apa itu langsung terjadi perkara itu kan penembakan itu. Iya. Itu ya pengen tahu itu pertimbangan abang dan almarhum apa sih bang? Sampai akhir terus dikejar padahal kan ini ada ancaman dari pistol itu bang. Ya kami itu sudah mengkoordinasikan oleh tim rental Indonesia untuk membantu pengejaran mobil. Jadi kita juga sudah dibantu oleh ARMI ya, Asosiasi Rental Mobil Indonesia, untuk membantu pendampingan untuk pengejaran mobil Rio tersebut. Boleh ceritain ini kan kejadian penggelapan atau upaya untuk penggelapan mobil banyak sekali. Ya. Sebelumnya itu ada berapa kali kasus yang Kalau untuk di rental memang seperti ini kasusnya, seperti ini, tapi bisa diselesaikan dengan persuasif, masih bisa dibicarakan. Tapi untuk kasus yang Rio ini, ayah saya sudah menawarkan untuk bicara dengan kepala dingin, tapi dari pihak yang membawa mobil saya sudah menodongkan pistol duluan. Gitu. Bang, dari peminjam aja pertama kan pinjam mobil. Nah ini apa karena sudah ada kepercayaan lebih dahulu baru kemudian dia pinjam kedua disindikatkan. Nah ini modus ini emang udah biasa modus seperti ini. Gimana? Pertama dia minjem dulu, habis itu kan pengotor rental ada keras kepercayaan kan. Dia pinjam kedua, habis itu digelapkan. Nah ini modus seperti ini emang sering dilakukan. modus seperti ini? Seperti ini. Pertama minjem kepercayaan dulu, habis itu baru digelapkan. Ya memang beberapa kasus seperti ini yang memang seperti ini. Kasusnya memang dia sewa mobil Pertama nambah ternyata mobil sudah berpindah tangan. Oke. Iya seperti itu.
Kalau dari abang sendiri udah berapa banyak sih bang yang selama ini sindikat kayak gini, perkara kayak gini, ada berapa banyak? Ini gitu bang. Heeh. Kita mulai dari usaha itu dari 2008. Bang. 2008. 2008 memang kejadian penggelapan, penggadaian mobil ini sering terjadi bang, sering terjadi. Makanya kita membentuk komunitas pengusaha rental mobil agar bisa menangani kasus seperti ini bang. Kalau usaha abang sendiri bang, ini lagi infonya lagi berkembang nih bang, benar bang? Iya, saya terakhir ayah saya memvideokan pada saat tahun baru libur nasional ya. Waktu orang liburan, ayah saya senang sekali mobil rentalnya jalan semua. Jadi ayah saya videokan dan mengucapkan selamat tahun baru dan semangat tahun baru, semoga makin sukses dan makin maju. Tapi ternyata itu video terakhir ayah saya. Oke. Bang, ini almarhum sebelumnya ada rencana nggak sih bang di tahun ini ataupun umroh atau punya kembangan buat rencana? Ya. Alhamdulillah untuk keinginan ayah saya memang dari dia merantau dari Aceh sudah terkabul semua. Alhamdulillah saya ikut senang juga. Tapi ada pesan ayah saya, dia ingin tahun ini mau haji furoda. Itu ayah saya bilang, saya takut nggak ada waktu lagi, saya pengen naik haji. Itu pesan terakhir dari saya. Nah untuk haji itu udah ada omongan dari keluarga bang, nanti digantikan? Sudah. Oke, udah digantikan. Bang, mungkin tarik ke belakang lagi bang, tadi kan sudah ada peristiwa pidana ini sedang diusut gitu ya. Itu terakhir itu juga tim dari Polres itu sudah membuat tim khusus gitu lah, semacam itu. Bagaimana sih sejauh ini pemeriksaan mungkin abang sebagai saksi gitu ya, korban itu seperti apa bang? Saya sebagai saksi karena waktu itu saya yang merekam kejadian video tersebut. Ya kita serahkan aja ke pihak polisian. Alhamdulillah dari Polresta Tangerang juga sigap ya membantu perkara ini. Terima kasih sebelumnya. Bang, kalau harapan terakhir bang, bisnis ini ada pesannya dari ayah gitu ya? Ya, pesan terakhir saya untuk semua pengusaha rental, lebih hati-hati lagi, jangan sampai kejadian ini seperti ini diulang kembali. Dan pesan terakhir dari saya, kedepankan rasa peri kemanusiaan. Jangan tolonglah orang yang sedang meminta tolong, jangan meminta apa-apa dulu. Ini orang sedang darurat ya, seperti itu. Kedepankan peri kemanusiaannya lagi. Siapa? Terima kasih. Rizky Agam Putra, putra kedua dari Ilyas Abdurrahman, korban tewas ditembak oknum prajurit TNI AL berkaca-kaca ceritakan mimpi ayahnya di tahun ini. Ditemui di rumahnya Taman Raya Rajek, Kabupaten Tangerang, Sabtu, tanggal 4 Januari tahun 2025. Pria berusia 24 tahun itu tampak menggunakan baju berwarna hitam. Mata Rizky terlihat berkaca-kaca ceritakan mimpi ayahnya di tahun ini. Rizky menuturkan ayahnya tahun ini ingin melaksanakan haji furoda. Alhamdulillah untuk keinginan ayah saya. Memang dari ia merantau dari Aceh, sudah terkabul semua. Alhamdulillah saya ikut senang juga, kata Rizky kepada tribunnews.com. Mata Rizky lalu terlihat berkaca-kaca menahan air matanya menetes. Tapi ada pesan ayah saya, dia ingin tahun ini mau haji furoda, terangnya. Ia menuturkan sang ayah takut tak punya waktu lagi untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Itu ayah saya bilang, ayah takut nggak ada waktu lagi, ayah pengen naik haji. Itu pesan terakhir ayah saya, ungkapnya. Kemudian diungkapkannya pada pergantian tahun usahanya milik keluarganya sedang ramai-ramainya. Ayahnya mengirimkan video gembira karena capaian tersebut. Terakhir ayah saya memvideokan pada saat tahun baru, libur nasional. Waktu orang liburan, ayah saya senang sekali mobilnya. Mobil rentalnya jalan semua, ungkapnya. Tapi kata Rizky itu menjadi video terakhir yang dikirimkan ayahnya untuknya. Ayah saya videokan dan mengucapkan selamat tahun baru dan semangat tahun baru semoga makin sukses dan maju. Tapi ternyata itu video terakhir ayah saya, tuturnya. Sebelumnya aksi penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti,
Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Peristiwa ini berlangsung pada dini hari dan mengakibatkan 1 orang meninggal dunia. Korban yang tewas dalam insiden tersebut berinisial IAR, berusia 48 tahun. Setelah kejadian, korban dievakuasi ke RSUD Balaraja, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang. Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian untuk mengungkap motif dan kronologi penembakan, serta jumlah pelaku yang terlibat. Masih serangkaian penyelidikan untuk mengungkap. Setelah kejadian dan adanya laporan mengenai peristiwa penembakan, Kapolres dan Kasat Reskrim langsung terjun untuk melakukan pengecekan TKP, jelas Purbawa. Sedangkan 1 korban lainnya, berinisial Rap, berusia 60 tahun, masih dalam perawatan intensif akibat luka tembak di punggung sebelah kiri. Untuk 1 korban lainnya masih dalam penanganan medis karena luka tembak di bagian punggung dan juga mengenai tangan sebelah kiri, tambah Purbawa. Terkait penolakan Polsek Cinangka, kronologisnya seperti apa sih? Jadi kronologis pada saat di Polsek Cinangka, kami itu mencari polsek terdekat karena mobil kami sedang lari dari kabur pada situ lagi pengejaran juga, lagi di daerah Pantai Carita sampai Pantai Anyer. Kemudian mobil kami yang dibawa kabur itu berhenti sejenak 15-20 menit di dekat Pantai Sambolo Anyer. Nah, di situ kita mencari polsek atau polres terdekat. Lalu ternyata di dekat situ ada Polsek Cinangka. Nah, kemudian kita langsung mampir ke sana, Polsek Cinangka, untuk meminta perlindungan atau pendampingan dari Polsek Cinangka. Dari Polsek Cinangka mengira bahwa kami ini dari Lesing. Tapi langsung dibantahkan oleh ayah saya yang menjadi korban penembakan itu membantah bahwa kita itu pemilik rental langsung, dan membawa bukti-bukti kepemilikan mobil seperti BPKB, SNK, dan kunci serep pun kita sudah bawa, kita siapkan. Lalu dari Polsek Cinangka dengan berat hati menolak ajakan pendampingan dari ayah saya. Kemudian ayah saya sampai menawarkan uang kerja untuk petugas yang piket pada malam itu sebagai uang pendampingan dari ayah saya. Tapi dari petugas yang piket pada malam itu, ia menelpon Kapolsek terlebih dahulu, tapi tetap dari Kapolseknya pun tidak mengizinkan untuk pendampingan. Dan dari petugas yang piket malam itu, ia malah memberi saran kepada kami untuk mengejar atau mengambil mobil kita sendiri yang berjarak hanya 2 km dari polsek tersebut. Lalu ketika kami sudah mengejar mobil tersebut untuk segera dibawa ke Polsek Cinangka. Padahal kami sudah jelaskan bahwa mobil yang dibawa oleh pelaku yang membawa kabur mobil Brio kami itu memiliki senjata api, seperti itu. Jadi dari situ kita sudah tidak bisa untuk meminta pendampingan. Akhirnya kita melanjutkan pengejaran karena memang mobil Brio tersebut sudah jalan lagi menuju arah Cilegon, seperti itu. Bang, pas ke Polsek Cinangka, abang bawa BPKB apa gimana? Sudah saya siapkan untuk BPKB, SNK, dan kunci serep. Kami ingin membuktikan, tetapi dari Polsek Cinangka sudah menolak terlebih dahulu. Jadi kita belum sempat untuk memberikan bukti kepemilikan mobil, seperti itu. Bang, abang ngomong nggak sama pihak Polsek bahwasanya abang sempat ditodongkan senjata? Sempat, karena kita awalnya sudah mengejar, sudah berkoordinasi langsung di daerah Saketi. Kita sudah jelaskan bahwa orang tersebut yang membawa mobil kami membawa senjata api. Makanya kami itu meminta pendampingan dari Polsek, karena kami ini warga sipil yang tidak mempunyai alat bela diri, seperti itu. Bang, 2 orang pelaku sudah ditangkap, Bang. Salah satunya oknum TNI Angkatan Laut. Harapan keluarga apa ke pihak kepolisian, Bang?
Ya, alhamdulillah untuk untuk pelaku penyewa atas nama Ajat Supriyatna, alhamdulillah sudah ditangkap oleh Polres Tangerang. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesigapannya anggota Polres Tangerang. Terima kasih banyak. Dan untuk yang pelaku penembakan yang oknum anggota TNI AL ini, segera untuk mempublikasikan siapakah orang tersebut, karena yang saya baca di media online itu hanya ditangkap saja tapi tidak dipublikasikan siapa orangnya dan bagaimana rupanya seperti itu. Bang, penyewa pertama itu kan Ajat. Iya. Ajatnya sudah ditangkap. Mobil ngaku dari mana, Bang? Sewa mobil, ngakunya mau kemana, Bang? Ya, dia itu SOP dari rental kita memang kita pertanyakan dulu untuk keperluan apa dan berapa hari untuk sewanya. Jadi dari pengakuan si Ajat ini, ia mengaku untuk menjemput mertuanya di Sukabumi dan menyewa mobil kami itu selama 3 hari. Kalau untuk Ajat sendiri itu dari mana, Bang? Untuk Ajat sendiri karena dia menitipkan syarat ID card kerja di taksi, kalau tidak salah di bandara ya, taksi, sebuah perusahaan taksi di bandara. Infonya kan identitas yang dikasih ke rental itu palsu gitu ya. Ini penjelasan itu. Izin, saya kurang tahu kalau untuk palsunya, tapi waktu saya cek memang keluar chip. Karena KTP elektronik kan ada chipnya, saya cek memang keluar itu saudara Ajat itu fotonya, tapi untuk identitas nama seperti tempat tanggal lahir itu memang tidak keluar kalau kita cek dari HP. Ya. Waktu biasanya kan SOP rental itu harus ada DP gitu ya. Nah itu saudara Ajat itu sempat sudah bayar DP atau langsung bayar itu? Jadi sebelumnya itu saudara Ajat ini sebelumnya sudah menyewa mobil kami, mobil Calya, selama 3 hari untuk mengantar mertuanya. Nah, setelah selesai habis sewanya, dia melanjutkan sewa lagi selama 3 hari dengan menukar mobil beliau yang dibawa kabur tersebut untuk menjemput mertuanya. Bang, hari ini aktivitas rental apakah tetap berjalan seperti biasa? Untuk rental kita sudah ada tim ya, jadi bagian tim yang bekerja gitu. Bang, tadi kan ada pelaporan ke Polsek Cinangka ya, Bang ya. Iya. Itu kan tadi disebutkan ada penodongan itu kan. Nah itu abang dan almarhum itu kenapa sih Bang masih berani Bang? Apakah nurut kepelang tanggung untuk mengejar kan udah ada penodongan itu Bang? Itu pertimbangannya itu Bang terus mengejar gitu Bang? Ya, karena kita pada saat awal pengejaran sudah ditodongkan pistol, maka kita mencari perlindungan ke polsek terdekat. Nah dari polsek itu kan kita mendapat penolakan. Iya. Ya. Habis itu abang kejar lagi kan? Iya. Nah itu kan apa itu langsung terjadi perkara itu kan penembakan itu. Iya. Itu ya pengen tahu itu pertimbangan abang dan almarhum apa sih Bang? Sampai akhir terus dikejar padahal kan ini ada ancaman dari pistol itu Bang. Ya, kami itu sudah mengkoordinasikan oleh tim rental Indonesia untuk membantu pengejaran mobil. Jadi kita juga sudah dibantu oleh ARMI ya, Asosiasi Rental Mobil Indonesia, untuk membantu pendampingan untuk pengejaran mobil Brio tersebut. Cerita ini kan kejadian penggelapan atau upaya untuk mengenai mobil banyak sekali. Ya. Sebelumnya itu ada berapa kali kasusnya dari yang Kalau untuk di rental memang seperti ini kasusnya, seperti ini, tapi bisa diselesaikan dengan persuasif, masih bisa dibicarakan. Tapi untuk kasus yang Brio ini, ayah saya sudah menawarkan untuk bicara dengan kepala dingin, tapi dari pihak yang membawa mobil saya sudah menodongkan pistol duluan. Gitu. Bang, dari peminjam aja pertama kan pinjam mobil. Nah ini apa karena sudah ada kepercayaan lebih dahulu baru kemudian dia pinjam kedua disindikatkan. Nah ini modus ini emang udah biasa modus seperti ini. Gimana? Pertama dia minjem dulu, habis itu kan pengotor rental ada rasa kepercayaan kan. Dia pinjam kedua, habis itu digelapkan. Nah ini modus seperti ini emang sering dilakukan. modus seperti ini? Seperti ini. Pertama minjem kepercayaan dulu, habis itu baru digelapkan. Ya memang beberapa kasus seperti ini yang memang seperti ini.
kasusnya memang dia sewa mobil pertama. nambah ternyata mobil sudah berpindah tangan. Iya seperti itu. Kalau dari abang sendiri udah berapa banyak sih bang yang selama ini sindikat kayak gini, perkara kayak gini, ada berapa banyak? Ini gitu bang. Kita mulai dari usaha itu dari 2008. 2008. Memang kejadian penggelapan, penggadaian mobil ini sering terjadi bang, sering terjadi. Makanya kita membentuk komunitas pengusaha rental mobil agar bisa menangani kasus seperti ini bang. Kalau usaha abang sendiri bang, ini lagi infonya lagi berkembang nih bang, benar bang? Iya, saya terakhir ayah saya memvideokan pada saat tahun baru libur nasional ya. Waktu orang liburan, ayah saya senang sekali mobil rentalnya jalan semua. Jadi ayah saya videokan dan mengucapkan selamat tahun baru dan semangat tahun baru, semoga makin sukses dan makin maju. Tapi ternyata itu video terakhir ayah saya. Oke. Bang, ini almarhum sebelumnya ada rencana nggak sih bang di tahun ini ataupun umroh atau punya kembangan buat rencana? Ya. Alhamdulillah untuk keinginan ayah saya memang dari dia merantau dari Aceh sudah terkabul semua. Alhamdulillah saya ikut senang juga. Tapi ada pesan ayah saya, dia ingin tahun ini mau haji furoda. Itu ayah saya bilang, ayah takut gak ada waktu lagi, ayah pengen naik haji. Itu pesan terakhir dari saya. Nah untuk haji itu udah ada omongan dari keluarga bang, nanti digantikan? Sudah. Oke, udah digantikan. Bang, mungkin tarik ke belakang lagi bang, tadi kan sudah pidana ini sedang diusut juga ya. Itu terakhir itu juga tim dari Polres itu sudah membuat tim khusus gitulah semacam itu. Bagaimana sih sejauh ini pemeriksaan mungkin abang sebagai saksi gitu ya, korban itu seperti apa bang? Saya sebagai saksi karena waktu itu saya yang merekam kejadian video tersebut. Ya kita serahkan aja ke pihak polisian. Alhamdulillah dari Polresta Tangerang juga sigap ya membantu perkara ini. Terima kasih sebelumnya. Bang, kalau harapan terakhir bang bisnis ini ada pesannya dari ayah gitu ya? Ya, pesan terakhir saya untuk semua pengusaha rental, lebih hati-hati lagi, jangan sampai kejadian ini seperti ini diulang kembali. Dan pesan terakhir dari saya, kedepankan rasa peri kemanusiaan. Jangan tolonglah orang yang sedang meminta tolong, jangan meminta apa-apa dulu. Ini orang sedang darurat ya, seperti itu. Kedepankan peri kemanusiaannya lagi. Siapa? Rizky Agam Putra, putra kedua dari Ilyas Abdurrahman, korban tewas ditembak oknum prajurit TNI AL berkaca-kaca ceritakan mimpi ayahnya di tahun ini. Ditemui di rumahnya Taman Raya Rajek, Kabupaten Tangerang, Sabtu, tanggal 4 Januari tahun 2025. Pria berusia 24 tahun itu tampak menggunakan baju berwarna hitam. Mata Rizky terlihat berkaca-kaca ceritakan mimpi ayahnya di tahun ini. Rizky menuturkan ayahnya tahun ini ingin melaksanakan haji furoda. Alhamdulillah untuk keinginan ayah saya, memang dari ia merantau dari Aceh, sudah terkabul semua. Alhamdulillah saya ikut senang juga, kata Rizky kepada tribunnews.com. Mata Rizky lalu terlihat berkaca-kaca menahan air matanya menetes. Tapi ada pesan ayah saya, dia ingin tahun ini mau haji furoda, terangnya. Ia menuturkan sang ayah takut tak punya waktu lagi untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Itu ayah saya bilang, ayah takut nggak ada waktu lagi, ayah pengen naik haji. Itu pesan terakhir ayah saya, ungkapnya. Kemudian diungkapkannya pada pergantian tahun usahanya milik keluarganya sedang ramai-ramainya. Ayahnya mengirimkan video gembira karena capaian tersebut. Terakhir ayah saya memvideokan pada saat tahun baru, libur nasional. Waktu orang liburan, ayah saya senang sekali mobilnya, mobil rentalnya jalan semua, ungkapnya. Tapi kata Rizky itu menjadi video terakhir yang dikirimkan ayahnya untuknya. Ayah saya videokan dan mengucapkan selamat tahun baru dan semangat tahun baru semoga makin sukses dan maju.
Tapi ternyata itu video terakhir ayah saya, tuturnya. Sebelumnya, aksi penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Peristiwa ini berlangsung pada dini hari dan mengakibatkan 1 orang meninggal dunia. Korban yang tewas dalam insiden tersebut berinisial IAR, berusia 48 tahun. Setelah kejadian, korban dievakuasi ke RSUD Balaraja, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang. Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian untuk mengungkap motif dan kronologi penembakan, serta jumlah pelaku yang terlibat. Masih serangkaian penyelidikan untuk mengungkap. Setelah kejadian dan adanya laporan mengenai peristiwa penembakan, Kapolres dan Kasat Reskrim langsung terjun untuk melakukan pengecekan TKP, jelas Purbawa. Sedangkan 1 korban lainnya, berinisial Rap, berusia 60 tahun, masih dalam perawatan intensif akibat luka tembak di punggung sebelah kiri. Untuk 1 korban lainnya masih dalam penanganan medis karena luka tembak di bagian punggung dan juga mengenai tangan sebelah kiri, tambah Purbawa. Terkait penolakan Polsek Cinangka, kronologisnya seperti apa sih? Jadi kronologis pada saat di Polsek Cinangka, kami itu mencari polsek terdekat karena mobil kami sedang lari dari kabur pada situ lagi pengejaran juga, lagi di daerah Pantai Carita sampai Pantai Anyer. Kemudian mobil kami yang dibawa kabur itu berhenti sejenak 15-20 menit di dekat Pantai Sambolo Anyer. Nah, di situ kita mencari polsek atau polres terdekat. Lalu ternyata di dekat situ ada Polsek Cinangka. Nah, kemudian kita langsung mampir ke sana, Polsek Cinangka, untuk meminta perlindungan atau pendampingan dari Polsek Cinangka. Dari Polsek Cinangka mengira bahwa kami ini dari Lesing. Tapi langsung dibantahkan oleh ayah saya yang menjadi korban penembakan itu membantah bahwa kita itu pemilik rental langsung, dan membawa bukti-bukti kepemilikan mobil seperti BPKB, SNK, dan kunci serep pun kita sudah bawa, kita siapkan. Lalu dari Polsek Cinangka dengan berat hati menolak ajakan pendampingan dari ayah saya. Kemudian ayah saya sampai menawarkan uang kerja untuk petugas yang piket pada malam itu sebagai uang pendampingan dari ayah saya. Tapi dari petugas yang piket pada malam itu, ia menelpon Kapolsek terlebih dahulu, tapi tetap dari Kapolseknya pun tidak mengizinkan untuk pendampingan. Dan dari petugas yang piket malam itu, ia malah memberi saran kepada kami untuk mengejar atau mengambil mobil kita sendiri yang berjarak hanya 2 km dari polsek tersebut. Lalu ketika kami sudah mengejar mobil tersebut untuk segera dibawa ke Polsek Cinangka. Padahal kami sudah jelaskan bahwa mobil yang dibawa oleh pelaku yang membawa kabur mobil Brio kami itu memiliki senjata api, seperti itu. Jadi dari situ kita sudah tidak bisa untuk meminta pendampingan. Akhirnya kita melanjutkan pengejaran karena memang mobil Brio tersebut sudah jalan lagi menuju arah Cilegon. Gitu. Bang, pas ke Polsek Cinangka, abang bawa BPKB apa gimana? Sudah saya siapkan untuk BPKB, SNK, dan kunci serep. Kami ingin membuktikan, tetapi dari Polsek Cinangka sudah menolak terlebih dahulu. Jadi kita belum sempat untuk memberikan bukti kepemilikan mobil, seperti itu. Bang, abang ngomong nggak sama pihak Polsek bahwasanya abang sempat ditodongkan senjata? Sempat, karena kita awalnya sudah mengejar, sudah berkoordinasi langsung di daerah Saketi. Kita sudah jelaskan bahwa orang tersebut yang membawa mobil kami
membawa senjata api. Makanya kami itu meminta penampingan dari Polsek karena kami ini orang warga sipil yang tidak mempunyai alat bela diri seperti itu. Bang, 2 orang pelaku sudah ditangkap bang, salah satunya oknum TNI Angkatan Laut. Harapan keluarga apa ke pihak kepolisian bang? Ya, alhamdulillah untuk pelaku ya, untuk pelaku penyewa atas nama Ajat Supriyatna, alhamdulillah sudah ditangkap oleh Polres Tangerang. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesigapannya anggota Polres Tangerang. Terima kasih banyak. Dan untuk yang pelaku penembakan yang oknum anggota TNI AL ini segera untuk mempublikasikan siapakah orang tersebut, karena yang saya baca di media online itu hanya ditangkap saja tapi tidak dipublikasikan siapa orangnya dan bagaimana rupanya seperti itu. Bang, penyewa pertama itu kan Ajat. Iya. Ajatnya sudah ditangkap. Mobil ngaku dari mana bang? Sewa mobil, ngakunya mau kemana bang? Ya, dia itu SOP dari rental kita memang kita pertanyakan dulu untuk keperluan apa dan berapa hari untuk sewanya. Jadi dari pengakuan si Ajat ini, ia mengaku untuk menjemput mertuanya di Sukabumi dan menyewa mobil kami itu selama 3 hari. Kalau untuk Ajat sendiri itu dari mana bang? Untuk Ajat sendiri karena dia menitipkan syarat ID card kerja di taksi, kalau tidak salah di bandara ya, taksi, sebuah perusahaan taksi di bandara. Infonya kan identitas yang dikasih ke rental itu palsu gitu ya. Ini penjelasan itu. Izin, saya kurang tahu kalau untuk palsunya, tapi waktu saya cek memang keluar chip. Karena KTP elektronik kan ada chipnya, saya cek memang keluar itu saudara Ajat itu fotonya, tapi untuk identitas nama seperti tempat tanggal lahir itu memang tidak keluar kalau kita cek dari HP. Waktu biasanya kan SOP rental itu harus ada DP gitu ya. Nah itu saudara Ajat itu sempat sudah bayar DP atau langsung bayar gitu? Jadi sebelumnya itu saudara Ajat ini sebelumnya sudah menyewa mobil kami, mobil Calya selama 3 hari untuk mengantar mertuanya. Nah setelah selesai habis sewanya, dia melanjutkan sewa lagi selama 3 hari dengan menukar mobil beliau yang dibawa kabur tersebut untuk menjemput mertuanya. Bang, hari ini aktivitas rental apakah tetap berjalan seperti biasa? Untuk rental kita sudah ada tim ya, jadi bagian tim yang bekerja. Bang, tadi kan ada pelaporan ke Polsek Cinangka ya bang ya? Iya. Itu kan tadi disebutkan ada penodongan itu kan. Nah itu abang dan almarhum itu kenapa sih bang masih berani bang? Apakah nurut kepelang tanggung untuk mengejar kan? Udah ada penodongan itu bang. Itu pertimbangannya itu bang terus mengejar gitu bang? Ya, karena kita pada saat awal pengejaran sudah ditodongkan pistol, maka kita mencari perlindungan ke polsek terdekat. Nah dari polsek itu kan kita mendapat penolakan. Iya. Ya. Habis itu abang kejar lagi kan? Iya. Nah itu kan apa itu langsung terjadi perkara itu kan penembakan itu. Iya. Itu ya pengen tahu itu pertimbangan abang dan almarhum apa sih bang? Sampai akhirnya terus dikejar padahal kan ini ada ancaman dari pistol itu bang. Ya, kami itu sudah mengkoordinasikan oleh tim rental Indonesia untuk membantu pengejaran mobil. Jadi kita juga sudah dibantu oleh ARMI ya, Asosiasi Rental Mobil Indonesia, untuk membantu pendampingan untuk pengejaran mobil Rio tersebut. Boleh ceritain ini kan kejadian penggelapan atau upaya untuk mengenai mobil banyak sekali. Ya. Sebelumnya itu ada berapa kali kasus yang Kalau untuk di rental memang seperti ini kasusnya, seperti ini, tapi bisa diselesaikan dengan persuasif, masih bisa dibicarakan. Tapi untuk kasus yang Rio ini, ayah saya sudah menawarkan untuk bicara dengan kepala dingin, tapi dari pihak yang membawa mobil saya sudah menodongkan pistol duluan. Gitu. Bang, dari peminjam aja pertama kan pinjam mobil. Nah ini apa karena sudah ada kepercayaan lebih dahulu baru kemudian dia pinjam kedua disindikatkan. Nah ini modus ini emang udah
biasa modus seperti ini? Gimana? Pertama dia minjem dulu, habis itu kan pengotor rental ada keras kepercayaan kan, dia pinjam kedua, habis itu digelapkan. Nah ini modus seperti ini emang sering dilakukan. Modus seperti ini. Seperti ini, pertama minjem kepercayaan dulu, habis itu baru digelapkan. Ya memang beberapa kasus seperti ini yang memang seperti ini. Kasusnya memang dia sewa mobil, Pertama nambah, ternyata mobil sudah berpindah tangan. Iya, seperti itu. kalau dari abang sendiri udah berapa banyak sih bang yang selama ini sindikat kayak gini, perkara kayak gini, ada berapa banyak? Ini gitu bang. Kita mulai dari usaha itu dari 2008. 2008. Memang kejadian penggelapan, penggadaian mobil ini sering terjadi bang, sering terjadi. Makanya kita membentuk komunitas pengusaha rental mobil agar bisa menangani kasus seperti ini bang. Kalau usaha abang sendiri bang, ini lagi infonya lagi berkembang nih bang, benar? Iya, saya terakhir ayah saya memvideokan pada saat tahun baru, libur nasional ya. Waktu orang liburan, ayah saya senang sekali mobil rentalnya jalan semua. Jadi ayah saya videokan dan mengucapkan selamat tahun baru dan semangat tahun baru, semoga makin sukses dan makin maju. Tapi ternyata itu video terakhir ayah saya. Oke. Bang, ini almarhum sebelumnya ada rencana nggak sih bang di tahun ini ataupun umroh atau punya kembangan buat rencana? Ya. Alhamdulillah untuk keinginan ayah saya memang dari dia merantau dari Aceh sudah terkabul semua. Alhamdulillah saya ikut senang juga. Tapi ada pesan ayah saya, dia ingin tahun ini mau haji furoda. Itu ayah saya bilang, saya takut gak ada waktu lagi, saya pengen naik haji. Itu pesan terakhir dari saya. Nah untuk haji itu udah ada omongan dari keluarga bang, nanti digantikan? Sudah. Oke, udah digantikan. Bang, mungkin tarik ke belakang lagi bang, tadi kan sudah ada pidana ini sedang diusut gitu ya. Itu terakhir itu juga tim dari Polres itu sudah membuat tim khusus gitulah semacam itu. Bagaimana sih sejauh ini pemeriksaan mungkin abang sebagai saksi gitu ya, korban itu seperti apa bang? Saya sebagai saksi karena waktu itu saya yang merekam kejadian video tersebut. Ya kita serahkan aja ke pihak polisian. Alhamdulillah dari Polresta Tangerang juga sigap ya membantu perkara ini. Terima kasih sebelumnya. Bang, kalau harapan terakhir bang, bisnis ini ada pesannya dari ayah gitu ya? Ya, pesan terakhir saya untuk semua pengusaha rental, lebih hati-hati lagi, jangan sampai kejadian ini seperti ini diulang kembali. Dan pesan terakhir dari saya, kedepankan rasa peri kemanusiaan. Jangan tolonglah orang yang sedang meminta tolong, jangan meminta apa-apa dulu. Ini orang sedang darurat ya, seperti itu. Kedepankan peri kemanusiaannya lagi. Siapa? Rizky Agam Putra, putra kedua dari Ilyas Abdurrahman, korban tewas ditembak oknum prajurit TNI AL berkaca-kaca ceritakan mimpi ayahnya di tahun ini. Ditemui di rumahnya Taman Raya Rajek, Kabupaten Tangerang, Sabtu, tanggal 4 Januari tahun 2025. Pria berusia 24 tahun itu tampak menggunakan baju berwarna hitam. Mata Rizky terlihat berkaca-kaca ceritakan mimpi ayahnya di tahun ini. Rizky menuturkan ayahnya tahun ini ingin melaksanakan haji furoda. Alhamdulillah untuk keinginan ayah saya. Memang dari ia merantau dari Aceh, sudah terkabul semua. Alhamdulillah saya ikut senang juga, kata Rizky kepada tribunnews.com. Mata Rizky lalu terlihat berkaca-kaca menahan air matanya menetes. Tapi ada pesan ayah saya, dia ingin tahun ini mau haji furoda, terangnya. Ia menuturkan sang ayah takut tak punya waktu lagi untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Itu ayah saya bilang, ayah takut nggak ada waktu lagi, ayah pengen naik haji. Itu pesan terakhir ayah saya, ungkapnya. Kemudian diungkapkannya pada pergantian tahun usahanya milik keluarganya sedang ramai-ramainya. Ayahnya mengirimkan video gembira karena capaian tersebut.
Terakhir ayah saya memvideokan pada saat tahun baru, libur nasional. Waktu orang liburan, ayah saya senang sekali mobilnya. Mobil rentalnya jalan semua, ungkapnya. Tapi kata Rizky itu menjadi video terakhir yang dikirimkan ayahnya untuknya. Ayah saya videokan dan mengucapkan selamat tahun baru dan semangat tahun baru semoga makin sukses dan maju. Tapi ternyata itu video terakhir ayah saya, tuturnya. Sebelumnya aksi penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Peristiwa ini berlangsung pada dini hari dan mengakibatkan 1 orang meninggal dunia. Korban yang tewas dalam insiden tersebut berinisial IAR, berusia 48 tahun. Setelah kejadian, korban dievakuasi ke RSUD Balaraja, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang. Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian untuk mengungkap motif dan kronologi penembakan, serta jumlah pelaku yang terlibat. Masih serangkaian penyelidikan untuk mengungkap. Setelah kejadian dan adanya laporan mengenai peristiwa penembakan, Kapolres dan Kasat Reskrim langsung terjun untuk melakukan pengecekan TKP, jelas Purbawa. Sedangkan 1 korban lainnya, berinisial Rap, berusia 60 tahun, masih dalam perawatan intensif akibat luka tembak di punggung sebelah kiri. Untuk 1 korban lainnya masih dalam penanganan medis karena luka tembak di bagian punggung dan juga mengenai tangan sebelah kiri, tambah Purbawa. Terkait penolakan Polsek Cinangka, kronologisnya seperti apa sih? Jadi kronologis pada saat di Polsek Cinangka, kami itu mencari polsek terdekat karena mobil kami sedang lari dari kabur pada situ lagi pengajaran juga, lagi di daerah Pantai Carita sampai Pantai Anyer. Kemudian mobil kami yang dibawa kabur itu berhenti sejenak 15-20 menit di dekat Pantai Sambolo Anyer. Nah di situ kita mencari polsek atau polres terdekat. Lalu ternyata di dekat situ ada Polsek Cinangka. Nah, kemudian kita langsung mampir ke sana, Polsek Cinangka, untuk meminta perlindungan atau pendampingan dari Polsek Cinangka. Dari Polsek Cinangka, mengira bahwa kami ini dari Lesi. Tapi langsung dibantahkan oleh ayah saya yang menjadi korban penembakan itu membantah bahwa kita itu pemilik rental langsung dan membawa bukti-bukti kepemilikan mobil seperti BPKB, SNK dan kunci serep pun kita sudah bawa, kita siapkan. Lalu dari Polsek Cinangka dengan berat hati menolak ajakan pendampingan dari ayah saya. Kemudian ayah saya sampai menawarkan uang kerja untuk petugas yang piket pada malam itu sebagai uang pendampingan dari ayah saya. Tapi dari petugas yang piket pada malam itu, ia menelpon Kapolsek terlebih dahulu, tapi tetap dari Kapolseknya pun tidak mengizinkan untuk pendampingan. Dan dari petugas yang piket malam itu, ia malah memberi saran kepada kami untuk mengejar atau mengambil mobil kita sendiri yang berjarak hanya 2 km dari polsek tersebut. Lalu ketika kami sudah mengejar mobil tersebut untuk segera dibawa ke Polsek Cinangka. Padahal kami sudah jelaskan bahwa mobil yang dibawa oleh pelaku yang membawa kabur mobil Brio kami itu memiliki senjata api seperti itu. Jadi dari situ kita sudah tidak bisa untuk meminta pendampingan. Akhirnya kita melanjutkan pengejaran karena memang mobil Brio tersebut sudah jalan lagi menuju arah Cilegon. Gitu. Bang, pas ke Polsek Cinangka, abang bawa BPKB apa gimana? Sudah saya siapkan untuk BPKB, SNK dan kunci serep. Kami ingin membuktikan, tetapi dari Polsek Cinangka sudah menolak terlebih dahulu. Jadi kita belum sempat untuk memberikan bukti kepemilikan mobil seperti itu.
Bang, abang ngomong nggak sama pihak polsek bahwasanya abang sempat ditodongkan senjata? Sempat karena kita awalnya sudah mengejar, sudah berkoordinasi di daerah Saketi. Kita sudah jelaskan bahwa orang tersebut yang membawa mobil kami membawa senjata api, makanya kami itu meminta penampingan dari polsek karena kami ini orang warga sipil yang tidak mempunyai alat bela diri seperti itu. Bang, 2 orang pelaku sudah ditangkap bang, salah satunya oknum TNI Angkatan Laut. Harapan keluarga apa ke pihak kepolisian bang? Ya, alhamdulillah untuk untuk pelaku penyewa atas nama Ajat Supriyatna, alhamdulillah sudah ditangkap oleh Polres Tangerang. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesigapannya anggota Polres Tangerang. Terima kasih banyak. Dan untuk yang pelaku penembakan yang oknum anggota TNI AL ini segera untuk mempublikasikan siapakah orang tersebut, karena yang saya baca di media online itu hanya ditangkap saja tapi tidak dipublikasikan siapa orangnya dan bagaimana rupanya seperti itu. Bang, penyewa pertama itu kan Ajat. Iya. Ajatnya sudah ditangkap. Mobil ngaku dari mana bang? Sewa mobil ngakunya mau kemana bang? Ya, dia itu SOP dari rental kita memang kita pertanyakan dulu untuk keperluan apa dan berapa hari untuk sewanya. Jadi dari pengakuan si Ajat ini, ia mengaku untuk menjemput mertuanya di Sukabumi dan menyewa mobil kami itu selama 3 hari. Kalau untuk Ajat sendiri itu dari mana bang? Untuk Ajat sendiri karena dia menitipkan syarat ID card kerja di taksi, kalau tidak salah di bandara ya, taksi, sebuah perusahaan taksi di bandara. Infonya kan identitas yang dikasih ke rental udah palsu gitu ya. Ini penjelasan itu. Izin, saya kurang tahu kalau untuk palsunya, tapi waktu saya cek memang keluar chip, karena KTP elektronik kan ada chipnya. Iya. Saya cek memang keluar itu saudara Ajat itu fotonya, tapi untuk identitas nama seperti tempat tanggal lahir itu memang tidak keluar kalau kita cek dari HP ya. Waktu biasanya kan SOP rental itu harus ada DP gitu ya. Nah itu saudara Ajat itu sempat sudah bayar DP atau langsung bayar itu? Jadi sebelumnya itu saudara Ajat ini sebelumnya sudah menyewa mobil kami, mobil Calya, selama 3 hari untuk mengantar mertuanya. Nah setelah selesai habis sewanya, dia melanjutkan sewa lagi selama 3 hari dengan menukar mobil beliau yang dibawa kabur tersebut untuk menjemput mertuanya. Bang, hari ini aktivitas rental apakah tetap berjalan seperti biasa? Untuk rental kita sudah ada tim ya, jadi bagian tim yang bekerja gitu. Bang, tadi kan ada pelaporan ke Polsek Cinangka ya bang ya? Iya. Kan itu kan tadi disebutkan ada penodongan itu kan. Nah itu abang dan almarhum itu kenapa sih bang masih berani bang? Apakah nurut ke pelang tanggung untuk mengejar, kan udah ada penodongan itu bang? Itu pertimbangannya itu bang terus mengejar gitu bang? Ya, karena kita pada saat awal pengejaran sudah ditodongkan pistol, maka kita mencari perlindungan ke polsek terdekat. Nah dari polsek itu kan kita mendapat penolakan. Iya. Ya. Habis itu abang kejar lagi kan? Iya. Nah itu kan apa itu langsung terjadi perkara itu kan, penembakan itu. Iya. Itu ya pengen tahu itu pertimbangan abang dan almarhum apa sih bang? Sampai akhirnya terus dikejar padahal kan ini ada ancaman dari pistol itu bang. Ya, kami itu sudah mengkoordinasikan oleh tim rental Indonesia untuk membantu pengejaran mobil. Jadi kita juga sudah dibantu oleh ARMI ya, Asosiasi Rental Mobil Indonesia, untuk membantu pendampingan untuk pengejaran mobil Rio tersebut. Boleh ceritain, ini kan kejadian penggelapan atau upaya untuk mengadai mobil bukan hanya sekali. Ya. Sebelumnya itu ada berapa kali kasus yang Kalau untuk di rental memang seperti ini kasusnya, seperti ini, tapi bisa diselesaikan dengan persuasif, masih bisa dibicarakan. Tapi untuk kasus yang Rio ini, ayah saya sudah menawarkan untuk bicara dengan kepala dingin, tapi dari pihak yang membawa mobil saya sudah menodongkan pistol duluan. Gitu.
Bang, dari peminjam aja pertama kan pinjam mobil. Nah ini apa karena sudah ada kepercayaan lebih dahulu baru kemudian dia pinjam kedua disindikatkan. Nah ini modus ini emang udah biasa modus seperti ini. Gimana? Pertama dia minjem dulu, habis itu kan pengotor rental ada rasa kepercayaan kan. Dia pinjam kedua, habis itu digelapkan. Nah ini modus seperti ini emang sering dilakukan. Modus seperti ini. Seperti ini. Pertama minjem kepercayaan dulu, habis itu baru digelapkan. Ya memang beberapa kasus seperti ini yang memang seperti ini. Kasusnya memang dia sewa mobil Pertama. nambah ternyata mobil sudah berpindah tangan. Oke. Iya seperti itu. Kalau dari abang sendiri udah berapa banyak sih bang yang selama ini sindikat kayak gini, perkara kayak gini, ada berapa banyak? Ini gitu bang. Kita mulai dari usaha itu dari 2008. 2008. Memang kejadian penggelapan, penggadaian mobil ini sering terjadi bang, sering terjadi. Makanya kita membentuk komunitas pengusaha rental mobil agar bisa menangani kasus seperti ini bang. Kalau usaha abang sendiri bang, ini lagi info-infonya lagi berkembang nih bang, benar? Iya, saya terakhir ayah saya memvideokan pada saat tahun baru libur nasional ya. Waktu orang liburan, ayah saya senang sekali mobil rentalnya jalan semua. Jadi ayah saya videokan dan mengucapkan selamat tahun baru dan semangat tahun baru, semoga makin sukses dan makin maju. Tapi ternyata itu video terakhir ayah saya. Oke. Bang, ini almarhum sebelumnya ada rencana nggak sih bang di tahun ini ataupun umroh atau punya kembangan buat rencana? Ya. Alhamdulillah untuk keinginan ayah saya memang dari dia merantau dari Aceh sudah terkabul semua. Alhamdulillah saya ikut senang juga. Tapi ada pesan ayah saya, dia ingin tahun ini mau haji furoda. Itu ayah saya bilang, ayah takut gak ada waktu lagi, saya pengen naik haji. Itu pesan terakhir dari saya. Nah untuk haji itu udah ada omongan dari keluarga bang, nanti digantikan? Sudah. Oke, udah digantikan. Bang, mungkin tarik ke belakang lagi bang, tadi kan sudah pidana ini sedang diusut gitu ya. Itu terakhir itu juga tim dari Polres itu sudah membuat tim khusus gitu lah semacam itu. Bagaimana sih sejauh ini pemeriksaan mungkin abang sebagai saksi gitu ya, korban itu seperti apa bang? Saya sebagai saksi karena waktu itu saya yang merekam kejadian video tersebut. Ya kita serahkan aja ke pihak polisian. Alhamdulillah dari Polresta Tangerang juga sigap ya membantu perkara ini. Terima kasih sebelumnya. Bang, kalau harapan terakhir bang bisnis ini ada pesannya dari ayah gitu ya? Ya, pesan terakhir saya untuk semua pengusaha rental, lebih hati-hati lagi, jangan sampai kejadian ini seperti ini diulang kembali. Dan pesan terakhir dari saya, kedepankan rasa perikemanusiaan. Jangan tolonglah orang yang sedang meminta tolong, jangan meminta apa-apa dulu. Ini orang sedang darurat ya, seperti itu. Kedepankan perikemanusiaannya lagi. Siapa? Terima kasih. Rizky Agam Putra, putra kedua dari Ilyas Abdurrahman, korban tewas ditembak oknum prajurit TNI AL berkaca-kaca ceritakan mimpi ayahnya di tahun ini. Ditemui di rumahnya Taman Raya Rajek, Kabupaten Tangerang, Sabtu, tanggal 4 Januari tahun 2025. Pria berusia 24 tahun itu tampak menggunakan baju berwarna hitam. Mata Rizky terlihat berkaca-kaca ceritakan mimpi ayahnya di tahun ini. Rizky menuturkan ayahnya tahun ini ingin melaksanakan haji furoda. Alhamdulillah untuk keinginan ayah saya. Memang dari ia merantau dari Aceh, sudah terkabul semua. Alhamdulillah saya ikut senang juga, kata Rizky kepada tribunnews.com. Mata Rizky lalu terlihat berkaca-kaca menahan air matanya menetes. Tapi ada pesan ayah saya, dia ingin tahun ini mau haji furoda, terangnya. Ia menuturkan sang ayah takut tak punya waktu lagi untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Itu ayah saya bilang, ayah takut nggak ada waktu lagi, ayah pengen naik haji.
Itu pesan terakhir ayah saya, ungkapnya. Kemudian diungkapkannya pada pergantian tahun usahanya milik keluarganya sedang ramai-ramainya. Ayahnya mengirimkan video gembira karena capaian tersebut. Terakhir ayah saya memvideokan pada saat tahun baru, libur nasional. Waktu orang liburan, ayah saya senang sekali mobilnya. Mobil rentalnya jalan semua, ungkapnya. Tapi kata Rizky itu menjadi video terakhir yang dikirimkan ayahnya untuknya. Ayah saya videokan dan mengucapkan selamat tahun baru dan semangat tahun baru semoga makin sukses dan maju. Tapi ternyata itu video terakhir ayah saya, tuturnya. Sebelumnya aksi penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Peristiwa ini berlangsung pada dini hari dan mengakibatkan 1 orang meninggal dunia. Korban yang tewas dalam insiden tersebut berinisial IAR, berusia 48 tahun. Setelah kejadian, korban dievakuasi ke RSUD Balaraja, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang. Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian untuk mengungkap motif dan kronologi penembakan, serta jumlah pelaku yang terlibat. Masih serangkaian penyelidikan untuk mengungkap. Setelah kejadian dan adanya laporan mengenai peristiwa penembakan, Kapolres dan Kasat Reskrim langsung terjun untuk melakukan pengecekan TKP, jelas Purbawa. Sedangkan 1 korban lainnya, berinisial Rap, berusia 60 tahun, masih dalam perawatan intensif akibat luka tembak di punggung sebelah kiri. Untuk 1 korban lainnya masih dalam penanganan medis karena luka tembak di bagian punggung dan juga mengenai tangan sebelah kiri, tambah Purbawa. Terkait penolakan Polsek Cinangka, kronologisnya seperti apa sih? Jadi kronologis pada saat di Polsek Cinangka, kami itu mencari polsek terdekat karena mobil kami sedang lari dari kabur pada situ lagi pengajaran juga, lagi di daerah Pantai Carita sampai Pantai Anyer. Kemudian mobil kami yang dibawa kabur itu berhenti sejenak 15-20 menit di dekat Pantai Sambolo Anyer. Nah di situ kita mencari polsek atau polres terdekat. Lalu ternyata di dekat situ ada Polsek Cinangka. Nah kemudian kita langsung mampir ke sana, Polsek Cinangka, untuk meminta perlindungan atau pendampingan dari Polsek Cinangka. Dari Polsek Cinangka mengira bahwa kami ini dari Lesi, tapi langsung dibantahkan oleh ayah saya yang menjadi korban penembakan itu membantah bahwa kita itu pemilik rental langsung dan membawa bukti-bukti kepemilikan mobil seperti BPKB, SNK dan kunci serep pun kita sudah bawa, kita siapkan. Lalu dari Polsek Cinangka dengan berat hati menolak ajakan pendampingan dari ayah saya. Kemudian ayah saya sampai menawarkan uang kerja untuk petugas yang piket pada malam itu sebagai uang pendampingan dari ayah saya. Tapi dari petugas yang piket pada malam itu ia menelpon Kapolsek terlebih dahulu, tapi tetap dari Kapolseknya pun tidak mengizinkan untuk pendampingan. Dan dari petugas yang piket malam itu ia malah memberi saran kepada kami untuk mengejar atau mengambil mobil kita sendiri yang berjarak hanya 2 km dari polsek tersebut. Lalu ketika kami sudah mengejar mobil tersebut untuk segera dibawa ke Polsek Cinangka. Padahal kami sudah jelaskan bahwa mobil yang dibawa oleh pelaku yang membawa kabur mobil Brio kami itu memiliki senjata api seperti itu. Jadi dari situ kita sudah tidak bisa untuk meminta pendampingan. Akhirnya kita melanjutkan pengejaran karena memang mobil Brio tersebut sudah jalan lagi menuju arah Cilegon. Gitu. Bang, pas ke Polsek Cinangka, abang bawa BPKB apa gimana? Sudah saya siapkan untuk BPKB, SNK dan kunci serep.
kami ingin membuktikan, tetapi dari Polsek Cinangka sudah menolak terlebih dahulu. Jadi kita belum sempat untuk memberikan bukti kepemilikan mobil seperti itu. Bang, abang ngomong nggak sama pihak polsek bahwasanya abang sempat ditodongkan senjata? Sempat karena kita awalnya sudah mengejar, sudah berkompeten langsung di daerah Saketi. Kita sudah jelaskan bahwa orang tersebut yang membawa mobil kami membawa senjata api. Makanya kami itu meminta penampingan dari polsek karena kami ini orang warga sipil yang tidak mempunyai alat bela diri seperti itu. Bang, 2 orang pelaku sudah ditangkap bang, salah satunya oknum TNI Angkatan Laut. Harapan keluarga apa ke pihak kepolisian bang? Ya, alhamdulillah untuk untuk pelaku penyewa atas nama Ajat Supriyatna, alhamdulillah sudah ditangkap oleh Polres Tangerang. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesigapannya anggota Polres Tangerang. Terima kasih banyak. Dan untuk yang pelaku penembakan yang oknum anggota TNI AL ini segera untuk mempublikasikan siapakah orang tersebut, karena yang saya baca di media online itu hanya ditangkap saja tapi tidak dipublikasikan siapa orangnya dan bagaimana rupanya seperti itu. Bang, penyewa pertama itu kan Ajat. Iya. Ajatnya sudah ditangkap. Mobil ngaku dari mana bang? Sewa mobil ngakunya mau kemana bang? Ya, dia itu SOP dari rental kita memang kita pertanyakan dulu untuk keperluan apa dan berapa hari untuk sewanya. Jadi dari pengakuan si Ajat ini, ia mengaku untuk menjemput mertuanya di Sukabumi dan menyewa mobil kami itu selama 3 hari. Kalau untuk Ajat sendiri itu dari mana bang? Untuk Ajat sendiri karena dia menitipkan syarat ID card kerja di taksi, kalau tidak salah di bandara ya, taksi, sebuah perusahaan taksi di bandara. Infonya kan identitas yang dikasih dari rental itu palsu gitu ya. Ini penjelasan itu. Izin, saya kurang tahu kalau untuk palsunya, tapi waktu saya cek memang keluar chip. Karena KTP elektronik kan ada chipnya, Iya. saya cek memang keluar itu saudara Ajat itu fotonya, tapi untuk identitas nama seperti tempat tanggal lahir itu memang tidak keluar kalau kita cek dari HP. Ya. Waktu biasanya kan SOP rental itu harus ada DP gitu ya. Nah itu saudara Ajat itu sempat sudah bayar DP atau langsung bayar gitu? Jadi sebelumnya itu saudara Ajat ini sebelumnya sudah menyewa mobil kami, mobil Calya selama 3 hari untuk mengantar mertuanya. Nah setelah selesai habis sewanya, dia melanjutkan sewa lagi selama 3 hari dengan menukar mobil beliau yang dibawa kabur tersebut untuk menjemput mertuanya. Bang, hari ini aktivitas rental apakah tetap berjalan seperti biasa? Untuk rental kita sudah ada tim ya, jadi bagian tim yang bekerja seperti itu. Bang, tadi kan ada pelaporan ke Polsek Cinangka ya bang ya? Iya. Maksudnya kan itu kan tadi disebutkan ada penodongan itu, karena itu abang dan almarhum itu kenapa sih bang masih berani bang? Apakah menurut kepelang tanggung untuk mengejar kan udah ada penodongan itu bang? Itu pertimbangannya itu bang terus mengejar gitu bang? Ya, karena kita pada saat awal pengejaran sudah ditodongkan pistol, maka kita mencari perlindungan ke polsek terdekat. Nah dari polsek itu kan kita mendapat penolakan. Iya. Ya. Habis itu abang kejar lagi kan? Ya. Nah itu kan apa itu langsung terjadi perkara itu kan, penembakan itu. Iya. Itu ya pengen tahu itu pertimbangan abang dan almarhum apa sih bang? Sampai akhirnya terus dikejar padahal kan ini ada ancaman dari pistol itu bang. Ya, kami itu sudah mengkoordinasikan oleh tim rental Indonesia untuk membantu pengejaran mobil. Jadi kita juga sudah dibantu oleh ARMI ya, Asosiasi Rental Mobil Indonesia, untuk membantu pendampingan untuk pengejaran mobil Rio tersebut. Boleh ceritain, ini kan kejadian penggelapan atau upaya untuk penggelapan mobil bukan hanya sekali. Ya. Sebelumnya itu ada berapa kali kasusnya yang Kalau untuk di rental memang seperti ini kasusnya, seperti ini, tapi bisa diselesaikan dengan persuasif, masih bisa dibicarakan. Tapi untuk kasus yang Rio ini
ayah saya sudah menawarkan untuk bicara dengan kepala dingin, tapi dari pihak yang membawa mobil saya eh, sudah menodongkan pistol duluan. Gitu. Bang, dari peminjam aja pertama kan pinjam mobil. Nah ini apa karena sudah ada kepercayaan lebih dahulu baru kemudian dia pinjam kedua disindikatkan. Nah ini modus ini emang udah biasa modus seperti ini. Gimana? Pertama dia minjem dulu, habis itu kan pengotor rental ada keras kepercayaan kan. Dia pinjam kedua, habis itu digelapkan. Nah ini modus seperti ini emang sering dilakukan. Modus seperti ini. Seperti ini. Pertama minjem kepercayaan dulu, habis itu baru digelapkan. Ya memang beberapa kasus seperti ini yang memang seperti ini. Kasusnya memang dia sewa mobil Pertama. nambah ternyata mobil sudah berpindah tangan. Oke. Iya seperti itu. Kalau dari abang sendiri udah berapa banyak sih bang yang selama ini sindikat kayak gini, perkara kayak gini, ada berapa banyak? Ini gitu bang. Kita mulai dari usaha itu dari 2008. 2008. Memang kejadian penggelapan, penggadaian mobil ini sering terjadi bang, sering terjadi. Makanya kita membentuk komunitas pengusaha rental mobil agar bisa menangani kasus seperti ini bang. Kalau usaha abang sendiri bang, ini lagi infonya lagi berkembang nih bang, benar? Iya, saya terakhir ayah saya memvideokan pada saat tahun baru libur nasional ya. Waktu orang liburan, ayah saya senang sekali mobil rentalnya jalan semua. Jadi ayah saya videokan dan mengucapkan selamat tahun baru dan semangat tahun baru, semoga makin sukses dan makin maju. Tapi ternyata itu video terakhir ayah saya. Oke. Bang, ini almarhum sebelumnya ada rencana nggak sih bang di tahun ini ataupun umroh atau punya kembangan buat rencana? Ya. Alhamdulillah untuk keinginan ayah saya memang dari dia merantau dari Aceh sudah terkabul semua. Alhamdulillah saya ikut senang juga. Tapi ada pesan ayah saya, dia ingin tahun ini mau haji furoda. Itu ayah saya bilang, ayah takut gak ada waktu lagi, ayah pengen naik haji. Itu pesan terakhir dari saya. Nah untuk haji itu udah ada omongan dari keluarga bang, nanti digantikan? Sudah. Oke, udah digantikan. Bang, mungkin tarik ke belakang lagi bang, tadi kan sudah ada peristiwa pidana ini sedang diusut gitu ya. Itu terakhir itu juga tim dari Polres itu sudah membuat tim khusus gitulah semacam itu. Bagaimana sih sejauh ini pemeriksaan mungkin Almarhum sebagai saksi gitu ya, korban itu seperti apa bang? Saya sebagai saksi karena waktu itu saya yang merekam kejadian video tersebut. Ya kita serahkan aja ke pihak polisian. Alhamdulillah dari Polresta Tangerang juga sigap ya membantu perkara ini. Terima kasih sebelumnya. Bang, kalau harapan terakhir bang bisnis ini ada pesannya dari ayah gitu ya? Ya, pesan terakhir saya untuk semua pengusaha rental, lebih hati-hati lagi, jangan sampai kejadian ini seperti ini diulang kembali. Dan pesan terakhir dari saya, kedepankan rasa perikemanusiaan. Jangan tolonglah orang yang sedang meminta tolong, jangan meminta apa-apa dulu. Ini orang sedang darurat ya, seperti itu. Kedepankan perikemanusiaannya lagi. Siapa? Terima kasih. Rizky Agam Putra, putra kedua dari Ilyas Abdurrahman, korban tewas ditembak oknum prajurit TNI AL berkaca-kaca ceritakan mimpi ayahnya di tahun ini. Ditemui di rumahnya Taman Raya Rajek, Kabupaten Tangerang, Sabtu, tanggal 4 Januari tahun 2025. Pria berusia 24 tahun itu tampak menggunakan baju berwarna hitam. Mata Rizky terlihat berkaca-kaca ceritakan mimpi ayahnya di tahun ini. Rizky menuturkan ayahnya tahun ini ingin melaksanakan haji furoda. Alhamdulillah untuk keinginan ayah saya. Memang dari ia merantau dari Aceh, sudah terkabul semua. Alhamdulillah saya ikut senang juga, kata Rizky kepada tribunnews.com. Mata Rizky lalu terlihat berkaca-kaca menahan air matanya menetes. Tapi ada pesan ayah saya, dia ingin tahun ini mau haji furoda.
terangnya. Ia menuturkan sang ayah takut tak punya waktu lagi untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Itu ayah saya bilang, ayah takut nggak ada waktu lagi, ayah pengen naik haji. Itu pesan terakhir ayah saya, ungkapnya. Kemudian diungkapkannya pada pergantian tahun usahanya milik keluarganya sedang ramai-ramainya. Ayahnya mengirimkan video gembira karena capaian tersebut. Terakhir ayah saya memvideokan pada saat tahun baru, libur nasional. Waktu orang liburan, ayah saya senang sekali mobilnya. Mobil rentalnya jalan semua, ungkapnya. Tapi kata Rizky itu menjadi video terakhir yang dikirimkan ayahnya untuknya. Ayah saya videokan dan mengucapkan selamat tahun baru dan semangat tahun baru semoga makin sukses dan maju. Tapi ternyata itu video terakhir ayah saya, tuturnya. Sebelumnya aksi penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Peristiwa ini berlangsung pada dini hari dan mengakibatkan 1 orang meninggal dunia. Korban yang tewas dalam insiden tersebut berinisial IAR, berusia 48 tahun. Setelah kejadian, korban dievakuasi ke RSUD Balaraja, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang. Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian untuk mengungkap motif dan kronologi penembakan, serta jumlah pelaku yang terlibat. Masih serangkaian penyelidikan untuk mengungkap. Setelah kejadian dan adanya laporan mengenai peristiwa penembakan, Kapolres dan Kasat Reskrim langsung terjun untuk melakukan pengecekan TKP, jelas Purbawa. Sedangkan 1 korban lainnya, berinisial Rap, berusia 60 tahun, masih dalam perawatan intensif akibat luka tembak di punggung sebelah kiri. Untuk 1 korban lainnya masih dalam penanganan medis karena luka tembak di bagian punggung dan juga mengenai tangan sebelah kiri, tambah Purbawa. Terkait penolakan Polsek Cinangka, kronologisnya seperti apa sih? Jadi kronologis pada saat di Polsek Cinangka, kami itu mencari polsek terdekat karena mobil kami sedang lari dari kabur pada situ lagi pengajaran juga, lagi di daerah Pantai Carita sampai Pantai Anyer. Kemudian mobil kami yang dibawa kabur itu berhenti sejenak 15-20 menit di dekat Pantai Sambolo Anyer. Nah di situ kita mencari polsek atau polres terdekat. Lalu ternyata di dekat situ ada Polsek Cinangka. Nah kemudian kita langsung mampir ke sana, Polsek Cinangka, untuk meminta perlindungan atau pendampingan dari Polsek Cinangka. Dari Polsek Cinangka mengira bahwa kami ini dari Lesi, tapi langsung dibantahkan oleh ayah saya yang menjadi korban penembakan itu membantah bahwa kita itu pemilik rental langsung dan membawa bukti-bukti kepemilikan mobil seperti BPKB, SNK dan kunci serep pun kita sudah bawa, kita siapkan. Lalu dari Polsek Cinangka dengan berat hati menolak ajakan pendampingan dari ayah saya. Kemudian ayah saya sampai menawarkan uang kerja untuk petugas yang piket pada malam itu sebagai uang pendampingan dari ayah saya. Tapi dari petugas yang piket pada malam itu ia menelpon Kapolsek terlebih dahulu, tapi tetap dari Kapolseknya pun tidak mengizinkan untuk pendampingan. Dan dari petugas yang piket malam itu ia malah memberi saran kepada kami untuk mengejar atau mengambil mobil kita sendiri yang berjarak hanya 2 km dari polsek tersebut. Lalu ketika kami sudah mengejar mobil tersebut untuk segera dibawa ke Polsek Cinangka. Padahal kami sudah jelaskan bahwa mobil yang dibawa oleh pelaku yang membawa kabur mobil Brio kami itu memiliki senjata api, seperti itu. Jadi dari situ kita sudah tidak bisa untuk meminta pendampingan. Akhirnya kita melanjutkan pengejaran karena memang mobil Brio tersebut sudah lari
sudah jalan lagi menuju arah Cilegon gitu. Bang, pas ke Polsek Cinangka abang bawa BPKB apa gimana? Sudah saya siapkan untuk BPKB SNK dan Khusus Serap. Kami ingin membuktikan, tetapi dari Polsek Cinangka sudah menolak terlebih dahulu. Jadi kita belum sempat untuk memberikan bukti kepemilikan mobil seperti itu. Bang, abang ngomong nggak sama pihak Polsek bahwasanya abang sempat ditodongkan senjata? Sempat karena kita awalnya sudah mengejar, sudah berkoordinasi langsung di daerah Saketi. Kita sudah jelaskan bahwa orang tersebut yang membawa mobil kami membawa senjata api. Makanya kami itu meminta penampingan dari Polsek karena kami ini orang warga sipil yang tidak mempunyai alat bela diri seperti itu. Bang, 2 orang pelaku sudah ditangkap bang, salah satunya oknum TNI Angkatan Laut. Harapan keluarga apa ke pihak kepolisian bang? Ya, alhamdulillah untuk untuk pelaku penyewa atas nama Ajat Supriyatna, alhamdulillah sudah ditangkap oleh Polres Tangerang. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesigapannya anggota Polres Tangerang. Terima kasih banyak. Dan untuk yang pelaku penembakan yang oknum anggota TNI AL ini segera untuk mempublikasikan siapakah orang tersebut, karena yang saya baca di media online itu hanya ditangkap saja tapi tidak dipublikasikan siapa orangnya dan bagaimana rupanya seperti itu. Bang, penyewa pertama itu kan Ajat. Iya. Ajatnya sudah ditangkap. Mobil ngaku dari mana bang? Sewa mobil ngakunya mau kemana bang? Ya, dia itu SOP dari rental kita memang kita pertanyakan dulu untuk keperluan apa dan berapa hari untuk sewanya. Jadi dari pengakuan si Ajat ini, ia mengaku untuk menjemput mertuanya di Sukabumi dan menyewa mobil kami itu selama 3 hari. Kalau untuk Ajat sendiri itu dari mana bang? Untuk Ajat sendiri karena dia menitipkan syarat ID card kerja di taksi, kalau tidak salah di bandara ya, taksi, sebuah perusahaan taksi di bandara. Infonya kan identitas yang dikasih dari rental itu palsu gitu ya. Ini penjelasan itu. Izin, saya kurang tahu kalau untuk palsunya, tapi waktu saya cek memang keluar chip. Karena KTP elektronik kan ada chipnya, Iya. saya cek memang keluar itu saudara Ajat itu fotonya, tapi untuk identitas nama seperti tempat tanggal lahir itu memang tidak keluar kalau kita cek dari HP ya. Waktu biasanya kan SOP rental itu harus ada DP gitu ya. Nah itu saudara Ajat itu sempat sudah bayar DP atau langsung dari itu? Jadi sebelumnya itu saudara Ajat ini sebelumnya sudah menyewa mobil kami, mobil Calya, selama 3 hari untuk mengantar mertuanya. Nah, setelah selesai habis sewanya, dia melanjutkan sewa lagi selama 3 hari dengan menukar mobil beliau yang dibawa kabur tersebut untuk menjemput mertuanya. Bang, hari ini aktivitas rental apakah tetap berjalan seperti biasa? Untuk rental kita sudah ada tim ya, jadi bagian tim yang bekerja gitu. Bang, tadi kan ada pelaporan ke Polsek Cinangka ya bang ya? Iya. Maksudnya kan itu kan tadi disebutkan ada penodongan itu kan. Nah itu abang dan almarhum itu kenapa sih bang masih berani bang? Apakah nurut ke pelang tanggung untuk mengejar kan udah ada penodongan itu bang? Itu pertimbangannya itu bang terus mengejar gitu bang? Ya, karena kita pada saat awal pengejaran sudah ditodongkan pistol, maka kita mencari perlindungan ke polsek terdekat. Nah dari polsek itu kan kita mendapat penolakan. Iya. Ya. Habis itu abang kejar lagi kan? Iya. Nah itu kan apa itu langsung terjadi perkara itu kan penembakan itu. Iya. Nah, itu ya pengen tahu itu pertimbangan abang dan almarhum apa sih bang? Sampai akhirnya terus dikejar padahal kan ini ada ancaman dari pistol itu bang. Ya, kami itu sudah mengkoordinasikan oleh tim rental Indonesia untuk membantu pengejaran mobil. Jadi kita juga sudah dibantu oleh ARMI ya, Asosiasi Rental Mobil Indonesia, untuk membantu pendampingan untuk pengejaran mobil Rio tersebut. Kalau ceritain ini kan kejadian penggelapan atau upaya untuk mengenai mobil bukan hanya sekali.
Ya, Sebelumnya itu ada berapa kali kasus yang kalau untuk di biaya rental memang seperti ini kasusnya, seperti ini, tapi bisa diselesaikan dengan persuasif, masih bisa dibicarakan. Tapi untuk kasus yang Brio ini, ayah saya sudah menawarkan untuk bicara dengan kepala dingin, tapi dari pihak yang membawa mobil saya sudah menodongkan pistol duluan. Gitu. Bang, dari peminjam aja pertama kan pinjam mobil. Nah ini apa karena sudah ada kepercayaan lebih dahulu baru kemudian dia pinjam kedua disindikatkan. Nah ini modus ini emang udah biasa modus seperti ini. Gimana? Pertama dia minjem dulu, habis itu kan pengotor rental ada rasa kepercayaan kan. Dia pinjam kedua, habis itu digelapkan. Nah ini modus seperti ini emang sering dilakukan. modus seperti ini? Seperti ini. Pertama minjem kepercayaan dulu, habis itu baru digelapkan. Ya memang beberapa kasus seperti ini yang memang seperti ini. Kasusnya memang dia sewa mobil Pertama. nambah ternyata mobil sudah berpindah tangan. Oke. Iya seperti itu. Kalau dari abang sendiri udah berapa banyak sih bang yang selama ini sindikat kayak gini, perkara kayak gini, ada berapa banyak? Ini gitu bang. Kita mulai dari usaha itu dari 2008. 2008. Memang kejadian penggelapan, penggadaian mobil ini sering terjadi bang, sering terjadi. Makanya kita membentuk komunitas pengusaha rental mobil agar bisa menangani kasus seperti ini bang. Kalau usaha abang sendiri bang, ini lagi infonya lagi berkembang nih bang, benar? Iya, saya terakhir ayah saya memvideokan pada saat tahun baru libur nasional ya. Waktu orang liburan, ayah saya senang sekali mobil rentalnya jalan semua. Jadi ayah saya videokan dan mengucapkan selamat tahun baru dan semangat tahun baru, semoga makin sukses dan makin maju. Tapi ternyata itu video terakhir ayah saya. Oke. Bang, ini almarhum sebelumnya ada rencana nggak sih bang di tahun ini ataupun umroh atau punya kembangan buat rencana? Ya. Alhamdulillah untuk keinginan ayah saya memang dari dia merantau dari Aceh sudah terkabul semua. Alhamdulillah saya ikut senang juga. Tapi ada pesan ayah saya, dia ingin tahun ini mau haji furoda. Itu ayah saya bilang, ayah takut gak ada waktu lagi, saya pengen naik haji. Itu pesan terakhir dari saya. Nah untuk haji itu udah ada omongan dari keluarga bang, nanti digantikan? Sudah. Oke, udah digantikan. Bang, mungkin tarik ke belakang lagi bang, tadi kan sudah pidana ini sedang diusut gitu ya. Itu terakhir itu juga tim dari Polres itu sudah membuat tim khusus gitulah semacam itu. Bagaimana sih sejauh ini pemeriksaan mungkin abang sebagai saksi gitu ya, korban itu seperti apa bang? Saya sebagai saksi karena waktu itu saya yang merekam kejadian video tersebut. Ya kita serahkan aja ke pihak polisian. Alhamdulillah dari Polresta Tangerang juga sigap ya membantu perkara ini. Terima kasih sebelumnya. Bang, kalau harapan terakhir bang bisnis ini ada pesannya dari ayah gitu ya? Ya, pesan terakhir saya untuk semua pengusaha rental, lebih hati-hati lagi, jangan sampai kejadian ini seperti ini diulang kembali. Dan pesan terakhir dari saya, kedepankan rasa perikemanusiaan. Jangan tolonglah orang yang sedang meminta tolong, jangan meminta apa-apa dulu. Ini orang sedang darurat ya, seperti itu. Kedepankan perikemanusiaannya lagi. Siapa? Terima kasih. Rizky Agam Putra, putra kedua dari Ilyas Abdurrahman, korban tewas ditembak oknum prajurit TNI Al berkaca-kaca ceritakan mimpi ayahnya di tahun ini. Ditemui di rumahnya Taman Raya Rajek, Kabupaten Tangerang, Sabtu, tanggal 4 Januari tahun 2025. Pria berusia 24 tahun itu tampak menggunakan baju berwarna hitam. Mata Rizky terlihat berkaca-kaca ceritakan mimpi ayahnya di tahun ini. Rizky menuturkan ayahnya tahun ini ingin melaksanakan haji furoda. Alhamdulillah untuk keinginan ayah saya,
Memang dari ia merantau dari Aceh, sudah terkabul semua. Alhamdulillah saya ikut senang juga, kata Rizky kepada tribunnews.com. Mata Rizky lalu terlihat berkaca-kaca menahan air matanya menetes. Tapi ada pesan ayah saya, dia ingin tahun ini mau haji, Haji Furoda, terangnya. Ia menuturkan sang ayah takut tak punya waktu lagi untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Itu ayah saya bilang, ayah takut nggak ada waktu lagi, ayah pengen naik haji. Itu pesan terakhir ayah saya, ungkapnya. Kemudian diungkapkannya pada pergantian tahun usahanya milik keluarganya sedang ramai-ramainya. Ayahnya mengirimkan video gembira karena capaian tersebut. Terakhir ayah saya memvideokan pada saat tahun baru, libur nasional. Waktu orang liburan, ayah saya senang sekali mobilnya. Mobil rentalnya jalan semua, ungkapnya. Tapi kata Rizky itu menjadi video terakhir yang dikirimkan ayahnya untuknya. Ayah saya videokan dan mengucapkan selamat tahun baru dan semangat tahun baru semoga makin sukses dan maju. Tapi ternyata itu video terakhir ayah saya, tuturnya. Sebelumnya, aksi penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Peristiwa ini berlangsung pada dini hari dan mengakibatkan 1 orang meninggal dunia. Korban yang tewas dalam insiden tersebut berinisial IAR, berusia 48 tahun. Setelah kejadian, korban dievakuasi ke RSUD Balaraja, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang. Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian untuk mengungkap motif dan kronologi penembakan, serta jumlah pelaku yang terlibat. Masih serangkaian penyelidikan untuk mengungkap. Setelah kejadian dan adanya laporan mengenai peristiwa penembakan, Kapolres dan Kasat Reskrim langsung terjun untuk melakukan pengecekan TKP, jelas Purbawa. Sedangkan 1 korban lainnya, berinisial Rap, berusia 60 tahun, masih dalam perawatan intensif akibat luka tembak di punggung sebelah kiri. Untuk 1 korban lainnya masih dalam penanganan medis karena luka tembak di bagian punggung dan juga mengenai tangan sebelah kiri, tambah Purbawa. Terkait penolakan Polsek Cinangka, kronologisnya seperti apa sih? Jadi kronologis pada saat di Polsek Cinangka, kami itu mencari polsek terdekat karena mobil kami sedang lari dari kabur pada situ lagi pengajaran juga lagi di daerah Pantai Carita sampai Pantai Anyer. Kemudian mobil kami yang dibawa kabur itu berhenti sejenak 15-20 menit di dekat Pantai Sambolok Anyer. Nah di situ kita mencari polsek atau polres terdekat. Lalu ternyata di dekat situ ada Polsek Cinangka. Nah, kemudian kita langsung mampir ke sana, Polsek Cinangka untuk meminta perlindungan atau pendampingan dari Polsek Cinangka. Dari Polsek Cinangka, mengira bahwa kami ini dari Lesi. Tapi langsung dibantahkan oleh ayah saya yang menjadi korban penembakan itu membantah bahwa kita itu pemilik rental langsung dan membawa bukti-bukti kepemilikan mobil seperti BPKB, SNK dan kunci serep pun kita sudah bawa, kita siapkan. Lalu dari Polsek Cinangka dengan berat hati menolak ajakan pendampingan dari ayah saya. Kemudian ayah saya sampai menawarkan uang kerja untuk petugas yang piket pada malam itu sebagai uang pendampingan dari ayah saya. Tapi dari petugas yang piket pada malam itu, ia menelpon Kapolsek terlebih dahulu, tapi tetap dari Kapolseknya pun tidak mengizinkan untuk pendampingan. Dan dari petugas yang piket malam itu, ia malah memberi saran kepada kami untuk mengejar atau mengambil mobil kita sendiri yang berjarak hanya 2 km dari polsek tersebut. Lalu ketika kami sudah mengejar mobil tersebut untuk segera dibawa ke Polsek Cinangka
Padahal kami sudah jelaskan bahwa mobil yang dibawa oleh pelaku yang membawa kabur mobil Brio kami itu memiliki senjata api seperti itu. Jadi dari situ kita sudah bisa untuk meminta pendampingan. Akhirnya kita melanjutkan pengejaran karena memang mobil Brio tersebut sudah jalan lagi menuju arah Cilegon gitu. Bang, pas ke Polsek Cinangka abang bawa BPKB apa gimana? Sudah saya siapkan untuk BPKB SNK dan Kursi Serap. Kami ingin membuktikan, tetapi dari Polsek Cinangka sudah menolak terlebih dahulu. Jadi kita belum sempat untuk memberikan bukti kepemilikan mobil seperti itu. Bang, abang ngomong nggak sama pihak Polsek bahwasanya abang sempat ditodongkan senjata? Sempat karena kita awalnya sudah mengejar, sudah berkoordinasi di daerah Saketi. Kita sudah jelaskan bahwa orang tersebut yang membawa mobil kami membawa senjata api. Makanya kami itu meminta penampingan dari Polsek karena kami ini orang warga sipil yang tidak mempunyai alat bela diri seperti itu. Bang, 2 orang pelaku sudah ditangkap bang, salah satunya oknum TNI Angkatan Laut. Harapan keluarga apa ke pihak kepolisian bang? Ya, alhamdulillah untuk untuk pelaku penyewa atas nama Ajat Supriyatna, alhamdulillah sudah ditangkap oleh Polres Tangerang. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesigapannya anggota Polres Tangerang. Terima kasih banyak. Dan untuk yang pelaku penembakan yang oknum anggota TNI AL ini segera untuk mempublikasikan siapakah orang tersebut, karena yang saya baca di media online itu hanya ditangkap saja tapi tidak dipublikasikan siapa orangnya dan bagaimana rupanya seperti itu. Bang, penyewa pertama itu kan Ajat. Iya. Ajatnya sudah ditangkap. Mobil ngaku dari mana bang? Sewa mobil ngakunya mau kemana bang? Ya, dia itu SOP dari rental kita memang kita pertanyakan dulu untuk keperluan apa dan berapa hari untuk sewanya. Jadi dari pengakuan si Ajat ini, ia mengaku untuk menjemput mertuanya di Sukabumi dan menyewa mobil kami itu selama 3 hari. Kalau untuk Ajat sendiri kerja di mana bang? Untuk Ajat sendiri karena dia menitipkan syarat ID card kerja di taksi, kalau tidak salah di bandara ya, taksi, sebuah perusahaan taksi di bandara. Infonya kan identitas yang dikasih ke rental udah palsu gitu ya. Ini penjelasan itu. Izin, saya kurang tahu kalau untuk palsunya, tapi waktu saya cek memang keluar chip. Karena KTP elektronik kan ada chipnya, saya cek memang keluar itu saudara Ajat itu fotonya, tapi untuk identitas nama seperti tempat tanggal lahir itu memang tidak keluar kalau kita cek dari HP ya. Waktu biasanya kan SOP rental itu harus ada DP gitu ya. Nah itu saudara Ajat itu sempat sudah bayar DP atau langsung bayar gitu? Jadi sebelumnya itu saudara Ajat ini sebelumnya sudah menyewa mobil kami, mobil Calya, selama 3 hari untuk mengantar mertuanya. Nah, setelah selesai habis sewanya, dia melanjutkan sewa lagi selama 3 hari dengan menukar mobil Brio yang dibawa kabur tersebut untuk menjemput mertuanya. Bang, hari ini aktivitas rental apakah tetap berjalan seperti biasa? Untuk rental kita sudah ada tim ya, jadi bagian tim yang bekerja gitu. Bang, tadi kan ada pelaporan ke Polsek Cinangka ya bang ya? Iya. Itu kan tadi disebutkan ada penodongan itu, karena itu abang dan almarhum itu kenapa sih bang masih berani bang? Apakah nurut ke pelang terus mengejar, kan udah ada penodongan itu bang? Itu pertimbangannya itu bang terus mengejar gitu bang? Ya, karena kita pada saat awal pengejaran sudah ditodongkan pistol, maka kita mencari perlindungan ke polsek terdekat. Nah dari polsek itu kan kita mendapat penolakan. Iya. Ya. Habis itu abang kejar lagi kan? Iya. Nah itu kan apa itu langsung terjadi perkara itu kan, penembakan itu. Iya. Itu ya pengen tahu itu pertimbangan abang dan almarhum apa sih bang? Sampai akhirnya terus dikejar, padahal kan ini ada ancaman dari pistol itu bang. Ya, kami itu sudah mengkoordinasikan oleh tim rental Indonesia
untuk membantu pengejaran mobil. Jadi kita juga sudah dibantu oleh ARMI ya, Asosiasi Rental Mobil Indonesia, untuk membantu pendampingan untuk pengejaran mobil Brio tersebut. Boleh ceritain, ini kan kejadian penggelapan atau upaya untuk penggelapan mobil bukan hanya sekali. Ya, Sebelumnya itu ada berapa kali kasusnya dari jauh? kalau untuk di biaya rental memang seperti ini kasusnya, seperti ini, tapi bisa diselesaikan dengan persuasif, masih bisa dibicarakan. Tapi untuk kasus yang Brio ini, ayah saya sudah menawarkan untuk bicara dengan kepala dingin, tapi dari pihak yang membawa mobil saya sudah menodongkan pistol duluan. Gitu. Bang, dari peminjam aja pertama kan pinjam mobil. Nah ini apa karena sudah ada kepercayaan lebih dahulu baru kemudian dia pinjam kedua disindikatkan. Nah ini modus ini emang udah biasa modus seperti ini. Gimana? Pertama dia minjem dulu, habis itu kan pengotor rental ada rasa kepercayaan kan. Dia pinjam kedua, habis itu digelapkan. Nah ini modus seperti ini emang sering dilakukan. Modus seperti ini? Seperti ini. Pertama minjem kepercayaan dulu, habis itu baru digelapkan. Ya memang beberapa kasus seperti ini yang memang seperti ini. Kasusnya memang dia sewa mobil Pertama. nambah ternyata mobil sudah berpindah tangan. Oke. Iya seperti itu. Kalau dari abang sendiri udah berapa banyak sih bang yang selama ini sindikat kayak gini, perkara kayak gini, ada berapa banyak? Ini gitu Bang. Kita mulai dari usaha itu dari 2008. 2008. Memang kejadian penggelapan, penggadaian mobil ini sering terjadi bang, sering terjadi. Makanya kita membentuk komunitas pengusaha rental mobil agar bisa menangani kasus seperti ini bang. Kalau usaha abang sendiri bang, ini lagi info-infonya lagi berkembang nih bang, benar? Iya, saya terakhir ayah saya memvideokan pada saat tahun baru, libur nasional ya. Waktu orang liburan, ayah saya senang sekali mobil rentalnya jalan semua. Jadi ayah saya videokan dan mengucapkan selamat tahun baru dan semangat tahun baru, semoga makin sukses dan makin maju. Tapi ternyata itu video terakhir ayah saya. Oke. Bang, ini almarhum sebelumnya ada rencana nggak sih bang di tahun ini ataupun umroh atau punya kembangan buat rencana? Ya. Alhamdulillah untuk keinginan ayah saya memang dari dia merantau dari Aceh sudah terkabul semua. Alhamdulillah saya ikut senang juga. Tapi ada pesan ayah saya, dia ingin tahun ini mau haji furoda. Itu ayah saya bilang, saya takut nggak ada waktu lagi, saya pengen naik haji. Itu pesan terakhir dari saya. Nah untuk haji itu udah ada omongan dari keluarga bang, nanti digantikan? Sudah. Oke, udah digantikan. Bang, mungkin tarik ke belakang lagi bang, tadi kan sudah ada pidana ini sedang diusut gitu ya. Itu terakhir itu juga tim dari Polres itu sudah membuat tim khusus gitulah semacam itu. Bagaimana sih sejauh ini pemeriksaan, mungkin abang sebagai saksi gitu ya, korban itu seperti apa bang? Saya sebagai saksi karena waktu itu saya yang merekam kejadian video tersebut. Ya kita serahkan aja ke pihak polisian. Alhamdulillah dari Polresta Tangerang juga sigap ya membantu perkara ini. Terima kasih sebelumnya. Bang, kalau harapan terakhir bang, bisnis ini ada pesannya dari ayah gitu ya? Ya, pesan terakhir saya untuk semua pengusaha rental, lebih hati-hati lagi, jangan sampai kejadian ini seperti ini diulang kembali. Dan pesan terakhir dari saya, kedepankan rasa peri kemanusiaan. Jangan tolonglah orang yang sedang meminta tolong, jangan meminta apa-apa dulu. Ini orang sedang darurat ya, seperti itu. Kedepankan peri kemanusiaannya lagi. Siapa? Terima kasih. Rizky Agam Putra, putra kedua dari Ilyas Abdurrahman, korban tewas ditembak oknum prajurit TNI AL berkaca-kaca ceritakan mimpi ayahnya di tahun ini. Ditemui di rumahnya Taman Raya Rajek, Kabupaten Tangerang, Sabtu, tanggal 4 Januari tahun 2025.
Pria berusia 24 tahun itu tampak menggunakan baju berwarna hitam. Mata Rizky terlihat berkaca-kaca ceritakan mimpi ayahnya di tahun ini. Rizky menuturkan ayahnya tahun ini ingin melaksanakan haji furoda. Alhamdulillah untuk keinginan ayah saya. Memang dari ia merantau dari Aceh, sudah terkabul semua. Alhamdulillah saya ikut senang juga, kata Rizky kepada tribunnews.com. Mata Rizky lalu terlihat berkaca-kaca menahan air matanya menetes. Tapi ada pesan ayah saya, dia ingin tahun ini mau haji furoda, terangnya. Ia menuturkan sang ayah takut tak punya waktu lagi untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Itu ayah saya bilang, ayah takut nggak ada waktu lagi, ayah pengen naik haji. Itu pesan terakhir ayah saya, ungkapnya. Kemudian diungkapkannya pada pergantian tahun usahanya milik keluarganya sedang ramai-ramainya. Ayahnya mengirimkan video gembira karena capaian tersebut. Terakhir ayah saya memvideokan pada saat tahun baru, libur nasional. Waktu orang liburan, ayah saya senang sekali mobilnya. Mobil rentalnya jalan semua, ungkapnya. Tapi kata Rizky itu menjadi video terakhir yang dikirimkan ayahnya untuknya. Ayah saya videokan dan mengucapkan selamat tahun baru dan semangat tahun baru semoga makin sukses dan maju. Tapi ternyata itu video terakhir ayah saya, tuturnya. Sebelumnya aksi penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Peristiwa ini berlangsung pada dini hari dan mengakibatkan 1 orang meninggal dunia. Korban yang tewas dalam insiden tersebut berinisial IAR, berusia 48 tahun. Setelah kejadian, korban dievakuasi ke RSUD Balaraja, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang. Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian untuk mengungkap motif dan kronologi penembakan, serta jumlah pelaku yang terlibat. Masih serangkaian penyelidikan untuk mengungkap. Setelah kejadian dan adanya laporan mengenai peristiwa penembakan, Kapolres dan Kasat Reskrim langsung terjun untuk melakukan pengecekan TKP, jelas Purbawa. Sedangkan 1 korban lainnya, berinisial Rap, berusia 60 tahun, masih dalam perawatan intensif akibat luka tembak di punggung sebelah kiri. Untuk 1 korban lainnya masih dalam penanganan medis karena luka tembak di bagian punggung dan juga mengenai tangan sebelah kiri, tambah Purbawa. Terkait penolakan Polsek Cinangka, kronologisnya seperti apa sih? Jadi kronologis pada saat di Polsek Cinangka, kami itu mencari polsek terdekat karena mobil kami sedang lari dari kabur pada situ lagi pengajaran juga, lagi di daerah Pantai Carita sampai Pantai Anyer. Kemudian mobil kami yang dibawa kabur itu berhenti sejenak 15-20 menit di dekat Pantai Sambolok Anyer. Nah di situ kita mencari polsek atau polres terdekat. Lalu ternyata di dekat situ ada Polsek Cinangka. Nah kemudian kita langsung mampir ke sana, Polsek Cinangka, untuk meminta perlindungan atau pendampingan dari Polsek Cinangka. Dari Polsek Cinangka mengira bahwa kami ini dari Lesi. Tapi langsung dibantahkan oleh ayah saya yang menjadi korban penembakan itu membantah bahwa kita itu pemilik rental langsung dan membawa bukti-bukti kepemilikan mobil seperti BPKB, SNK dan kunci serep pun kita sudah bawa, kita siapkan. Lalu dari Polsek Cinangka dengan berat hati menolak ajakan pendampingan dari ayah saya. Kemudian ayah saya sampai menawarkan uang kerja untuk petugas yang piket pada malam itu sebagai uang pendampingan dari ayah saya. Tapi dari petugas yang piket pada malam itu ia menelpon Kapolsek terlebih dahulu, tapi tetap dari Kapolseknya pun tidak mengizinkan untuk pendampingan. Dan dari petugas yang piket malam itu ia malah memberi saran kepada kami untuk mengejar atau mengambil mobil kita sendiri
yang berjarak hanya 2 km dari polsek tersebut. Lalu ketika kami sudah mengejar mobil tersebut untuk segera dibawa ke Polsek Cinangka. Padahal kami sudah jelaskan bahwa mobil yang dibawa oleh pelaku yang membawa kabur mobil Brio kami itu memiliki senjata api seperti itu. Jadi dari situ kita sudah bisa untuk meminta pendampingan. Akhirnya kita melanjutkan pengejaran karena memang mobil Brio tersebut sudah jalan lagi menuju arah Cilegon gitu. Bang, pas ke Polsek Cinangka abang bawa BPKB apa gimana? Sudah saya siapkan untuk BPKB, STNK dan kursi serep. Kami ingin membuktikan, tetapi dari Polsek Cinangka sudah menolak terlebih dahulu. Jadi kita belum sempat untuk memberikan bukti kepemilikan mobil seperti itu. Bang, abang ngomong nggak sama pihak Polsek bahwasanya abang sempat ditodongkan senjata? Sempat karena kita awalnya sudah mengejar, sudah berkoordinasi di daerah Saketi. Kita sudah jelaskan bahwa orang tersebut yang membawa mobil kami membawa senjata api. Makanya kami itu meminta penampingan dari Polsek karena kami ini orang warga sipil yang tidak mempunyai alat bela diri seperti itu. Bang, 2 orang pelaku sudah ditangkap bang, salah satunya oknum TNI Angkatan Laut. Harapan keluarga apa ke pihak kepolisian bang? Ya, alhamdulillah untuk untuk pelaku penyewa atas nama Ajat Supriyatna, alhamdulillah sudah ditangkap oleh Polres Tangerang. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesigapannya anggota Polres Tangerang. Terima kasih banyak. Dan untuk yang pelaku penembakan yang oknum anggota TNI AL ini segera untuk mempublikasikan siapakah orang tersebut, karena yang saya baca di media online itu hanya ditangkap saja tapi tidak dipublikasikan siapa orangnya dan bagaimana rupanya seperti itu. Bang, penyewa pertama itu kan Ajat. Iya. Ajatnya sudah ditangkap. Mobil ngaku dari mana bang? Sewa mobil ngakunya mau kemana bang? Ya, dia itu SOP dari rental kita memang kita pertanyakan dulu untuk keperluan apa dan berapa hari untuk sewanya. Jadi dari pengakuan si Ajat ini, ia mengaku untuk menjemput mertuanya di Sukabumi dan menyewa mobil kami itu selama 3 hari. Kalau untuk Ajatnya sendiri kerja di mana bang? Untuk Ajat sendiri karena dia menitipkan syarat ID card kerja di taksi, kalau tidak salah di bandara ya, taksi, sebuah perusahaan taksi di bandara. Infonya kan identitas yang dikasih ke rental udah palsu gitu ya, ini penjelasannya. Izin, saya kurang tahu kalau untuk palsunya, tapi waktu saya cek memang keluar chip. Karena KTP elektronik kan ada chipnya, saya cek memang keluar itu saudara Ajat itu fotonya, tapi untuk identitas nama seperti tempat tanggal lahir itu memang tidak keluar kalau kita cek dari HP. Ya. Waktu biasanya kan SOP rental itu harus ada DP gitu ya. Nah itu saudara Ajat itu sempat ke bayar DP atau langsung bayar gitu? Jadi sebelumnya itu saudara Ajat ini sebelumnya sudah menyewa mobil kami, mobil Calya selama 3 hari untuk mengantar mertuanya. Nah setelah selesai habis sewanya, dia melanjutkan sewa lagi selama 3 hari dengan menukar mobil Brio yang dibawa kabur tersebut untuk menjemput mertuanya. Bang, hari ini aktivitas rental apakah tetap berjalan seperti biasa? Untuk rental kita sudah ada tim ya, jadi bagian tim yang bekerja gitu. Bang, tadi kan ada pelaporan ke Polsek Cinangka ya bang ya? Iya. Itu kan tadi disebutkan ada penodongan itu kan. Nah itu abang dan almarhum itu kenapa sih bang masih berani bang? Apakah menurut kepelang tanggung untuk mengejar kan udah ada penodongan itu bang? Itu pertimbangannya itu bang terus mengejar gitu bang? Ya, karena kita pada saat awal pengejaran sudah ditodongkan pistol, maka kita mencari perlindungan ke polsek terdekat. Nah dari polsek itu kan kita mendapat penolakan. Iya. Ya. Habis itu abang kejar lagi kan? Iya. Nah itu kan apa itu langsung terjadi perkara itu kan penembakan itu. Iya. Itu ya pengen tahu itu pertimbangan abang dan almarhum apa sih bang? Sampai akhir terus
dikejar padahal kan ini ada ancaman dari pistol itu bang. Ya, kami itu sudah mengkoordinasikan oleh tim rental Indonesia untuk membantu pengejaran mobil. Jadi kita juga sudah dibantu oleh ARMI ya, Asosiasi Rental Mobil Indonesia, untuk membantu pendampingan untuk pengejaran mobil Brio tersebut. Boleh ceritain, ini kan kejadian penggelapan atau upaya untuk penggelapan mobil bukan hanya sekali. Ya, Sebelumnya itu ada berapa kali kasusnya dari jauh? kalau untuk di rental memang seperti ini kasusnya, seperti ini, tapi bisa diselesaikan dengan persuasif, masih bisa dibicarakan. Tapi untuk kasus yang Brio ini, ayah saya sudah menawarkan untuk bicara dengan kepala dingin, tapi dari pihak yang membawa mobil saya sudah menodongkan pistol duluan. Gitu. Bang, dari peminjam aja pertama kan pinjam mobil. Nah ini apa karena sudah ada kepercayaan lebih dahulu baru kemudian dia pinjam kedua disindikatkan. Nah ini modus ini emang udah biasa modus seperti ini. Gimana? Pertama dia minjam dulu, habis itu kan pengusaha rental ada rasa kepercayaan kan. Dia pinjam kedua, habis itu digelapkan. Nah ini modus seperti ini emang sering dilakukan. Modus seperti ini? Seperti ini. Pertama kepercayaan dulu, habis itu baru digelapkan. Ya memang beberapa kasus seperti ini yang memang seperti ini. Kasusnya memang dia sewa mobil Pertama. nambah ternyata mobil sudah berpindah tangan. Oke. Iya seperti itu. Kalau dari abang sendiri udah berapa banyak sih bang yang selama ini sindikat kayak gini, perkara kayak gini, ada berapa banyak? Ini gitu bang. Kita mulai dari usaha itu dari 2008. 2008. Memang kejadian penggelapan, penggadaian mobil ini sering terjadi bang, sering terjadi. Makanya kita membentuk komunitas pengusaha rental mobil agar bisa menangani kasus seperti ini bang. Kalau usaha abang sendiri bang, ini lagi info-infonya lagi berkembang nih bang, benar-benar. Iya, saya terakhir ayah saya memvideokan pada saat tahun baru, libur nasional ya. Waktu orang liburan, ayah saya senang sekali mobil rentalnya jalan semua. Jadi ayah saya videokan dan mengucapkan selamat tahun baru dan semangat tahun baru, semoga makin sukses dan makin maju. Tapi ternyata itu video terakhir ayah saya. Oke. Bang, ini almarhum sebelumnya ada rencana nggak sih bang di tahun ini ataupun umroh atau punya kembangan buat rencana? Ya. Alhamdulillah untuk keinginan ayah saya memang dari dia merantau dari Aceh sudah terkabul semua. Alhamdulillah saya ikut senang juga. Tapi ada pesan ayah saya, dia ingin tahun ini mau haji furoda. Itu ayah saya bilang, ayah takut nggak ada waktu lagi, ayah pengen naik haji. Itu pesan terakhir dari saya. Nah untuk haji itu udah ada omongan dari keluarga bang, nanti digantikan? Sudah. Oke, udah digantikan. Bang, mungkin tarik ke belakang lagi bang, tadi kan sudah ada pidana ini sedang diusut gitu ya. Itu terakhir itu juga tim dari Polres itu sudah membuat tim khusus gitu lah, semacam itu. Bagaimana sih sejauh ini pemeriksaan, mungkin abang sebagai saksi gitu ya, korban, itu seperti apa bang? Saya sebagai saksi karena waktu itu saya yang merekam kejadian video tersebut. Ya kita serahkan aja ke pihak polisian. Alhamdulillah dari Polresta Tangerang juga sigap ya membantu perkara ini. Terima kasih sebelumnya. Bang, kalau harapan terakhir bang, bisnis ini ada pesannya dari ayah gitu ya? Ya, pesan terakhir saya untuk semua pengusaha rental, lebih hati-hati lagi, jangan sampai kejadian ini seperti ini diulang kembali. Dan pesan terakhir dari saya, kedepankan rasa peri kemanusiaan. Jangan tolonglah orang yang sedang meminta tolong, jangan meminta apa-apa dulu. Ini orang sedang darurat ya, seperti itu. Kedepankan peri kemanusiaannya lagi. Siapa? Terima kasih. Rizky Agam Putra, putra kedua dari Ilyas Abdurrahman,
korban tewas ditembak oknum prajurit TNI AL berkaca-kaca ceritakan mimpi ayahnya di tahun ini. Ditemui di rumahnya Taman Raya Rajek, Kabupaten Tangerang, Sabtu, tanggal 4 Januari tahun 2025. Pria berusia 24 tahun itu tampak menggunakan baju berwarna hitam. Mata Rizky terlihat berkaca-kaca ceritakan mimpi ayahnya di tahun ini. Rizky menuturkan ayahnya tahun ini ingin melaksanakan haji furoda. Alhamdulillah untuk keinginan ayah saya. Memang dari ia merantau dari Aceh, sudah terkabul semua. Alhamdulillah saya ikut senang juga, kata Rizky kepada tribunnews.com. Mata Rizky lalu terlihat berkaca-kaca menahan air matanya menetes. Tapi ada pesan ayah saya, dia ingin tahun ini mau haji furoda, terangnya. Ia menuturkan sang ayah takut tak punya waktu lagi untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Itu ayah saya bilang, ayah takut nggak ada waktu lagi, ayah pengen naik haji. Itu pesan terakhir ayah saya, ungkapnya. Kemudian diungkapkannya pada pergantian tahun usahanya milik keluarganya sedang ramai-ramainya. Ayahnya mengirimkan video gembira karena capaian tersebut. Terakhir ayah saya memvideokan pada saat tahun baru, libur nasional. Waktu orang liburan, ayah saya senang sekali mobilnya. Mobil rentalnya jalan semua, ungkapnya. Tapi kata Rizky itu menjadi video terakhir yang dikirimkan ayahnya untuknya. Ayah saya videokan dan mengucapkan selamat tahun baru dan semangat tahun baru semoga makin sukses dan maju. Tapi ternyata itu video terakhir ayah saya, tuturnya. Sebelumnya aksi penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Peristiwa ini berlangsung pada dini hari dan mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Korban yang tewas dalam insiden tersebut berinisial IAR, berusia 48 tahun. Setelah kejadian, korban dievakuasi ke RSUD Balaraja, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang. Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian untuk mengungkap motif dan kronologi penembakan, serta jumlah pelaku yang terlibat. Masih serangkaian penyelidikan untuk mengungkap. Setelah kejadian dan adanya laporan mengenai peristiwa penembakan, Kapolres dan Kasat Reskrim langsung terjun untuk melakukan pengecekan TKP, jelas Purbawa. Sedangkan satu korban lainnya, berinisial Rap, berusia 60 tahun, masih dalam perawatan intensif akibat luka tembak di punggung sebelah kiri. Untuk satu korban lainnya masih dalam penanganan medis karena luka tembak di bagian punggung dan juga mengenai tangan sebelah kiri, tambah Purbawa. Terkait penolakan Polsek Cinangka, kronologisnya seperti apa sih? Jadi kronologis pada saat di Polsek Cinangka, kami itu mencari polsek terdekat karena mobil kami sedang lari dari kabur pada situ lagi pengejaran juga, lagi di daerah Pantai Carita sampai Pantai Anyer. Kemudian mobil kami yang dibawa kabur itu berhenti sejenak 15-20 menit di dekat Pantai Sambolo Anyer. Nah di situ kita mencari polsek atau polres terdekat. Lalu ternyata di dekat situ ada Polsek Cinangka. Nah kemudian kita langsung mampir ke sana, Polsek Cinangka, untuk meminta perlindungan atau pendampingan dari Polsek Cinangka. Dari Polsek Cinangka mengira bahwa kami ini dari Lesi. Tapi langsung dibantahkan oleh ayah saya yang menjadi korban penembakan itu membantah bahwa kita itu pemilik rental langsung dan membawa bukti-bukti kepemilikan mobil seperti BPKB, SNK dan kunci serep pun kita sudah bawa, kita siapkan. Lalu dari Polsek Cinangka dengan berat hati menolak ajakan pendampingan dari ayah saya. Kemudian ayah saya sampai menawarkan uang kerja untuk petugas yang piket pada malam itu sebagai uang pendampingan dari ayah saya. Tapi dari petugas yang piket pada malam itu ia menelpon Kapolsek terlebih dahulu, tapi tetap dari Kapolseknya pun tidak mengizinkan untuk pendampingan.
dan dari petugas yang pikir malam itu ia malah memberi saran kepada kami untuk mengejar atau mengambil mobil kita sendiri yang berjarak hanya 2 km dari polsek tersebut. Lalu ketika kami sudah mengejar mobil tersebut untuk segera dibawa ke Polsek Cinangka. Padahal kami sudah jelaskan bahwa mobil yang dibawa oleh pelaku yang membawa kabur mobil Brio kami itu memiliki senjata api seperti itu. Jadi dari situ kita sudah tidak bisa untuk meminta pendampingan, akhirnya kita melanjutkan pengejaran karena memang mobil Brio tersebut sudah jalan lagi menuju arah Cilegon gitu. Bang, pas ke Polsek Cinangka abang bawa BPKB apa gimana? Sudah saya siapkan untuk BPKB, SNK dan Kunci Serap. Kami ingin membuktikan, tetapi dari Polsek Cinangka sudah menolak terlebih dahulu. Jadi kita belum sempat untuk memberikan bukti kepemilikan mobil seperti itu. Bang, abang ngomong nggak sama pihak Polsek bahwasanya abang sempat ditodongkan senjata? Sempat karena kita awalnya sudah mengejar, sudah berkoordinasi di daerah Saketi. Kita sudah jelaskan bahwa orang tersebut yang membawa mobil kami membawa senjata api. Makanya kami itu meminta pendampingan dari Polsek karena kami ini orang warga sipil yang tidak mempunyai alat bela diri seperti itu. Bang, 2 orang pelaku sudah ditangkap bang, salah satunya oknum TNI Angkatan Laut. Harapan keluarga apa ke pihak kepolisian bang? Ya alhamdulillah untuk untuk pelaku penyewa atas nama Ajat Supriyatna, alhamdulillah sudah ditangkap oleh Polres Tangerang. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesigapannya anggota Polres Tangerang, terima kasih banyak. Dan untuk yang pelaku penembakan yang oknum anggota TNI AL ini segera untuk mempublikasikan siapakah orang tersebut karena yang saya baca di media online itu hanya ditangkap saja tapi tidak dipublikasikan siapa orangnya dan bagaimana rupanya seperti itu. Bang, penyewa pertama itu kan Ajat. Iya. Ajatnya sudah ditangkap. Mobil ngaku dari mana bang? Sewa mobil ngakunya mau kemana bang? Ya dia itu SOP dari rental kita memang kita pertanyakan dulu untuk keperluan apa dan berapa hari untuk sewanya. Jadi dari pengakuan si Ajat ini ia mengaku untuk menjemput mertuanya di Sukabumi dan menyewa mobil kami itu selama 3 hari. Kalau untuk Ajat sendiri itu dari mana bang? Untuk Ajat sendiri karena dia menitipkan syarat ID card kerja di taksi, kalau tidak salah di bandara ya, taksi, sebuah perusahaan taksi di bandara. Infonya kan identitas yang dikasih ke rental itu palsu gitu ya. Ini penjelasan itu. Izin, saya kurang tahu kalau untuk palsunya, tapi waktu saya cek memang keluar chip. Karena KTP elektronik kan ada chipnya, saya cek memang keluar itu saudara Ajat itu fotonya, tapi untuk identitas nama seperti tempat tanggal lahir itu memang tidak keluar kalau kita cek dari HP. Waktu biasanya kan SOP rental itu harus ada DP gitu ya. Nah itu saudara Ajat itu sempat sudah bayar DP atau langsung bayar gitu? Jadi sebelumnya itu saudara Ajat ini sebelumnya sudah menyewa mobil kami, mobil Calya selama 3 hari untuk mengantar mertuanya. Nah setelah selesai habis sewanya, ia melanjutkan sewa lagi selama 3 hari dengan menukar mobil Brio yang dibawa kabur tersebut untuk menjemput mertuanya. Bang, hari ini aktivitas rental apakah tetap berjalan seperti biasa? Untuk rental kita sudah ada tim ya, jadi bagian tim yang bekerja gitu. Bang, tadi kan ada pelaporan ke Polsek Cinangka ya bang ya? Iya. Itu kan tadi disebutkan ada penodongan itu karena itu abang dan almarhum itu kenapa sih bang masih berani bang? Apakah menurut kepelang tanggung untuk mengejar kan udah ada penodongan itu bang? Itu pertimbangannya itu bang terus mengejar gitu bang? Ya karena kita pada saat awal pengejaran sudah ditodongkan pistol, maka kita mencari perlindungan ke polsek terdekat. Nah
dari polsek itu kan kita mendapat penolakan. Iya. Ya. Habis itu abang kejar lagi kan. Iya. Nah itu kan apa itu langsung terjadi perkara itu kan, penembakan itu. Iya. Nah, itu ya pengen tahu itu pertimbangan abang dan almarhum apa sih bang? Sampai akhirnya terus dikejar, padahal kan ini ada ancaman dari pistol itu bang. Ya, kami itu sudah mengkoordinasikan oleh tim rental Indonesia untuk membantu pengejaran mobil. Jadi kita juga sudah dibantu oleh ARMI ya, Asosiasi Rental Mobil Indonesia, untuk membantu pendampingan untuk pengejaran mobil Brio tersebut. Kalau ceritain ini kan kejadian penggelapan atau upaya untuk pengendara mobil bukan hanya sekali. Ya, Sedunia itu ada berapa kali kasus yang kalau untuk di rental memang seperti ini kasusnya, seperti ini, tapi bisa diselesaikan dengan persuasif. Masih bisa dibicarakan. Tapi untuk kasus yang Brio ini, ayah saya sudah menawarkan untuk bicara dengan kepala dingin, tapi dari pihak yang membawa mobil saya sudah menodongkan pistol duluan. Gitu. Bang, dari peminjam aja pertama kan pinjam mobil. Nah ini apa karena sudah ada kepercayaan lebih dahulu baru kemudian dia pinjam kedua disindikatkan. Nah ini modus ini emang udah biasa modus seperti ini. Gimana? Pertama dia minjam dulu, habis itu kan pengusaha rental ada rasa kepercayaan kan. Dia pinjam kedua, habis itu digelapkan. Nah ini modus seperti ini emang sering dilakukan. modus seperti ini? Seperti ini. Pertama minjem kepercayaan dulu, habis itu baru digelapkan. Ya memang beberapa kasus seperti ini yang memang seperti ini. Kasusnya memang dia sewa mobil Pertama nambah ternyata mobil sudah berpindah tangan. Oke. Iya seperti itu. Kalau dari abang sendiri udah berapa banyak sih bang yang selama ini sindikat kayak gini, perkara kayak gini, ada berapa banyak? Ini gitu bang. Kita mulai dari usaha itu dari 2008. 2008. Memang kejadian penggelapan, penggadaian mobil ini sering terjadi bang, sering terjadi. Makanya kita membentuk komunitas pengusaha rental mobil agar bisa menangani kasus seperti ini bang. Kalau usaha abang sendiri bang, ini lagi info-infonya lagi berkembang nih bang, benar-benar. Iya, saya terakhir ayah saya memvideokan pada saat tahun baru, libur nasional ya. Waktu orang liburan, ayah saya senang sekali mobil rentalnya jalan semua. Jadi ayah saya videokan dan mengucapkan selamat tahun baru dan semangat tahun baru, semoga makin sukses dan makin maju. Tapi ternyata itu video terakhir ayah saya. Oke. Bang, ini almarhum sebelumnya ada rencana nggak sih bang di tahun ini ataupun umroh atau punya kembangan buat rencana? Ya. Alhamdulillah untuk keinginan ayah saya memang dari dia merantau dari Aceh sudah terkabul semua. Alhamdulillah saya ikut senang juga. Tapi ada pesan ayah saya, dia ingin tahun ini mau haji furoda. Itu ayah saya bilang, saya takut gak ada waktu lagi, saya pengen naik haji. Itu pesan terakhir dari saya. Nah untuk haji itu udah ada omongan dari keluarga bang, nanti digantikan? Sudah. Oke, udah digantikan. Bang, mungkin tarik ke belakang lagi bang, tadi kan sudah pidana ini sedang diusut gitu ya. Itu terakhir itu juga tim dari Polres itu sudah membuat tim khusus gitulah semacam itu. Bagaimana sih sejauh ini pemeriksaan mungkin abang sebagai saksi gitu ya, korban itu seperti apa bang? Saya sebagai saksi karena waktu itu saya yang merekam kejadian video tersebut ya kita serahkan aja ke pihak polisian. Alhamdulillah dari Polresta Tangerang juga sigap ya membantu perkara ini. Terima kasih sebelumnya. Bang, kalau harapan terakhir bang, bisnis ini ada pesannya dari ayah gitu ya? Ya, pesan terakhir saya untuk semua pengusaha rental, lebih hati-hati lagi, jangan sampai kejadian ini seperti ini diulang kembali. Dan pesan terakhir dari saya, kedepankan rasa peri kemanusiaan. Jangan tolonglah orang yang sedang meminta tolong, jangan meminta apa-apa dulu. Ini orang sedang darurat ya, seperti itu.
dikedepankan di kemanusiaannya lagi. Siapa? Terima kasih. Rizky Agam Putra, putra kedua dari Ilyas Abdurrahman, korban tewas ditembak oknum prajurit TNI AL berkaca-kaca ceritakan mimpi ayahnya di tahun ini. Ditemui di rumahnya Taman Raya Rajek, Kabupaten Tangerang, Sabtu, tanggal 4 Januari tahun 2025. Pria berusia 24 tahun itu tampak menggunakan baju berwarna hitam. Mata Rizky terlihat berkaca-kaca ceritakan mimpi ayahnya di tahun ini. Rizky menuturkan ayahnya tahun ini ingin melaksanakan haji furoda. Alhamdulillah untuk keinginan ayah saya, memang dari ia merantau dari Aceh, sudah terkabul semua. Alhamdulillah saya ikut senang juga, kata Rizky kepada tribunnews.com. Mata Rizky lalu terlihat berkaca-kaca menahan air matanya menetes. Tapi ada pesan ayah saya, dia ingin tahun ini mau haji furoda, terangnya. Ia menuturkan sang ayah takut tak punya waktu lagi untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Itu ayah saya bilang, ayah takut nggak ada waktu lagi, ayah pengen naik haji. Itu pesan terakhir ayah saya, ungkapnya. Kemudian diungkapkannya pada pergantian tahun usahanya milik keluarganya sedang ramai-ramainya. Ayahnya mengirimkan video gembira karena capaian tersebut. Terakhir ayah saya memvideokan pada saat tahun baru, libur nasional. Waktu orang liburan, ayah saya senang sekali mobilnya. Mobil rentalnya jalan semua, ungkapnya. Tapi kata Rizky itu menjadi video terakhir yang dikirimkan ayahnya untuknya. Ayah saya videokan dan mengucapkan selamat tahun baru dan semangat tahun baru semoga makin sukses dan maju. Tapi ternyata itu video terakhir ayah saya, tuturnya. Sebelumnya, aksi penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Peristiwa ini berlangsung pada dini hari dan mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Korban yang tewas dalam insiden tersebut berinisial IAR, berusia 48 tahun. Setelah kejadian, korban dievakuasi ke RSUD Balaraja, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang. Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian untuk mengungkap motif dan kronologi penembakan, serta jumlah pelaku yang terlibat. Masih serangkaian penyelidikan untuk mengungkap. Setelah kejadian dan adanya laporan mengenai peristiwa penembakan, Kapolres dan Kasat Reskrim langsung terjun untuk melakukan pengecekan TKP, jelas Purbawa. Sedangkan satu korban lainnya, berinisial Rap, berusia 60 tahun, masih dalam perawatan intensif akibat luka tembak di punggung sebelah kiri. Untuk satu korban lainnya masih dalam penanganan medis karena luka tembak di bagian punggung dan juga mengenai tangan sebelah kiri, tambah Purbawa. Terkait penolakan Polsek Cinangka, kronologisnya seperti apa sih? Jadi kronologis pada saat di Polsek Cinangka, kami itu mencari polsek terdekat karena mobil kami sedang lari dari kabur pada situ lagi pengejaran juga lagi di daerah Pantai Carita sampai Pantai Anyer. Kemudian mobil kami yang dibawa kabur itu berhenti sejenak 15-20 menit di dekat Pantai Sambolo Anyer. Nah di situ kita mencari polsek atau polres terdekat. Lalu ternyata di dekat situ ada Polsek Cinangka. Nah, kemudian kita langsung mampir ke sana, Polsek Cinangka untuk meminta perlindungan atau pendampingan dari Polsek Cinangka. Dari Polsek Cinangka, mengira bahwa kami ini dari Lesi. Tapi langsung dibantahkan oleh ayah saya yang menjadi korban penembakan itu membantah bahwa kita itu pemilik rental langsung dan membawa bukti-bukti kepemilikan mobil seperti BPKB, SNK dan kunci serep pun kita sudah bawa, kita siapkan. Lalu dari Polsek Cinangka dengan berat hati menolak ajakan pendampingan dari ayah saya. Kemudian ayah saya sampai menawarkan uang kerja untuk petugas yang piket pada malam itu sebagai uang pendampingan dari ayah saya.
Tapi dari petugas yang piket pada malam itu, ia menelpon Kapolsek terlebih dahulu, tapi tetap dari Kapolseknya pun tidak mengizinkan untuk penampingan. Dan dari petugas yang piket malam itu, ia malah memberi saran kepada kami untuk mengejar atau mengambil mobil kita sendiri yang berjarak hanya 2 km dari polsek tersebut. Lalu ketika kami sudah mengejar mobil tersebut untuk segera dibawa ke Polsek Cinangka. Padahal kami sudah jelaskan bahwa mobil yang dibawa oleh pelaku yang membawa kabur mobil Brio kami itu memiliki senjata api seperti itu. Jadi dari situ kita sudah tidak bisa untuk meminta pendampingan. Akhirnya kita melanjutkan pengejaran karena memang mobil Brio tersebut sudah jalan lagi menuju arah Cilegon gitu. Bang, pas ke Polsek Cinangka abang bawa BPKB apa gimana? Sudah saya siapkan untuk BPKB, SNK dan Kunci Serap. Kami ingin membuktikan, tetapi dari Polsek Cinangka sudah menolak terlebih dahulu. Jadi kita belum sempat untuk memberikan bukti kepemilikan mobil seperti itu. Bang, abang ngomong nggak sama pihak Polsek bahwasanya abang sempat ditodongkan senjata? Sempat karena kita awalnya sudah mengejar, sudah berkoordinasi langsung di daerah Saketi. Kita sudah jelaskan bahwa orang tersebut yang membawa mobil kami membawa senjata api. Makanya kami itu meminta penampingan dari Polsek karena kami ini orang warga sipil yang tidak mempunyai alat bela diri seperti itu. Bang, 2 orang pelaku sudah ditangkap bang, salah satunya oknum TNI Angkatan Laut. Harapan keluarga apa ke pihak kepolisian bang? Ya, alhamdulillah untuk untuk pelaku penyewa atas nama Ajat Supriyatna, alhamdulillah sudah ditangkap oleh Polres Tangerang. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesigapannya anggota Polres Tangerang. Terima kasih banyak. Dan untuk yang pelaku penembakan yang oknum anggota TNI AL ini segera untuk mempublikasikan siapakah orang tersebut, karena yang saya baca di media online itu hanya ditangkap saja tapi tidak dipublikasikan siapa orangnya dan bagaimana rupanya seperti itu. Bang, penyewa pertama itu kan Ajat. Iya. Ajatnya sudah ditangkap. Mobil ngaku dari mana bang? Sewa mobil ngakunya mau kemana bang? Ya, dia itu SOP dari rental kita memang kita pertanyakan dulu untuk keperluan apa dan berapa hari untuk sewanya. Jadi dari pengakuan si Ajat ini, ia mengaku untuk menjemput mertuanya di Sukabumi dan menyewa mobil kami itu selama 3 hari. Kalau untuk Ajat sendiri kerja di mana bang? Untuk Ajat sendiri karena dia menitipkan syarat ID card kerja di taksi, kalau tidak salah di bandara ya, taksi, sebuah perusahaan taksi di bandara. Infonya kan identitas yang dikasih ke rental itu palsu gitu ya. Ini penjelasan itu. Izin, saya kurang tahu kalau untuk palsunya, tapi waktu saya cek memang keluar chip. Karena KTP elektronik kan ada chipnya, saya cek memang keluar itu saudara Ajat itu fotonya, tapi untuk identitas nama seperti tempat tanggal lahir itu memang tidak keluar kalau kita cek dari HP. Waktu biasanya kan SOP rental itu harus ada DP gitu ya. Nah itu saudara Ajat itu sempat sudah bayar DP atau langsung bayar dulu? Jadi sebelumnya itu saudara Ajat ini sebelumnya sudah menyewa mobil kami, mobil Calya selama 3 hari untuk mengantar mertuanya. Nah setelah selesai habis sewanya, ia melanjutkan sewa lagi selama 3 hari dengan menukar mobil Brio yang dibawa kabur tersebut untuk menjemput mertuanya. Bang, hari ini aktivitas rental apakah tetap berjalan seperti biasa? Untuk rental kita sudah ada tim ya, jadi bagian tim yang kerja gitu. Bang, tadi kan ada pelaporan ke Polsek Cinangka ya bang ya? Iya. Itu kan tadi disebutkan ada penodongan itu kan. Nah itu abang dan almarhum itu kenapa sih bang masih berani bang? Apakah menurut kepelang tanggung untuk mengejar kan udah ada penodongan itu bang?
itu pertimbangannya tuh bang terus mengejar gitu bang? Ya karena kita pada saat awal pengejaran sudah ditodongkan pistol, maka kita mencari perlindungan ke polsek terdekat. Nah dari polsek itu kan kita mendapat penolakan. Iya. Ya. Habis itu abang kejar lagi kan? Iya. Nah itu kan apa itu langsung terjadi perkara itu kan penembakan itu. Iya. Itu ya pengen tahu itu pertimbangan abang dan almarhum apa sih bang? Sampai akhirnya terus dikejar padahal kan ini ada ancaman dari pistol itu bang. Ya kami itu sudah mengkoordinasikan oleh tim rental Indonesia untuk membantu pengejaran mobil. Jadi kita juga sudah dibantu oleh ARMI ya, Asosiasi Rental Mobil Indonesia, untuk membantu pendampingan untuk pengejaran mobil Brio tersebut. Boleh ceritain ini kan kejadian penggelapan atau upaya untuk penggelapan mobil banyak sekali. Ya. Sebelumnya itu ada berapa kali kasusnya dari jauh? Kalau untuk di rental memang seperti ini kasusnya, seperti ini, tapi bisa diselesaikan dengan persuasif. Masih bisa dibicarakan. Tapi untuk kasus yang Brio ini, ayah saya sudah menawarkan untuk bicara dengan kepala dingin, tapi dari pihak yang membawa mobil saya sudah menodongkan pistol duluan. Gitu. Bang, dari peminjam aja pertama kan pinjam mobil. Nah ini apa karena sudah ada kepercayaan lebih dahulu baru kemudian dia pinjam kedua disindikatkan. Nah ini modus ini emang udah biasa modus seperti ini. Gimana? Pertama dia minjem dulu, habis itu kan pengusaha rental ada rasa kepercayaan kan. Dia pinjam kedua, habis itu digelapkan. Nah ini modus seperti ini emang sering dilakukan. Modus seperti ini. Seperti ini. Pertama minjem kepercayaan dulu, habis itu baru digelapkan. Ya memang beberapa kasus seperti ini yang memang seperti ini. Kasusnya memang dia sewa mobil Pertama nambah ternyata mobil sudah berpindah tangan. Iya seperti itu. Kalau dari abang sendiri udah berapa banyak sih bang yang selama ini sindikat kayak gini, perkara kayak gini, ada berapa banyak? Ini gitu bang. Kita mulai dari usaha itu dari 2008. 2008. Memang kejadian penggelapan, penggadaian mobil ini sering terjadi bang, sering terjadi. Makanya kita membentuk komunitas pengusaha rental mobil agar bisa menangani kasus seperti ini bang. Kalau usaha abang sendiri bang, ini lagi infonya lagi berkembang nih bang, benar? Iya, saya terakhir ayah saya memvideokan pada saat tahun baru, libur nasional ya. Waktu orang liburan, ayah saya senang sekali mobil rentalnya jalan semua. Jadi ayah saya videokan dan mengucapkan selamat tahun baru dan semangat tahun baru, semoga makin sukses dan makin maju. Tapi ternyata itu video terakhir ayah saya. Oke. Bang, ini almarhum sebelumnya ada rencana nggak sih bang di tahun ini ataupun umroh atau punya kembangan buat rencana? Ya. Alhamdulillah untuk keinginan ayah saya memang dari dia merantau dari Aceh sudah terkabul semua. Alhamdulillah saya ikut senang juga. Tapi ada pesan ayah saya, dia ingin tahun ini mau haji furoda. Itu ayah saya bilang, saya takut gak ada waktu lagi, saya pengen naik haji. Itu pesan terakhir dari saya. Nah untuk haji itu udah ada omongan dari keluarga bang, nanti digantikan? Sudah. Oke, udah digantikan. Bang, mungkin tarik ke belakang lagi bang, tadi kan sudah ada pidana ini sedang diusut gitu ya. Itu terakhir itu juga tim dari Polres itu sudah membuat tim khusus gitulah semacam itu. Bagaimana sih sejauh ini pemeriksaan mungkin abang sebagai saksi gitu ya, korban itu seperti apa bang? Saya sebagai saksi karena waktu itu saya yang merekam kejadian video tersebut. Ya kita serahkan aja ke pihak polisian. Alhamdulillah dari Polresta Tangerang juga sigap ya membantu perkara ini. Terima kasih sebelumnya. Bang, kalau harapan terakhir bang, bisnis ini ada pesannya dari ayah gitu ya? Ya, pesan terakhir saya untuk semua pengusaha rental, lebih hati-hati lagi, jangan sampai kejadian ini seperti ini diulang kembali. Dan pesan terakhir dari saya,
kedepankan rasa pri kemanusiaan. Jangan tolonglah orang yang sedang meminta tolong, jangan meminta apa-apa dulu. Ini orang sedang darurat ya, seperti itu. Kedepankan pri kemanusiaannya lagi. Siapa? Terima kasih. Rizky Agam Putra, putra kedua dari Ilyas Abdurrahman, korban tewas ditembak oknum prajurit TNI AL berkaca-kaca ceritakan mimpi ayahnya di tahun ini. Ditemui di rumahnya Taman Raya Rajek, Kabupaten Tangerang, Sabtu, tanggal 4 Januari tahun 2025. Pria berusia 24 tahun itu tampak menggunakan baju berwarna hitam. Mata Rizky terlihat berkaca-kaca ceritakan mimpi ayahnya di tahun ini. Rizky menuturkan ayahnya tahun ini ingin melaksanakan haji furoda. Alhamdulillah untuk keinginan ayah saya. Memang dari ia merantau dari Aceh, sudah terkabul semua. Alhamdulillah saya ikut senang juga, kata Rizky kepada tribunnews.com. Mata Rizky lalu terlihat berkaca-kaca menahan air matanya menetes. Tapi ada pesan ayah saya, dia ingin tahun ini mau haji furoda, terangnya. Ia menuturkan sang ayah takut tak punya waktu lagi untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Itu ayah saya bilang, ayah takut nggak ada waktu lagi, ayah pengen naik haji. Itu pesan terakhir ayah saya, ungkapnya. Kemudian diungkapkannya pada pergantian tahun usahanya milik keluarganya sedang ramai-ramainya. Ayahnya mengirimkan video gembira karena capaian tersebut. Terakhir ayah saya memvideokan pada saat tahun baru, libur nasional. Waktu orang liburan, ayah saya senang sekali mobilnya, mobil rentalnya jalan semua, ungkapnya. Tapi kata Rizky itu menjadi video terakhir yang dikirimkan ayahnya untuknya. Ayah saya videokan dan mengucapkan selamat tahun baru dan semangat tahun baru semoga makin sukses dan maju. Tapi ternyata itu video terakhir ayah saya, tuturnya. Sebelumnya aksi penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Peristiwa ini berlangsung pada dini hari dan mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Korban yang tewas dalam insiden tersebut berinisial IAR, berusia 48 tahun. Setelah kejadian, korban dievakuasi ke RSUD Balaraja, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang. Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian untuk mengungkap motif dan kronologi penembakan, serta jumlah pelaku yang terlibat. Masih serangkaian penyelidikan untuk mengungkap. Setelah kejadian dan adanya laporan mengenai peristiwa penembakan, Kapolres dan Kasat Reskrim langsung terjun untuk melakukan pengecekan TKP, jelas Purbawa. Sedangkan satu korban lainnya, berinisial Rap, berusia 60 tahun, masih dalam perawatan intensif akibat luka tembak di punggung sebelah kiri. Untuk satu korban lainnya masih dalam penanganan medis karena luka tembak di bagian punggung dan juga mengenai tangan sebelah kiri, tambah Purbawa. Terkait penolakan Polsek Cinangka, kronologisnya seperti apa sih? Jadi kronologis pada saat di Polsek Cinangka, kami itu mencari polsek terdekat karena mobil kami sedang lari dari kabur pada situ lagi pengajaran juga, lagi di daerah Pantai Carita sampai Pantai Anyer. Kemudian mobil kami yang dibawa kabur itu berhenti sejenak 15-20 menit di dekat Pantai Sambolok Anyer. Nah di situ kita mencari polsek atau polres terdekat. Lalu ternyata di dekat situ ada Polsek Cinangka. Nah, kemudian kita langsung mampir ke sana, Polsek Cinangka, untuk meminta perlindungan atau pendampingan dari Polsek Cinangka. Dari Polsek Cinangka, mengira bahwa kami ini dari Lesing. Tapi langsung dibantahkan oleh ayah saya yang menjadi korban penembakan itu membantah bahwa kita itu pemilik rental langsung dan membawa bukti-bukti kepemilikan mobil seperti BPKB, SNK dan kunci serep pun kita sudah bawa, kita siapkan. Lalu dari Polsek Cinangka dengan berat hati menolak ajakan pendampingan dari ayah saya. Kemudian ayah saya
sampai menawarkan uang kerja untuk petugas yang piket pada malam itu sebagai uang pendampingan dari ayah saya. Tapi dari petugas yang piket pada malam itu ia menelpon Kapolsek terlebih dahulu, tapi tetap dari Kapolseknya pun tidak mengizinkan untuk pendampingan. Dan dari petugas yang piket malam itu ia malah memberi saran kepada kami untuk mengejar atau mengambil mobil kita sendiri yang berjarak hanya 2 km dari polsek tersebut. Lalu ketika kami sudah mengejar mobil tersebut untuk segera dibawa ke Polsek Cinangka. Padahal kami sudah jelaskan bahwa mobil yang dibawa oleh pelaku yang membawa kabur mobil Brio kami itu memiliki senjata api seperti itu. Jadi dari situ kita sudah tidak bisa untuk meminta pendampingan. Akhirnya kita melanjutkan pengejaran karena memang mobil Brio tersebut sudah jalan lagi menuju arah Cilegon gitu. Bang, pas ke Polsek Cinangka abang bawa BPKB apa gimana? Sudah saya siapkan untuk BPKB, SNK dan kursi serap. Kami ingin membuktikan, tetapi dari Polsek Cinangka sudah menolak terlebih dahulu. Jadi kita belum sempat untuk memberikan bukti kepemilikan mobil seperti itu. Bang, abang ngomong nggak sama pihak Polsek bahwasanya abang sempat ditodongkan senjata? Sempat karena kita awalnya sudah mengejar, sudah berkoordinasi langsung di daerah Saketi. Kita sudah jelaskan bahwa orang tersebut yang membawa mobil kami membawa senjata api. Makanya kami itu meminta pendampingan dari Polsek karena kami ini orang warga sipil yang tidak mempunyai alat bela diri seperti itu. Bang, 2 orang pelaku sudah ditangkap bang, salah satunya oknum TNI Angkatan Laut. Harapan keluarga apa ke pihak kepolisian bang? Ya, alhamdulillah untuk untuk pelaku penyewa atas nama Ajat Supriyatna, alhamdulillah sudah ditangkap oleh Polres Tangerang. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesigapannya anggota Polres Tangerang, terima kasih banyak. Dan untuk yang pelaku penembakan yang anggota TNI AL ini segera untuk mempublikasikan siapakah orang tersebut, karena yang saya baca di media online itu hanya ditangkap saja tapi tidak dipublikasikan siapa orangnya dan bagaimana rupanya seperti itu. Bang, penyewa pertama itu kan Ajat. Iya. Ajatnya sudah ditangkap. Mobil ngaku dari mana bang? Sewa mobil ngakunya mau kemana bang? Ya, dia itu SOP dari rental kita memang kita pertanyakan dulu untuk keperluan apa dan berapa hari untuk sewanya. Jadi dari pengakuan si Ajat ini, ia mengaku untuk menjemput mertuanya di Sukabumi dan menyewa mobil kami itu selama 3 hari. Kalau untuk Ajat sendiri itu dari mana bang? Untuk Ajat sendiri karena dia menitipkan syarat ID card kerja di taksi, kalau tidak salah di bandara ya, taksi, sebuah perusahaan taksi di bandara. Infonya kan identitas yang dikasih ke rental itu palsu gitu ya. Ini penjelasan itu. Izin, saya kurang tahu kalau untuk palsunya, tapi waktu saya cek memang keluar chip. Karena KTP elektronik kan ada chipnya, saya cek memang keluar itu saudara Ajat itu fotonya, tapi untuk identitas nama seperti tempat tanggal lahir itu memang tidak keluar kalau kita cek dari HP. Waktu biasanya kan SOP rental itu harus ada DP gitu ya. Nah itu saudara Ajat itu sempat sudah bayar DP atau langsung bayar itu? Jadi sebelumnya itu saudara Ajat ini sebelumnya sudah menyewa mobil kami, mobil Calya selama 3 hari untuk mengantar mertuanya. Nah setelah selesai habis sewanya, ia melanjutkan sewa lagi selama 3 hari dengan menukar mobil Brio yang dibawa kabur tersebut untuk menjemput mertuanya. Bang, hari ini aktivitas rental apakah tetap berjalan seperti biasa? Untuk rental kita sudah ada tim ya, jadi bagian tim yang bekerja gitu. Bang,
Tadi kan ada pelaporan ke Polsek Cinangka ya bang ya. Iya. Itu kan tadi disebutkan ada penodongan itu kan. Nah itu abang dan almarhum itu kenapa sih bang masih berani bang? Apakah nurut ke pelangkang untuk mengejar kan udah ada penodongan itu bang? Itu pertimbangannya itu bang terus mengejar gitu bang? Ya, karena kita pada saat awal pengejaran sudah ditodongkan pistol, maka kita mencari perlindungan ke polsek terdekat. Nah dari polsek itu kan kita mendapat penolakan. Iya. Ya. Habis itu abang kejar lagi kan? Ya. Nah itu kan apa itu langsung terjadi perkara itu kan penembakan itu. Iya. Itu ya pengen tahu itu pertimbangan abang dan almarhum apa sih bang? Sampai akhirnya terus dikejar padahal kan ini ada ancaman dari pistol itu bang. Ya, kami itu sudah mengkoordinasikan oleh tim rental Indonesia untuk membantu pengejaran mobil. Jadi kita juga sudah dibantu oleh ARMI ya, Asosiasi Rental Mobil Indonesia, untuk membantu pendampingan untuk pengejaran mobil Rio tersebut. Kalau ceritain ini kan kejadian penggelapan atau upaya untuk penggelapan mobil bukan hanya sekali. Ya. Sedunia itu ada berapa kali kasusnya dari yang Kalau untuk di rental memang seperti ini kasusnya, seperti ini, tapi bisa diselesaikan dengan persuasif, masih bisa dibicarakan. Tapi untuk kasus yang Rio ini, ayah saya sudah menawarkan untuk bicara dengan kepala dingin, tapi dari pihak yang membawa mobil saya sudah menodongkan pistol duluan. Gitu. Bang, dari peminjam aja pertama kan pinjam mobil. Nah ini apa karena sudah ada kepercayaan lebih dahulu baru kemudian dia pinjam kedua disindikatkan. Nah ini modus ini emang udah biasa modus seperti ini. Gimana? Pertama dia minjem dulu, habis itu kan pengotor rental ada keras kepercayaan kan. Dia pinjam kedua, habis itu digelapkan. Nah ini modus seperti ini emang sering dilakukan. Seperti ini. Pertama minjem kepercayaan dulu, habis itu baru digelapkan. Ya memang beberapa kasus seperti ini yang memang seperti ini. Kasusnya memang dia sewa mobil Pertama nambah ternyata mobil sudah berpindah tangan. Iya gitu. Kalau dari abang sendiri udah berapa banyak sih bang yang selama ini sindikat kayak gini, perkara kayak gini, ada berapa banyak? ini gitu bang. Kita mulai dari usaha itu dari 2008. 2008. Memang kejadian penggelapan, penggadaian mobil ini sering terjadi bang, sering terjadi. Makanya kita membentuk komunitas pengusaha rental mobil agar bisa menangani kasus seperti ini bang. Kalau usaha abang sendiri bang, ini lagi infonya lagi berkembang nih bang, benar? Iya, saya terakhir ayah saya memvideokan pada saat tahun baru, libur nasional ya. Waktu orang liburan, ayah saya senang sekali mobil rentalnya jalan semua. Jadi ayah saya videokan dan mengucapkan selamat tahun baru dan semangat tahun baru, semoga makin sukses dan makin maju. Tapi ternyata itu video terakhir ayah saya. Oke. Bang, ini almarhum sebelumnya ada rencana nggak sih bang di tahun ini ataupun umroh atau punya kembangan buat rencana? Ya. Alhamdulillah untuk keinginan ayah saya memang dari dia merantau dari Aceh sudah terkabul semua. Alhamdulillah saya ikut senang juga. Tapi ada pesan ayah saya, dia ingin tahun ini mau haji furoda. Itu ayah saya bilang, saya takut gak ada waktu lagi, saya pengen naik haji. Itu pesan terakhir dari ayah saya. Nah untuk haji itu udah ada omongan dari keluarga bang, nanti digantikan? Sudah. Oke, udah digantikan. Bang, mungkin tarik ke belakang lagi bang, tadi kan sudah ada pidana ini sedang diusut gitu ya. Itu terakhir itu juga tim dari Polres itu sudah membuat tim khusus gitulah semacam itu. Bagaimana sih sejauh ini pemeriksaan mungkin abang sebagai saksi gitu ya, korban itu seperti apa bang? Saya sebagai saksi karena waktu itu saya yang merekam kejadian video tersebut. Ya kita serahkan aja ke pihak polisian. Alhamdulillah dari Polresta Tangerang juga sigap ya membantu perkara ini. Terima kasih sebelumnya. Bang, kalau harapan terakhir bang, bisnis ini ada pesannya dari ayah gitu ya,
Ya, pesan terakhir saya untuk semua pengusaha rental, lebih hati-hati lagi, jangan sampai kejadian ini seperti ini diulang kembali. Dan pesan terakhir dari saya, kedepankan rasa perikemanusiaan, jangan tolonglah orang yang sedang meminta tolong, jangan meminta apa-apa dulu. Ini orang sedang darurat ya, seperti itu. Kedepankan kemanusiaannya lagi. Siapa? Terima kasih. Rizky Agam Putra, putra kedua dari Ilyas Abdurrahman, korban tewas ditembak oknum prajurit TNI AL berkaca-kaca ceritakan mimpi ayahnya di tahun ini. Ditemui di rumahnya Taman Raya Rajek, Kabupaten Tangerang, Sabtu, tanggal 4 Januari tahun 2025. Pria berusia 24 tahun itu tampak menggunakan baju berwarna hitam. Mata Rizky terlihat berkaca-kaca ceritakan mimpi ayahnya di tahun ini. Rizky menuturkan ayahnya tahun ini ingin melaksanakan haji furoda. Alhamdulillah untuk keinginan ayah saya, memang dari ia merantau dari Aceh, sudah terkabul semua. Alhamdulillah saya ikut senang juga, kata Rizky kepada tribunnews.com. Mata Rizky lalu terlihat berkaca-kaca menahan air matanya menetes. Tapi ada pesan ayah saya, dia ingin tahun ini mau haji furoda, terangnya. Ia menuturkan sang ayah takut tak punya waktu lagi untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Itu ayah saya bilang, ayah takut nggak ada waktu lagi, ayah pengen naik haji. Itu pesan terakhir ayah saya, ungkapnya. Kemudian diungkapkannya pada pergantian tahun usahanya milik keluarganya sedang ramai-ramainya. Ayahnya mengirimkan video gembira karena capaian tersebut. Terakhir ayah saya memvideokan pada saat tahun baru, libur nasional. Waktu orang liburan, ayah saya senang sekali mobilnya, mobil rentalnya jalan semua, ungkapnya. Tapi kata Rizky itu menjadi video terakhir yang dikirimkan ayahnya untuknya. Ayah saya videokan dan mengucapkan selamat tahun baru dan semangat tahun baru semoga makin sukses dan maju. Tapi ternyata itu video terakhir ayah saya, tuturnya. Sebelumnya aksi penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Peristiwa ini berlangsung pada dini hari dan mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Korban yang tewas dalam insiden tersebut berinisial IAR, berusia 48 tahun. Setelah kejadian, korban dievakuasi ke RSUD Balaraja, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang. Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian untuk mengungkap motif dan kronologi penembakan, serta jumlah pelaku yang terlibat. Masih serangkaian penyelidikan untuk mengungkap. Setelah kejadian dan adanya laporan mengenai peristiwa penembakan, Kapolres dan Kasat Reskrim langsung terjun untuk melakukan pengecekan TKP, jelas Purbawa. Sedangkan satu korban lainnya, berinisial Rap, berusia 60 tahun, masih dalam perawatan intensif akibat luka tembak di punggung sebelah kiri. Untuk satu korban lainnya masih dalam penanganan medis karena luka tembak di bagian punggung dan juga mengenai tangan sebelah kiri, tambah Purbawa. Terkait penolakan Polsek Cinangka, kronologisnya seperti apa sih? Jadi kronologis pada saat di Polsek Cinangka, kami itu mencari polsek terdekat karena mobil kami sedang lari dari kabur pada situ lagi pengajaran juga, lagi di daerah Pantai Carita sampai Pantai Anyer. Kemudian mobil kami yang dibawa kabur itu berhenti sejenak 15-20 menit di dekat Pantai Sambolo Anyer. Nah di situ kita mencari polsek atau polres terdekat. Lalu ternyata di dekat situ ada Polsek Cinangka. Nah, kemudian kita langsung mampir ke sana, Polsek Cinangka, untuk meminta perlindungan atau pendampingan dari Polsek Cinangka. Dari Polsek Cinangka, mengira bahwa kami ini dari leasing. Tapi langsung dibantahkan oleh ayah saya yang menjadi korban penembakan itu membantah bahwa kita itu pemilik rental langsung dan membawa bukti-bukti kepemilikan mobil seperti BPKB, SNK dan kunci serep pun kita sudah bawa, kita siapkan.
Lalu dari Polsek Cinangka dengan berat hati menolak ajakan penampingan dari ayah saya. Kemudian ayah saya sampai menawarkan uang kerja untuk petugas yang piket pada malam itu sebagai uang pendampingan dari ayah saya. Tapi dari petugas yang piket pada malam itu ia menelpon Kapolsek terlebih dahulu, tapi tetap dari Kapolseknya pun tidak mengizinkan untuk penampingan. Dan dari petugas yang piket malam itu ia malah memberi saran kepada kami untuk mengejar atau mengambil mobil kita sendiri yang berjarak hanya 2 km dari polsek tersebut. Lalu ketika kami sudah mengejar mobil tersebut untuk segera dibawa ke Polsek Cinangka. Padahal kami sudah jelaskan bahwa mobil yang dibawa oleh pelaku yang membawa kabur mobil Brio kami itu memiliki senjata api seperti itu. Jadi dari situ kita sudah tidak bisa untuk meminta pendampingan. Akhirnya kita melanjutkan pengejaran karena memang mobil Brio tersebut sudah jalan lagi menuju arah Cilegon gitu. Bang, pas ke Polsek Cinangka abang bawa BPKB apa gimana? Sudah saya siapkan untuk BPKB, SNK dan kursi serap. Kami ingin membuktikan, tetapi dari Polsek Cinangka sudah menolak terlebih dahulu. Jadi kita belum sempat untuk memberikan bukti kepemilikan mobil seperti itu. Bang, abang ngomong nggak sama pihak Polsek bahwasanya abang sempat ditodongkan senjata? Sempat karena kita awalnya sudah mengejar, sudah berkoordinasi di daerah Saketi. Kita sudah jelaskan bahwa orang tersebut yang membawa mobil kami membawa senjata api. Makanya kami itu meminta penampingan dari Polsek karena kami ini orang warga sipil yang tidak mempunyai alat bela diri seperti itu. Bang, 2 orang pelaku sudah ditangkap bang, salah satunya oknum TNI Angkatan Laut. Harapan keluarga apa ke pihak kepolisian bang? Ya, alhamdulillah untuk untuk pelaku penyewa atas nama Ajat Supriyatna, alhamdulillah sudah ditangkap oleh Polres Tangerang. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesigapannya anggota Polres Tangerang. Terima kasih banyak. Dan untuk yang pelaku penembakan yang anggota TNI AL ini segera untuk mempublikasikan siapakah orang tersebut, karena yang saya baca di media online itu hanya ditangkap saja tapi tidak dipublikasikan siapa orangnya dan bagaimana rupanya seperti itu. Bang, penyewa pertama itu kan Ajat. Iya. Ajatnya sudah ditangkap. Mobil ngaku dari mana bang? Sewa mobil ngakunya mau kemana bang? Ya, dia itu SOP dari rental kita memang kita pertanyakan dulu untuk keperluan apa dan berapa hari untuk sewanya. Jadi dari pengakuan si Ajat ini, ia mengaku untuk menjemput mertuanya di Sukabumi dan menyewa mobil kami itu selama 3 hari. Kalau untuk Ajat sendiri kerja di mana bang? Untuk Ajat sendiri karena dia menitipkan syarat ID card kerja di taksi, kalau tidak salah di bandara ya, taksi, sebuah perusahaan taksi di bandara. Infonya kan identitas yang dikasih ke rental udah palsu gitu ya. Ini penjelasan itu. Izin, saya kurang tahu kalau untuk palsunya, tapi waktu saya cek memang keluar chip. Karena KTP elektronik kan ada chipnya, saya cek memang keluar itu saudara Ajat itu fotonya, tapi untuk identitas nama seperti tempat tanggal lahir itu memang tidak keluar kalau kita cek dari HP. Ya. Waktu biasanya kan SOP rental itu harus ada DP gitu ya. Nah itu saudara Ajat itu sempat ke bayar DP atau langsung bayar itu? Jadi sebelumnya itu saudara Ajat ini sebelumnya sudah menyewa mobil kami, mobil Calya selama 3 hari untuk mengantar mertuanya. Nah setelah selesai habis sewanya, dia melanjutkan sewa lagi selama 3 hari dengan menukar mobil Brio yang dibawa kabur tersebut untuk menjemput mertuanya. Bang, hari ini aktivitas rental apakah tetap berjalan seperti biasa?
Untuk rental kita sudah ada tim ya, jadi bagian tim yang bekerja gitu. Bang, tadi kan ada pelaporan ke Polsek Cinangka ya bang ya? Iya. Itu kan tadi disebutkan ada penodongan itu kan. Nah itu abang dan almarhum itu kenapa sih bang masih berani bang? Apakah nurut ke pelangtang untuk mengejar kan udah ada penodongan itu bang? Itu pertimbangannya itu bang terus mengejar gitu bang? Ya karena kita pada saat awal pengejaran sudah ditodongkan pistol, maka kita mencari perlindungan ke polsek terdekat. Nah dari polsek itu kan kita mendapat penolakan. Iya. Ya. Habis itu abang kejar lagi kan? Ya. Nah itu kan apa itu langsung terjadi perkara itu kan penembakan itu. Iya. Nah, itu ya pengen tahu itu pertimbangan abang dan almarhum apa sih bang? Sampai akhir terus dikejar padahal kan ini ada ancaman dari pistol itu bang. Ya kami itu sudah mengkoordinasikan oleh tim rental Indonesia untuk membantu pengejaran mobil. Jadi kita juga sudah dibantu oleh ARMI ya, Asosiasi Rental Mobil Indonesia, untuk membantu pendampingan untuk pengejaran mobil Rio tersebut. Boleh ceritain ini kan kejadian penggelapan atau upaya untuk mengenai mobil bukan hanya sekali. Ya. Sebelumnya itu ada berapa kali kasusnya dari jauh? Kalau untuk di dunia rental memang seperti ini kasusnya, seperti ini, tapi bisa diselesaikan dengan persuasif. Masih bisa dibicarakan. Tapi untuk kasus yang Rio ini, ayah saya sudah menawarkan untuk bicara dengan kepala dingin, tapi dari pihak yang membawa mobil saya sudah menodongkan pistol duluan. Gitu. Bang, dari peminjam aja pertama kan pinjam mobil. Nah ini apa karena sudah ada kepercayaan lebih dahulu baru kemudian dia pinjam kedua disindikatkan. Nah ini modus ini emang udah biasa modus seperti ini. Gimana? Pertama dia minjam dulu, habis itu kan pengotor rental ada keras kepercayaan kan. Dia pinjam kedua, habis itu digelapkan. Nah ini modus seperti ini emang sering dilakukan. Modus seperti ini. Seperti ini. Pertama minjam kepercayaan dulu, habis itu baru digelapkan. Ya memang beberapa kasus seperti ini yang memang seperti ini. Kasusnya memang dia sewa mobil Pertama. nambah ternyata mobil sudah berpindah tangan. Oke. Iya seperti itu. Kalau dari abang sendiri udah berapa banyak sih bang yang selama ini sindikat kayak gini, perkara kayak gini, ada berapa banyak? Ini gitu bang. Kita mulai dari usaha itu dari 2008. 2008. Memang kejadian penggelapan, penggadaian mobil ini sering terjadi bang, sering terjadi. Makanya kita membentuk komunitas pengusaha rental mobil agar bisa menangani kasus seperti ini bang. Kalau usaha abang sendiri bang, ini lagi info-infonya lagi berkembang nih bang, benar? Iya, saya terakhir ayah saya memvideokan pada saat tahun baru libur nasional ya. Waktu orang liburan, ayah saya senang sekali mobil rentalnya jalan semua. Jadi ayah saya videokan dan mengucapkan selamat tahun baru dan semangat tahun baru, semoga makin sukses dan makin maju. Tapi ternyata itu video terakhir ayah saya. Oke. Bang, ini almarhum sebelumnya ada rencana nggak sih bang di tahun ini ataupun umroh atau punya kembangan buat rencana? Ya. Alhamdulillah untuk keinginan ayah saya memang dari dia merantau dari Aceh sudah terkabul semua. Alhamdulillah saya ikut senang juga. Tapi ada pesan ayah saya, dia ingin tahun ini mau haji furoda. Itu ayah saya bilang, saya takut gak ada waktu lagi, saya pengen naik haji. Itu pesan terakhir dari saya. Nah untuk haji itu udah ada omongan dari keluarga bang, nanti digantikan? Sudah. Oke, udah digantikan. Bang, mungkin tarik ke belakang lagi bang, tadi kan sudah pidana ini sedang diusut gitu ya. Itu terakhir itu juga tim dari Polres itu sudah membuat tim khusus gitulah semacam itu. Bagaimana sih sejauh ini pemeriksaan mungkin abang sebagai saksi gitu ya, korban itu seperti apa bang? Saya sebagai saksi karena waktu itu saya yang merekam kejadian video tersebut. Ya kita serahkan aja ke pihak polisian. Alhamdulillah dari Polresta Tangerang juga sigap ya membantu perkara ini.
Terima kasih sebelumnya. Bang, kalau harapan terakhir Bang, bisnis ini ada pesannya dari ayah gitu ya? Ya, pesan terakhir saya untuk semua pengusaha rental, lebih hati-hati lagi, jangan sampai kejadian ini seperti ini diulang kembali. Dan pesan terakhir dari saya, kedepankan rasa peri kemanusiaan. Jangan tolonglah orang yang sedang meminta tolong, jangan meminta apa-apa dulu. Ini orang sedang darurat ya, seperti itu. Kedepankan peri kemanusiaannya lagi. Siapa? Terima kasih. Rizky Agam Putra, putra kedua dari Ilyas Abdurrahman, korban tewas ditembak oknum prajurit TNI AL berkaca-kaca ceritakan mimpi ayahnya di tahun ini. Ditemui di rumahnya Taman Raya Rajek, Kabupaten Tangerang, Sabtu, tanggal 4 Januari tahun 2025. Pria berusia 24 tahun itu tampak menggunakan baju berwarna hitam. Mata Rizky terlihat berkaca-kaca ceritakan mimpi ayahnya di tahun ini. Rizky menuturkan ayahnya tahun ini ingin melaksanakan haji furoda. Alhamdulillah untuk keinginan ayah saya. Memang dari ia merantau dari Aceh, sudah terkabul semua. Alhamdulillah saya ikut senang juga, kata Rizky kepada tribunnews.com. Mata Rizky lalu terlihat berkaca-kaca menahan air matanya menetes. Tapi ada pesan ayah saya, dia ingin tahun ini mau haji furoda, terangnya. Ia menuturkan sang ayah takut tak punya waktu lagi untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Itu ayah saya bilang, ayah takut nggak ada waktu lagi, ayah pengen naik haji. Itu pesan terakhir ayah saya, ungkapnya. Kemudian diungkapkannya pada pergantian tahun usahanya milik keluarganya sedang ramai-ramainya. Ayahnya mengirimkan video gembira karena capaian tersebut. Terakhir ayah saya memvideokan pada saat tahun baru, libur nasional. Waktu orang liburan, ayah saya senang sekali mobilnya. Mobil rentalnya jalan semua, ungkapnya. Tapi kata Rizky itu menjadi video terakhir yang dikirimkan ayahnya untuknya. Ayah saya videokan dan mengucapkan selamat tahun baru dan semangat tahun baru semoga makin sukses dan maju. Tapi ternyata itu video terakhir ayah saya, tuturnya. Sebelumnya aksi penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Peristiwa ini berlangsung pada dini hari dan mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Korban yang tewas dalam insiden tersebut berinisial IAR, berusia 48 tahun. Setelah kejadian, korban dievakuasi ke RSUD Balaraja, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang. Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian untuk mengungkap motif dan kronologi penembakan, serta jumlah pelaku yang terlibat. Masih serangkaian penyelidikan untuk mengungkap. Setelah kejadian dan adanya laporan mengenai peristiwa penembakan, Kapolres dan Kasat Reskrim langsung terjun untuk melakukan pengecekan TKP, jelas Purbawa. Sedangkan satu korban lainnya, berinisial Rap, berusia 60 tahun, masih dalam perawatan intensif akibat luka tembak di punggung sebelah kiri. Untuk satu korban lainnya masih dalam penanganan medis karena luka tembak di bagian punggung dan juga mengenai tangan sebelah kiri, tambah Purbawa. Terkait penolakan Polsek Cinangka, kronologisnya seperti apa sih? Jadi kronologis pada saat di Polsek Cinangka, kami itu mencari polsek terdekat karena mobil kami sedang lari dari kabur pada situ lagi pengejaran juga, lagi di daerah Pantai Carita sampai Pantai Anyer. Kemudian mobil kami yang dibawa kabur itu berhenti sejenak 15-20 menit di dekat Pantai Sambolo Anyer. Nah di situ kita mencari polsek atau polres terdekat. Lalu ternyata di dekat situ ada Polsek Cinangka. Nah kemudian kita langsung mampir ke sana, Polsek Cinangka, untuk meminta perlindungan atau pendampingan dari Polsek Cinangka. Dari Polsek Cinangka mengira bahwa kami ini dari leasing. Tapi langsung dibantahkan oleh ayah saya yang menjadi korban penembakan itu membantah bahwa kita itu pemilik rental langsung,
dan membawa bukti-bukti kepemilikan mobil seperti BPKB, SNK dan kunci serep pun kita sudah bawa, kita siapkan. Lalu dari Polsek Cinangka dengan berat hati menolak ajakan penampingan dari ayah saya. Kemudian ayah saya sampai menawarkan uang kerja untuk petugas yang piket pada malam itu sebagai uang pendampingan dari ayah saya. Tapi dari petugas yang piket pada malam itu ia menelpon Kapolsek terlebih dahulu, tapi tetap dari Kapolseknya pun tidak mengizinkan untuk pendampingan. Dan dari petugas yang piket malam itu ia malah memberi saran kepada kami untuk mengejar atau mengambil mobil kita sendiri yang berjarak hanya 2 km dari Polsek tersebut. Lalu ketika kami sudah mengejar mobil tersebut untuk segera dibawa ke Polsek Cinangka. Padahal kami sudah jelaskan bahwa mobil yang dibawa oleh pelaku yang membawa kabur mobil Brio kami itu memiliki senjata api seperti itu. Jadi dari situ kita sudah tidak bisa untuk meminta pendampingan. Akhirnya kita melanjutkan pengejaran karena memang mobil Brio tersebut sudah jalan lagi menuju arah Cilegon. Gitu. Bang, pas ke Polsek Cinangka abang bawa BPKB apa gimana? Sudah saya siapkan untuk BPKB, SNK dan kunci serep. Kami ingin membuktikan, tetapi dari Polsek Cinangka sudah menolak terlebih dahulu. Jadi kita belum sempat untuk memberikan bukti kepemilikan mobil seperti itu. Bang, abang ngomong nggak sama pihak Polsek bahwasanya abang sempat ditodongkan senjata? Sempat karena kita awalnya sudah mengejar, sudah berkoordinasi di daerah Saketi. Kita sudah jelaskan bahwa orang tersebut yang membawa mobil kami membawa senjata api. Makanya kami itu meminta pendampingan dari Polsek karena kami ini orang warga sipil yang tidak mempunyai alat bela diri seperti itu. Bang, 2 orang pelaku sudah ditangkap bang, salah satunya oknum TNI Angkatan Laut. Harapan keluarga apa ke pihak kepolisian bang? Ya, alhamdulillah untuk untuk pelaku penyewa atas nama Ajat Supriyatna, alhamdulillah sudah ditangkap oleh Polres Tangerang. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesigapannya anggota Polres Tangerang. Terima kasih banyak. Dan untuk yang pelaku penembakan yang oknum anggota TNI AL ini segera untuk mempublikasikan siapakah orang tersebut, karena yang saya baca di media online itu hanya ditangkap saja tapi tidak dipublikasikan siapa orangnya dan bagaimana rupanya seperti itu. Bang, penyewa pertama itu kan Ajat. Iya. Ajatnya sudah ditangkap. Mobil ngaku dari mana bang? Sewa mobil ngakunya mau kemana bang? Ya, dia itu SOP dari rental kita memang kita pertanyakan dulu untuk keperluan apa dan berapa hari untuk sewanya. Jadi dari pengakuan si Ajat ini, ia mengaku untuk menjemput mertuanya di Sukabumi dan menyewa mobil kami itu selama 3 hari. Kalau untuk Ajat sendiri kerja di mana bang? Untuk Ajat sendiri karena dia menitipkan syarat ID card kerja di taksi, kalau tidak salah di bandara ya, taksi, sebuah perusahaan taksi di bandara. Infonya kan identitas yang dikasih ke rental udah palsu gitu ya. Ini penjelasan itu. Izin, saya kurang tahu kalau untuk palsunya, tapi waktu saya cek memang keluar chip. Karena KTP elektronik kan ada chipnya, saya cek memang keluar itu saudara Ajat itu fotonya, tapi untuk identitas nama seperti tempat tanggal lahir itu memang tidak keluar kalau kita cek dari HP. Waktu biasanya kan SOP rental itu harus ada DP gitu ya. Nah itu saudara Ajat itu sempat sudah bayar DP atau langsung bayar itu? Jadi sebelumnya itu saudara Ajat ini sebelumnya sudah menyewa mobil kami, mobil Calya selama 3 hari untuk mengantar mertuanya. Nah setelah selesai habis sewanya, dia melanjutkan sewa lagi
selama 3 hari dengan menukar mobil beliau yang dibawa kabur tersebut untuk menjemput mertuanya. Bang, hari ini aktivitas rental apakah tetap berjalan seperti biasa? Untuk rental kita sudah ada tim ya, jadi bagian tim yang bekerja gitu. Bang, tadi kan ada pelaporan ke Polsek Cinangka ya bang ya? Iya. Itu kan tadi disebutkan ada penodongan itu karena itu abang dan almarhum itu kenapa sih bang masih berani bang? Apakah nurut ke pelangtang untuk mengejar kan udah ada penodongan itu bang? Itu pertimbangannya itu bang terus mengejar gitu bang? Ya, karena kita pada saat awal pengejaran sudah ditodongkan pistol, maka kita mencari perlindungan ke polsek terdekat. Nah dari polsek itu kan kita mendapat penolakan. Iya. Ya. Habis itu abang kejar lagi kan? Ya. Nah itu kan apa itu langsung terjadi perkara itu kan penembakan itu. Iya. Nah, itu ya pengen tahu itu pertimbangan abang dan almarhum apa sih bang? Sampai akhirnya terus dikejar padahal kan ini ada ancaman dari pistol itu bang. Ya, kami itu sudah mengkoordinasikan oleh tim rental Indonesia untuk membantu pengejaran mobil. Jadi kita juga sudah dibantu oleh ARMI ya, Asosiasi Rental Mobil Indonesia, untuk membantu pendampingan untuk pengejaran mobil Rio tersebut. Boleh ceritain ini kan kejadian penggelapan atau upaya untuk pengendara mobil banyak sekali. Ya. Sebelumnya itu ada berapa kali kasusnya dari yang Kalau untuk di rental memang seperti ini kasusnya, seperti ini, tapi bisa diselesaikan dengan persuasif, masih bisa dibicarakan. Tapi untuk kasus yang Rio ini, ayah saya sudah menawarkan untuk bicara dengan kepala dingin, tapi dari pihak yang membawa mobil saya sudah menodongkan pistol duluan. Gitu. Bang, dari peminjam aja pertama kan pinjam mobil. Nah ini apa karena sudah ada kepercayaan lebih dahulu baru kemudian dia pinjam kedua disindikatkan. Nah ini modus ini emang udah biasa modus seperti ini. Gimana? Pertama dia minjam dulu, habis itu kan pengotor rental ada keras kepercayaan kan. Dia pinjam kedua, habis itu digelapkan. Nah ini modus seperti ini emang sering dilakukan. modus seperti ini? Seperti ini. Pertama minjam kepercayaan dulu, habis itu baru digelapkan. Ya memang beberapa kasus seperti ini yang memang seperti ini. Kasusnya memang dia sewa mobil Pertama. nambah ternyata mobil sudah berpindah tangan. Oke. Iya seperti itu. Kalau dari abang sendiri udah berapa banyak sih bang yang selama ini sindikat kayak gini, perkara kayak gini, ada berapa banyak? Ini gitu bang. Kita mulai dari usaha itu dari 2008. 2008. Memang kejadian penggelapan, penggadaian mobil ini sering terjadi bang, sering terjadi. Makanya kita membentuk komunitas pengusaha rental mobil agar bisa menangani kasus seperti ini bang. Kalau usaha abang sendiri bang, ini lagi infonya lagi berkembang nih bang, benar? Iya, saya terakhir ayah saya memvideokan pada saat tahun baru, libur nasional ya. Waktu orang liburan, ayah saya senang sekali mobil rentalnya jalan semua. Jadi ayah saya videokan dan mengucapkan selamat tahun baru dan semangat tahun baru, semoga makin sukses dan makin maju. Tapi ternyata itu video terakhir ayah saya. Oke. Bang, ini almarhum sebelumnya ada rencana nggak sih bang di tahun ini ataupun umroh atau punya kembangan buat rencana? Ya. Alhamdulillah untuk keinginan ayah saya memang dari dia merantau dari Aceh sudah terkabul semua. Alhamdulillah saya ikut senang juga. Tapi ada pesan ayah saya, dia ingin tahun ini mau haji furoda. Itu ayah saya bilang, saya takut gak ada waktu lagi, saya pengen naik haji. Itu pesan terakhir dari saya. Nah untuk haji itu udah ada omongan dari keluarga bang, nanti digantikan? Sudah. Oke, udah digantikan. Bang, mungkin tarik ke belakang lagi bang, tadi kan sudah ada pidana ini sedang diusut gitu ya. Itu terakhir itu juga tim dari Polres itu sudah membuat tim khusus gitulah semacam itu. Bagaimana sih sejauh ini pemeriksaan mungkin abang sebagai saksi gitu ya, korban itu seperti apa bang?
Saya sebagai saksi karena waktu itu saya yang merekam kejadian video tersebut. Ya kita serahkan aja ke pihak polisian. Alhamdulillah dari Polresta Tangerang juga sigap ya membantu perkara ini. Terima kasih sebelumnya. Bang, kalau harapan terakhir Bang, bisnis ini ada pesannya dari ayah gitu ya? Ya, pesan terakhir saya untuk semua pengusaha rental, lebih hati-hati lagi, jangan sampai kejadian ini seperti ini diulang kembali. Dan pesan terakhir dari saya, kedepankan rasa peri kemanusiaan. Jangan tolonglah orang yang sedang meminta tolong, jangan meminta apa-apa dulu. Ini orang sedang darurat ya, seperti itu. Kedepankan peri kemanusiaannya lagi. Siapa? Terima kasih. Rizky Agam Putra, putra kedua dari Ilyas Abdurrahman, korban tewas ditembak oknum prajurit TNI AL berkaca-kaca ceritakan mimpi ayahnya di tahun ini. Ditemui di rumahnya Taman Raya Rajek, Kabupaten Tangerang, Sabtu, tanggal 4 Januari tahun 2025. Pria berusia 24 tahun itu tampak menggunakan baju berwarna hitam. Mata Rizky terlihat berkaca-kaca ceritakan mimpi ayahnya di tahun ini. Rizky menuturkan ayahnya tahun ini ingin melaksanakan haji furoda. Alhamdulillah untuk keinginan ayah saya, memang dari ia merantau dari Aceh, sudah terkabul semua. Alhamdulillah saya ikut senang juga, kata Rizky kepada tribunnews.com. Mata Rizky lalu terlihat berkaca-kaca menahan air matanya menetes. Tapi ada pesan ayah saya, dia ingin tahun ini mau haji furoda, terangnya. Ia menuturkan sang ayah takut tak punya waktu lagi untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Itu ayah saya bilang, ayah takut nggak ada waktu lagi, ayah pengen naik haji. Itu pesan terakhir ayah saya, ungkapnya. Kemudian diungkapkannya pada pergantian tahun usahanya milik keluarganya sedang ramai-ramainya. Ayahnya mengirimkan video gembira karena capaian tersebut. Terakhir ayah saya memvideokan pada saat tahun baru, libur nasional. Waktu orang liburan, ayah saya senang sekali mobilnya, mobil rentalnya jalan semua, ungkapnya. Tapi kata Rizky itu menjadi video terakhir yang dikirimkan ayahnya untuknya. Ayah saya videokan dan mengucapkan selamat tahun baru dan semangat tahun baru semoga makin sukses dan maju. Tapi ternyata itu video terakhir ayah saya, tuturnya. Sebelumnya aksi penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Peristiwa ini berlangsung pada dini hari dan mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Korban yang tewas dalam insiden tersebut berinisial IAR, berusia 48 tahun. Setelah kejadian, korban dievakuasi ke RSUD Balaraja, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang. Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian untuk mengungkap motif dan kronologi penembakan, serta jumlah pelaku yang terlibat. Masih serangkaian penyelidikan untuk mengungkap. Setelah kejadian dan adanya laporan mengenai peristiwa penembakan, Kapolres dan Kasat Reskrim langsung terjun untuk melakukan pengecekan TKP, jelas Purbawa. Sedangkan satu korban lainnya, berinisial Rap, berusia 60 tahun, masih dalam perawatan intensif akibat luka tembak di punggung sebelah kiri. Untuk satu korban lainnya masih dalam penanganan medis karena luka tembak di bagian punggung dan juga mengenai tangan sebelah kiri, tambah Purbawa. Terkait penolakan Polsek Cinangka, kronologisnya seperti apa sih? Jadi kronologis pada saat di Polsek Cinangka, kami itu mencari polsek terdekat karena mobil kami sedang lari dari kabur pada situ lagi pengajaran juga, lagi di daerah Pantai Carita sampai Pantai Anyer. Kemudian mobil kami yang dibawa kabur itu berhenti sejenak 15-20 menit di dekat Pantai Sambolo Anyer. Nah di situ kita mencari polsek atau polres terdekat. Lalu ternyata di dekat situ ada Polsek Cinangka. Nah, kemudian kita langsung mampir ke sana, Polsek Cinangka, untuk meminta perlindungan atau pendampingan dari Polsek Cinangka. Dari Polsek Cinangka,
mengira bahwa kami ini dari leasing, tapi langsung dibantahkan oleh ayah saya. Ayah saya yang menjadi korban penembakan itu membantah bahwa kita itu pemilik rental langsung, dan membawa bukti-bukti kepemilikan mobil seperti BPKB, SNK, dan kunci serep pun kita sudah bawa, kita siapkan. Lalu dari Polsek Cinangka dengan berat hati menolak ajakan pendampingan dari ayah saya. Kemudian ayah saya sampai menawarkan uang kerja untuk petugas yang piket pada malam itu sebagai uang pendampingan dari ayah saya. Tapi dari petugas yang piket pada malam itu ia menelpon Kapolsek terlebih dahulu, tapi tetap dari Kapolseknya pun tidak mengizinkan untuk pendampingan. Dan dari petugas yang piket malam itu ia malah memberi saran kepada kami untuk mengejar atau mengambil mobil kita sendiri yang berjarak hanya 2 km dari polsek tersebut. Lalu ketika kami sudah mengejar mobil tersebut untuk segera dibawa ke Polsek Cinangka. Padahal kami sudah jelaskan bahwa mobil yang dibawa oleh pelaku yang membawa kabur mobil Brio kami itu memiliki senjata api seperti itu. Jadi dari situ kita sudah tidak bisa untuk meminta pendampingan. Akhirnya kita melanjutkan pengejaran karena memang mobil Brio tersebut sudah jalan lagi menuju arah Cilegon gitu. Bang, pas ke Polsek Cinangka abang bawa BPKB apa gimana? Sudah saya siapkan untuk BPKB, SNK, dan kunci serep. Kami ingin membuktikan, tetapi dari Polsek Cinangka sudah menolak terlebih dahulu. Jadi kita belum sempat untuk memberikan bukti kepemilikan mobil seperti itu. Bang, abang ngomong nggak sama pihak Polsek bahwasanya abang sempat ditodongkan senjata? Sempat karena kita awalnya sudah mengejar, sudah berkoordinasi langsung di daerah Saketi. Kita sudah jelaskan bahwa orang tersebut yang membawa mobil kami membawa senjata api. Makanya kami itu meminta pendampingan dari Polsek karena kami ini warga sipil yang tidak mempunyai alat bela diri seperti itu. Bang, 2 orang pelaku sudah ditangkap bang, salah satunya oknum TNI Angkatan Laut. Harapan keluarga apa ke pihak kepolisian bang? Ya, alhamdulillah untuk untuk pelaku penyewa atas nama Ajat Supriyatna, alhamdulillah sudah ditangkap oleh Polres Tangerang. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesigapannya anggota Polres Tangerang. Terima kasih banyak. Dan untuk yang pelaku penembakan yang oknum anggota TNI AL ini segera untuk mempublikasikan siapakah orang tersebut, karena yang saya baca di media online itu hanya ditangkap saja tapi tidak dipublikasikan siapa orangnya dan bagaimana rupanya seperti itu. Bang, penyewa pertama itu kan Ajat. Iya. Ajatnya sudah ditangkap. Mobil ngaku dari mana bang? Sewa mobil ngakunya mau kemana bang? Ya, dia itu SOP dari rental kita memang kita pertanyakan dulu untuk keperluan apa dan berapa hari untuk sewanya. Jadi dari pengakuan si Ajat ini, ia mengaku untuk menjemput mertuanya di Sukabumi dan menyewa mobil kami itu selama 3 hari. Kalau untuk Ajat sendiri itu dari mana bang? Untuk Ajat sendiri karena dia menitipkan syarat ID card kerja di taksi, kalau tidak salah di bandara ya, taksi, sebuah perusahaan taksi di bandara. Infonya kan identitas yang dikasih dari rental itu palsu gitu ya. Ini penjelasan itu. Izin, saya kurang tahu kalau untuk palsunya, tapi waktu saya cek memang keluar chip. Karena KTP elektronik kan ada chipnya, yeah. Saya cek memang keluar itu saudara Ajat itu fotonya, tapi untuk identitas nama seperti tempat tanggal lahir itu memang tidak keluar kalau kita cek dari HP. Ya. Waktu biasanya kan SOP rental itu harus ada DP gitu ya. Nah itu
saudara Ajat itu sempat sudah bayar DP atau langsung dapat gitu? Jadi sebelumnya itu saudara Ajat ini sebelumnya sudah menyewa mobil kami, mobil Calya selama 3 hari untuk mengantar mertuanya. Nah setelah selesai habis sewanya, dia melanjutkan sewa lagi selama 3 hari dengan menukar mobil beliau yang dibawa kabur tersebut untuk menjemput mertuanya. Bang, hari ini aktivitas rental apakah tetap berjalan seperti biasa? Untuk rental kita sudah ada tim ya, jadi bagian tim yang bekerja gitu. Bang, tadi kan ada pelaporan ke Polsek Cinangka ya bang ya? Iya. Itu kan tadi disebutkan ada penodongan itu kan. Nah itu abang dan almarhum itu kenapa sih bang masih berani bang? Apakah nurut ke pelang tanggung untuk mengejar kan? Udah ada penodongan itu bang. Itu pertimbangannya itu bang terus mengejar gitu bang? Ya karena kita pada saat awal pengejaran sudah ditodongkan pistol, maka kita mencari perlindungan ke polsek terdekat. Nah dari polsek itu kan kita mendapat penolakan. Iya. Ya. Habis itu abang kejar lagi kan? Iya. Nah itu kan apa itu langsung terjadi perkara itu kan penembakan itu. Iya. Nah, itu ya pengen tahu itu pertimbangan abang dan almarhum apa sih bang? Sampai akhir terus dikejar padahal kan ini ada ancaman dari pistol itu bang. Ya kami itu sudah mengkoordinasikan oleh tim rental Indonesia untuk membantu pengejaran mobil. Jadi kita juga sudah dibantu oleh ARMI ya, Asosiasi Rental Mobil Indonesia, untuk membantu pendampingan untuk pengejaran mobil Rio tersebut. Boleh ceritain ini kan kejadian penggelapan atau upaya untuk mengenai mobil banyak sekali. Ya. Sebelumnya itu ada berapa kali kasus yang Kalau untuk di rental memang seperti ini kasusnya, seperti ini, tapi bisa diselesaikan dengan persuasif, masih bisa dibicarakan. Tapi untuk kasus yang Rio ini, ayah saya sudah menawarkan untuk bicara dengan kepala dingin, tapi dari pihak yang membawa mobil saya sudah menodongkan pistol duluan. Gitu. Bang, dari peminjam aja pertama kan pinjam mobil. Nah ini apa karena sudah ada kepercayaan lebih dahulu baru kemudian dia pinjam kedua disindikatkan. Nah ini modus ini emang udah biasa modus seperti ini. Gimana? Pertama dia minjem dulu, habis itu kan pengotor rental ada keras kepercayaan kan. Dia pinjam kedua, habis itu digelapkan. Nah ini modus seperti ini emang sering dilakukan. modus seperti ini? Seperti ini. Pertama minjem kepercayaan dulu, habis itu baru digelapkan. Ya memang beberapa kasus seperti ini yang memang seperti ini. Kasusnya memang dia sewa mobil Pertama nambah ternyata mobil sudah berpindah tangan. Oke. Iya seperti itu. Kalau dari abang sendiri udah berapa banyak sih bang yang selama ini sindikat kayak gini, perkara kayak gini, ada berapa banyak? Ini gitu bang. Kita mulai dari usaha itu dari 2008. 2008. Memang kejadian penggelapan, penggadaian mobil ini sering terjadi bang, sering terjadi. Makanya kita membentuk komunitas pengusaha rental mobil agar bisa menangani kasus seperti ini bang. Kalau usaha abang sendiri bang, ini lagi infonya lagi berkembang nih bang, benar? Iya, saya terakhir ayah saya memvideokan pada saat tahun baru, libur nasional ya. Waktu orang liburan, ayah saya senang sekali mobil rentalnya jalan semua. Jadi ayah saya videokan dan mengucapkan selamat tahun baru dan semangat tahun baru, semoga makin sukses dan makin maju. Tapi ternyata itu video terakhir ayah saya. Oke. Bang, ini almarhum sebelumnya ada rencana nggak sih bang di tahun ini ataupun umroh atau punya kembangan buat rencana? Ya. Alhamdulillah untuk keinginan ayah saya memang dari dia merantau dari Aceh sudah terkabul semua. Alhamdulillah saya ikut senang juga. Tapi ada pesan ayah saya, dia ingin tahun ini mau haji furoda. Itu ayah saya bilang, ayah takut gak ada waktu lagi, ayah pengen naik haji. Itu pesan terakhir dari saya. Nah untuk haji itu udah ada omongan dari keluarga bang, nanti digantikan? Sudah. Oke, udah digantikan. Bang, mungkin tarik ke belakang lagi bang, tadi kan sudah
peristiwa apa pidana ini sedang diusut gitu ya. Itu terakhir itu juga tim dari Polres itu sudah membuat tim khusus gitulah semacam itu. Bagaimana sih sejauh ini pemeriksaan mungkin Abang sebagai saksi gitu ya korban itu seperti apa Bang? Saya sebagai saksi karena waktu itu saya yang merekam kejadian video tersebut ya kita serahkan aja ke pihak polisian. Alhamdulillah dari Polresta Tangerang juga sigap ya membantu perkara ini. Terima kasih sebelumnya. Bang, kalau harapan terakhir Bang bisnis ini ada pesannya dari ayah gitu ya? Ya, pesan terakhir saya untuk semua pengusaha rental lebih hati-hati lagi, jangan sampai kejadian ini seperti ini diulang kembali. Dan pesan terakhir dari saya, kedepankan rasa peri kemanusiaan, jangan tolonglah orang yang sedang meminta tolong, jangan meminta apa-apa dulu. Ini orang sedang darurat ya, seperti itu. Kedepankan peri kemanusiaannya lagi. Siapa? Terima kasih. Rizky Agam Putra, putra kedua dari Ilyas Abdurrahman, korban tewas ditembak oknum prajurit TNI AL berkaca-kaca ceritakan mimpi ayahnya di tahun ini. Ditemui di rumahnya Taman Raya Rajek, Kabupaten Tangerang, Sabtu, tanggal 4 Januari tahun 2025. Pria berusia 24 tahun itu tampak menggunakan baju berwarna hitam. Mata Rizky terlihat berkaca-kaca ceritakan mimpi ayahnya di tahun ini. Rizky menuturkan ayahnya tahun ini ingin melaksanakan haji furoda. Alhamdulillah untuk keinginan ayah saya. Memang dari ia merantau dari Aceh, sudah terkabul semua. Alhamdulillah saya ikut senang juga, kata Rizky kepada tribunnews.com. Mata Rizky lalu terlihat berkaca-kaca menahan air matanya menetes. Tapi ada pesan ayah saya, dia ingin tahun ini mau haji furoda, terangnya. Ia menuturkan sang ayah takut tak punya waktu lagi untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Itu ayah saya bilang, ayah takut nggak ada waktu lagi, ayah pengen naik haji. Itu pesan terakhir ayah saya, ungkapnya. Kemudian diungkapkannya pada pergantian tahun usahanya milik keluarganya sedang ramai-ramainya. Ayahnya mengirimkan video gembira karena capaian tersebut. Terakhir ayah saya memvideokan pada saat tahun baru, libur nasional. Waktu orang liburan, ayah saya senang sekali mobilnya. Mobil rentalnya jalan semua, ungkapnya. Tapi kata Rizky itu menjadi video terakhir yang dikirimkan ayahnya untuknya. Ayah saya videokan dan mengucapkan selamat tahun baru dan semangat tahun baru semoga makin sukses dan maju. Tapi ternyata itu video terakhir ayah saya, tuturnya. Sebelumnya, aksi penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Peristiwa ini berlangsung pada dini hari dan mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Korban yang tewas dalam insiden tersebut berinisial IAR, berusia 48 tahun. Setelah kejadian, korban dievakuasi ke RSUD Balaraja, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang. Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian untuk mengungkap motif dan kronologi penembakan, serta jumlah pelaku yang terlibat. Masih serangkaian penyelidikan untuk mengungkap. Setelah kejadian dan adanya laporan mengenai peristiwa penembakan, Kapolres dan Kasat Reskrim langsung terjun untuk melakukan pengecekan TKP, jelas Purbawa. Sedangkan satu korban lainnya, berinisial Rap, berusia 60 tahun, masih dalam perawatan intensif akibat luka tembak di punggung sebelah kiri. Untuk satu korban lainnya masih dalam penanganan medis karena luka tembak di bagian punggung dan juga mengenai tangan sebelah kiri, tambah Purbawa. Terkait penolakan Polsek Cinangka, kronologisnya seperti apa sih? Jadi kronologis pada saat di Polsek Cinangka, kami itu mencari polsek terdekat karena mobil kami sedang lari dari kabur pada situ lagi pengejaran juga, lagi di daerah Pantai Carita sampai Pantai Anyer. Kemudian mobil kami yang dibawa kabur itu berhenti sejenak 15-20 menit di dekat Pantai Sambolok Anyer. Nah di situ kita mencari polsek atau polres terdekat.
Lalu ternyata di dekat situ ada Polsek Cinangka. Nah, kemudian kita langsung mampir ke sana, Polsek Cinangka, untuk meminta perlindungan atau pendampingan dari Polsek Cinangka. Dari Polsek Cinangka mengira bahwa kami ini dari leasing, tapi langsung dibantahkan oleh ayah saya. Ayah saya yang menjadi korban penembakan itu membantah bahwa kita itu pemilik rental langsung, dan membawa bukti-bukti kepemilikan mobil seperti BPKB, SNK, dan kunci serep pun kita sudah bawa, kita siapkan. Lalu dari Polsek Cinangka dengan berat hati menolak ajakan pendampingan dari ayah saya. Kemudian ayah saya sampai menawarkan uang kerja untuk petugas yang piket pada malam itu sebagai uang pendampingan dari ayah saya. Tapi dari petugas yang piket pada malam itu ia menelpon Kapolsek terlebih dahulu, tapi tetap dari Kapolseknya pun tidak mengizinkan untuk pendampingan. Dan dari petugas yang piket malam itu ia malah memberi saran kepada kami untuk mengejar atau mengambil mobil kita sendiri yang berjarak hanya 2 km dari polsek tersebut. Lalu ketika kami sudah mengejar mobil tersebut untuk segera dibawa ke Polsek Cinangka. Padahal kami sudah jelaskan bahwa mobil yang dibawa oleh pelaku yang membawa kabur mobil Brio kami itu memiliki senjata api seperti itu. Jadi dari situ kita sudah tidak bisa untuk meminta pendampingan. Akhirnya kita melanjutkan pengejaran karena memang mobil Brio tersebut sudah jalan lagi menuju arah Cilegon seperti itu. Bang, pas ke Polsek Cinangka abang bawa BPKB apa gimana? Sudah saya siapkan untuk BPKB, SNK, dan kunci serep. Kami ingin membuktikan, tetapi dari Polsek Cinangka sudah menolak terlebih dahulu. Jadi kita belum sempat untuk memberikan bukti kepemilikan mobil seperti itu. Bang, abang ngomong nggak sama pihak Polsek bahwasanya abang sempat ditodongkan senjata? Sempat karena kita awalnya sudah mengejar, sudah berkoordinasi langsung di daerah Saketi. Kita sudah jelaskan bahwa orang tersebut yang membawa mobil kami membawa senjata api. Makanya kami itu meminta pendampingan dari Polsek karena kami ini orang warga sipil yang tidak mempunyai alat bela diri seperti itu. Bang, 2 orang pelaku sudah ditangkap bang, salah satunya oknum TNI Angkatan Laut. Harapan keluarga apa ke pihak kepolisian bang? Ya, alhamdulillah untuk untuk pelaku penyewa atas nama Ajat Supriyatna, alhamdulillah sudah ditangkap oleh Polres Tangerang. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesigapannya anggota Polres Tangerang. Terima kasih banyak. Dan untuk yang pelaku penembakan yang oknum anggota TNI AL ini segera untuk mempublikasikan siapakah orang tersebut, karena yang saya baca di media online itu hanya ditangkap saja tapi tidak dipublikasikan siapa orangnya dan bagaimana rupanya seperti itu. Bang, penyewa pertama itu kan Ajat. Iya. Ajatnya sudah ditangkap. Mobil ngaku dari mana bang? Sewa mobil ngakunya mau kemana bang? Ya, dia itu SOP dari rental kita memang kita pertanyakan dulu untuk keperluan apa dan berapa hari untuk sewanya. Jadi dari pengakuan si Ajat ini, ia mengaku untuk menjemput mertuanya di Sukabumi dan menyewa mobil kami itu selama 3 hari. Kalau untuk Ajat sendiri itu dari mana bang? Untuk Ajat sendiri karena dia menitipkan syarat ID card kerja di taksi, kalau tidak salah di bandara ya, taksi, sebuah perusahaan taksi di bandara. Infonya kan identitas yang dikasih dari rental palsu gitu ya. Ini penjelasan itu. Izin, saya kurang tahu kalau untuk palsunya, tapi waktu saya cek memang keluar chip. Karena KTP elektronik kan ada chipnya, saya cek memang keluar itu
saudara Ajat itu fotonya, tapi untuk identitas nama seperti tempat tanggal lahir itu memang tidak keluar kalau kita cek dari HP ya. Waktu biasanya kan SOP rental itu harus ada DP gitu ya. Nah itu saudara Ajat itu sempat sudah bayar DP atau langsung bayar gitu? Jadi sebelumnya itu saudara Ajat ini sebelumnya sudah menyewa mobil kami, mobil Calya selama 3 hari untuk mengantar mertuanya. Nah setelah selesai habis sewanya, dia melanjutkan sewa lagi selama 3 hari dengan menukar mobil beliau yang dibawa kabur tersebut untuk menjemput mertuanya. Bang, hari ini aktivitas rental apakah tetap berjalan seperti biasa? Untuk rental kita sudah ada tim ya, jadi bagian tim yang kerja gitu. Bang, tadi kan ada pelaporan ke Polsek Cinangka ya Bang ya? Iya. Itu kan tadi disebutkan ada penodongan itu kan. Nah itu abang dan almarhum itu kenapa sih Bang masih berani Bang? Apakah nurut ke pelang tanggung untuk mengejar kan udah ada penodongan itu Bang? Itu pertimbangannya itu Bang terus mengejar gitu Bang? Ya karena kita pada saat awal pengejaran sudah ditodongkan pistol, maka kita mencari perlindungan ke polsek terdekat. Nah dari polsek itu kan kita mendapat penolakan. Iya. Ya. Habis itu abang kejar lagi kan? Iya. Nah itu kan apa itu langsung terjadi perkara itu kan penembakan itu. Iya. Nah, itu ya pengen tahu itu pertimbangan abang dan almarhum apa sih Bang? Sampai akhirnya terus dikejar padahal kan ini ada ancaman dari pistol itu Bang. Ya kami itu sudah mengkoordinasikan oleh tim rental Indonesia untuk membantu pengejaran mobil. Jadi kita juga sudah dibantu oleh ARMI ya, Asosiasi Rental Mobil Indonesia untuk membantu pendampingan untuk pengejaran mobil Rio tersebut. Kalau boleh ceritain ini kan kejadian penggelapan atau upaya untuk mengenai mobil hanya sekali. Ya. Sebelumnya itu ada berapa kali kasus yang Kalau untuk di rental memang seperti ini kasusnya, seperti ini, tapi bisa diselesaikan dengan persuasif, masih bisa dibicarakan. Tapi untuk kasus yang Rio ini, ayah saya sudah menawarkan untuk bicara dengan kepala dingin, tapi dari pihak yang membawa mobil saya sudah menodongkan pistol duluan. Gitu. Bang, dari peminjam aja pertama kan pinjam mobil. Nah ini apa karena sudah ada kepercayaan lebih dahulu baru kemudian dia pinjam kedua disindikatkan. Nah ini modus ini emang udah biasa modus seperti ini. Gimana? Pertama dia minjem dulu, habis itu kan pengotor rental ada kerasa kepercayaan kan. Dia pinjam kedua, habis itu digelapkan. Nah ini modus seperti ini emang sering dilakukan. modus seperti ini? Seperti ini. Pertama minjem kepercayaan dulu, habis itu baru digelapkan. Ya memang beberapa kasus seperti ini yang memang seperti ini. Kasusnya memang dia sewa mobil Pertama nambah ternyata mobil sudah berpindah tangan. Iya gitu. Kalau dari abang sendiri udah berapa banyak sih bang yang selama ini sindikat kayak gini, perkara kayak gini, ada berapa banyak? Ini gitu, Bang. Kita mulai dari usaha itu dari 2008. 2008. Memang kejadian penggelapan, penggadaian mobil ini sering terjadi bang, sering terjadi. Makanya kita membentuk komunitas pengusaha rental mobil agar bisa menangani kasus seperti ini bang. Kalau usaha abang sendiri bang, ini lagi infonya lagi berkembang nih bang, benar? Iya, saya terakhir ayah saya memvideokan pada saat tahun baru libur nasional ya. Waktu orang liburan, ayah saya senang sekali mobil rentalnya jalan semua. Jadi ayah saya videokan dan mengucapkan selamat tahun baru dan semangat tahun baru, semoga makin sukses dan makin maju. Tapi ternyata itu video terakhir ayah saya. Oke. Bang, ini almarhum sebelumnya ada rencana nggak sih bang di tahun ini ataupun umroh atau punya kembangan buat rencana? Ya. Alhamdulillah untuk keinginan ayah saya memang dari dia merantau dari Aceh sudah terkabul semua. Alhamdulillah saya ikut senang juga. Tapi ada pesan ayah saya, dia ingin tahun ini mau haji furoda. Itu ayah saya bilang, ayah takut gak ada waktu lagi, ayah pengen naik haji.
Itu pesan terakhir dari saya. Nah untuk haji itu udah ada omongan dari keluarga bang, nanti digantikan. Sudah. Oke, udah digantikan. Bang, mungkin tarik ke belakang lagi bang, tadi kan sudah ada peristiwa pidana ini sedang diusut gitu ya. Itu terakhir itu juga tim dari Polres itu sudah membuat tim khusus gitulah semacam itu. Bagaimana sih sejauh ini pemeriksaan mungkin abang sebagai saksi gitu ya korban itu seperti apa bang? Saya sebagai saksi karena waktu itu saya yang merekam kejadian video tersebut. Ya kita serahkan aja ke pihak polisian. Alhamdulillah dari Polresta Tangerang juga sigap ya membantu perkara ini. Terima kasih sebelumnya. Bang, kalau harapan terakhir bang bisnis ini ada pesannya dari ayah gitu ya? Ya, pesan terakhir saya untuk semua pengusaha rental lebih hati-hati lagi, jangan sampai kejadian ini seperti ini diulang kembali. Dan pesan terakhir dari saya, kedepankan rasa peri kemanusiaan, jangan tolonglah orang yang sedang meminta tolong, jangan meminta apa-apa dulu. Ini orang sedang darurat ya, seperti itu. Kedepankan peri kemanusiaannya lagi. Siapa? Rizky Agam Putra, putra kedua dari Ilyas Abdurrahman, korban tewas ditembak oknum prajurit TNI AL berkaca-kaca ceritakan mimpi ayahnya di tahun ini. Ditemui di rumahnya Taman Raya Rajek, Kabupaten Tangerang, Sabtu, tanggal 4 Januari tahun 2025. Pria berusia 24 tahun itu tampak menggunakan baju berwarna hitam. Mata Rizky terlihat berkaca-kaca ceritakan mimpi ayahnya di tahun ini. Rizky menuturkan ayahnya tahun ini ingin melaksanakan haji furoda. Alhamdulillah untuk keinginan ayah saya, memang dari ia merantau dari Aceh, sudah terkabul semua. Alhamdulillah saya ikut senang juga, kata Rizky kepada tribunnews.com. Mata Rizky lalu terlihat berkaca-kaca menahan air matanya menetes. Tapi ada pesan ayah saya, dia ingin tahun ini mau haji furoda, terangnya. Ia menuturkan sang ayah takut tak punya waktu lagi untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Itu ayah saya bilang, ayah takut nggak ada waktu lagi, ayah pengen naik haji. Itu pesan terakhir ayah saya, ungkapnya. Kemudian diungkapkannya pada pergantian tahun usahanya milik keluarganya sedang ramai-ramainya. Ayahnya mengirimkan video gembira karena capaian tersebut. Terakhir ayah saya memvideokan pada saat tahun baru, libur nasional. Waktu orang liburan, ayah saya senang sekali mobilnya. Mobil rentalnya jalan semua, ungkapnya. Tapi kata Rizky itu menjadi video terakhir yang dikirimkan ayahnya untuknya. Ayah saya videokan dan mengucapkan selamat tahun baru dan semangat tahun baru semoga makin sukses dan maju. Tapi ternyata itu video terakhir ayah saya, tuturnya. Sebelumnya, aksi penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Peristiwa ini berlangsung pada dini hari dan mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Korban yang tewas dalam insiden tersebut berinisial IAR, berusia 48 tahun. Setelah kejadian, korban dievakuasi ke RSUD Balaraja, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang. Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian untuk mengungkap motif dan kronologi penembakan, serta jumlah pelaku yang terlibat. Masih serangkaian penyelidikan untuk mengungkap. Setelah kejadian dan adanya laporan mengenai peristiwa penembakan, Kapolres dan Kasat Reskrim langsung terjun untuk melakukan pengecekan TKP, jelas Purbawa. Sedangkan satu korban lainnya, berinisial Rap, berusia 60 tahun, masih dalam perawatan intensif akibat luka tembak di punggung sebelah kiri. Untuk satu korban lainnya masih dalam penanganan medis karena luka tembak di bagian punggung dan juga mengenai tangan sebelah kiri, tambah Purbawa. Terkait penolakan Polsek Cinangka, kronologisnya seperti apa sih? Jadi kronologis pada saat di Polsek Cinangka, kami itu mencari polsek terdekat karena mobil kami sedang lari dari kabur pada situ lagi pengajaran juga, lagi di daerah Pantai Carita sampai Pantai Anyer. Kemudian mobil
kami yang dibawa kabur itu berhenti sejenak 15-20 menit di dekat Pantai Sambolo Anyar. Nah di situ kita mencari polsek atau polres terdekat. Lalu ternyata di dekat situ ada Polsek Cinangka. Nah kemudian kita langsung mampir ke sana, Polsek Cinangka, untuk meminta perlindungan atau pendampingan dari Polsek Cinangka. Dari Polsek Cinangka mengira bahwa kami ini dari leasing, tapi langsung dibantahkan oleh ayah saya yang menjadi korban penembakan itu membantah bahwa kita itu pemilik rental langsung, dan membawa bukti-bukti kepemilikan mobil seperti BPKB, SNK, dan kunci serep pun kita sudah bawa, kita siapkan. Lalu dari Polsek Cinangka dengan berat hati menolak ajakan pendampingan dari ayah saya. Kemudian ayah saya sampai menawarkan uang kerja untuk petugas yang piket pada malam itu sebagai uang pendampingan dari ayah saya. Tapi dari petugas yang piket pada malam itu ia menelpon Kapolsek terlebih dahulu, tapi tetap dari Kapolseknya pun tidak mengizinkan untuk pendampingan. Dan dari petugas yang piket malam itu ia malah memberi saran kepada kami untuk mengejar atau mengambil mobil kita sendiri yang berjarak hanya 2 km dari polsek tersebut. Lalu ketika kami sudah mengejar mobil tersebut untuk segera dibawa ke Polsek Cinangka, padahal kami sudah jelaskan bahwa mobil yang dibawa oleh pelaku yang membawa kabur mobil Brio kami itu memiliki senjata api seperti itu. Jadi dari situ kita sudah tidak bisa untuk meminta pendampingan. Akhirnya kita melanjutkan pengejaran karena memang mobil Brio tersebut sudah jalan lagi menuju arah Cilegon. Gitu. Bang, pas ke Polsek Cinangka, abang bawa BPKB apa gimana? Sudah saya siapkan untuk BPKB, SNK, dan kunci serep. Kami ingin membuktikan, tetapi dari Polsek Cinangka sudah menolak terlebih dahulu. Jadi kita belum sempat untuk memberikan bukti kepemilikan mobil seperti itu. Bang, abang ngomong nggak sama pihak Polsek bahwasanya abang sempat ditodongkan senjata? Sempat karena kita awalnya sudah mengejar, sudah berkoordinasi langsung di daerah Saketi. Kita sudah jelaskan bahwa orang tersebut yang membawa mobil kami membawa senjata api. Makanya kami itu meminta pendampingan dari Polsek karena kami ini orang warga sipil yang tidak mempunyai alat bela diri seperti itu. Bang, 2 orang pelaku sudah ditangkap, Bang. Salah satunya oknum TNI Angkatan Laut. Harapan keluarga apa ke pihak kepolisian, Bang? Ya, alhamdulillah untuk untuk pelaku penyewa atas nama Ajat Supriyatna, alhamdulillah sudah ditangkap oleh Polres Tangerang. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesigapannya anggota Polres Tangerang. Terima kasih banyak. Dan untuk yang pelaku penembakan yang oknum anggota TNI AL ini, segera untuk mempublikasikan siapakah orang tersebut, karena yang saya baca di media online itu hanya ditangkap saja tapi tidak dipublikasikan siapa orangnya dan bagaimana rupanya seperti itu. Bang, penyewa pertama itu kan Ajat. Iya. Ajatnya sudah ditangkap. Mobil ngaku dari mana, Bang? Sewa mobil ngakunya mau kemana, Bang? Ya, dia itu SOP dari rental kita memang kita pertanyakan dulu untuk keperluan apa dan berapa hari untuk sewanya. Jadi dari pengakuan si Ajat ini, ia mengaku untuk menjemput mertuanya di Sukabumi dan menyewa mobil kami itu selama 3 hari. Kalau untuk Ajat sendiri itu dari mana, Bang? Untuk Ajat sendiri karena dia menitipkan syarat ID card kerja di taksi, kalau tidak salah di bandara ya, taksi, sebuah perusahaan taksi di bandara. Infonya kan identitas yang dikasih dari rental itu palsu gitu ya. Ini penjelasan itu.
bensin saya kurang tahu kalau untuk as palsunya, tapi waktu saya cek memang keluar chip, karena KTP elektronik kan ada chipnya. Saya cek memang keluar itu saudara Ajat itu fotonya, tapi untuk identitas nama seperti tempat tanggal lahir itu memang tidak keluar kalau kita cek dari HP ya. Waktu biasanya kan SOP rental itu harus ada DP gitu ya. Nah itu saudara Ajat itu sempat sudah bayar DP atau langsung dari itu? Jadi sebelumnya itu saudara Ajat ini sebelumnya sudah menyewa mobil kami, mobil Calya, selama 3 hari untuk mengantar mertuanya. Nah setelah selesai habis sewanya, dia melanjutkan sewa lagi selama 3 hari dengan menukar mobil beliau yang dibawa kabur tersebut untuk menjemput mertuanya. Bang, hari ini aktivitas rental apakah tetap berjalan seperti biasa? Untuk rental kita sudah ada tim ya, jadi bagian tim yang bekerja gitu. Bang, tadi kan ada pelaporan ke Polsek Cinangka ya Bang ya? Iya. Itu kan tadi disebutkan ada penodongan itu, karena itu abang dan almarhum itu kenapa sih Bang masih berani Bang? Apakah menurut kepelang tanggung untuk mengejar kan udah ada penodongan itu Bang? Itu pertimbangannya itu Bang terus mengejar gitu Bang? Ya karena kita pada saat awal pengejaran sudah ditodongkan pistol, maka kita mencari perlindungan ke polsek terdekat. Nah dari polsek itu kan kita mendapat penolakan. Iya. Ya. Habis itu abang kejar lagi kan? Iya. Nah itu kan apa itu langsung terjadi perkara itu kan, penembakan itu. Iya. Itu ya pengen tahu itu pertimbangan abang dan almarhum apa sih Bang? Sampai akhirnya terus dikejar, padahal kan ini ada ancaman dari pistol itu Bang. Ya kami itu sudah mengkoordinasikan oleh tim rental Indonesia untuk membantu pengejaran mobil. Jadi kita juga sudah dibantu oleh ARMI ya, Asosiasi Rental Mobil Indonesia, untuk membantu pendampingan untuk pengejaran mobil Brio tersebut. Boleh ceritain, ini kan kejadian penggelapan atau upaya untuk penggelapan mobil bukan hanya sekali. Ya. Sebelumnya itu ada berapa kali kasusnya dari jauh? Kalau untuk di rental memang seperti ini kasusnya, seperti ini, tapi bisa diselesaikan dengan persuasif, masih bisa dibicarakan. Tapi untuk kasus yang Brio ini, ayah saya sudah menawarkan untuk bicara dengan kepala dingin, tapi dari pihak yang membawa mobil saya sudah menodongkan pistol duluan. Gitu. Bang, dari peminjam aja pertama kan pinjam mobil. Nah ini apa karena sudah ada kepercayaan lebih dahulu baru kemudian dia pinjam kedua disindikatkan. Nah ini modus ini emang udah biasa modus seperti ini. Gimana? Pertama dia minjem dulu, habis itu kan pengotor rental ada rasa kepercayaan kan. Dia pinjam kedua, habis itu digelapkan. Nah ini modus seperti ini emang sering dilakukan. Modus seperti ini? Seperti ini. Pertama minjem kepercayaan dulu, habis itu baru digelapkan. Ya memang beberapa kasus seperti ini yang memang seperti ini. Kasusnya memang dia sewa mobil Pertama nambah ternyata mobil sudah berpindah tangan. Iya seperti itu. Kalau dari abang sendiri udah berapa banyak sih Bang yang selama ini sindikat kayak gini, perkara kayak gini, ada berapa banyak? Ini gitu Bang. Kita mulai dari usaha itu dari 2008. 2008. Memang kejadian penggelapan, penggadaian mobil ini sering terjadi Bang, sering terjadi. Makanya kita membentuk komunitas pengusaha rental mobil agar bisa menangani kasus seperti ini Bang. Kalau usaha abang sendiri Bang, ini lagi info-infonya lagi berkembang nih Bang, benar-benar. Iya, saya terakhir ayah saya memvideokan pada saat tahun baru, libur nasional ya. Waktu orang liburan, ayah saya senang sekali mobil rentalnya jalan semua. Jadi ayah saya videokan dan mengucapkan selamat tahun baru dan semangat tahun baru, semoga makin sukses dan makin maju. Tapi ternyata itu video terakhir ayah saya. Oke. Bang, ini almarhum sebelumnya ada rencana nggak sih Bang di tahun ini ataupun umroh atau punya kembangan buat rencana? Ya. Alhamdulillah untuk keinginan ayah saya memang dari dia merantau dari Aceh sudah terkabul semua. Alhamdulillah saya ikut senang juga. Tapi ada pesan ayah saya
dia ingin tahun ini mau haji furoda. Itu ayah saya bilang, saya takut gak ada waktu lagi, saya pengen naik haji. Itu pesan terakhir dari saya. Nah untuk haji itu udah ada omongan dari keluarga bang, nanti digantikan. Sudah. Oke, udah digantikan. Bang, mungkin tarik ke belakang lagi bang, tadi kan sudah pidana ini sedang diusut gitu ya. Itu terakhir itu juga tim dari Polres itu sudah membuat tim khusus gitulah semacam itu. Bagaimana sih sejauh ini pemeriksaan mungkin Almond sebagai saksi gitu ya, korban itu seperti apa bang? Saya sebagai saksi karena waktu itu saya yang merekam kejadian video tersebut. Ya kita serahkan aja ke pihak polisian. Alhamdulillah dari Polresta Tangerang juga sigap ya membantu perkara ini. Terima kasih sebelumnya. Bang, kalau harapan terakhir bang, bisnis ini ada pesannya dari ayah gitu ya? Ya, pesan terakhir saya untuk semua pengusaha rental, lebih hati-hati lagi, jangan sampai kejadian ini seperti ini diulang kembali. Dan pesan terakhir dari saya, kedepankan rasa peri kemanusiaan. Jangan tolonglah orang yang sedang meminta tolong, jangan meminta apa-apa dulu. Ini orang sedang darurat ya, seperti itu. Kedepankan peri kemanusiaannya lagi. Siapa? Terima kasih. Rizky Agam Putra, putra kedua dari Ilyas Abdurrahman, korban tewas ditembak oknum prajurit TNI AL berkaca-kaca ceritakan mimpi ayahnya di tahun ini. Ditemui di rumahnya Taman Raya Rajek, Kabupaten Tangerang, Sabtu, tanggal 4 Januari tahun 2025. Pria berusia 24 tahun itu tampak menggunakan baju berwarna hitam. Mata Rizky terlihat berkaca-kaca ceritakan mimpi ayahnya di tahun ini. Rizky menuturkan ayahnya tahun ini ingin melaksanakan haji furoda. Alhamdulillah untuk keinginan ayah saya. Memang dari ia merantau dari Aceh, sudah terkabul semua. Alhamdulillah saya ikut senang juga, kata Rizky kepada tribunnews.com. Mata Rizky lalu terlihat berkaca-kaca menahan air matanya menetes. Tapi ada pesan ayah saya, dia ingin tahun ini mau haji furoda, terangnya. Ia menuturkan sang ayah takut tak punya waktu lagi untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Itu ayah saya bilang, ayah takut nggak ada waktu lagi, ayah pengen naik haji. Itu pesan terakhir ayah saya, ungkapnya. Kemudian diungkapkannya pada pergantian tahun usahanya milik keluarganya sedang ramai-ramainya. Ayahnya mengirimkan video gembira karena capaian tersebut. Terakhir ayah saya memvideokan pada saat tahun baru, libur nasional. Waktu orang liburan, ayah saya senang sekali mobilnya. Mobil rentalnya jalan semua, ungkapnya. Tapi kata Rizky itu menjadi video terakhir yang dikirimkan ayahnya untuknya. Ayah saya videokan dan mengucapkan selamat tahun baru dan semangat tahun baru semoga makin sukses dan maju. Tapi ternyata itu video terakhir ayah saya, tuturnya. Sebelumnya aksi penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Peristiwa ini berlangsung pada dini hari dan mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Korban yang tewas dalam insiden tersebut berinisial IAR, berusia 48 tahun. Setelah kejadian, korban dievakuasi ke RSUD Balaraja, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang. Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian untuk mengungkap motif dan kronologi penembakan, serta jumlah pelaku yang terlibat. Masih serangkaian penyelidikan untuk mengungkap. Setelah kejadian dan adanya laporan mengenai peristiwa penembakan, Kapolres dan Kasat Reskrim langsung terjun untuk melakukan pengecekan TKP, jelas Purbawa. Sedangkan satu korban lainnya, berinisial Rap, berusia 60 tahun, masih dalam perawatan intensif akibat luka tembak di punggung sebelah kiri. Untuk satu korban lainnya masih dalam penanganan medis karena luka tembak di bagian punggung dan juga mengenai tangan sebelah kiri, tambah Purbawa. Terkait penolakan Polsek Cinangka, kronologisnya seperti apa sih? Jadi kronologis pada saat di Polsek Cinangka,
kami itu mencari polsek terdekat karena mobil kami sedang lari dari kabur pada situ lagi pengajaran juga, lagi di daerah Pantai Carita sampai Pantai Anyar. Kemudian mobil kami yang dibawa kabur itu berhenti sejenak 15-20 menit di dekat Pantai Sambolo Anyar. Nah, di situ kita mencari polsek atau polres terdekat. Lalu ternyata di dekat situ ada Polsek Cinangka. Nah, kemudian kita langsung mampir ke sana, Polsek Cinangka, untuk meminta perlindungan atau pendampingan dari Polsek Cinangka. Dari Polsek Cinangka mengira bahwa kami ini dari leasing, tapi langsung dibantahkan oleh ayah saya yang menjadi korban penembakan itu membantah bahwa kita itu pemilik rental langsung, dan membawa bukti-bukti kepemilikan mobil seperti BPKB, SNK, dan kunci serep pun kita sudah bawa, kita siapkan. Lalu dari Polsek Cinangka dengan berat hati menolak ajakan pendampingan dari ayah saya. Kemudian ayah saya sampai menawarkan uang kerja untuk petugas yang piket pada malam itu sebagai uang pendampingan dari ayah saya. Tapi dari petugas yang piket pada malam itu ia menelpon Kapolsek terlebih dahulu, tapi tetap dari Kapolseknya pun tidak mengizinkan untuk pendampingan. Dan dari petugas yang piket malam itu ia malah memberi saran kepada kami untuk mengejar atau mengambil mobil kita sendiri yang berjarak hanya 2 km dari polsek tersebut. Lalu ketika kami sudah mengejar mobil tersebut untuk segera dibawa ke Polsek Cinangka. Padahal kami sudah jelaskan bahwa mobil yang dibawa oleh pelaku yang membawa kabur mobil Brio kami itu memiliki senjata api seperti itu. Jadi dari situ kita sudah tidak bisa untuk meminta pendampingan. Akhirnya kita melanjutkan pengejaran karena memang mobil Brio tersebut sudah jalan lagi menuju arah Cilegon. Gitu. Bang, pas ke Polsek Cinangka, abang bawa BPKB apa gimana? Sudah saya siapkan untuk BPKB, SNK, dan kunci serep. Kami ingin membuktikan, tetapi dari Polsek Cinangka sudah menolak terlebih dahulu. Jadi kita belum sempat untuk memberikan bukti kepemilikan mobil seperti itu. Bang, abang ngomong nggak sama pihak Polsek bahwasanya abang sempat ditodongkan senjata? Sempat karena kita awalnya sudah mengejar, sudah berkoordinasi langsung di daerah Saketi. Kita sudah jelaskan bahwa orang tersebut yang membawa mobil kami membawa senjata api. Makanya kami itu meminta pendampingan dari Polsek karena kami ini warga sipil yang tidak mempunyai alat bela diri seperti itu. Bang, 2 orang pelaku sudah ditangkap, Bang. Salah satunya oknum TNI Angkatan Laut. Harapan keluarga apa ke pihak kepolisian, Bang? Ya, alhamdulillah untuk untuk pelaku penyewa atas nama Ajat Supriyatna, alhamdulillah sudah ditangkap oleh Polres Tangerang. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesigapannya anggota Polres Tangerang. Terima kasih banyak. Dan untuk yang pelaku penembakan yang oknum anggota TNI AL ini, segera untuk mempublikasikan siapakah orang tersebut, karena yang saya baca di media online itu hanya ditangkap saja tapi tidak dipublikasikan siapa orangnya dan bagaimana rupanya seperti itu. Bang, penyewa pertama itu kan Ajat. Iya. Ajatnya sudah ditangkap. Mobil ngaku dari mana, Bang? Sewa mobil ngakunya mau kemana, Bang? Ya, dia itu SOP dari rental kita memang kita pertanyakan dulu untuk keperluan apa dan berapa hari untuk sewanya. Jadi dari pengakuan si Ajat ini, ia mengaku untuk menjemput mertuanya di Sukabumi dan menyewa mobil kami itu selama 3 hari. Kalau untuk Ajat sendiri itu dari mana, Bang? Untuk Ajat sendiri karena dia menitipkan syarat ID card kerja di taksi
kalau tidak salah di bandara ya, taksi, sebuah perusahaan taksi di bandara. Infonya kan identitas yang dikasih dari rental itu palsu gitu ya. Ini penjelasan itu. Izin, saya kurang tahu kalau untuk palsunya, tapi waktu saya cek memang keluar chip, karena KTP elektronik kan ada chipnya. Saya cek memang keluar itu saudara Ajat itu fotonya, tapi untuk identitas nama seperti tempat tanggal lahir itu memang tidak keluar kalau kita cek dari HP ya. Waktu biasanya kan SOP rental itu harus ada DP gitu ya. Nah itu saudara Ajat itu sempat sudah bayar DP atau langsung dari itu? Jadi sebelumnya itu saudara Ajat ini sebelumnya sudah menyewa mobil kami, mobil Calya, selama 3 hari untuk mengantar mertuanya. Nah setelah selesai habis sewanya, dia melanjutkan sewa lagi selama 3 hari dengan menukar mobil Brio yang dibawa kabur tersebut untuk menjemput mertuanya. Bang, hari ini aktivitas rental apakah tetap berjalan seperti biasa? Untuk rental kita sudah ada tim ya, jadi bagian tim yang bekerja gitu. Bang, tadi kan ada pelaporan ke Polsek Cinangka ya Bang ya? Iya. Itu kan tadi disebutkan ada penodongan itu kan. Nah itu abang dan almarhum itu kenapa sih Bang masih berani Bang? Apakah menurut kepelang tanggung untuk mengejar kan udah ada penodongan itu Bang? Itu pertimbangannya itu Bang terus mengejar gitu Bang? Ya karena kita pada saat awal pengejaran sudah ditodongkan pistol, maka kita mencari perlindungan ke polsek terdekat. Nah dari polsek itu kan kita mendapat penolakan. Iya. Ya. Habis itu abang kejar lagi kan? Iya. Nah itu kan apa itu langsung terjadi perkara itu kan, penembakan itu. Iya. Itu ya pengen tahu itu pertimbangan abang dan almarhum apa sih Bang? Sampai akhirnya terus dikejar padahal kan ini ada ancaman dari pistol itu Bang. Ya kami itu sudah mengkoordinasikan oleh tim rental Indonesia untuk membantu pengejaran mobil. Jadi kita juga sudah dibantu oleh ARMI ya, Asosiasi Rental Mobil Indonesia, untuk membantu pendampingan untuk pengejaran mobil Brio tersebut. Boleh ceritain ini kan kejadian penggelapan atau upaya untuk penggelapan mobil hanya sekali. Ya. Sebelumnya itu ada berapa kali kasus yang dari jauh? Kalau untuk di rental memang seperti ini kasusnya, seperti ini, tapi bisa diselesaikan dengan persuasif, masih bisa dibicarakan. Tapi untuk kasus yang Brio ini, ayah saya sudah menawarkan untuk bicara dengan kepala dingin, tapi dari pihak yang membawa mobil saya sudah menodongkan pistol duluan. Gitu. Bang, dari peminjam aja pertama kan pinjam mobil. Nah ini apa karena sudah ada kepercayaan lebih dahulu baru kemudian dia pinjam kedua disindikatkan. Nah ini modus ini emang udah biasa modus seperti ini. Gimana? Pertama dia minjam dulu, habis itu kan pengusaha rental ada rasa kepercayaan kan. Dia pinjam kedua, habis itu digelapkan. Nah ini modus seperti ini emang sering dilakukan. Modus seperti ini. Pertama kepercayaan dulu, habis itu baru digelapkan. Ya memang beberapa kasus seperti ini yang memang seperti ini. Kasusnya memang dia sewa mobil Pertama nambah ternyata mobil sudah berpindah tangan. Iya seperti itu. Kalau dari abang sendiri udah berapa banyak sih Bang yang selama ini sindikat kayak gini, perkara kayak gini, ada berapa banyak? Ini gitu Bang. Kita mulai dari usaha itu dari 2008. 2008. Memang kejadian penggelapan, penggadaian mobil ini sering terjadi Bang, sering terjadi. Makanya kita membentuk komunitas pengusaha rental mobil agar bisa menangani kasus seperti ini Bang. Kalau usaha abang sendiri Bang, ini lagi info-infonya lagi berkembang nih Bang, benar? Iya, saya terakhir ayah saya memvideokan pada saat tahun baru, libur nasional ya. Waktu orang liburan, ayah saya senang sekali mobil rentalnya jalan semua. Jadi ayah saya videokan dan mengucapkan selamat tahun baru dan semangat tahun baru, semoga makin sukses dan makin maju. Tapi ternyata itu video terakhir ayah saya. Oke. Bang, ini almarhum sebelumnya ada rencana nggak sih Bang di tahun ini ataupun umroh atau punya kembangan buat rencana?
Alhamdulillah untuk keinginan ayah saya memang dari dia merantau dari Aceh sudah terkabul semua. Alhamdulillah saya ikut senang juga. Tapi ada pesan ayah saya, dia ingin tahun ini mau haji furoda. Itu ayah saya bilang, ayah takut gak ada waktu lagi, ayah pengen naik haji. Itu pesan terakhir dari saya. Nah untuk haji itu udah ada omongan dari keluarga bang, nanti digantikan. Sudah. Oke, udah digantikan. Bang, mungkin tarik ke belakang lagi bang, tadi kan sudah pidana ini sedang diusut juga ya. Itu terakhir itu juga tim dari Polres itu sudah membuat tim khusus gitulah semacam itu. Bagaimana sih sejauh ini pemeriksaan mungkin Almond sebagai saksi gitu ya, korban itu seperti apa bang? Saya sebagai saksi karena waktu itu saya yang merekam kejadian video tersebut. Ya kita serahkan aja ke pihak polisian. Alhamdulillah dari Polresta Tangerang juga sigap ya membantu perkara ini. Terima kasih sebelumnya. Bang, kalau harapan terakhir bang, bisnis ini ada pesannya dari ayah gitu ya? Ya, pesan terakhir saya untuk semua pengusaha rental, lebih hati-hati lagi, jangan sampai kejadian ini seperti ini diulang kembali. Dan pesan terakhir dari saya, kedepankan rasa peri kemanusiaan. Jangan tolonglah orang yang sedang meminta tolong, jangan meminta apa-apa dulu. Ini orang sedang darurat ya, seperti itu. Kedepankan peri kemanusiaannya lagi. Siapa? Terima kasih. Rizky Agam Putra, putra kedua dari Ilyas Abdurrahman, korban tewas ditembak oknum prajurit TNI AL berkaca-kaca ceritakan mimpi ayahnya di tahun ini. Ditemui di rumahnya Taman Raya Rajek, Kabupaten Tangerang, Sabtu, tanggal 4 Januari tahun 2025. Pria berusia 24 tahun itu tampak menggunakan baju berwarna hitam. Mata Rizky terlihat berkaca-kaca ceritakan mimpi ayahnya di tahun ini. Rizky menuturkan ayahnya tahun ini ingin melaksanakan haji furoda. Alhamdulillah untuk keinginan ayah saya. Memang dari ia merantau dari Aceh, sudah terkabul semua. Alhamdulillah saya ikut senang juga, kata Rizky kepada tribunnews.com. Mata Rizky lalu terlihat berkaca-kaca menahan air matanya menetes. Tapi ada pesan ayah saya, dia ingin tahun ini mau haji furoda, terangnya. Ia menuturkan sang ayah takut tak punya waktu lagi untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Itu ayah saya bilang, ayah takut nggak ada waktu lagi, ayah pengen naik haji. Itu pesan terakhir ayah saya, ungkapnya. Kemudian diungkapkannya pada pergantian tahun usahanya milik keluarganya sedang ramai-ramainya. Ayahnya mengirimkan video gembira karena capaian tersebut. Terakhir ayah saya memvideokan pada saat tahun baru, libur nasional. Waktu orang liburan, ayah saya senang sekali mobilnya. Mobil rentalnya jalan semua, ungkapnya. Tapi kata Rizky itu menjadi video terakhir yang dikirimkan ayahnya untuknya. Ayah saya videokan dan mengucapkan selamat tahun baru dan semangat tahun baru semoga makin sukses dan maju. Tapi ternyata itu video terakhir ayah saya, tuturnya. Sebelumnya aksi penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Peristiwa ini berlangsung pada dini hari dan mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Korban yang tewas dalam insiden tersebut berinisial IAR, berusia 48 tahun. Setelah kejadian, korban dievakuasi ke RSUD Balaraja, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang. Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian untuk mengungkap motif dan kronologi penembakan, serta jumlah pelaku yang terlibat. Masih serangkaian penyelidikan untuk mengungkap. Setelah kejadian dan adanya laporan mengenai peristiwa penembakan, Kapolres dan Kasat Reskrim langsung terjun untuk melakukan pengecekan TKP, jelas Purbawa. Sedangkan satu korban lainnya, berinisial Rap, berusia 60 tahun, masih dalam perawatan intensif akibat luka tembak di punggung sebelah kiri. Untuk satu korban lainnya masih dalam penanganan medis karena luka tembak di bagian punggung dan juga mengenai tangan sebelah kiri, tambah Purbawa.
terkait penolakan Polsek Cinangka, kronologisnya seperti apa sih? Jadi kronologis pada saat di Polsek Cinangka, kami itu mencari polsek terdekat karena mobil kami sedang lari dari kabur pada situ lagi pengejaran juga, lagi di daerah Pantai Carita sampai Pantai Anyer. Kemudian mobil kami yang dibawa kabur itu berhenti sejenak 15-20 menit di dekat Pantai Sambolo Anyer. Nah, di situ kita mencari polsek atau polres terdekat. Lalu ternyata di dekat situ ada Polsek Cinangka. Nah, kemudian kita langsung mampir ke sana, Polsek Cinangka, untuk meminta perlindungan atau pendampingan dari Polsek Cinangka. Dari Polsek Cinangka mengira bahwa kami ini dari leasing. Tapi langsung dibantahkan oleh ayah saya yang menjadi korban penembakan itu membantah bahwa kita itu pemilik rental langsung, dan membawa bukti-bukti kepemilikan mobil seperti BPKB, SNK, dan kunci serep pun kita sudah bawa, kita siapkan. Lalu dari Polsek Cinangka dengan berat hati menolak ajakan pendampingan dari ayah saya. Kemudian ayah saya sampai menawarkan uang kerja untuk petugas yang piket pada malam itu sebagai uang pendampingan dari ayah saya. Tapi dari petugas yang piket pada malam itu ia menelpon Kapolsek terlebih dahulu, tapi tetap dari Kapolseknya pun tidak mengizinkan untuk pendampingan. Dan dari petugas yang piket malam itu ia malah memberi saran kepada kami untuk mengejar atau mengambil mobil kita sendiri yang berjarak hanya 2 km dari polsek tersebut. Lalu ketika kami sudah mengejar mobil tersebut untuk segera dibawa ke Polsek Cinangka. Padahal kami sudah jelaskan bahwa mobil yang dibawa oleh pelaku yang membawa kabur mobil Brio kami itu memiliki senjata api seperti itu. Jadi dari situ kita sudah tidak bisa untuk meminta pendampingan. Akhirnya kita melanjutkan pengejaran karena memang mobil Brio tersebut sudah jalan lagi menuju arah Cilegon. Gitu. Bang, pas ke Polsek Cinangka, abang bawa BPKB apa gimana? Sudah saya siapkan untuk BPKB, SNK, dan kunci serep. Kami ingin membuktikan, tetapi dari Polsek Cinangka sudah menolak terlebih dahulu. Jadi kita belum sempat untuk memberikan bukti kepemilikan mobil seperti itu. Bang, abang ngomong nggak sama pihak Polsek bahwasanya abang sempat ditodongkan senjata? Sempat karena kita awalnya sudah mengejar, sudah berkoordinasi langsung di daerah Saketi. Kita sudah jelaskan bahwa orang tersebut yang membawa mobil kami membawa senjata api. Makanya kami itu meminta pendampingan dari Polsek karena kami ini warga sipil yang tidak mempunyai alat bela diri seperti itu. Bang, 2 orang pelaku sudah ditangkap, Bang. Salah satunya oknum TNI Angkatan Laut. Harapan keluarga apa ke pihak kepolisian, Bang? Ya, alhamdulillah untuk untuk pelaku penyewa atas nama Ajat Supriyatna, alhamdulillah sudah ditangkap oleh Polres Tangerang. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesigapannya anggota Polres Tangerang. Terima kasih banyak. Dan untuk yang pelaku penembakan yang oknum anggota TNI AL ini, segera untuk mempublikasikan siapakah orang tersebut, karena yang saya baca di media online itu hanya ditangkap saja tapi tidak dipublikasikan siapa orangnya dan bagaimana rupanya seperti itu. Bang, penyewa pertama itu kan Ajat. Iya. Ajatnya sudah ditangkap. Mobil ngaku dari mana, Bang? Sewa mobil ngakunya mau kemana, Bang? Ya, dia itu SOP dari rental kita memang kita pertanyakan dulu untuk keperluan apa dan berapa hari untuk sewanya. Jadi dari pengakuan si Ajat ini, ia mengaku untuk menjemput mertuanya di Sukabumi dan menyewa mobil kami itu selama 3 hari. Kalau untuk Ajat sendiri kerja di mana, Bang?
Untuk Ajat sendiri karena dia menitipkan syarat ID card kerja di taksi, kalau tidak salah di bandara ya, taksi, sebuah perusahaan taksi di bandara. Infonya kan identitas yang dikasih ke rental untuk palsu gitu ya. Ini penjelasan itu. Izin, saya kurang tahu kalau untuk palsunya, tapi waktu saya cek memang keluar chip, karena KTP elektronik kan ada chipnya. Saya cek memang keluar itu saudara Ajat itu fotonya, tapi untuk identitas nama seperti tempat tanggal lahir itu memang tidak keluar kalau kita cek dari HP ya. Waktu biasanya kan SOP rental itu harus ada DP gitu ya. Nah itu saudara Ajat itu sempat sudah bayar DP atau langsung bayar gitu? Jadi sebelumnya itu saudara Ajat ini sebelumnya sudah menyewa mobil kami, mobil Calya, selama 3 hari untuk mengantar mertuanya. Nah setelah selesai habis sewanya, dia melanjutkan sewa lagi selama 3 hari dengan menukar mobil beliau yang dibawa kabur tersebut untuk menjemput mertuanya. Bang, hari ini aktivitas rental apakah tetap berjalan seperti biasa? Untuk rental kita sudah ada tim ya, jadi bagian tim yang bekerja gitu. Bang, tadi kan ada pelaporan ke Polsek Cinangka ya Bang ya? Iya. Itu kan tadi disebutkan ada penodongan itu kan. Nah itu abang dan almarhum itu kenapa sih Bang masih berani Bang? Apakah menurut kepelang tanggung untuk mengejar kan udah ada penodongan itu Bang? Itu pertimbangannya itu Bang terus mengejar gitu Bang? Ya karena kita pada saat awal pengejaran sudah ditodongkan pistol, maka kita mencari perlindungan ke polsek terdekat. Nah dari polsek itu kan kita mendapat penolakan. Iya. Ya. Habis itu abang kejar lagi kan? Iya. Nah itu kan apa itu langsung terjadi perkara itu kan, penembakan itu. Iya. Itu ya pengen tahu itu pertimbangan abang dan almarhum apa sih Bang? Sampai akhirnya terus dikejar padahal kan ini ada ancaman dari pistol itu Bang. Ya kami itu sudah mengkoordinasikan oleh tim rental Indonesia untuk membantu pengejaran mobil. Jadi kita juga sudah dibantu oleh ARMI ya, Asosiasi Rental Mobil Indonesia, untuk membantu pendampingan untuk pengejaran mobil Rio tersebut. Kalau ceritain ini kan kejadian penggelapan atau upaya untuk penggelapan mobil bukan hanya sekali. Ya. Sebelumnya itu ada berapa kali kasusnya yang dijawab? Kalau untuk di rental memang seperti ini kasusnya, seperti ini, tapi bisa diselesaikan dengan persuasif. Masih bisa dibicarakan. Tapi untuk kasus yang Rio ini, ayah saya sudah menawarkan untuk bicara dengan kepala dingin, tapi dari pihak yang membawa mobil saya sudah menodongkan pistol duluan. Gitu. Bang, dari peminjam aja pertama kan pinjam mobil. Nah ini apa karena sudah ada kepercayaan lebih dahulu baru kemudian dia pinjam kedua disindikatkan. Nah ini modus ini emang udah biasa modus seperti ini. Gimana? Pertama dia minjem dulu, habis itu kan pengusaha rental ada rasa kepercayaan kan. Dia pinjam kedua, habis itu digelapkan. Nah ini modus seperti ini emang sering dilakukan. Modus seperti ini. Seperti ini. Pertama minjem kepercayaan dulu, habis itu baru digelapkan. Ya memang beberapa kasus seperti ini yang memang seperti ini. Kasusnya memang dia sewa mobil Pertama nambah ternyata mobil sudah berpindah tangan. Iya seperti itu. Kalau dari abang sendiri udah berapa banyak sih Bang yang selama ini sindikat kayak gini, perkara kayak gini, ada berapa banyak? Ini gitu Bang. Kita mulai dari usaha itu dari 2008. 2008. Memang kejadian penggelapan, penggadaian mobil ini sering terjadi Bang, sering terjadi. Makanya kita membentuk komunitas pengusaha rental mobil agar bisa menangani kasus seperti ini Bang. Kalau usaha abang sendiri Bang, ini lagi info-infonya lagi berkembang nih Bang, benar? Iya, saya terakhir ayah saya memvideokan pada saat tahun baru, libur nasional ya. Waktu orang liburan, ayah saya senang sekali
mobil rentalnya jalan semua. Jadi ayah saya videokan dan mengucapkan selamat tahun baru dan semangat tahun baru, semoga makin sukses dan makin maju. Tapi ternyata itu video terakhir ayah saya. Oke. Bang, ini almarhum sebelumnya ada rencana nggak sih bang di tahun ini ataupun umroh atau punya kembangan buat rencana? Ya. Alhamdulillah untuk keinginan ayah saya memang dari dia merantau dari Aceh sudah terkabul semua. Alhamdulillah saya ikut senang juga. Tapi ada pesan ayah saya, dia ingin tahun ini mau haji furoda. Itu ayah saya bilang, ayah takut gak ada waktu lagi, saya pengen naik haji. Itu pesan terakhir dari saya. Nah untuk haji itu udah ada omongan dari keluarga bang, nanti digantikan? Sudah. Oke, udah digantikan. Bang, mungkin tarik ke belakang lagi bang, tadi kan sudah pidana ini sedang diusut gitu ya. Itu terakhir itu juga tim dari Polres itu sudah membuat tim khusus gitulah semacam itu. Bagaimana sih sejauh ini pemeriksaan mungkin abang sebagai saksi gitu ya korban itu seperti apa bang? Saya sebagai saksi karena waktu itu saya yang merekam kejadian video tersebut. Ya kita serahkan aja ke pihak polisian. Alhamdulillah dari Polresta Tangerang juga sigap ya membantu perkara ini. Terima kasih sebelumnya. Bang, kalau harapan terakhir bang bisnis ini ada pesan nggak dari ayah gitu ya? Ya, pesan terakhir saya untuk semua pengusaha rental, lebih hati-hati lagi, jangan sampai kejadian ini seperti ini diulang kembali. Dan pesan terakhir dari saya, kedepankan rasa peri kemanusiaan. Jangan tolonglah orang yang sedang meminta tolong, jangan meminta apa-apa dulu. Ini orang sedang darurat ya, seperti itu. Kedepankan peri kemanusiaannya lagi. Siapa? Rizky Agam Putra, putra kedua dari Ilyas Abdurrahman, korban tewas ditembak oknum prajurit TNI AL berkaca-kaca ceritakan mimpi ayahnya di tahun ini. Ditemui di rumahnya Taman Raya Rajek, Kabupaten Tangerang, Sabtu, tanggal 4 Januari tahun 2025. Pria berusia 24 tahun itu tampak menggunakan baju berwarna hitam. Mata Rizky terlihat berkaca-kaca ceritakan mimpi ayahnya di tahun ini. Rizky menuturkan ayahnya tahun ini ingin melaksanakan haji furoda. Alhamdulillah untuk keinginan ayah saya. Memang dari ia merantau dari Aceh, sudah terkabul semua. Alhamdulillah saya ikut senang juga, kata Rizky kepada tribunnews.com. Mata Rizky lalu terlihat berkaca-kaca menahan air matanya menetes. Tapi ada pesan ayah saya, dia ingin tahun ini mau haji furoda, terangnya. Ia menuturkan sang ayah takut tak punya waktu lagi untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Itu ayah saya bilang, ayah takut nggak ada waktu lagi, ayah pengen naik haji. Itu pesan terakhir ayah saya, ungkapnya. Kemudian diungkapkannya pada pergantian tahun usahanya milik keluarganya sedang ramai-ramainya. Ayahnya mengirimkan video gembira karena capaian tersebut. Terakhir ayah saya memvideokan pada saat tahun baru, libur nasional. Waktu orang liburan, ayah saya senang sekali mobilnya. Mobil rentalnya jalan semua, ungkapnya. Tapi kata Rizky itu menjadi video terakhir yang dikirimkan ayahnya untuknya. Ayah saya videokan dan mengucapkan selamat tahun baru dan semangat tahun baru semoga makin sukses dan maju. Tapi ternyata itu video terakhir ayah saya, tuturnya. Sebelumnya aksi penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Peristiwa ini berlangsung pada dini hari dan mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Korban yang tewas dalam insiden tersebut berinisial IAR, berusia 48 tahun. Setelah kejadian, korban dievakuasi ke RSUD Balaraja, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang. Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian untuk mengungkap motif dan kronologi penembakan, serta jumlah pelaku yang terlibat. Masih serangkaian penyelidikan untuk mengungkap. Setelah kejadian dan adanya laporan mengenai peristiwa penembakan, Kapolres dan Kasat Reskrim langsung terjun untuk melakukan pengecekan TKP, jelas Purbawa.
Sedangkan satu korban lainnya, berinisial Rap, berusia 60 tahun, masih dalam perawatan intensif akibat luka tembak di punggung sebelah kiri. Untuk satu korban lainnya masih dalam penanganan medis karena luka tembak di bagian punggung dan juga mengenai tangan sebelah kiri, tambah Purbawa. Terkait penolakan Polsek Cinangka, kronologisnya seperti apa sih? Jadi kronologis pada saat di Polsek Cinangka, kami itu mencari polsek terdekat karena mobil kami sedang lari dari kabur pada situ lagi pengejaran juga, lagi di daerah Pantai Carita sampai Pantai Anyer. Kemudian mobil kami yang dibawa kabur itu berhenti sejenak 15-20 menit di dekat Pantai Sambolok Anyer. Nah di situ kita mencari polsek atau polres terdekat. Lalu ternyata di dekat situ ada Polsek Cinangka. Nah, kemudian kita langsung mampir ke sana, Polsek Cinangka, untuk meminta perlindungan atau pendampingan dari Polsek Cinangka. Dari Polsek Cinangka, mengira bahwa kami ini dari leasing. Tapi langsung dibantahkan oleh ayah saya yang menjadi korban penembakan itu membantah bahwa kita itu pemilik rental langsung dan membawa bukti-bukti kepemilikan mobil seperti BPKB, SNK dan kunci serep pun kita sudah bawa, kita siapkan. Lalu dari Polsek Cinangka dengan berat hati menolak ajakan pendampingan dari ayah saya. Kemudian ayah saya sampai menawarkan uang kerja untuk petugas yang piket pada malam itu sebagai uang pendampingan dari ayah saya. Tapi dari petugas yang piket pada malam itu, ia menelpon Kapolsek terlebih dahulu, tapi tetap dari Kapolseknya pun tidak mengizinkan untuk pendampingan. Dan dari petugas yang piket malam itu, ia malah memberi saran kepada kami untuk mengejar atau mengambil mobil kita sendiri yang berjarak hanya 2 km dari polsek tersebut. Lalu ketika kami sudah mengejar mobil tersebut untuk segera dibawa ke Polsek Cinangka. Padahal kami sudah jelaskan bahwa mobil yang dibawa oleh pelaku yang membawa kabur mobil Brio kami itu memiliki senjata api seperti itu. Jadi dari situ kita sudah tidak bisa untuk meminta pendampingan. Akhirnya kita melanjutkan pengejaran karena memang mobil Brio tersebut sudah jalan lagi menuju arah Cilegon seperti itu. Bang, pas ke Polsek Cinangka, abang bawa BPKB apa gimana? Sudah saya siapkan untuk BPKB, SNK dan kunci serep. Kami ingin membuktikan, tetapi dari Polsek Cinangka sudah menolak terlebih dahulu. Jadi kita belum sempat untuk memberikan bukti kepemilikan mobil seperti itu. Bang, abang ngomong nggak sama pihak Polsek bahwasanya abang sempat ditodongkan senjata? Sempat karena kita awalnya sudah mengejar, sudah berkoordinasi langsung di daerah Saketi. Kita sudah jelaskan bahwa orang tersebut yang membawa mobil kami membawa senjata api. Makanya kami itu meminta pendampingan dari Polsek karena kami ini warga sipil yang tidak mempunyai alat bela diri seperti itu. Bang, 2 orang pelaku sudah ditangkap, Bang. Salah satunya oknum TNI Angkatan Laut. Harapan keluarga apa ke pihak kepolisian, Bang? Ya, alhamdulillah untuk untuk pelaku penyewa atas nama Ajat Supriyatna, alhamdulillah sudah ditangkap oleh Polres Tangerang. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesigapannya anggota Polres Tangerang. Terima kasih banyak. Dan untuk yang pelaku penembakan yang oknum anggota TNI AL ini segera untuk mempublikasikan siapakah orang tersebut, karena yang saya baca di media online itu hanya ditangkap saja tapi tidak dipublikasikan siapa orangnya dan bagaimana rupanya seperti itu. Bang, penyewa pertama itu kan Ajat. Iya. Ajatnya sudah ditangkap. Mobil ngaku dari mana, Bang? Sewa mobil ngakunya mau kemana, Bang? Ya, dia itu
SOP dari rental kita memang kita pertanyakan dulu untuk keperluan apa dan berapa hari untuk sewanya. Jadi dari pengakuan si Ajat ini, ia mengaku untuk menjemput mertuanya di Sukabumi dan menyewa mobil kami itu selama 3 hari. Kalau untuk Ajat sendiri kerja di mana bang? Untuk Ajat sendiri karena dia menitipkan syarat ID card kerja di taksi, kalau tidak salah di bandara ya, taksi, sebuah perusahaan taksi di bandara. Infonya kan identitas yang dikasih ke rental udah palsu gitu ya. Ini penjelasan itu. Izin, saya kurang tahu kalau untuk palsunya, tapi waktu saya cek memang keluar chip. Karena KTP elektronik kan ada chipnya, saya cek memang keluar itu saudara Ajat itu fotonya, tapi untuk identitas nama seperti tempat tanggal lahir itu memang tidak keluar kalau kita cek dari HP. Ya. Waktu biasanya kan SOP rental itu harus ada DP gitu ya. Nah itu saudara Ajat itu sempat sudah bayar DP atau langsung bayar dulu? Jadi sebelumnya itu saudara Ajat ini sebelumnya sudah menyewa mobil kami, mobil Calya selama 3 hari untuk mengantar mertuanya. Nah setelah selesai habis sewanya, ia melanjutkan sewa lagi selama 3 hari dengan menukar mobil beliau yang dibawa kabur tersebut untuk menjemput mertuanya. Bang, hari ini aktivitas rental apakah tetap berjalan seperti biasa? Untuk rental kita sudah ada tim ya, jadi bagian tim yang bekerja gitu. Bang, tadi kan ada pelaporan ke Polsek Cinangka ya bang ya? Iya. Itu kan tadi disebutkan ada penodongan itu kan. Nah itu abang dan almarhum itu kenapa sih bang masih berani bang? Apakah menurut kepelang tanggung untuk mengejar kan udah ada penodongan itu bang? Itu pertimbangannya itu bang terus mengejar gitu bang? Ya karena kita pada saat awal pengejaran sudah ditodongkan pistol, maka kita mencari perlindungan ke polsek terdekat. Nah dari polsek itu kan kita mendapat penolakan. Iya. Ya. Habis itu abang kejar lagi kan? Iya. Nah itu kan apa itu langsung terjadi perkara itu kan penembakan itu. Iya. Itu ya pengen tahu itu pertimbangan abang dan almarhum apa sih bang? Sampai akhirnya terus dikejar padahal kan ini ada ancaman dari pistol itu bang. Ya kami itu sudah mengkoordinasikan oleh tim rental Indonesia untuk membantu pengejaran mobil. Jadi kita juga sudah dibantu oleh ARMI ya, Asosiasi Rental Mobil Indonesia, untuk membantu pendampingan untuk pengejaran mobil Rio tersebut. Kalau ceritain ini kan kejadian penggelapan atau upaya untuk penggelapan mobil bukan hanya sekali. Ya. Sebelumnya itu ada berapa kali kasusnya dari jauh? Kalau untuk di rental memang seperti ini kasusnya, seperti ini, tapi bisa diselesaikan dengan persuasif. Masih bisa dibicarakan. Tapi untuk kasus yang Rio ini, ayah saya sudah menawarkan untuk bicara dengan kepala dingin, tapi dari pihak yang membawa mobil saya sudah menodongkan pistol duluan. Gitu. Bang, dari peminjam aja pertama kan pinjam mobil. Nah ini apa karena sudah ada kepercayaan lebih dahulu baru kemudian dia pinjam kedua disindikatkan. Nah ini modus ini emang udah biasa modus seperti ini. Gimana? Pertama dia minjam dulu, habis itu kan penguasa rental ada rasa kepercayaan kan. Dia pinjam kedua, habis itu digelapkan. Nah ini modus seperti ini emang sering dilakukan. Modus seperti ini? Seperti ini. Pertama minjam kepercayaan dulu, habis itu baru digelapkan. Ya memang beberapa kasus seperti ini yang memang seperti ini. Kasusnya memang dia sewa mobil Pertama nambah ternyata mobil sudah berpindah tangan. Iya seperti itu. Kalau dari abang sendiri udah berapa banyak sih bang yang selama ini sindikat kayak gini, perkara kayak gini, ada berapa banyak? Ini gitu bang. Kita mulai dari usaha itu dari 2008. 2008. Memang kejadian penggelapan, penggadaian mobil ini sering terjadi bang, sering terjadi. Makanya kita membentuk komunitas pengusaha rental mobil agar bisa menangani kasus seperti ini bang. Kalau usaha abang sendiri bang, ini lagi infonya lagi berkembang nih bang, benar-benar. Iya, saya terakhir ayah saya
memvideokan pada saat tahun baru, libur nasional ya. Waktu orang liburan, ayah saya senang sekali, mobil rentalnya jalan semua. Jadi ayah saya videokan dan mengucapkan selamat tahun baru dan semangat tahun baru, semoga makin sukses dan makin maju. Tapi ternyata itu video terakhir ayah saya. Oke. Bang, ini almarhum sebelumnya ada rencana nggak sih bang di tahun ini ataupun umroh atau punya kembangan buat rencana? Ya. Alhamdulillah untuk keinginan ayah saya memang dari dia merantau dari Aceh sudah terkabul semua. Alhamdulillah saya ikut senang juga. Tapi ada pesan ayah saya, dia ingin tahun ini mau haji furoda. Itu ayah saya bilang, ayah takut gak ada waktu lagi, ayah pengen naik haji. Itu pesan terakhir dari saya. Nah untuk haji itu udah ada omongan dari keluarga bang, nanti digantikan? Sudah. Oke, udah digantikan. Bang, mungkin tarik ke belakang lagi bang, tadi kan sudah pidana ini sedang diusut gitu ya. Itu terakhir itu juga tim dari Polres itu sudah membuat tim khusus gitulah semacam itu. Bagaimana sih sejauh ini pemeriksaan mungkin abang sebagai saksi gitu ya korban itu seperti apa bang? Saya sebagai saksi karena waktu itu saya yang merekam kejadian video tersebut ya kita serahkan aja ke pihak polisian. Alhamdulillah dari Polresta Tangerang juga sigap ya membantu perkara ini. Terima kasih sebelumnya. Bang, kalau harapan terakhir bang, bisnis ini ada pesannya dari ayah gitu ya? Ya, pesan terakhir saya untuk semua pengusaha rental, lebih hati-hati lagi, jangan sampai kejadian ini seperti ini diulang kembali. Dan pesan terakhir dari saya, kedepankan rasa peri kemanusiaan. Jangan tolonglah orang yang sedang meminta tolong, jangan meminta apa-apa dulu. Ini orang sedang darurat ya, seperti itu. Kedepankan peri kemanusiaannya lagi. Siapa? Rizky Agam Putra, putra kedua dari Ilyas Abdurrahman, korban tewas ditembak oknum prajurit TNI AL berkaca-kaca ceritakan mimpi ayahnya di tahun ini. Ditemui di rumahnya Taman Raya Rajek, Kabupaten Tangerang, Sabtu, tanggal 4 Januari tahun 2025. Pria berusia 24 tahun itu tampak menggunakan baju berwarna hitam. Mata Rizky terlihat berkaca-kaca ceritakan mimpi ayahnya di tahun ini. Rizky menuturkan ayahnya tahun ini ingin melaksanakan haji furoda. Alhamdulillah untuk keinginan ayah saya, memang dari ia merantau dari Aceh, sudah terkabul semua. Alhamdulillah saya ikut senang juga, kata Rizky kepada tribunnews.com. Mata Rizky lalu terlihat berkaca-kaca menahan air matanya menetes. Tapi ada pesan ayah saya, dia ingin tahun ini mau haji furoda, terangnya. Ia menuturkan sang ayah takut tak punya waktu lagi untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Itu ayah saya bilang, ayah takut nggak ada waktu lagi, ayah pengen naik haji. Itu pesan terakhir ayah saya, ungkapnya. Kemudian diungkapkannya pada pergantian tahun usahanya milik keluarganya sedang ramai-ramainya. Ayahnya mengirimkan video gembira karena capaian tersebut. Terakhir ayah saya memvideokan pada saat tahun baru, libur nasional. Waktu orang liburan, ayah saya senang sekali mobilnya. Mobil rentalnya jalan semua, ungkapnya. Tapi kata Rizky itu menjadi video terakhir yang dikirimkan ayahnya untuknya. Ayah saya videokan dan mengucapkan selamat tahun baru dan semangat tahun baru semoga makin sukses dan maju. Tapi ternyata itu video terakhir ayah saya, tuturnya. Sebelumnya, aksi penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Peristiwa ini berlangsung pada dini hari dan mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Korban yang tewas dalam insiden tersebut berinisial IAR, berusia 48 tahun. Setelah kejadian, korban dievakuasi ke RSUD Balaraja, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang. Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian untuk mengungkap motif dan kronologi penembakan, serta jumlah pelaku yang terlibat.
Masih serangkaian penyelidikan untuk mengungkap. Setelah kejadian dan adanya laporan mengenai peristiwa penembakan, Kapolres dan Kasat Reskrim langsung terjun untuk melakukan pengecekan TKP, jelas Purbawa. Sedangkan satu korban lainnya, berinisial Rap, berusia 60 tahun, masih dalam perawatan intensif akibat luka tembak di punggung sebelah kiri. Untuk satu korban lainnya masih dalam penanganan medis karena luka tembak di bagian punggung dan juga mengenai tangan sebelah kiri, tambah Purbawa. Terkait penolakan Polsek Cinangka, kronologisnya seperti apa sih? Jadi kronologis pada saat di Polsek Cinangka, kami itu mencari polsek terdekat karena mobil kami sedang lari dari kabur pada situ lagi pengejaran juga, lagi di daerah Pantai Carita sampai Pantai Anyer. Kemudian mobil kami yang dibawa kabur itu berhenti sejenak 15-20 menit di dekat Pantai Sambolo Anyer. Nah, di situ kita mencari polsek atau polres terdekat. Lalu ternyata di dekat situ ada Polsek Cinangka. Nah, kemudian kita langsung mampir ke sana, Polsek Cinangka, untuk meminta perlindungan atau pendampingan dari Polsek Cinangka. Dari Polsek Cinangka mengira bahwa kami ini dari leasing. Tapi langsung dibantahkan oleh ayah saya yang menjadi korban penembakan itu membantah bahwa kita itu pemilik rental langsung dan membawa bukti-bukti kepemilikan mobil seperti BPKB, SNK dan kunci serep pun kita sudah bawa, kita siapkan. Lalu dari Polsek Cinangka dengan berat hati menolak ajakan pendampingan dari ayah saya. Kemudian ayah saya sampai menawarkan uang kerja untuk petugas yang piket pada malam itu sebagai uang pendampingan dari ayah saya. Tapi dari petugas yang piket pada malam itu, ia menelpon Kapolsek terlebih dahulu, tapi tetap dari Kapolseknya pun tidak mengizinkan untuk pendampingan. Dan dari petugas yang piket malam itu, ia malah memberi saran kepada kami untuk mengejar atau mengambil mobil kita sendiri yang berjarak hanya 2 km dari polsek tersebut. Lalu ketika kami sudah mengejar mobil tersebut untuk segera dibawa ke Polsek Cinangka. Padahal kami sudah jelaskan bahwa mobil yang dibawa oleh pelaku yang membawa kabur mobil Brio kami itu memiliki senjata api seperti itu. Jadi dari situ kita sudah bisa untuk meminta pendampingan. Akhirnya kita melanjutkan pengejaran karena memang mobil Brio tersebut sudah jalan lagi menuju arah Cilegon gitu. Bang, pas ke Polsek Cinangka abang bawa BPKB apa gimana? Sudah saya siapkan untuk BPKB, SNK dan kunci serep. Kami ingin membuktikan, tetapi dari Polsek Cinangka sudah menolak terlebih dahulu. Jadi kita belum sempat untuk memberikan bukti kepemilikan mobil seperti itu. Bang, abang ngomong nggak sama pihak Polsek bahwasanya abang sempat ditodongkan senjata? Sempat karena kita awalnya sudah mengejar, sudah berkoordinasi langsung di daerah Saketi. Kita sudah jelaskan bahwa orang tersebut yang membawa mobil kami membawa senjata api. Makanya kami itu meminta pendampingan dari Polsek karena kami ini warga sipil yang tidak mempunyai alat bela diri seperti itu. Bang, 2 orang pelaku sudah ditangkap bang, salah satunya oknum TNI Angkatan Laut. Harapan keluarga apa ke pihak kepolisian bang? Ya, alhamdulillah untuk untuk pelaku penyewa atas nama Ajat Supriyatna, alhamdulillah sudah ditangkap oleh Polres Tangerang. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesigapannya anggota Polres Tangerang. Terima kasih banyak. Dan untuk yang pelaku penembakan yang oknum anggota TNI AL ini segera untuk mempublikasikan siapakah orang tersebut, karena yang saya baca di media online itu hanya ditangkap saja tapi tidak dipublikasikan siapa orangnya dan bagaimana rupanya seperti itu. Bang,
penyewa pertama itu kan Ajat. Iya. Ajatnya sudah ditangkap. Hmm? Mobil ngaku dari mana bang? Sewa mobil ngakunya mau kemana bang? Ya, dia itu SOP dari rental kita memang kita pertanyakan dulu untuk keperluan apa dan berapa hari untuk sewanya. Jadi dari pengakuan si Ajat ini, ia mengaku untuk menjemput mertuanya di Sukabumi dan menyewa mobil kami itu selama 3 hari. Kalau untuk Ajat sendiri kerja di mana bang? Untuk Ajat sendiri karena dia menitipkan syarat ID card kerja di taksi, kalau tidak salah di bandara ya, taksi, sebuah perusahaan taksi di bandara. Infonya kan identitas yang dikasih ke rental itu palsu gitu ya. Ini penjelasan itu. Izin, saya kurang tahu kalau untuk palsunya, tapi waktu saya cek memang keluar chip. Karena KTP elektronik kan ada chipnya, saya cek memang keluar itu saudara Ajat itu fotonya, tapi untuk identitas nama seperti tempat tanggal lahir itu memang tidak keluar kalau kita cek dari HP. Waktu biasanya kan SOP rental itu harus ada DP gitu ya. Nah itu saudara Ajat itu sempat sudah bayar DP atau langsung bayar gitu? Jadi sebelumnya itu saudara Ajat ini sebelumnya sudah menyewa mobil kami, mobil Calya selama 3 hari untuk mengantar mertuanya. Nah setelah selesai habis sewanya, ia melanjutkan sewa lagi selama 3 hari dengan menukar mobil beliau yang dibawa kabur tersebut untuk menjemput mertuanya. Bang, hari ini aktivitas rental apakah tetap berjalan seperti biasa? Untuk rental kita sudah ada tim ya, jadi bagian tim yang bekerja gitu. Bang, tadi kan ada pelaporan ke Polsek Cinangka ya bang ya? Iya. Itu kan tadi disebutkan ada penodongan itu kan. Nah itu abang dan almarhum itu kenapa sih bang masih berani bang? Apakah menurut kepelang tanggung untuk mengejar kan udah ada penodongan itu bang? Itu pertimbangannya itu bang terus mengejar gitu bang? Ya karena kita pada saat awal pengejaran sudah ditodongkan pistol, maka kita mencari perlindungan ke polsek terdekat. Nah dari polsek itu kan kita mendapat penolakan. Iya. Ya. Nah, itu abang kejar lagi kan? Iya. Nah itu kan apa itu langsung terjadi perkara itu kan penembakan itu. Iya. Nah, itu ya, siapa yang tahu itu pertimbangan abang dan almarhum apa sih bang? Sampai akhirnya terus dikejar padahal kan ini ada ancaman dari pistol itu bang. Ya kami itu sudah mengkoordinasikan oleh tim rental Indonesia untuk membantu pengejaran mobil. Jadi kita juga sudah dibantu oleh ARMI ya, Asosiasi Rental Mobil Indonesia, untuk membantu pendampingan untuk pengejaran mobil Rio tersebut. Boleh ceritain ini kan kejadian penggelapan atau upaya untuk penggelapan mobil bukan hanya sekali. Ya. Sebelumnya itu ada berapa kali kasusnya dari jauh? Kalau untuk di rental memang seperti ini kasusnya, seperti ini, tapi bisa diselesaikan dengan persuasif. Masih bisa dibicarakan. Tapi untuk kasus yang Rio ini, ayah saya sudah menawarkan untuk bicara dengan kepala dingin, tapi dari pihak yang membawa mobil saya sudah menodongkan pistol duluan. Gitu. Bang, dari peminjam aja pertama kan pinjam mobil. Nah ini apa karena sudah ada kepercayaan lebih dahulu baru kemudian dia pinjam kedua disindikatkan. Nah ini modus ini emang udah biasa modus seperti ini. Gimana? Pertama dia minjam dulu, habis itu kan pengusaha rental ada rasa kepercayaan kan. Dia pinjam kedua, habis itu digelapkan. Nah ini modus seperti ini emang sering dilakukan. Modus seperti ini. Seperti ini. Pertama minjem kepercayaan dulu, habis itu baru digelapkan. Ya memang beberapa kasus seperti ini yang memang seperti ini. Kasusnya memang dia sewa mobil Pertama. nambah ternyata mobil sudah berpindah tangan. Oke. Iya gitu. Kalau dari abang sendiri udah berapa banyak sih bang yang selama ini sindikat kayak gini, perkara kayak gini, ada berapa banyak? Ini gitu bang. Kita mulai dari usaha itu dari 2008. 2008. Memang kejadian penggelapan, penggadaian mobil ini sering terjadi bang, sering terjadi. Makanya kita membentuk komunitas pengusaha rental mobil agar bisa menangani kasus seperti ini bang.
Kalau usaha abang sendiri bang, ini lagi info-infonya lagi berkembang nih bang, benar. Iya, saya terakhir ayah saya memvideokan pada saat tahun baru, libur nasional ya. Waktu orang liburan, ayah saya senang sekali, mobil rentalnya jalan semua. Jadi ayah saya videokan dan mengucapkan selamat tahun baru dan semangat tahun baru, semoga makin sukses dan makin maju. Tapi ternyata itu video terakhir ayah saya. Oke. Bang, ini almarhum sebelumnya ada rencana nggak sih bang di tahun ini ataupun umroh atau punya kembangan buat rencana? Ya. Alhamdulillah untuk keinginan ayah saya memang dari dia merantau dari Aceh sudah terkabul semua. Alhamdulillah saya ikut senang juga. Tapi ada pesan ayah saya, dia ingin tahun ini mau haji furoda. Itu ayah saya bilang, saya takut gak ada waktu lagi, saya pengen naik haji. Itu pesan terakhir dari saya. Nah untuk haji itu udah ada omongan dari keluarga bang, nanti digantikan? Sudah. Oke, udah digantikan. Bang, mungkin tarik ke belakang lagi bang, tadi kan sudah pidana ini sedang diusut gitu ya. Itu terakhir itu juga tim dari Polres itu sudah membuat tim khusus gitulah semacam itu. Bagaimana sih sejauh ini pemeriksaan mungkin abang sebagai saksi gitu ya korban itu seperti apa bang? Saya sebagai saksi karena waktu itu saya yang merekam kejadian video tersebut ya kita serahkan aja ke pihak polisian. Alhamdulillah dari Polresta Tangerang juga sigap ya membantu perkara ini. Terima kasih sebelumnya. Bang, kalau harapan terakhir bang, bisnis ini ada pesannya dari ayah gitu ya? Ya, pesan terakhir saya untuk semua pengusaha rental, lebih hati-hati lagi, jangan sampai kejadian ini seperti ini diulang kembali. Dan pesan terakhir dari saya, kedepankan rasa peri kemanusiaan, jangan tolonglah orang yang sedang meminta tolong, jangan meminta apa-apa dulu. Ini orang sedang darurat ya, seperti itu. Kedepankan peri kemanusiaannya lagi. Siapa? Rizky Agam Putra, putra kedua dari Ilyas Abdurrahman, korban tewas ditembak oknum prajurit TNI AL berkaca-kaca ceritakan mimpi ayahnya di tahun ini. Ditemui di rumahnya Taman Raya Rajek, Kabupaten Tangerang, Sabtu, tanggal 4 Januari tahun 2025. Pria berusia 24 tahun itu tampak menggunakan baju berwarna hitam. Mata Rizky terlihat berkaca-kaca ceritakan mimpi ayahnya di tahun ini. Rizky menuturkan ayahnya tahun ini ingin melaksanakan haji furoda. Alhamdulillah untuk keinginan ayah saya, memang dari ia merantau dari Aceh, sudah terkabul semua. Alhamdulillah saya ikut senang juga, kata Rizky kepada tribunnews.com. Mata Rizky lalu terlihat berkaca-kaca menahan air matanya menetes. Tapi ada pesan ayah saya, dia ingin tahun ini mau haji furoda, terangnya. Ia menuturkan sang ayah takut tak punya waktu lagi untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Itu ayah saya bilang, ayah takut nggak ada waktu lagi, ayah pengen naik haji. Itu pesan terakhir ayah saya, ungkapnya. Kemudian diungkapkannya pada pergantian tahun usahanya milik keluarganya sedang ramai-ramainya. Ayahnya mengirimkan video gembira karena capaian tersebut. Terakhir ayah saya memvideokan pada saat tahun baru, libur nasional. Waktu orang liburan, ayah saya senang sekali mobilnya. Mobil rentalnya jalan semua, ungkapnya. Tapi kata Rizky itu menjadi video terakhir yang dikirimkan ayahnya untuknya. Ayah saya videokan dan mengucapkan selamat tahun baru dan semangat tahun baru semoga makin sukses dan maju. Tapi ternyata itu video terakhir ayah saya, tuturnya. Sebelumnya, aksi penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Peristiwa ini berlangsung pada dini hari dan mengakibatkan 1 orang meninggal dunia. Korban yang tewas dalam insiden tersebut berinisial IAR, berusia 48 tahun. Setelah kejadian, korban dievakuasi ke RSUD Balaraja, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang. Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa,
mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian untuk mengungkap motif dan kronologi penembakan, serta jumlah pelaku yang terlibat. Masih serangkaian penyelidikan untuk mengungkap. Setelah kejadian dan adanya laporan mengenai peristiwa penembakan, Kapolres dan Kasat Reskrim langsung terjun untuk melakukan pengecekan TKP, jelas Purbawa. Sedangkan satu korban lainnya, berinisial Rap, berusia 60 tahun, masih dalam perawatan intensif akibat luka tembak di punggung sebelah kiri. Untuk satu korban lainnya masih dalam penanganan medis karena luka tembak di bagian punggung dan juga mengenai tangan sebelah kiri, tambah Purbawa. Terkait penolakan Polsek Cinangka, kronologisnya seperti apa sih? Jadi kronologis pada saat di Polsek Cinangka, kami itu mencari polsek terdekat karena mobil kami sedang lari dari kabur pada situ lagi pengejaran juga, lagi di daerah Pantai Carita sampai Pantai Anyer. Kemudian mobil kami yang dibawa kabur itu berhenti sejenak 15-20 menit di dekat Pantai Sambolo Anyer. Nah, di situ kita mencari polsek atau polres terdekat. Lalu ternyata di dekat situ ada Polsek Cinangka. Nah, kemudian kita langsung mampir ke sana, Polsek Cinangka, untuk meminta perlindungan atau pendampingan dari Polsek Cinangka. Dari Polsek Cinangka mengira bahwa kami ini dari leasing. Tapi langsung dibantahkan oleh ayah saya yang menjadi korban penembakan itu membantah bahwa kita itu pemilik rental langsung dan membawa bukti-bukti kepemilikan mobil seperti BPKB, SNK dan kunci serep pun kita sudah bawa, kita siapkan. Lalu dari Polsek Cinangka dengan berat hati menolak ajakan pendampingan dari ayah saya. Kemudian ayah saya sampai menawarkan uang kerja untuk petugas yang piket pada malam itu sebagai uang pendampingan dari ayah saya. Tapi dari petugas yang piket pada malam itu ia menelpon Kapolsek terlebih dahulu, tapi tetap dari Kapolseknya pun tidak mengizinkan untuk pendampingan. Dan dari petugas yang piket malam itu ia malah memberi saran kepada kami untuk mengejar atau mengambil mobil kita sendiri yang berjarak hanya 2 km dari polsek tersebut. Lalu ketika kami sudah mengejar mobil tersebut untuk segera dibawa ke Polsek Cinangka. Padahal kami sudah jelaskan bahwa mobil yang dibawa oleh pelaku yang membawa kabur mobil Brio kami itu memiliki senjata api seperti itu. Jadi dari situ kita sudah tidak bisa untuk meminta pendampingan. Akhirnya kita melanjutkan pengejaran karena memang mobil Brio tersebut sudah jalan lagi menuju arah Cilegon. Gitu. Bang, pas ke Polsek Cinangka, abang bawa BPKB apa gimana? Sudah saya siapkan untuk BPKB, SNK dan kunci serep. Kami ingin membuktikan, tetapi dari Polsek Cinangka sudah menolak terlebih dahulu. Jadi kita belum sempat untuk memberikan bukti kepemilikan mobil seperti itu. Bang, abang ngomong nggak sama pihak Polsek bahwasanya abang sempat ditodongkan senjata? Sempat karena kita awalnya sudah mengejar, sudah berkoordinasi langsung di daerah Saketi. Kita sudah jelaskan bahwa orang tersebut yang membawa mobil kami membawa senjata api. Makanya kami itu meminta pendampingan dari Polsek karena kami ini warga sipil yang tidak mempunyai alat bela diri seperti itu. Bang, 2 orang pelaku sudah ditangkap, Bang. Salah satunya oknum TNI Angkatan Laut. Harapan keluarga apa ke pihak kepolisian, Bang? Ya, alhamdulillah untuk untuk pelaku penyewa atas nama Ajat Supriyatna, alhamdulillah sudah ditangkap oleh Polres Tangerang. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesigapannya anggota Polres Tangerang. Terima kasih banyak. Dan untuk yang pelaku penembakan yang anggota TNI AL ini segera untuk
mempublikasikan siapakah orang tersebut, karena yang saya baca di media online itu hanya ditangkap saja tapi tidak dipublikasikan siapa orangnya dan bagaimana rupanya seperti itu. Bang, penyewa pertama itu kan Ajat. Iya. Ajatnya sudah ditangkap. Mobil ngaku dari mana, Bang? Sewa mobil ngakunya mau kemana, Bang? Ya, dia itu SOP dari rental kita memang kita pertanyakan dulu untuk keperluan apa dan berapa hari untuk sewanya. Jadi dari pengakuan si Ajat ini, ia mengaku untuk menjemput mertuanya di Sukabumi dan menyewa mobil kami itu selama 3 hari. Kalau untuk Ajat sendiri kerja di mana, Bang? Untuk Ajat sendiri karena dia menitipkan syarat ID card kerja di taksi, kalau tidak salah di bandara ya, taksi, sebuah perusahaan taksi di bandara. Infonya kan identitas yang dikasih ke rental itu palsu gitu ya. Ini penjelasan itu. Izin, saya kurang tahu kalau untuk palsunya, tapi waktu saya cek memang keluar chip, karena KTP elektronik kan ada chipnya. Saya cek memang keluar itu saudara Ajat itu fotonya, tapi untuk identitas nama seperti tempat tanggal lahir itu memang tidak keluar kalau kita cek dari HP ya. Waktu biasanya kan SOP rental itu harus ada DP gitu ya. Nah itu saudara Ajat itu sempat ke bayar DP atau langsung bayar itu? Jadi sebelumnya itu saudara Ajat ini sebelumnya sudah menyewa mobil kami, mobil Calya, selama 3 hari untuk mengantar mertuanya. Nah setelah selesai habis sewanya, dia melanjutkan sewa lagi selama 3 hari dengan menukar mobil beliau yang dibawa kabur tersebut untuk menjemput mertuanya. Bang, hari ini aktivitas rental apakah tetap berjalan seperti biasa? Untuk rental kita sudah ada tim ya, jadi bagian tim yang bekerja gitu. Bang, tadi kan ada pelaporan ke Polsek Cinangka ya, Bang ya. Iya. Itu kan tadi disebutkan ada penodongan itu kan. Nah itu abang dan almarhum itu kenapa sih, Bang, masih berani, Bang? Apakah nurut kepelang tanggung untuk mengejar kan? Udah ada penodongan itu, Bang. Itu pertimbangannya itu, Bang, terus mengejar gitu, Bang. Ya, karena kita pada saat awal pengejaran sudah ditodongkan pistol, maka kita mencari perlindungan ke polsek terdekat. Nah dari polsek itu kan kita mendapat penolakan. Iya. Ya. Habis itu abang kejar lagi kan? Iya. Nah itu kan apa itu langsung terjadi perkara itu kan, penembakan itu. Iya. Itu ya pengen tahu itu pertimbangan abang dan almarhum apa sih, Bang? Sampai akhir terus dikejar, padahal kan ini ada ancaman dari pistol itu, Bang. Ya, kami itu sudah mengkoordinasikan oleh tim rental Indonesia untuk membantu pengejaran mobil. Jadi kita juga sudah dibantu oleh ARMI ya, Asosiasi Rental Mobil Indonesia, untuk membantu pendampingan untuk pengejaran mobil Rio tersebut. Kalau ceritain ini kan kejadian penggelapan atau upaya untuk pengendalian mobil bukan hanya sekali. Ya. Sebelumnya itu ada berapa kali kasus yang dari jauh? Kalau untuk di rental memang seperti ini kasusnya, seperti ini, tapi bisa diselesaikan dengan persuasif, masih bisa dibicarakan. Tapi untuk kasus yang Rio ini, ayah saya sudah menawarkan untuk bicara dengan kepala dingin, tapi dari pihak yang membawa mobil saya sudah menodongkan pistol duluan. Gitu. Bang, dari peminjam aja pertama kan pinjam mobil. Nah ini apa karena sudah ada kepercayaan lebih dahulu baru kemudian dia pinjam kedua disindikat-kan. Nah ini modus ini emang udah biasa modus seperti ini. Gimana? Pertama dia minjem dulu, habis itu kan pengusaha rental ada kertas kepercayaan kan. Dia pinjam kedua, habis itu digelapkan. Nah ini modus seperti ini emang sering dilakukan. Modus seperti ini? Seperti ini. Pertama pinjam kepercayaan dulu, habis itu baru digelapkan. Ya memang beberapa kasus seperti ini yang memang seperti ini. Kasusnya memang dia sewa mobil Pertama nambah ternyata mobil sudah berpindah tangan. Oke. Iya gitu. Kalau dari abang sendiri udah berapa banyak sih, Bang, yang selama ini sindikat kayak gini, perkara kayak gini, ada berapa banyak? Ini gitu, Bang.
kita mulai dari usaha itu dari 2008. 2008. 2008 memang kejadian penggelapan, penggadaian mobil ini sering terjadi bang, sering terjadi. Makanya kita membentuk komunitas pengusaha rental mobil agar bisa menangani kasus seperti ini bang. Kalau usaha abang sendiri bang, ini lagi infonya lagi berkembang nih bang, benar? Iya, saya terakhir ayah saya memvideokan pada saat tahun baru libur nasional ya. Waktu orang liburan, ayah saya senang sekali mobil rentalnya jalan semua. Jadi ayah saya videokan dan mengucapkan selamat tahun baru dan semangat tahun baru, semoga makin sukses dan makin maju. Tapi ternyata itu video terakhir ayah saya. Oke. Bang, ini almarhum sebelumnya ada rencana nggak sih bang di tahun ini ataupun umroh atau punya kembangan buat rencana? Ya. Alhamdulillah untuk keinginan ayah saya memang dari dia merantau dari Aceh sudah terkabul semua. Alhamdulillah saya ikut senang juga. Tapi ada pesan ayah saya, dia ingin tahun ini mau haji furoda. Itu ayah saya bilang, saya takut gak ada waktu lagi, saya pengen naik haji. Itu pesan terakhir dari saya. Nah untuk haji itu udah ada omongan dari keluarga bang, nanti digantikan? Sudah. Oke, udah digantikan. Bang, mungkin tarik ke belakang lagi bang, tadi kan sudah ada pidana ini sedang diusut gitu ya. Itu terakhir itu juga tim dari Polres itu sudah membuat tim khusus gitulah semacam itu. Bagaimana sih sejauh ini pemeriksaan mungkin abang sebagai saksi gitu ya, korban itu seperti apa bang? Saya sebagai saksi karena waktu itu saya yang merekam kejadian video tersebut ya kita serahkan aja ke pihak polisian. Alhamdulillah dari Polresta Tangerang juga sigap ya membantu perkara ini. Terima kasih sebelumnya. Bang, kalau harapan terakhir bang bisnis ini ada pesannya dari ayah gitu ya? Ya, pesan terakhir saya untuk semua pengusaha rental, lebih hati-hati lagi, jangan sampai kejadian ini seperti ini diulang kembali. Dan pesan terakhir dari saya, kedepankan rasa peri kemanusiaan, jangan tolonglah orang yang sedang meminta tolong, jangan meminta apa-apa dulu. Ini orang sedang darurat ya, seperti itu. Kedepankan peri kemanusiaannya lagi. Siapa? Rizky Agam Putra, putra kedua dari Ilyas Abdurrahman, korban tewas ditembak oknum prajurit TNI AL berkaca-kaca ceritakan mimpi ayahnya di tahun ini. Ditemui di rumahnya Taman Raya Rajek, Kabupaten Tangerang, Sabtu, tanggal 4 Januari tahun 2025. Pria berusia 24 tahun itu tampak menggunakan baju berwarna hitam. Mata Rizky terlihat berkaca-kaca ceritakan mimpi ayahnya di tahun ini. Rizky menuturkan ayahnya tahun ini ingin melaksanakan haji furoda. Alhamdulillah untuk keinginan ayah saya, memang dari ia merantau dari Aceh, sudah terkabul semua. Alhamdulillah saya ikut senang juga, kata Rizky kepada tribunnews.com. Mata Rizky lalu terlihat berkaca-kaca menahan air matanya menetes. Tapi ada pesan ayah saya, dia ingin tahun ini mau haji furoda, terangnya. Ia menuturkan sang ayah takut tak punya waktu lagi untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Itu ayah saya bilang, ayah takut nggak ada waktu lagi, ayah pengen naik haji. Itu pesan terakhir ayah saya, ungkapnya. Kemudian diungkapkannya pada pergantian tahun usahanya milik keluarganya sedang ramai-ramainya. Ayahnya mengirimkan video gembira karena capaian tersebut. Terakhir ayah saya memvideokan pada saat tahun baru, libur nasional. Waktu orang liburan, ayah saya senang sekali mobilnya. Mobil rentalnya jalan semua, ungkapnya. Tapi kata Rizky itu menjadi video terakhir yang dikirimkan ayahnya untuknya. Ayah saya videokan dan mengucapkan selamat tahun baru dan semangat tahun baru semoga makin sukses dan maju. Tapi ternyata itu video terakhir ayah saya, tuturnya. Sebelumnya, aksi penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025.
Peristiwa ini berlangsung pada dini hari dan mengakibatkan 1 orang meninggal dunia. Korban yang tewas dalam insiden tersebut berinisial IAR, berusia 48 tahun. Setelah kejadian, korban dievakuasi ke RSUD Balaraja, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang. Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian untuk mengungkap motif dan kronologi penembakan, serta jumlah pelaku yang terlibat. Masih serangkaian penyelidikan untuk mengungkap. Setelah kejadian dan adanya laporan mengenai peristiwa penembakan, Kapolres dan Kasat Reskrim langsung terjun untuk melakukan pengecekan TKP, jelas Purbawa. Sedangkan 1 korban lainnya, berinisial Rap, berusia 60 tahun, masih dalam perawatan intensif akibat luka tembak di punggung sebelah kiri. Untuk 1 korban lainnya masih dalam penanganan medis karena luka tembak di bagian punggung dan juga mengenai tangan sebelah kiri, tambah Purbawa. Terkait penolakan Polsek Cinangka, kronologisnya seperti apa sih? Jadi kronologis pada saat di Polsek Cinangka, kami itu mencari polsek terdekat karena mobil kami sedang lari dari kabur pada situ lagi pengejaran juga, lagi di daerah Pantai Carita sampai Pantai Anyer. Kemudian mobil kami yang dibawa kabur itu berhenti sejenak 15-20 menit di dekat Pantai Sambolo Anyer. Nah, di situ kita mencari polsek atau polres terdekat. Lalu ternyata di dekat situ ada Polsek Cinangka. Nah, kemudian kita langsung mampir ke sana, Polsek Cinangka, untuk meminta perlindungan atau pendampingan dari Polsek Cinangka. Dari Polsek Cinangka mengira bahwa kami ini dari leasing. Tapi langsung dibantahkan oleh ayah saya yang menjadi korban penembakan itu membantah bahwa kita itu pemilik rental langsung dan membawa bukti-bukti kepemilikan mobil seperti BPKB, SNK dan kunci serep pun kita sudah bawa, kita siapkan. Lalu dari Polsek Cinangka dengan berat hati menolak ajakan pendampingan dari ayah saya. Kemudian ayah saya sampai menawarkan uang kerja untuk petugas yang piket pada malam itu sebagai uang pendampingan dari ayah saya. Tapi dari petugas yang piket pada malam itu ia menelpon Kapolsek terlebih dahulu, tapi tetap dari Kapolseknya pun tidak mengizinkan untuk pendampingan. Dan dari petugas yang piket malam itu, ia malah memberi saran kepada kami untuk mengejar atau mengambil mobil kita sendiri yang berjarak hanya 2 km dari polsek tersebut. Lalu ketika kami sudah mengejar mobil tersebut untuk segera dibawa ke Polsek Cinangka. Padahal kami sudah jelaskan bahwa mobil yang dibawa oleh pelaku yang membawa kabur mobil Brio kami itu memiliki senjata api seperti itu. Jadi dari situ kita sudah tidak bisa untuk meminta pendampingan. Akhirnya kita melanjutkan pengejaran karena memang mobil Brio tersebut sudah jalan lagi menuju arah Cilegon. Gitu. Bang, pas ke Polsek Cinangka, abang bawa BPKB apa gimana? Sudah saya siapkan untuk BPKB, SNK dan kunci serep. Kami ingin membuktikan, tetapi dari Polsek Cinangka sudah menolak terlebih dahulu. Jadi kita belum sempat untuk memberikan bukti kepemilikan mobil seperti itu. Bang, abang ngomong nggak sama pihak Polsek bahwasanya abang sempat ditodongkan senjata? Sempat karena kita awalnya sudah mengejar, sudah berkoordinasi langsung di daerah Saketi. Kita sudah jelaskan bahwa orang tersebut yang membawa mobil kami membawa senjata api. Makanya kami itu meminta pendampingan dari Polsek karena kami ini orang warga sipil yang tidak mempunyai alat bela diri seperti itu. Bang, 2 orang pelaku sudah ditangkap, Bang. Salah satunya oknum TNI Angkatan Laut. Harapan keluarga apa ke pihak kepolisian, Bang?
Ya, alhamdulillah untuk pelaku ya, untuk pelaku penyewa atas nama Ajat Supriyatna, alhamdulillah sudah ditangkap oleh Polres Tangerang. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesigapannya anggota Polres Tangerang. Terima kasih banyak. Dan untuk yang pelaku penembakan yang oknum anggota TNI AL ini, segera untuk mempublikasikan siapakah orang tersebut, karena yang saya baca di media online itu hanya ditangkap saja tapi tidak dipublikasikan siapa orangnya dan bagaimana rupanya seperti itu. Bang, penyewa pertama itu kan Ajat. Iya. Ajatnya sudah ditangkap. Mobil ngaku dari mana, Bang? Sewa mobil ngakunya mau kemana, Bang? Ya, dia itu SOP dari rental kita memang kita pertanyakan dulu untuk keperluan apa dan berapa hari untuk sewanya. Jadi dari pengakuan si Ajat ini, ia mengaku untuk menjemput mertuanya di Sukabumi dan menyewa mobil kami itu selama 3 hari. Kalau untuk Ajat sendiri kerja di mana, Bang? Untuk Ajat sendiri karena dia menitipkan syarat ID card kerja di taksi, kalau tidak salah di bandara ya, taksi, sebuah perusahaan taksi di bandara. Infonya kan identitas yang dikasih ke rental udah palsu gitu ya. Ini penjelasan itu. Izin, saya kurang tahu kalau untuk palsunya, tapi waktu saya cek memang keluar chip. Karena KTP elektronik kan ada chipnya, saya cek memang keluar itu saudara Ajat itu fotonya, tapi untuk identitas nama seperti tempat tanggal lahir itu memang tidak keluar kalau kita cek dari HP. Waktu biasanya kan SOP rental itu harus ada DP gitu ya. Nah itu saudara Ajat itu sempat sudah bayar DP atau langsung bayar itu? Jadi sebelumnya itu saudara Ajat ini sebelumnya sudah menyewa mobil kami, mobil Calya selama 3 hari untuk mengantar mertuanya. Nah setelah selesai habis sewanya, ia melanjutkan sewa lagi selama 3 hari dengan menukar mobil beliau yang dibawa kabur tersebut untuk menjemput mertuanya. Bang, hari ini aktivitas rental apakah tetap berjalan seperti biasa? Untuk rental kita sudah ada tim ya, jadi bagian tim yang bekerja gitu. Bang, tadi kan ada pelaporan ke Polsek Cinangka ya, Bang ya. Iya. Itu kan tadi disebutkan ada penodongan itu kan. Nah itu abang dan almarhum itu kenapa sih, Bang, masih berani, Bang? Apakah nurut ke pelang tanggung untuk mengejar, kan udah ada penodongan itu, Bang? Itu pertimbangannya itu, Bang, terus mengejar gitu, Bang? Ya, karena kita pada saat awal pengejaran sudah ditodongkan pistol, maka kita mencari perlindungan ke polsek terdekat. Nah dari polsek itu kan kita mendapat penolakan. Iya. Ya. Habis itu abang kejar lagi kan? Iya. Nah itu kan apa itu langsung terjadi perkara itu kan, penembakan itu. Iya. Itu ya pengen tahu itu pertimbangan abang dan almarhum apa sih, Bang? Sampai akhir terus dikejar, padahal kan ini ada ancaman dari pistol itu, Bang. Ya, kami itu sudah mengkoordinasikan oleh tim rental Indonesia untuk membantu pengejaran mobil. Jadi kita juga sudah dibantu oleh ARMI ya, Asosiasi Rental Mobil Indonesia, untuk membantu pendampingan untuk pengejaran mobil Brio tersebut. Kalau ceritain ini kan kejadian penggelapan atau upaya untuk mengenai mobil bukan hanya sekali. Ya. Sebelumnya itu ada berapa kali kasusnya dari yang Kalau untuk di rental memang seperti ini kasusnya, seperti ini, tapi bisa diselesaikan dengan persuasif, masih bisa dibicarakan. Tapi untuk kasus yang Brio ini, ayah saya sudah menawarkan untuk bicara dengan kepala dingin, tapi dari pihak yang membawa mobil saya sudah menodongkan pistol duluan. Gitu. Bang, dari peminjam aja pertama kan pinjam mobil. Nah ini apa karena sudah ada kepercayaan lebih dahulu baru kemudian dia pinjam kedua disindikatkan. Nah ini modus ini emang udah biasa modus seperti ini. Gimana? Pertama dia minjam dulu, habis itu kan pengusaha rental ada keras kepercayaan kan. Dia pinjam kedua, habis itu digelapkan. Nah ini modus seperti ini emang sering dilakukan. modus seperti ini? Seperti ini. Pertama minjem kepercayaan dulu, habis itu baru digelapkan. Ya memang beberapa kasus seperti ini yang memang seperti ini.
kasusnya memang dia sewa mobil pertama. nambah ternyata mobil sudah berpindah tangan. Oke. Iya seperti itu. Kalau dari abang sendiri udah berapa banyak sih bang yang selama ini sindikat kayak gini, perkara kayak gini, ada berapa banyak? Ini gitu bang. Heeh. Kita mulai dari usaha itu dari 2008. 2008. 2008 memang kejadian penggelapan, penggadaian mobil ini sering terjadi bang, sering terjadi. Makanya kita membentuk komunitas pengusaha rental mobil agar bisa menangani kasus seperti ini bang. Kalau usaha abang sendiri bang, ini lagi game lagi berkembang nih bang, benar bang? Iya, saya terakhir ayah saya memvideokan pada saat tahun baru libur nasional ya. Waktu orang liburan, ayah saya senang sekali mobil rentalnya jalan semua. Jadi ayah saya videokan dan mengucapkan selamat tahun baru dan semangat tahun baru, semoga makin sukses dan makin maju. Tapi ternyata itu video terakhir ayah saya. Oke. Bang, ini almarhum sebelumnya ada rencana nggak sih bang di tahun ini ataupun umroh atau punya kembangan buat rencana? Ya. Alhamdulillah untuk keinginan ayah saya memang dari dia merantau dari Aceh sudah terkabul semua. Alhamdulillah saya ikut senang juga. Tapi ada pesan ayah saya, dia ingin tahun ini mau haji furoda. Itu ayah saya bilang, saya takut gak ada waktu lagi, saya pengen naik haji. Itu pesan terakhir dari saya. Nah untuk haji itu udah ada omongan dari keluarga bang, nanti digantikan? Sudah. Oke, udah digantikan. Bang, mungkin tarik ke belakang lagi bang, tadi kan sudah pidana ini sedang diusut gitu ya. Itu terakhir itu juga tim dari Polres itu sudah membuat tim khusus gitu lah, semacam itu. Bagaimana sih sejauh ini pemeriksaan, mungkin abang sebagai saksi gitu ya, korban, itu seperti apa bang? Saya sebagai saksi karena waktu itu saya yang merekam kejadian video tersebut. Ya kita serahkan aja ke pihak polisian. Alhamdulillah dari Polresta Tangerang juga sigap ya membantu perkara ini. Terima kasih sebelumnya. Bang, kalau harapan terakhir bang, bisnis ini ada pesannya dari ayah gitu ya? Ya, pesan terakhir saya untuk semua pengusaha rental, lebih hati-hati lagi, jangan sampai kejadian ini seperti ini diulang kembali. Dan pesan terakhir dari saya, kedepankan rasa peri kemanusiaan. Jangan tolonglah orang yang sedang meminta tolong, jangan meminta apa-apa dulu. Ini orang sedang darurat ya, seperti itu. Kedepankan peri kemanusiaannya lagi. Siapa? Rizky Agam Putra, putra kedua dari Ilyas Abdurrahman, korban tewas ditembak oknum prajurit TNI AL berkaca-kaca ceritakan mimpi ayahnya di tahun ini. Ditemui di rumahnya Taman Raya Rajek, Kabupaten Tangerang, Sabtu, tanggal 4 Januari tahun 2025. Pria berusia 24 tahun itu tampak menggunakan baju berwarna hitam. Mata Rizky terlihat berkaca-kaca ceritakan mimpi ayahnya di tahun ini. Rizky menuturkan ayahnya tahun ini ingin melaksanakan haji furoda. Alhamdulillah untuk keinginan ayah saya. Memang dari ia merantau dari Aceh, sudah terkabul semua. Alhamdulillah saya ikut senang juga, kata Rizky kepada tribunnews.com. Mata Rizky lalu terlihat berkaca-kaca menahan air matanya menetes. Tapi ada pesan ayah saya, dia ingin tahun ini mau haji furoda, terangnya. Ia menuturkan sang ayah takut tak punya waktu lagi untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Itu ayah saya bilang, ayah takut nggak ada waktu lagi, ayah pengen naik haji. Itu pesan terakhir ayah saya, ungkapnya. Kemudian diungkapkannya pada pergantian tahun usahanya milik keluarganya sedang ramai-ramainya. Ayahnya mengirimkan video gembira karena capaian tersebut. Terakhir ayah saya memvideokan pada saat tahun baru, libur nasional. Waktu orang liburan, ayah saya senang sekali mobilnya. Mobil rentalnya jalan semua, ungkapnya. Tapi kata Rizky itu menjadi video terakhir yang dikirimkan ayahnya untuknya. Ayah saya videokan dan mengucapkan selamat tahun baru dan semangat tahun baru semoga makin sukses dan maju.
Tapi ternyata itu video terakhir ayah saya, tuturnya. Sebelumnya aksi penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Peristiwa ini berlangsung pada dini hari dan mengakibatkan 1 orang meninggal dunia. Korban yang tewas dalam insiden tersebut berinisial IAR, berusia 48 tahun. Setelah kejadian, korban dievakuasi ke RSUD Balaraja, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang. Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian untuk mengungkap motif dan kronologi penembakan, serta jumlah pelaku yang terlibat. Masih serangkaian penyelidikan untuk mengungkap. Setelah kejadian dan adanya laporan mengenai peristiwa penembakan, Kapolres dan Kasat Reskrim langsung terjun untuk melakukan pengecekan TKP, jelas Purbawa. Sedangkan 1 korban lainnya, berinisial Rap, berusia 60 tahun, masih dalam perawatan intensif akibat luka tembak di punggung sebelah kiri. Untuk 1 korban lainnya masih dalam penanganan medis karena luka tembak di bagian punggung dan juga mengenai tangan sebelah kiri, tambah Purbawa. Terkait penolakan Polsek Cinangka, kronologisnya seperti apa sih? Jadi kronologis pada saat di Polsek Cinangka, kami itu mencari polsek terdekat karena mobil kami sedang lari dari kabur pada situ lagi pengajaran juga, lagi di daerah Pantai Carita sampai Pantai Anyer. Kemudian mobil kami yang dibawa kabur itu berhenti sejenak 15-20 menit di dekat Pantai Sambolo Anyer. Nah di situ kita mencari polsek atau polres terdekat. Lalu ternyata di dekat situ ada Polsek Cinangka. Nah kemudian kita langsung mampir ke sana, Polsek Cinangka, untuk meminta perlindungan atau pendampingan dari Polsek Cinangka. Dari Polsek Cinangka mengira bahwa kami ini dari leasing, tapi langsung dibantahkan oleh ayah saya yang menjadi korban penembakan itu membantah bahwa kita itu pemilik rental langsung dan membawa bukti-bukti kepemilikan mobil seperti BPKB, SNK dan kunci serep pun kita sudah bawa, kita siapkan. Lalu dari Polsek Cinangka dengan berat hati menolak ajakan pendampingan dari ayah saya. Kemudian ayah saya sampai menawarkan uang kerja untuk petugas yang piket pada malam itu sebagai uang pendampingan dari ayah saya. Tapi dari petugas yang piket pada malam itu ia menelpon Kapolsek terlebih dahulu, tapi tetap dari Kapolseknya pun tidak mengizinkan untuk pendampingan. Dan dari petugas yang piket malam itu ia malah memberi saran kepada kami untuk mengejar atau mengambil mobil kita sendiri yang berjarak hanya 2 km dari polsek tersebut. Lalu ketika kami sudah mengejar mobil tersebut untuk segera dibawa ke Polsek Cinangka. Padahal kami sudah jelaskan bahwa mobil yang dibawa oleh pelaku yang membawa kabur mobil Brio kami itu memiliki senjata api seperti itu. Jadi dari situ kita sudah tidak bisa untuk meminta pendampingan. Akhirnya kita melanjutkan pengejaran karena memang mobil Brio tersebut sudah jalan lagi menuju arah Cilegon gitu. Bang, pas ke Polsek Cinangka abang bawa BPKB apa gimana? Sudah saya siapkan untuk BPKB, SNK dan kunci serep. Kami ingin membuktikan, tetapi dari Polsek Cinangka sudah menolak terlebih dahulu. Jadi kita belum sempat untuk memberikan bukti kepemilikan mobil seperti itu. Bang, abang ngomong nggak sama pihak Polsek bahwasanya abang sempat ditodongkan senjata? Sempat karena kita awalnya sudah mengejar, sudah berkumpul langsung di daerah Saketi. Kita sudah jelaskan bahwa orang tersebut yang membawa mobil kami
membawa senjata api. Makanya kami itu meminta penampingan dari Polsek karena kami ini orang warga sipil yang tidak mempunyai alat bela diri seperti itu. Bang, 2 orang pelaku sudah ditangkap bang, salah satunya oknum TNI Angkatan Laut. Harapan keluarga apa ke pihak kepolisian bang? Ya, alhamdulillah untuk pelaku ya, untuk pelaku penyewa atas nama Ajat Supriyatna, alhamdulillah sudah ditangkap oleh Polres Tangerang. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesigapannya anggota Polres Tangerang. Terima kasih banyak. Dan untuk yang pelaku penembakan yang oknum anggota TNI AL ini segera untuk mempublikasikan siapakah orang tersebut, karena yang saya baca di media online itu hanya ditangkap saja tapi tidak dipublikasikan siapa orangnya dan bagaimana rupanya seperti itu. Bang, penyewa pertama itu kan Ajat. Iya. Ajatnya sudah ditangkap. Mobil ngaku dari mana bang? Sewa mobil, ngakunya mau kemana bang? Ya, dia itu SOP dari rental kita memang kita pertanyakan dulu untuk keperluan apa dan berapa hari untuk sewanya. Jadi dari pengakuan si Ajat ini, ia mengaku untuk menjemput mertuanya di Sukabumi dan menyewa mobil kami itu selama 3 hari. Kalau untuk Ajat sendiri itu dari mana bang? Untuk Ajat sendiri karena dia menitipkan syarat ID card kerja di taksi, kalau tidak salah di bandara ya, taksi, sebuah perusahaan taksi di bandara. Infonya kan identitas yang dikasih ke rental untuk palsu gitu ya. Ini penjelasan itu. Izin, saya kurang tahu kalau untuk palsunya, tapi waktu saya cek memang keluar chip. Karena KTP elektronik kan ada chipnya, saya cek memang keluar itu saudara Ajat itu fotonya, tapi untuk identitas nama seperti tempat tanggal lahir itu memang tidak keluar kalau kita cek dari HP. Ya. Waktu biasanya kan SOP rental itu harus ada DP gitu ya. Nah itu saudara Ajat itu sempat ke bayar DP atau langsung bayar itu? Jadi sebelumnya itu saudara Ajat ini sebelumnya sudah menyewa mobil kami, mobil Calya selama 3 hari untuk mengantar mertuanya. Nah setelah selesai habis sewanya, ia melanjutkan sewa lagi selama 3 hari dengan menukar mobil beliau yang dibawa kabur tersebut untuk menjemput mertuanya. Bang, hari ini aktivitas rental apakah tetap berjalan seperti biasa? Untuk rental kita sudah ada tim ya, jadi bagian tim yang bekerja. Bang, tadi kan ada pelaporan ke Polsek Cinangka ya bang ya? Iya. Kan itu kan tadi disebutkan ada penodongan itu kan. Nah itu abang dan almarhum itu kenapa sih bang masih berani bang? Apakah nurut ke pelangtang untuk mengejar, kan udah ada penodongan itu bang? Itu pertimbangannya itu bang terus mengejar gitu bang? Ya, karena kita pada saat awal pengejaran sudah ditodongkan pistol, maka kita mencari perlindungan ke polsek terdekat. Nah dari polsek itu kan kita mendapat penolakan. Iya. Ya. Habis itu abang kejar lagi kan? Iya. Nah itu kan apa itu langsung terjadi perkara itu kan, penembakan itu. Iya. Nah, itu ya pengen tahu itu pertimbangan abang dan almarhum apa sih bang? Sampai akhir terus dikejar, padahal kan ini ada ancaman dari pistol itu bang. Ya, kami itu sudah mengkoordinasikan oleh tim rental Indonesia untuk membantu pengejaran mobil. Jadi kita juga sudah dibantu oleh ARMI ya, Asosiasi Rental Mobil Indonesia, untuk membantu pendampingan untuk pengejaran mobil Rio tersebut. Kalau ceritain ini kan kejadian penggelapan atau upaya untuk mengenai mobil bukan hanya sekali. Ya. Sebelumnya itu ada berapa kali kasusnya? Kalau untuk di rental memang seperti ini kasusnya, seperti ini, tapi bisa diselesaikan dengan persuasif, masih bisa dibicarakan. Tapi untuk kasus yang Rio ini, ayah saya sudah menawarkan untuk bicara dengan kepala dingin, tapi dari pihak yang membawa mobil saya sudah menodongkan pistol duluan. Gitu. Bang, dari peminjam aja pertama kan pinjam mobil. Nah ini apa karena sudah ada kepercayaan lebih dahulu baru kemudian dia pinjam kedua disindikatkan. Nah ini modus ini emang udah biasa modus seperti ini.
Gimana? Pertama dia minjem dulu, habis itu kan pengotor rental ada keras kepercayaan kan. Dia pinjam kedua, habis itu digelapkan. Nah ini modus seperti ini emang sering dilakukan. Modus seperti ini. Seperti ini. Pertama minjem kepercayaan dulu, habis itu baru digelapkan. Ya memang beberapa kasus seperti ini yang memang seperti ini. Kasusnya memang dia sewa mobil, Pertama nambah, ternyata mobil sudah berpindah tangan. Iya, seperti itu. kalau dari abang sendiri udah berapa banyak sih bang yang selama ini sindikat kayak gini, perkara kayak gini, ada berapa banyak? Ini gitu Bang. Kita mulai dari usaha itu dari 2008. 2008. Memang kejadian penggelapan, penggadaian mobil ini sering terjadi bang, sering terjadi. Makanya kita membentuk komunitas pengusaha rental mobil agar bisa menangani kasus seperti ini bang. Kalau usaha abang sendiri bang, ini lagi infonya lagi berkembang nih bang, benar? Iya, saya terakhir ayah saya memvideokan pada saat tahun baru libur nasional ya. Waktu orang liburan, ayah saya senang sekali mobil rentalnya jalan semua. Jadi ayah saya videokan dan mengucapkan selamat tahun baru dan semangat tahun baru, semoga makin sukses dan makin maju. Tapi ternyata itu video terakhir ayah saya. Oke. Bang, ini almarhum sebelumnya ada rencana nggak sih bang di tahun ini ataupun umroh atau punya kembangan buat rencana? Ya. Alhamdulillah untuk keinginan ayah saya memang dari dia merantau dari Aceh sudah terkabul semua. Alhamdulillah saya ikut senang juga. Tapi ada pesan ayah saya, dia ingin tahun ini mau haji furoda. Itu ayah saya bilang, ayah takut gak ada waktu lagi, saya pengen naik haji. Itu pesan terakhir dari saya. Nah untuk haji itu udah ada omongan dari keluarga bang, nanti digantikan? Sudah. Oke, udah digantikan. Bang, mungkin tarik ke belakang lagi bang, tadi kan sudah pidana ini sedang diusut gitu ya. Itu terakhir itu juga tim dari Polres itu sudah membuat tim khusus gitulah semacam itu. Bagaimana sih sejauh ini pemeriksaan mungkin abang sebagai saksi gitu ya, korban itu seperti apa bang? Saya sebagai saksi karena waktu itu saya yang merekam kejadian video tersebut. Ya kita serahkan aja ke pihak polisian. Alhamdulillah dari Polresta Tangerang juga sigap ya membantu perkara ini. Terima kasih sebelumnya. Bang, kalau harapan terakhir bang bisnis ini ada pesannya dari ayah gitu ya? Ya, pesan terakhir saya untuk semua pengusaha rental, lebih hati-hati lagi, jangan sampai kejadian ini seperti ini diulang kembali. Dan pesan terakhir dari saya, kedepankan rasa peri kemanusiaan. Jangan tolonglah orang yang sedang meminta tolong, jangan meminta apa-apa dulu. Ini orang sedang darurat ya, seperti itu. Kedepankan peri kemanusiaannya lagi. Siapa? Terima kasih. Rizky Agam Putra, putra kedua dari Ilyas Abdurrahman, korban tewas ditembak oknum prajurit TNI AL berkaca-kaca ceritakan mimpi ayahnya di tahun ini. Ditemui di rumahnya Taman Raya Rajek, Kabupaten Tangerang, Sabtu, tanggal 4 Januari tahun 2025. Pria berusia 24 tahun itu tampak menggunakan baju berwarna hitam. Mata Rizky terlihat berkaca-kaca ceritakan mimpi ayahnya di tahun ini. Rizky menuturkan ayahnya tahun ini ingin melaksanakan haji furoda. Alhamdulillah untuk keinginan ayah saya. Memang dari ia merantau dari Aceh, sudah terkabul semua. Alhamdulillah saya ikut senang juga, kata Rizky kepada tribunnews.com. Mata Rizky lalu terlihat berkaca-kaca menahan air matanya menetes. Tapi ada pesan ayah saya, dia ingin tahun ini mau haji furoda, terangnya. Ia menuturkan sang ayah takut tak punya waktu lagi untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Itu ayah saya bilang, ayah takut nggak ada waktu lagi, ayah pengen naik haji. Itu pesan terakhir ayah saya, ungkapnya. Kemudian diungkapkannya pada pergantian tahun usahanya milik keluarganya sedang ramai-ramainya. Ayahnya mengirimkan video gembira karena capaian tersebut. Terakhir ayah saya memvideokan pada saat tahun baru, libur nasional.
Waktu orang liburan, ayah saya senang sekali mobilnya. Mobil rentalnya jalan semua, ungkapnya. Tapi kata Rizky itu menjadi video terakhir yang dikirimkan ayahnya untuknya. Ayah saya videokan dan mengucapkan selamat tahun baru dan semangat tahun baru semoga makin sukses dan maju. Tapi ternyata itu video terakhir ayah saya, tuturnya. Sebelumnya aksi penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Peristiwa ini berlangsung pada dini hari dan mengakibatkan 1 orang meninggal dunia. Korban yang tewas dalam insiden tersebut berinisial IAR, berusia 48 tahun. Setelah kejadian, korban dievakuasi ke RSUD Balaraja, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang. Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian untuk mengungkap motif dan kronologi penembakan, serta jumlah pelaku yang terlibat. Masih serangkaian penyelidikan untuk mengungkap. Setelah kejadian dan adanya laporan mengenai peristiwa penembakan, Kapolres dan Kasat Reskrim langsung terjun untuk melakukan pengecekan TKP, jelas Purbawa. Sedangkan 1 korban lainnya, berinisial Rap, berusia 60 tahun, masih dalam perawatan intensif akibat luka tembak di punggung sebelah kiri. Untuk 1 korban lainnya masih dalam penanganan medis karena luka tembak di bagian punggung dan juga mengenai tangan sebelah kiri, tambah Purbawa. Terkait penolakan Polsek Cinangka, kronologisnya seperti apa sih? Jadi kronologis pada saat di Polsek Cinangka, kami itu mencari polsek terdekat karena mobil kami sedang lari dari kabur pada situ lagi pengejaran juga, lagi di daerah Pantai Carita sampai Pantai Anyer. Kemudian mobil kami yang dibawa kabur itu berhenti sejenak 15-20 menit di dekat Pantai Sambolo Anyer. Nah di situ kita mencari polsek atau polres terdekat. Lalu ternyata di dekat situ ada Polsek Cinangka. Nah kemudian kita langsung mampir ke sana, Polsek Cinangka, untuk meminta perlindungan atau pendampingan dari Polsek Cinangka. Dari Polsek Cinangka mengira bahwa kami ini dari leasing, tapi langsung dibantahkan oleh ayah saya yang menjadi korban penembakan itu membantah bahwa kita itu pemilik rental langsung dan membawa bukti-bukti kepemilikan mobil seperti BPKB, SNK dan kunci serep pun kita sudah bawa, kita siapkan. Lalu dari Polsek Cinangka dengan berat hati menolak ajakan pendampingan dari ayah saya. Kemudian ayah saya sampai menawarkan uang kerja untuk petugas yang piket pada malam itu sebagai uang pendampingan dari ayah saya. Tapi dari petugas yang piket pada malam itu ia menelpon Kapolsek terlebih dahulu, tapi tetap dari Kapolseknya pun tidak mengizinkan untuk pendampingan. Dan dari petugas yang piket malam itu ia malah memberi saran kepada kami untuk mengejar atau mengambil mobil kita sendiri yang berjarak hanya 2 km dari polsek tersebut. Lalu ketika kami sudah mengejar mobil tersebut untuk segera dibawa ke Polsek Cinangka. Padahal kami sudah jelaskan bahwa mobil yang dibawa oleh pelaku yang membawa kabur mobil Brio kami itu memiliki senjata api seperti itu. Jadi dari situ kita sudah tidak bisa untuk meminta pendampingan. Akhirnya kita melanjutkan pengejaran karena memang mobil Brio tersebut sudah jalan lagi menuju arah Cilegon. Gitu. Bang, pas ke Polsek Cinangka abang bawa BPKB apa gimana? Sudah saya siapkan untuk BPKB, SNK dan kunci serep. Kami ingin membuktikan, tetapi dari Polsek Cinangka sudah menolak terlebih dahulu. Jadi kita belum sempat untuk memberikan bukti kepemilikan mobil seperti itu. Bang, abang ngomong nggak sama pihak Polsek bahwasanya abang
sempat ditodongkan senjata. Sempat karena kita sudah awalnya sudah mengejar, sudah berkoordinasi langsung di daerah Saketi. Kita sudah jelaskan bahwa orang tersebut yang membawa mobil kami membawa senjata api, makanya kami itu meminta penampingan dari Polsek karena kami ini orang warga sipil yang tidak mempunyai alat bela diri seperti itu. Bang, 2 orang pelaku sudah ditangkap bang, salah satunya oknum TNI Angkatan Laut. Harapan keluarga apa ke pihak kepolisian bang? Ya alhamdulillah untuk pelaku ya, untuk pelaku penyewa atas nama Ajat Supriyatna, alhamdulillah sudah ditangkap oleh Polres Tangerang. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesigapannya anggota Polres Tangerang, terima kasih banyak. Dan untuk yang pelaku penembakan yang oknum anggota TNI AL ini segera untuk mempublikasikan siapakah orang tersebut, karena yang saya baca di media online itu hanya ditangkap saja tapi tidak dipublikasikan siapa orangnya dan bagaimana rupanya seperti itu. Bang, penyewa pertama itu kan Ajat. Iya. Ajatnya sudah ditangkap. Mobil ngaku dari mana bang? Sewa mobil ngakunya mau kemana bang? Ya dia itu SOP dari rental kita memang kita pertanyakan dulu untuk keperluan apa dan berapa hari untuk sewanya. Jadi dari pengakuan si Ajat ini ia mengaku untuk menjemput mertuanya di Sukabumi dan menyewa mobil kami itu selama 3 hari. Kalau untuk Ajat sendiri itu dari mana bang? Untuk Ajat sendiri karena dia menitipkan syarat ID card kerja di taksi, kalau tidak salah di bandara ya, taksi, sebuah perusahaan taksi di bandara. Infonya kan identitas yang dikasih ke rental untuk palsu gitu ya. Ini penjelasan itu. Izin, saya kurang tahu kalau untuk palsunya, tapi waktu saya cek memang keluar chip. Karena KTP elektronik kan ada chipnya, saya cek memang keluar itu saudara Ajat itu fotonya, tapi untuk identitas nama seperti tempat tanggal lahir itu memang tidak keluar kalau kita cek dari HP. Waktu biasanya kan SOP rental itu harus ada DP gitu ya. Nah itu saudara Ajat itu sempat ke bayar DP atau langsung bayar dulu? Jadi sebelumnya itu saudara Ajat ini sebelumnya sudah menyewa mobil kami, mobil Kalya selama 3 hari untuk mengantar mertuanya. Nah setelah selesai habis sewanya, ia melanjutkan sewa lagi selama 3 hari dengan menukar mobil beliau yang dibawa kabur tersebut untuk menjemput mertuanya. Bang, hari ini aktivitas rental apakah tetap berjalan seperti biasa? Untuk rental kita sudah ada tim ya, jadi bagian tim yang bekerja gitu. Bang, tadi kan ada pelaporan ke Polsek Cinangka ya bang ya? Iya. Itu kan tadi disebutkan ada penodongan itu kan. Nah itu abang dan almarhum itu kenapa sih bang masih berani bang? Apakah nurut ke pelang tanggung untuk mengejar kan udah ada penodongan itu bang? Itu pertimbangannya itu bang terus mengejar gitu bang? Ya karena kita pada saat awal pengejaran sudah ditodongkan pistol, maka kita mencari perlindungan ke polsek terdekat. Nah dari polsek itu kan kita mendapat penolakan. Iya. Ya. Habis itu abang kejar lagi kan? Iya. Nah itu kan apa itu langsung terjadi perkara itu kan penembakan itu. Iya. Itu ya pengen tahu itu pertimbangan abang dan almarhum apa sih bang? Sampai akhir terus dikejar padahal kan ini ada ancaman dari pistol itu bang. Ya kami itu sudah mengkoordinasikan oleh tim rental Indonesia untuk membantu pengejaran mobil. Jadi kita juga sudah dibantu oleh ARMI ya, Asosiasi Rental Mobil Indonesia, untuk membantu pendampingan untuk pengejaran mobil Brio tersebut. Boleh ceritain ini kan kejadian penggelapan atau upaya untuk mengenai mobil banyak sekali. Ya. Sebelumnya itu ada berapa kali kasusnya dari yang Kalau untuk di rental memang seperti ini kasusnya, seperti ini, tapi bisa diselesaikan dengan persuasif, masih bisa dibicarakan. Tapi untuk kasus yang Brio ini, ayah saya sudah menawarkan untuk bicara dengan kepala dingin, tapi dari pihak yang membawa mobil saya sudah menodongkan pistol duluan. Gitu. Bang, dari peminjam aja pertama kan
minjem mobil. Nah ini apa karena sudah ada kepercayaan lebih dahulu baru kemudian dia minjem kedua disindikatkan. Nah ini modus ini emang udah biasa modus seperti ini. Gimana? Pertama dia minjem dulu, habis itu kan pengotor rental ada keras kepercayaan kan. Dia pinjam kedua, habis itu digelapkan. Nah ini modus seperti ini emang sering dilakukan. Modus seperti ini. Seperti ini. Pertama minjem kepercayaan dulu, habis itu baru digelapkan. Ya memang beberapa kasus seperti ini yang memang seperti ini. Kasusnya memang dia sewa mobil, Pertama nambah, ternyata mobil sudah berpindah tangan. Iya, seperti itu. kalau dari abang sendiri udah berapa banyak sih bang yang selama ini sindikat kayak gini, perkara kayak gini, ada berapa banyak? Ini gitu bang. Kita mulai dari usaha itu dari 2008. 2008. Memang kejadian penggelapan, penggadaian mobil ini sering terjadi bang, sering terjadi. Makanya kita membentuk komunitas pengusaha rental mobil agar bisa menangani kasus seperti ini bang. Kalau usaha abang sendiri bang, ini lagi infonya lagi berkembang nih bang, benar? Iya, saya terakhir ayah saya memvideokan pada saat tahun baru libur nasional ya. Waktu orang liburan, ayah saya senang sekali mobil rentalnya jalan semua. Jadi ayah saya videokan dan mengucapkan selamat tahun baru dan semangat tahun baru, semoga makin sukses dan makin maju. Tapi ternyata itu video terakhir ayah saya. Oke. Bang, ini almarhum sebelumnya ada rencana nggak sih bang di tahun ini ataupun umroh atau punya kembangan buat rencana? Ya. Alhamdulillah untuk keinginan ayah saya memang dari dia merantau dari Aceh sudah terkabul semua. Alhamdulillah saya ikut senang juga. Tapi ada pesan ayah saya, dia ingin tahun ini mau haji furoda. Itu ayah saya bilang, saya takut gak ada waktu lagi, saya pengen naik haji. Itu pesan terakhir dari saya. Nah untuk haji itu udah ada omongan dari keluarga bang, nanti digantikan? Sudah. Oke, udah digantikan. Bang, mungkin tarik ke belakang lagi bang, tadi kan sudah ada pidana ini sedang diusut gitu ya. Itu terakhir itu juga tim dari Polres itu sudah membuat tim khusus gitulah semacam itu. Bagaimana sih sejauh ini pemeriksaan mungkin abang sebagai saksi gitu ya, korban itu seperti apa bang? Saya sebagai saksi karena waktu itu saya yang merekam kejadian video tersebut. Ya kita serahkan aja ke pihak polisian. Alhamdulillah dari Polresta Tangerang juga sigap ya membantu perkara ini. Terima kasih sebelumnya. Bang, kalau harapan terakhir bang, bisnis ini ada pesannya dari ayah gitu ya? Ya, pesan terakhir saya untuk semua pengusaha rental, lebih hati-hati lagi, jangan sampai kejadian ini seperti ini diulang kembali. Dan pesan terakhir dari saya, kedepankan rasa peri kemanusiaan. Jangan tolonglah orang yang sedang meminta tolong, jangan meminta apa-apa dulu. Ini orang sedang darurat ya, seperti itu. Kedepankan peri kemanusiaannya lagi seperti itu. Siap bang. Terima kasih. Rizky Agam Putra, putra kedua dari Ilyas Abdurrahman, korban tewas ditembak oknum prajurit TNI AL berkaca-kaca ceritakan mimpi ayahnya di tahun ini. Ditemui di rumahnya Taman Raya Rajek, Kabupaten Tangerang, Sabtu, tanggal 4 Januari tahun 2025. Pria berusia 24 tahun itu tampak menggunakan baju berwarna hitam. Mata Rizky terlihat berkaca-kaca ceritakan mimpi ayahnya di tahun ini. Rizky menuturkan ayahnya tahun ini ingin melaksanakan haji furoda. Alhamdulillah untuk keinginan ayah saya. Memang dari ia merantau dari Aceh, sudah terkabul semua. Alhamdulillah saya ikut senang juga, kata Rizky kepada tribunnews.com. Mata Rizky lalu terlihat berkaca-kaca menahan air matanya menetes. Tapi ada pesan ayah saya, dia ingin tahun ini mau haji furoda, terangnya. Ia menuturkan sang ayah takut tak punya waktu lagi untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Itu ayah saya bilang, ayah takut nggak ada waktu lagi, ayah pengen naik haji. Itu pesan terakhir ayah saya, ungkapnya.
Kemudian diungkapkannya pada pergantian tahun usahanya milik keluarganya sedang ramai-ramainya. Ayahnya mengirimkan video gembira karena capaian tersebut. Terakhir ayah saya memvideokan pada saat tahun baru, libur nasional. Waktu orang liburan, ayah saya senang sekali mobilnya. Mobil rentalnya jalan semua, ungkapnya. Tapi kata Rizky itu menjadi video terakhir yang dikirimkan ayahnya untuknya. Ayah saya videokan dan mengucapkan selamat tahun baru dan semangat tahun baru semoga makin sukses dan maju. Tapi ternyata itu video terakhir ayah saya, tuturnya. Sebelumnya aksi penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Peristiwa ini berlangsung pada dini hari dan mengakibatkan 1 orang meninggal dunia. Korban yang tewas dalam insiden tersebut berinisial IAR, berusia 48 tahun. Setelah kejadian, korban dievakuasi ke RSUD Balaraja, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang. Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian untuk mengungkap motif dan kronologi penembakan, serta jumlah pelaku yang terlibat. Masih serangkaian penyelidikan untuk mengungkap. Setelah kejadian dan adanya laporan mengenai peristiwa penembakan, Kapolres dan Kasat Reskrim langsung terjun untuk melakukan pengecekan TKP, jelas Purbawa. Sedangkan 1 korban lainnya, berinisial Rap, berusia 60 tahun, masih dalam perawatan intensif akibat luka tembak di punggung sebelah kiri. Untuk 1 korban lainnya masih dalam penanganan medis karena luka tembak di bagian punggung dan juga mengenai tangan sebelah kiri, tambah Purbawa. Terkait penolakan Polsek Cinangka, kronologisnya seperti apa sih? Jadi kronologis pada saat di Polsek Cinangka, kami itu mencari polsek terdekat karena mobil kami sedang lari dari kabur pada situ lagi pengejaran juga, lagi di daerah Pantai Carita sampai Pantai Anyer. Kemudian mobil kami yang dibawa kabur itu berhenti sejenak 15-20 menit di dekat Pantai Sambolo Anyer. Nah di situ kita mencari polsek atau polres terdekat. Lalu ternyata di dekat situ ada Polsek Cinangka. Nah kemudian kita langsung mampir ke sana, Polsek Cinangka, untuk meminta perlindungan atau pendampingan dari Polsek Cinangka. Dari Polsek Cinangka mengira bahwa kami ini dari leasing, tapi langsung dibantahkan oleh ayah saya yang menjadi korban penembakan itu membantah bahwa kita itu pemilik rental langsung dan membawa bukti-bukti kepemilikan mobil seperti BPKB, SNK dan kunci serep pun kita sudah bawa, kita siapkan. Lalu dari Polsek Cinangka dengan berat hati menolak ajakan pendampingan dari ayah saya. Kemudian ayah saya sampai menawarkan uang kerja untuk petugas yang piket pada malam itu sebagai uang pendampingan dari ayah saya. Tapi dari petugas yang piket pada malam itu ia menelpon Kapolsek terlebih dahulu, tapi tetap dari Kapolseknya pun tidak mengizinkan untuk pendampingan. Dan dari petugas yang piket malam itu ia malah memberi saran kepada kami untuk mengejar atau mengambil mobil kita sendiri yang berjarak hanya 2 km dari polsek tersebut. Lalu ketika kami sudah mengejar mobil tersebut untuk segera dibawa ke Polsek Cinangka. Padahal kami sudah jelaskan bahwa mobil yang dibawa oleh pelaku yang membawa kabur mobil Brio kami itu memiliki senjata api seperti itu. Jadi dari situ kita sudah tidak bisa untuk meminta pendampingan. Akhirnya kita melanjutkan pengejaran karena memang mobil Brio tersebut sudah jalan lagi menuju arah Cilegon seperti itu. Bang, pas ke Polsek Cinangka abang bawa BPKB apa gimana? Sudah saya siapkan untuk BPKB, SNK dan kunci serep.
kami ingin membuktikan, tetapi dari Polsek Cinangka sudah menolak terlebih dahulu. Jadi kita belum sempat untuk memberikan bukti kepemilikan mobil seperti itu. Bang, abang ngomong nggak sama pihak polsek bahwasanya abang sempat ditodongkan senjata? Sempat karena kita awalnya sudah mengejar, sudah berkoordinasi langsung di daerah Saketi. Kita sudah jelaskan bahwa orang tersebut yang membawa mobil kami membawa senjata api. Makanya kami itu meminta penampingan dari polsek karena kami ini orang warga sipil yang tidak mempunyai alat bela diri seperti itu. Bang, 2 orang pelaku sudah ditangkap bang, salah satunya oknum TNI Angkatan Laut. Harapan keluarga apa ke pihak kepolisian bang? Ya, alhamdulillah untuk pelaku ya, untuk pelaku penyewa atas nama Ajat Supriyatna, alhamdulillah sudah ditangkap oleh Polres Tangerang. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesigapannya anggota Polres Tangerang. Terima kasih banyak. Dan untuk yang pelaku penembakan yang oknum anggota TNI AL ini segera untuk mempublikasikan siapakah orang tersebut, karena yang saya baca di media online itu hanya ditangkap saja tapi tidak dipublikasikan siapa orangnya dan bagaimana rupanya seperti itu. Bang, penyewa pertama itu kan Ajat. Iya. Ajatnya sudah ditangkap. Mobil ngaku dari mana bang? Sewa mobil ngakunya mau kemana bang? Ya, dia itu SOP dari rental kita memang kita pertanyakan dulu untuk keperluan apa dan berapa hari untuk sewanya. Jadi dari pengakuan si Ajat ini, ia mengaku untuk menjemput mertuanya di Sukabumi dan menyewa mobil kami itu selama 3 hari. Kalau untuk Ajatnya sendiri kerja di mana bang? Untuk Ajat sendiri karena dia menitipkan syarat ID card kerja di taksi, kalau tidak salah di bandara ya, taksi, sebuah perusahaan taksi di bandara. Infonya kan identitas yang dikasih ke rental untuk palsu gitu ya. Ini penjelasan itu. Izin, saya kurang tahu kalau untuk palsunya, tapi waktu saya cek memang keluar chip. Karena KTP elektronik kan ada chipnya, saya cek memang keluar itu saudara Ajat itu fotonya, tapi untuk identitas nama seperti tempat tanggal lahir itu memang tidak keluar kalau kita cek dari HP. Waktu biasanya kan SOP rental itu harus ada DP gitu ya. Nah itu saudara Ajat itu sempat sudah bayar DP atau langsung bayar itu? Jadi sebelumnya itu saudara Ajat ini sebelumnya sudah menyewa mobil kami, mobil Calya selama 3 hari untuk mengantar mertuanya. Nah setelah selesai habis sewanya, dia melanjutkan sewa lagi selama 3 hari dengan menukar mobil beliau yang dibawa kabur tersebut untuk menjemput mertuanya. Bang, hari ini aktivitas rental apakah tetap berjalan seperti biasa? Untuk rental kita sudah ada tim ya, jadi bagian tim yang bekerja gitu. Bang, tadi kan ada pelaporan ke Polsek Cinangka ya bang ya? Iya. Itu kan tadi disebutkan ada penodongan itu kan. Nah itu abang dan almarhum itu kenapa sih bang masih berani bang? Apakah nurut ke pelang tanggung untuk mengejar kan? Udah ada penodongan itu bang. Itu pertimbangannya itu bang terus mengejar gitu bang? Ya karena kita pada saat awal pengejaran sudah ditodongkan pistol, maka kita mencari perlindungan ke polsek terdekat. Nah dari polsek itu kan kita mendapat penolakan. Iya. Ya. Habis itu abang kejar lagi kan? Iya. Nah itu kan apa itu langsung terjadi perkara itu kan penembakan itu. Iya. Sama, itu ya pengen tahu itu pertimbangan abang dan almarhum apa sih bang? Sampai akhir terus dikejar padahal kan ini ada ancaman dari pistol itu bang. Ya kami itu sudah mengkoordinasikan oleh tim rental Indonesia untuk membantu pengejaran mobil. Jadi kita juga sudah dibantu oleh ARMI ya, Asosiasi Rental Mobil Indonesia, untuk membantu pendampingan untuk pengejaran mobil Brio tersebut. Kalau ceritain ini kan kejadian penggelapan atau upaya untuk penggelapan mobil hanya sekali. Ya. Sebelumnya itu ada berapa kali kasusnya dari yang Kalau untuk di rental memang seperti ini kasusnya, seperti ini, tapi bisa diselesaikan dengan persuasif, masih bisa dibicarakan. Tapi untuk kasus yang Brio ini, ayah saya sudah menawarkan untuk
bicara dengan kepala dingin, tapi dari pihak yang membawa mobil saya sudah menodongkan pistol duluan. Gitu. Bang, dari peminjam aja pertama kan pinjam mobil. Nah ini apa karena sudah ada kepercayaan lebih dahulu baru kemudian dia pinjam kedua disindikatkan. Nah ini modus ini emang udah biasa modus seperti ini. Gimana? Pertama dia minjam dulu, habis itu kan pengotor rental ada keras kepercayaan kan. Dia pinjam kedua, habis itu digelapkan. Nah ini modus seperti ini emang sering dilakukan. Modus seperti ini. Seperti ini. Pertama minjam kepercayaan dulu, habis itu baru digelapkan. Ya memang beberapa kasus seperti ini yang memang seperti ini. Kasusnya memang dia sewa mobil, Pertama nambah, ternyata mobil sudah berpindah tangan. Oke. Iya, gitu. Kalau dari abang sendiri udah berapa banyak sih bang yang selama ini sindikat kayak gini, perkara kayak gini, ada berapa banyak? Ini gitu bang. Kita mulai dari usaha itu dari 2008. 2008. Memang kejadian penggelapan, penggadaian mobil ini sering terjadi bang, sering terjadi. Makanya kita membentuk komunitas pengusaha rental mobil agar bisa menangani kasus seperti ini bang. Kalau usaha abang sendiri bang, ini lagi infonya lagi berkembang nih bang, benar? Iya, saya terakhir ayah saya memvideokan pada saat tahun baru libur nasional ya. Waktu orang liburan, ayah saya senang sekali mobil rentalnya jalan semua. Jadi ayah saya videokan dan mengucapkan selamat tahun baru dan semangat tahun baru, semoga makin sukses dan makin maju. Tapi ternyata itu video terakhir ayah saya. Oke. Bang, ini almarhum sebelumnya ada rencana nggak sih bang di tahun ini ataupun umroh atau punya kembangan buat rencana? Ya. Alhamdulillah untuk keinginan ayah saya memang dari dia merantau dari Aceh sudah terkabul semua. Alhamdulillah saya ikut senang juga. Tapi ada pesan ayah saya, dia ingin tahun ini mau haji furoda. Itu ayah saya bilang, ayah takut gak ada waktu lagi, saya pengen naik haji. Itu pesan terakhir dari saya. Nah untuk haji itu udah ada omongan dari keluarga bang, nanti digantikan? Sudah. Oke, udah digantikan. Bang, mungkin tarik ke belakang lagi bang, tadi kan sudah pidana ini sedang diusut gitu ya. Itu terakhir itu juga tim dari Polres itu sudah membuat tim khusus gitulah semacam itu. Bagaimana sih sejauh ini pemeriksaan mungkin abang sebagai saksi gitu ya, korban itu seperti apa bang? Saya sebagai saksi karena waktu itu saya yang merekam kejadian video tersebut. Ya kita serahkan aja ke pihak polisian. Alhamdulillah dari Polresta Tangerang juga sigap ya membantu perkara ini. Terima kasih sebelumnya. Bang, kalau harapan terakhir bang bisnis ini ada pesannya dari ayah gitu ya? Ya, pesan terakhir saya untuk semua pengusaha rental, lebih hati-hati lagi, jangan sampai kejadian ini seperti ini diulang kembali. Dan pesan terakhir dari saya, kedepankan rasa peri kemanusiaan. Jangan tolonglah orang yang sedang meminta tolong, jangan meminta apa-apa dulu. Ini orang sedang darurat ya, seperti itu. Kedepankan peri kemanusiaannya lagi. Siapa? Rizky Agam Putra, putra kedua dari Ilyas Abdurrahman, korban tewas ditembak oknum prajurit TNI AL berkaca-kaca ceritakan mimpi ayahnya di tahun ini. Ditemui di rumahnya Taman Raya Rajek, Kabupaten Tangerang, Sabtu, tanggal 4 Januari tahun 2025. Pria berusia 24 tahun itu tampak menggunakan baju berwarna hitam. Mata Rizky terlihat berkaca-kaca ceritakan mimpi ayahnya di tahun ini. Rizky menuturkan ayahnya tahun ini ingin melaksanakan haji furoda. Alhamdulillah untuk keinginan ayah saya, memang dari ia merantau dari Aceh, sudah terkabul semua. Alhamdulillah saya ikut senang juga, kata Rizky kepada tribunnews.com. Mata Rizky lalu terlihat berkaca-kaca menahan air matanya menetes. Tapi ada pesan ayah saya, dia ingin tahun ini mau haji furoda, terangnya.
Ia menuturkan sang ayah takut tak punya waktu lagi untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Itu ayah saya bilang, ayah takut nggak ada waktu lagi, ayah pengen naik haji. Itu pesan terakhir ayah saya, ungkapnya. Kemudian diungkapkannya pada pergantian tahun usahanya milik keluarganya sedang ramai-ramainya. Ayahnya mengirimkan video gembira karena capaian tersebut. Terakhir ayah saya memvideokan pada saat tahun baru, libur nasional. Waktu orang liburan, ayah saya senang sekali mobilnya. Mobil rentalnya jalan semua, ungkapnya. Tapi kata Rizky itu menjadi video terakhir yang dikirimkan ayahnya untuknya. Ayah saya videokan dan mengucapkan selamat tahun baru dan semangat tahun baru semoga makin sukses dan maju. Tapi ternyata itu video terakhir ayah saya, tuturnya. Sebelumnya aksi penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Peristiwa ini berlangsung pada dini hari dan mengakibatkan 1 orang meninggal dunia. Korban yang tewas dalam insiden tersebut berinisial IAR, berusia 48 tahun. Setelah kejadian, korban dievakuasi ke RSUD Balaraja, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang. Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian untuk mengungkap motif dan kronologi penembakan, serta jumlah pelaku yang terlibat. Masih serangkaian penyelidikan untuk mengungkap. Setelah kejadian dan adanya laporan mengenai peristiwa penembakan, Kapolres dan Kasat Reskrim langsung terjun untuk melakukan pengecekan TKP, jelas Purbawa. Sedangkan 1 korban lainnya, berinisial Rap, berusia 60 tahun, masih dalam perawatan intensif akibat luka tembak di punggung sebelah kiri. Untuk 1 korban lainnya masih dalam penanganan medis karena luka tembak di bagian punggung dan juga mengenai tangan sebelah kiri, tambah Purbawa. Terkait penolakan Polsek Cinangka, kronologisnya seperti apa sih? Jadi kronologis pada saat di Polsek Cinangka, kami itu mencari polsek terdekat karena mobil kami sedang lari dari kabur pada situ lagi pengajaran juga, lagi di daerah Pantai Carita sampai Pantai Anyer. Kemudian mobil kami yang dibawa kabur itu berhenti sejenak 15-20 menit di dekat Pantai Sambolo Anyer. Nah di situ kita mencari polsek atau polres terdekat. Lalu ternyata di dekat situ ada Polsek Cinangka. Nah kemudian kita langsung mampir ke sana, Polsek Cinangka, untuk meminta perlindungan atau pendampingan dari Polsek Cinangka. Dari Polsek Cinangka mengira bahwa kami ini dari leasing, tapi langsung dibantahkan oleh ayah saya yang menjadi korban penembakan itu membantah bahwa kita itu pemilik rental langsung dan membawa bukti-bukti kepemilikan mobil seperti BPKB, SNK dan kunci serep pun kita sudah bawa, kita siapkan. Lalu dari Polsek Cinangka dengan berat hati menolak ajakan pendampingan dari ayah saya. Kemudian ayah saya sampai menawarkan uang kerja untuk petugas yang piket pada malam itu sebagai uang pendampingan dari ayah saya. Tapi dari petugas yang piket pada malam itu ia menelpon Kapolsek terlebih dahulu, tapi tetap dari Kapolseknya pun tidak mengizinkan untuk pendampingan. Dan dari petugas yang piket malam itu ia malah memberi saran kepada kami untuk mengejar atau mengambil mobil kita sendiri yang berjarak hanya 2 km dari polsek tersebut. Lalu ketika kami sudah mengejar mobil tersebut untuk segera dibawa ke Polsek Cinangka. Padahal kami sudah jelaskan bahwa mobil yang dibawa oleh pelaku yang membawa kabur mobil Brio kami itu memiliki senjata api seperti itu. Jadi dari situ kita sudah tidak bisa untuk meminta pendampingan. Akhirnya kita melanjutkan pengejaran karena memang mobil Brio tersebut sudah
sudah jalan lagi menuju arah Cilegon gitu. Bang, pas ke Polsek Cinangka abang bawa BPKB apa gimana? Sudah saya siapkan untuk BPKB SNK dan Kursi Serap. Kami ingin membuktikan, tetapi dari Polsek Cinangka sudah menolak terlebih dahulu. Jadi kita belum sempat untuk memberikan bukti kepemilikan mobil seperti itu. Bang, abang ngomong nggak sama pihak Polsek bahwasanya abang sempat ditodongkan senjata? Sempat karena kita awalnya sudah mengejar, sudah berkumpul langsung di daerah Saketi. Kita sudah jelaskan bahwa orang tersebut yang membawa mobil kami membawa senjata api. Makanya kami itu meminta penampingan dari Polsek karena kami ini orang warga sipil yang tidak mempunyai alat bela diri seperti itu. Bang, 2 orang pelaku sudah ditangkap bang, salah satunya oknum TNI Angkatan Laut. Harapan keluarga apa ke pihak kepolisian bang? Ya, alhamdulillah untuk untuk pelaku penyewa atas nama Ajat Supriyatna, alhamdulillah sudah ditangkap oleh Polres Tangerang. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesigapannya anggota Polres Tangerang. Terima kasih banyak. Dan untuk yang pelaku penembakan yang oknum anggota TNI AL ini segera untuk mempublikasikan siapakah orang tersebut, karena yang saya baca di media online itu hanya ditangkap saja tapi tidak dipublikasikan siapa orangnya dan bagaimana rupanya seperti itu. Bang, penyewa pertama itu kan Ajat. Iya. Ajatnya sudah ditangkap. Mobil ngaku dari mana bang? Sewa mobil ngakunya mau kemana bang? Ya, dia itu SOP dari rental kita memang kita pertanyakan dulu untuk keperluan apa dan berapa hari untuk sewanya. Jadi dari pengakuan si Ajat ini, ia mengaku untuk menjemput mertuanya di Sukabumi dan menyewa mobil kami itu selama 3 hari. Kalau untuk Ajat sendiri itu dari mana bang? Untuk Ajat sendiri karena dia menitipkan syarat ID card kerja di taksi, kalau tidak salah di bandara ya, taksi, sebuah perusahaan taksi di bandara. Infonya kan identitas yang dikasih ke rental itu palsu gitu ya. Ini penjelasan itu. Izin, saya kurang tahu kalau untuk palsunya, tapi waktu saya cek memang keluar chip. Karena KTP elektronik kan ada chipnya, saya cek memang keluar itu saudara Ajat itu fotonya, tapi untuk identitas nama seperti tempat tanggal lahir itu memang tidak keluar kalau kita cek dari HP. Ya. Waktu biasanya kan SOP rental itu harus ada DP gitu ya. Nah itu saudara Ajat itu sempat sudah bayar DP atau langsung bayar itu? Jadi sebelumnya itu saudara Ajat ini sebelumnya sudah menyewa mobil kami, mobil Calya selama 3 hari untuk mengantar mertuanya. Nah setelah selesai habis sewanya, dia melanjutkan sewa lagi selama 3 hari dengan menukar mobil beliau yang dibawa kabur tersebut untuk menjemput mertuanya. Bang, hari ini aktivitas rental apakah tetap berjalan seperti biasa? Untuk rental kita sudah ada tim ya, jadi bagian tim yang bekerja. Bang, tadi kan ada pelaporan ke Polsek Cinangka ya bang ya? Iya. Itu kan tadi disebutkan ada penodongan itu kan. Nah itu abang dan almarhum itu kenapa sih bang masih berani bang? Apakah nurut ke pelang tanggung untuk mengejar kan? Udah ada penodongan itu bang. Itu pertimbangannya itu bang terus mengejar gitu bang? Ya, karena kita pada saat awal pengejaran sudah ditodongkan pistol, maka kita mencari perlindungan ke polsek terdekat. Nah dari polsek itu kan kita mendapat penolakan. Iya. Ya. Habis itu abang kejar lagi kan? Iya. Nah itu kan apa itu langsung terjadi perkara itu kan penembakan itu. Iya. Itu ya pengen tahu itu pertimbangan abang dan almarhum apa sih bang? Sampai akhir terus dikejar padahal kan ini ada ancaman dari pistol itu bang. Ya, kami itu sudah mengkoordinasikan oleh tim rental Indonesia untuk membantu pengejaran mobil. Jadi kita juga sudah dibantu oleh ARMI ya, Asosiasi Rental Mobil Indonesia, untuk membantu pendampingan untuk pengejaran mobil Rio tersebut. Boleh ceritain ini kan kejadian penggelapan atau upaya untuk mengenai mobil banyak sekali. Ya.
Ya. Sedunia itu ada berapa kali kasus yang Kalau untuk di dunia rental memang seperti ini kasusnya, seperti ini, tapi bisa diselesaikan dengan persuasif, masih bisa dibicarakan. Tapi untuk kasus yang Brio ini, ayah saya sudah menawarkan untuk bicara dengan kepala dingin, tapi dari pihak yang membawa mobil saya sudah menodongkan pistol duluan. Gitu. Bang, dari peminjam aja pertama kan pinjam mobil. Nah ini apa karena sudah ada kepercayaan lebih dahulu baru kemudian dia pinjam kedua disindikatkan. Nah ini modus ini emang udah biasa modus seperti ini. Gimana? Pertama dia minjem dulu, habis itu kan pengotor rental ada keras kepercayaan kan. Dia pinjam kedua, habis itu digelapkan. Nah ini modus seperti ini emang sering dilakukan. modus seperti ini? Seperti ini. Pertama minjem kepercayaan dulu, habis itu baru digelapkan. Ya memang beberapa kasus seperti ini yang memang seperti ini. Kasusnya memang dia sewa mobil Pertama nambah ternyata mobil sudah berpindah tangan. Iya gitu. Kalau dari abang sendiri udah berapa banyak sih bang yang selama ini sindikat kayak gini, perkara kayak gini, ada berapa banyak? Ini gitu bang. Kita mulai dari usaha itu dari 2008. 2008. Memang kejadian penggelapan, penggadaian mobil ini sering terjadi bang, sering terjadi. Makanya kita membentuk komunitas pengusaha rental mobil agar bisa menangani kasus seperti ini bang. Kalau usaha abang sendiri bang, ini lagi infonya lagi berkembang nih bang, benar bang? Iya, saya terakhir ayah saya memvideokan pada saat tahun baru libur nasional ya. Waktu orang liburan, ayah saya senang sekali mobil rentalnya jalan semua. Jadi ayah saya videokan dan mengucapkan selamat tahun baru dan semangat tahun baru, semoga makin sukses dan makin maju. Tapi ternyata itu video terakhir ayah saya. Oke. Bang, ini almarhum sebelumnya ada rencana nggak sih bang di tahun ini ataupun umroh atau punya kembangan buat rencana? Ya. Alhamdulillah untuk keinginan ayah saya memang dari dia merantau dari Aceh sudah terkabul semua. Alhamdulillah saya ikut senang juga. Tapi ada pesan ayah saya, dia ingin tahun ini mau haji furoda. Itu ayah saya bilang, ayah takut gak ada waktu lagi, ayah pengen naik haji. Itu pesan terakhir dari saya. Nah untuk haji itu udah ada omongan dari keluarga bang, nanti digantikan? Sudah. Oke, udah digantikan. Bang, mungkin tarik ke belakang lagi bang, tadi kan sudah pidana ini sedang diusut gitu ya. Itu terakhir itu juga tim dari Polres itu sudah membuat tim khusus gitulah semacam itu. Bagaimana sih sejauh ini pemeriksaan mungkin abang sebagai saksi gitu ya, korban itu seperti apa bang? Saya sebagai saksi karena waktu itu saya yang merekam kejadian video tersebut. Ya kita serahkan aja ke pihak polisian. Alhamdulillah dari Polresta Tangerang juga sigap ya membantu perkara ini. Terima kasih sebelumnya. Bang, kalau harapan terakhir bang, bisnis ini ada pesannya dari ayah gitu ya? Ya, pesan terakhir saya untuk semua pengusaha rental, lebih hati-hati lagi, jangan sampai kejadian ini seperti ini diulang kembali. Dan pesan terakhir dari saya, kedepankan rasa peri kemanusiaan. Jangan tolonglah orang yang sedang meminta tolong, jangan meminta apa-apa dulu. Ini orang sedang darurat ya, seperti itu. Kedepankan peri kemanusiaannya lagi. Siapa? Rizky Agam Putra, putra kedua dari Ilyas Abdurrahman, korban tewas ditembak oknum prajurit TNI Al berkaca-kaca ceritakan mimpi ayahnya di tahun ini. Ditemui di rumahnya Taman Raya Rajek, Kabupaten Tangerang, Sabtu, tanggal 4 Januari tahun 2025. Pria berusia 24 tahun itu tampak menggunakan baju berwarna hitam. Mata Rizky terlihat berkaca-kaca ceritakan mimpi ayahnya di tahun ini. Rizky menuturkan ayahnya tahun ini ingin melaksanakan haji furoda. Alhamdulillah untuk keinginan ayah saya,
Memang dari ia merantau dari Aceh, sudah terkabul semua. Alhamdulillah saya ikut senang juga, kata Rizky kepada tribunnews.com. Mata Rizky lalu terlihat berkaca-kaca menahan air matanya menetes. Tapi ada pesan ayah saya, dia ingin tahun ini mau haji, Haji Furoda, terangnya. Ia menuturkan sang ayah takut tak punya waktu lagi untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Itu ayah saya bilang, ayah takut nggak ada waktu lagi, ayah pengen naik haji. Itu pesan terakhir ayah saya, ungkapnya. Kemudian diungkapkannya pada pergantian tahun usahanya milik keluarganya sedang ramai-ramainya. Ayahnya mengirimkan video gembira karena capaian tersebut. Terakhir ayah saya memvideokan pada saat tahun baru, libur nasional. Waktu orang liburan, ayah saya senang sekali mobilnya, mobil rentalnya jalan semua, ungkapnya. Tapi kata Rizky itu menjadi video terakhir yang dikirimkan ayahnya untuknya. Ayah saya videokan dan mengucapkan selamat tahun baru dan semangat tahun baru semoga makin sukses dan maju. Tapi ternyata itu video terakhir ayah saya, tuturnya. Sebelumnya aksi penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Peristiwa ini berlangsung pada dini hari dan mengakibatkan 1 orang meninggal dunia. Korban yang tewas dalam insiden tersebut berinisial IAR, berusia 48 tahun. Setelah kejadian, korban dievakuasi ke RSUD Balaraja, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang. Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian untuk mengungkap motif dan kronologi penembakan, serta jumlah pelaku yang terlibat. Masih serangkaian penyelidikan untuk mengungkap. Setelah kejadian dan adanya laporan mengenai peristiwa penembakan, Kapolres dan Kasat Reskrim langsung terjun untuk melakukan pengecekan TKP, jelas Purbawa. Sedangkan 1 korban lainnya, berinisial Rap, berusia 60 tahun, masih dalam perawatan intensif akibat luka tembak di punggung sebelah kiri. Untuk 1 korban lainnya masih dalam penanganan medis karena luka tembak di bagian punggung dan juga mengenai tangan sebelah kiri, tambah Purbawa. Terkait penolakan Polsek Cinangka, kronologisnya seperti apa sih? Jadi kronologis pada saat di Polsek Cinangka, kami itu mencari polsek terdekat karena mobil kami sedang lari dari kabur pada situ lagi pengajaran juga, lagi di daerah Pantai Carita sampai Pantai Anyer. Kemudian mobil kami yang dibawa kabur itu berhenti sejenak 15-20 menit di dekat Pantai Sambolo Anyer. Nah di situ kita mencari polsek atau polres terdekat. Lalu ternyata di dekat situ ada Polsek Cinangka. Nah, kemudian kita langsung mampir ke sana, Polsek Cinangka, untuk meminta perlindungan atau pendampingan dari Polsek Cinangka. Dari Polsek Cinangka, mengira bahwa kami ini dari Lesi. Tapi langsung dibantahkan oleh ayah saya yang menjadi korban penembakan itu membantah bahwa kita itu pemilik rental langsung dan membawa bukti-bukti kepemilikan mobil seperti BPKB, SNK dan kunci serep pun kita sudah bawa, kita siapkan. Lalu dari Polsek Cinangka dengan berat hati menolak ajakan pendampingan dari ayah saya. Kemudian ayah saya sampai menawarkan uang kerja untuk petugas yang piket pada malam itu sebagai uang pendampingan dari ayah saya. Tapi dari petugas yang piket pada malam itu, ia menelpon Kapolsek terlebih dahulu, tapi tetap dari Kapolseknya pun tidak mengizinkan untuk pendampingan. Dan dari petugas yang piket malam itu, ia malah memberi saran kepada kami untuk mengejar atau mengambil mobil kita sendiri yang berjarak hanya 2 km dari polsek tersebut. Lalu ketika kami sudah mengejar mobil tersebut untuk segera dibawa ke Polsek Cinangka.
Padahal kami sudah jelaskan bahwa mobil yang dibawa oleh pelaku yang membawa kabur mobil Brio kami itu memiliki senjata api seperti itu. Jadi dari situ kita sudah tidak bisa untuk meminta pendampingan, akhirnya kita melanjutkan pengejaran karena memang mobil Brio tersebut sudah jalan lagi menuju arah Cilegon gitu. Bang, pas ke Polsek Cinangka abang bawa BPKB apa gimana? Sudah saya siapkan untuk BPKB SNK dan Kursi Serap. Kami ingin membuktikan, tetapi dari Polsek Cinangka sudah menolak terlebih dahulu. Jadi kita belum sempat untuk memberikan bukti kepemilikan mobil seperti itu. Bang, abang ngomong nggak sama pihak Polsek bahwasanya abang sempat ditodongkan senjata? Sempat karena kita awalnya sudah mengejar, sudah berkoordinasi langsung di daerah Saketi. Kita sudah jelaskan bahwa orang tersebut yang membawa mobil kami membawa senjata api, makanya kami itu meminta penampingan dari Polsek karena kami ini orang warga sipil yang tidak mempunyai alat bela diri seperti itu. Bang, 2 orang pelaku sudah ditangkap bang, salah satunya oknum TNI Angkatan Laut. Harapan keluarga apa ke pihak kepolisian bang? Ya, alhamdulillah untuk untuk pelaku penyewa atas nama Ajat Supriyatna, alhamdulillah sudah ditangkap oleh Polres Tangerang. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesigapannya anggota Polres Tangerang. Terima kasih banyak. Dan untuk yang pelaku penembakan yang oknum anggota TNI AL ini segera untuk mempublikasikan siapakah orang tersebut karena yang saya baca di media online itu hanya ditangkap saja tapi tidak dipublikasikan siapa orangnya dan bagaimana rupanya seperti itu. Bang, penyewa pertama itu kan Ajat. Iya. Ajatnya sudah ditangkap. Mobil ngaku dari mana bang? Sewa mobil ngakunya mau kemana bang? Ya, dia itu SOP dari rental kita memang kita pertanyakan dulu untuk keperluan apa dan berapa hari untuk sewanya. Jadi dari pengakuan si Ajat ini ia mengaku untuk menjemput mertuanya di Sukabumi dan menyewa mobil kami itu selama 3 hari. Kalau untuk Ajat sendiri itu dari mana bang? Untuk Ajat sendiri karena dia menitipkan syarat ID card kerja di taksi, kalau tidak salah di bandara ya, taksi, sebuah perusahaan taksi di bandara. Infonya kan identitas yang dikasih ke rental itu palsu gitu ya. Ini penjelasan ini. Izin, saya kurang tahu kalau untuk palsunya, tapi waktu saya cek memang keluar chip. Karena KTP elektronik kan ada chipnya, saya cek memang keluar itu saudara Ajat itu fotonya, tapi untuk identitas nama seperti tempat tanggal lahir itu memang tidak keluar kalau kita cek dari HP. Ya. Waktu biasanya kan SOP rental itu harus ada DP gitu ya. Nah itu saudara Ajat itu sempat sudah bayar DP atau langsung dari itu? Jadi sebelumnya itu saudara Ajat ini sebelumnya sudah menyewa mobil kami, mobil Calya selama 3 hari untuk mengantar mertuanya. Nah setelah selesai habis sewanya, dia melanjutkan sewa lagi selama 3 hari dengan menukar mobil Brio yang dibawa kabur tersebut untuk menjemput mertuanya. Bang, hari ini aktivitas rental apakah tetap berjalan seperti biasa? Untuk rental kita sudah ada tim ya, jadi bagian tim yang bekerja gitu. Bang, tadi kan ada pelaporan ke Polsek Cinangka ya bang ya? Iya. Kan itu kan tadi disebutkan ada penodoman itu kan. Nah itu abang dan almarhum itu kenapa sih bang masih berani bang? Apakah menurut kepelang tanggung untuk mengejar kan udah ada penodongan itu bang? Itu pertimbangannya itu bang terus mengejar gitu bang? Ya karena kita pada saat awal pengejaran sudah ditodongkan pistol, maka kita mencari perlindungan ke polsek terdekat. Nah dari polsek itu kan kita mendapat penolakan. Iya. Ya. Habis itu abang kejar lagi kan? Iya. Nah itu kan apa itu langsung terjadi perkara itu kan penembakan itu. Iya. Itu ya pengen tahu itu pertimbangan abang dan almarhum apa sih bang? Sampai akhir terus dikejar padahal kan ini ada ancaman dari pistol itu bang. Ya kami itu sudah mengkoordinasikan oleh tim rental Indonesia
untuk membantu pengejaran mobil. Jadi kita juga sudah dibantu oleh ARMI ya, Asosiasi Rental Mobil Indonesia, untuk membantu pendampingan untuk pengejaran mobil Rio tersebut. Boleh ceritain ini kan kejadian penggelapan atau upaya untuk mengenai mobil bukan hanya sekali. Ya, Sebelumnya itu ada berapa kali kasusnya dari yang kalau untuk di dunia rental memang seperti ini kasusnya, seperti ini, tapi bisa diselesaikan dengan persuasif, masih bisa dibicarakan. Tapi untuk kasus yang Rio ini, ayah saya sudah menawarkan untuk bicara dengan kepala dingin, tapi dari pihak yang membawa mobil saya sudah menodongkan pistol duluan. Gitu. Bang, dari peminjam aja pertama kan pinjam mobil. Nah ini apa karena sudah ada kepercayaan lebih dahulu baru kemudian dia pinjam kedua disindikatkan. Nah ini modus ini emang udah biasa modus seperti ini. Gimana? Pertama dia minjem dulu, habis itu kan pengotor rental ada rasa kepercayaan kan. Dia pinjam kedua, habis itu digelapkan. Nah ini modus seperti ini emang sering dilakukan. modus seperti ini? Seperti ini. Pertama minjem kepercayaan dulu, habis itu baru digelapkan. Ya memang beberapa kasus seperti ini yang memang seperti ini. Kasusnya memang dia sewa mobil, Pertama. nambah, ternyata mobil sudah berpindah tangan. Oke. Iya, seperti itu. Kalau dari abang sendiri udah berapa banyak sih bang yang selama ini sindikat kayak gini, perkara kayak gini, ada berapa banyak? Ini gitu bang. Kita mulai dari usaha itu dari 2008. Bang. 2008. Memang kejadian penggelapan, penggadaian mobil ini sering terjadi bang, sering terjadi. Makanya kita membentuk komunitas pengusaha rental mobil agar bisa menangani kasus seperti ini bang. Kalau usaha abang sendiri bang, ini lagi infonya lagi berkembang nih bang, benar? Iya, saya terakhir ayah saya memvideokan pada saat tahun baru, libur nasional ya. Waktu orang liburan, ayah saya senang sekali mobil rentalnya jalan semua. Jadi ayah saya videokan dan mengucapkan selamat tahun baru dan semangat tahun baru, semoga makin sukses dan makin maju. Tapi ternyata itu video terakhir ayah saya. Oke. Bang, ini almarhum sebelumnya ada rencana nggak sih bang di tahun ini ataupun umroh atau punya kembangan buat rencana? Ya. Alhamdulillah untuk keinginan ayah saya memang dari dia merantau dari Aceh sudah terkabul semua. Alhamdulillah saya ikut senang juga. Tapi ada pesan ayah saya, dia ingin tahun ini mau haji furoda. Itu ayah saya bilang, ayah takut gak ada waktu lagi, saya pengen naik haji. Itu pesan terakhir dari saya. Nah untuk haji itu udah ada omongan dari keluarga bang, nanti digantikan? Sudah. Oke, udah digantikan. Bang, mungkin tarik ke belakang lagi bang, tadi kan sudah pidana ini sedang diusut gitu ya. Itu terakhir itu juga tim dari Polres itu sudah membuat tim khusus gitu lah, semacam itu. Bagaimana sih sejauh ini pemeriksaan mungkin abang sebagai saksi gitu ya, korban itu seperti apa bang? Saya sebagai saksi karena waktu itu saya yang merekam kejadian video tersebut. Ya kita serahkan aja ke pihak polisian. Alhamdulillah dari Polresta Tangerang juga sigap ya membantu perkara ini. Terima kasih sebelumnya. Bang, kalau harapan terakhir bang, bisnis ini ada pesannya dari ayah gitu ya? Ya, pesan terakhir saya untuk semua pengusaha rental, lebih hati-hati lagi, jangan sampai kejadian ini seperti ini diulang kembali. Dan pesan terakhir dari saya, kedepankan rasa perikemanusiaan. Jangan tolonglah orang yang sedang meminta tolong, jangan meminta apa-apa dulu. Ini orang sedang darurat ya, seperti itu. Kedepankan perikemanusiaannya lagi. Siapa? Rizky Agam Putra, putra kedua dari Ilyas Abdurrahman, korban tewas ditembak oknum prajurit TNI AL berkaca-kaca ceritakan mimpi ayahnya di tahun ini. Ditemui di rumahnya Taman Raya Rajek, Kabupaten Tangerang, Sabtu, tanggal 4 Januari tahun 2025.
Pria berusia 24 tahun itu tampak menggunakan baju berwarna hitam. Mata Rizky terlihat berkaca-kaca ceritakan mimpi ayahnya di tahun ini. Rizky menuturkan ayahnya tahun ini ingin melaksanakan haji furoda. Alhamdulillah untuk keinginan ayah saya. Memang dari ia merantau dari Aceh, sudah terkabul semua. Alhamdulillah saya ikut senang juga, kata Rizky kepada tribunnews.com. Mata Rizky lalu terlihat berkaca-kaca menahan air matanya menetes. Tapi ada pesan ayah saya, dia ingin tahun ini mau haji furoda, terangnya. Ia menuturkan sang ayah takut tak punya waktu lagi untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Itu ayah saya bilang, ayah takut nggak ada waktu lagi, ayah pengen naik haji. Itu pesan terakhir ayah saya, ungkapnya. Kemudian diungkapkannya pada pergantian tahun usahanya milik keluarganya sedang ramai-ramainya. Ayahnya mengirimkan video gembira karena capaian tersebut. Terakhir ayah saya memvideokan pada saat tahun baru, libur nasional. Waktu orang liburan, ayah saya senang sekali mobilnya. Mobil rentalnya jalan semua, ungkapnya. Tapi kata Rizky itu menjadi video terakhir yang dikirimkan ayahnya untuknya. Ayah saya videokan dan mengucapkan selamat tahun baru dan semangat tahun baru semoga makin sukses dan maju. Tapi ternyata itu video terakhir ayah saya, tuturnya. Sebelumnya, aksi penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Peristiwa ini berlangsung pada dini hari dan mengakibatkan 1 orang meninggal dunia. Korban yang tewas dalam insiden tersebut berinisial IAR, berusia 48 tahun. Setelah kejadian, korban dievakuasi ke RSUD Balaraja, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang. Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian untuk mengungkap motif dan kronologi penembakan, serta jumlah pelaku yang terlibat. Masih serangkaian penyelidikan untuk mengungkap. Setelah kejadian dan adanya laporan mengenai peristiwa penembakan, Kapolres dan Kasat Reskrim langsung terjun untuk melakukan pengecekan TKP, jelas Purbawa. Sedangkan 1 korban lainnya, berinisial Rap, berusia 60 tahun, masih dalam perawatan intensif akibat luka tembak di punggung sebelah kiri. Untuk 1 korban lainnya masih dalam penanganan medis karena luka tembak di bagian punggung dan juga mengenai tangan sebelah kiri, tambah Purbawa. Terkait penolakan Polsek Cinangka, kronologisnya seperti apa sih? Jadi kronologis pada saat di Polsek Cinangka, kami itu mencari polsek terdekat karena mobil kami sedang lari dari kabur pada situ lagi pengajaran juga, lagi di daerah Pantai Carita sampai Pantai Anyar. Kemudian mobil kami yang dibawa kabur itu berhenti sejenak 15-20 menit di dekat Pantai Sambolo Anyar. Nah di situ kita mencari polsek atau polres terdekat. Lalu ternyata di dekat situ ada Polsek Cinangka. Nah, kemudian kita langsung mampir ke sana, Polsek Cinangka, untuk meminta perlindungan atau pendampingan dari Polsek Cinangka. Dari Polsek Cinangka, mengira bahwa kami ini dari Lesi. Tapi langsung dibantahkan oleh ayah saya yang menjadi korban penembakan itu membantah bahwa kita itu pemilik rental langsung dan membawa bukti-bukti kepemilikan mobil seperti BPKB, SNK dan kunci serep pun kita sudah bawa, kita siapkan. Lalu dari Polsek Cinangka dengan berat hati menolak ajakan pendampingan dari ayah saya. Kemudian ayah saya sampai menawarkan uang kerja untuk petugas yang piket pada malam itu sebagai uang pendampingan dari ayah saya. Tapi dari petugas yang piket pada malam itu, ia menelpon Kapolsek terlebih dahulu, tapi tetap dari Kapolseknya pun tidak mengizinkan untuk pendampingan. Dan dari petugas yang piket malam itu, ia malah memberi saran kepada kami untuk mengejar atau mengambil mobil kita sendiri
yang berjarak hanya 2 km dari polsek tersebut. Lalu ketika kami sudah mengejar mobil tersebut untuk segera dibawa ke Polsek Cinangka. Padahal kami sudah jelaskan bahwa mobil yang dibawa oleh pelaku yang membawa kabur mobil Brio kami itu memiliki senjata api seperti itu. Jadi dari situ kita sudah bisa untuk meminta pendampingan. Akhirnya kita melanjutkan pengejaran karena memang mobil Brio tersebut sudah jalan lagi menuju arah Cilegon gitu. Bang, pas ke Polsek Cinangka abang bawa BPKB apa gimana? Sudah saya siapkan untuk BPKB, SNK dan Khusus Serap. Kami ingin membuktikan, tetapi dari Polsek Cinangka sudah menolak terlebih dahulu. Jadi kita belum sempat untuk memberikan bukti kepemilikan mobil seperti itu. Bang, abang ngomong nggak sama pihak Polsek bahwasanya abang sempat ditodongkan senjata? Sempat karena kita awalnya sudah mengejar, sudah berkoordinasi di daerah Saketi. Kita sudah jelaskan bahwa orang tersebut yang membawa mobil kami membawa senjata api. Makanya kami itu meminta penampingan dari Polsek karena kami ini orang warga sipil yang tidak mempunyai alat bela diri seperti itu. Bang, 2 orang pelaku sudah ditangkap bang, salah satunya oknum TNI Angkatan Laut. Harapan keluarga apa ke pihak kepolisian bang? Ya, alhamdulillah untuk untuk pelaku penyewa atas nama Ajat Supriyatna, alhamdulillah sudah ditangkap oleh Polres Tangerang. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesigapannya anggota Polres Tangerang. Terima kasih banyak. Dan untuk yang pelaku penembakan yang oknum anggota TNI AL ini segera untuk mempublikasikan siapakah orang tersebut karena yang saya baca di media online itu hanya ditangkap saja tapi tidak dipublikasikan siapa orangnya dan bagaimana rupanya seperti itu. Bang, penyewa pertama itu kan Ajat. Iya. Ajatnya sudah ditangkap. Mobil ngaku dari mana bang? Sewa mobil ngakunya mau kemana bang? Ya, dia itu SOP dari rental kita memang kita pertanyakan dulu untuk keperluan apa dan berapa hari untuk sewanya. Jadi dari pengakuan si Ajat ini ia mengaku untuk menjemput mertuanya di Sukabumi dan menyewa mobil kami itu selama 3 hari. Kalau untuk Ajat sendiri itu dari mana bang? Untuk Ajat sendiri karena dia menitipkan syarat ID card kerja di taksi, kalau tidak salah di bandara ya, taksi, sebuah perusahaan taksi di bandara. Infonya kan identitas yang dikasih dari rental itu palsu gitu ya. Ini penjelasan itu. Izin, saya kurang tahu kalau untuk palsunya, tapi waktu saya cek memang keluar chip. Karena KTP elektronik kan ada chipnya, saya cek memang keluar itu saudara Ajat itu fotonya, tapi untuk identitas nama seperti tempat tanggal lahir itu memang tidak keluar kalau kita cek dari HP. Ya. Waktu biasanya kan SOP rental itu harus ada DP gitu ya. Nah itu saudara Ajat itu sempat sudah bayar DP atau langsung bayar itu? Jadi sebelumnya itu saudara Ajat ini sebelumnya sudah menyewa mobil kami, mobil Calya selama 3 hari untuk mengantar mertuanya. Nah setelah selesai habis sewanya, dia melanjutkan sewa lagi selama 3 hari dengan menukar mobil Brio yang dibawa kabur tersebut untuk menjemput mertuanya. Bang, hari ini aktivitas rental apakah tetap berjalan seperti biasa? Untuk rental kita sudah ada tim ya, jadi bagian tim yang bekerja gitu. Bang, tadi kan ada pelaporan ke Polsek Cinangka ya bang ya? Iya. Itu kan tadi disebutkan ada penodongan itu karena itu abang dan almarhum itu kenapa sih bang masih berani bang? Apakah menurut kepelang tanggung untuk mengejar kan udah ada penodongan itu bang? Itu pertimbangannya itu bang terus mengejar gitu bang? Ya karena kita pada saat awal pengejaran sudah ditodongkan pistol, maka kita mencari perlindungan ke polsek terdekat. Nah dari polsek itu kan kita mendapat penolakan. Iya. Ya. Habis itu abang kejar lagi kan? Iya. Nah itu kan apa itu langsung terjadi perkara itu kan penembakan itu. Iya. Itu ya pengen tahu itu pertimbangan abang dan almarhum apa sih bang?
sampai akhir terus dikejar padahal kan ini ada ancaman dari pistol itu bang. Ya kami itu sudah mengkoordinasikan oleh tim rental Indonesia untuk membantu pengejaran mobil. Jadi kita juga sudah dibantu oleh ARMI ya, Asosiasi Rental Mobil Indonesia, untuk membantu pendampingan untuk pengejaran mobil Brio tersebut. Boleh ceritain ini kan kejadian penggelapan atau upaya untuk penggelapan mobil bukan hanya sekali. Ya. Sebelumnya itu ada berapa kali kasusnya dari jauh? Kalau untuk di rental memang seperti ini kasusnya, seperti ini, tapi bisa diselesaikan dengan persuasif, masih bisa dibicarakan. Tapi untuk kasus yang Brio ini, ayah saya sudah menawarkan untuk bicara dengan kepala dingin, tapi dari pihak yang membawa mobil saya sudah menodongkan pistol duluan. Gitu. Bang, dari peminjam aja pertama kan pinjam mobil. Nah ini apa karena sudah ada kepercayaan lebih dahulu baru kemudian dia pinjam kedua disindikatkan. Nah ini modus ini emang udah biasa modus seperti ini. Gimana? Pertama dia minjam dulu, habis itu kan pengusaha rental ada rasa kepercayaan kan. Dia pinjam kedua, habis itu digelapkan. Nah ini modus seperti ini emang sering dilakukan. Modus seperti ini. Pertama kepercayaan dulu, habis itu baru digelapkan. Ya memang beberapa kasus seperti ini yang memang seperti ini. Kasusnya memang dia sewa mobil Pertama nambah ternyata mobil sudah berpindah tangan. Oke. Iya seperti itu. Kalau dari abang sendiri udah berapa banyak sih bang yang selama ini sindikat kayak gini, perkara kayak gini, ada berapa banyak? Ini gitu bang. Kita mulai dari usaha itu dari 2008. 2008. Memang kejadian penggelapan, penggadaian mobil ini sering terjadi bang, sering terjadi. Makanya kita membentuk komunitas pengusaha rental mobil agar bisa menangani kasus seperti ini bang. Kalau usaha abang sendiri bang, ini lagi info-infonya lagi berkembang nih bang, benar? Iya, saya terakhir ayah saya memvideokan pada saat tahun baru, libur nasional ya. Waktu orang liburan, ayah saya senang sekali mobil rentalnya jalan semua. Jadi ayah saya videokan dan mengucapkan selamat tahun baru dan semangat tahun baru, semoga makin sukses dan makin maju. Tapi ternyata itu video terakhir ayah saya. Oke. Bang, ini almarhum sebelumnya ada rencana nggak sih bang di tahun ini ataupun umroh atau punya kembangan buat rencana? Ya. Alhamdulillah untuk keinginan ayah saya memang dari dia merantau dari Aceh sudah terkabul semua. Alhamdulillah saya ikut senang juga. Tapi ada pesan ayah saya, dia ingin tahun ini mau haji furoda. Itu ayah saya bilang, ayah takut gak ada waktu lagi, ayah pengen naik haji. Itu pesan terakhir dari saya. Nah untuk haji itu udah ada omongan dari keluarga bang, nanti digantikan? Sudah. Oke, udah digantikan. Bang, mungkin tarik ke belakang lagi bang, tadi kan sudah ada pidana ini sedang diusut gitu ya. Itu terakhir itu juga tim dari Polres itu sudah membuat tim khusus gitulah semacam itu. Bagaimana sih sejauh ini pemeriksaan mungkin Almarhum sebagai saksi gitu ya, korban itu seperti apa bang? Saya sebagai saksi karena waktu itu saya yang merekam kejadian video tersebut. Ya kita serahkan aja ke pihak polisian. Alhamdulillah dari Polresta Tangerang juga sigap ya membantu perkara ini. Terima kasih sebelumnya. Bang, kalau harapan terakhir bang, bisnis ini ada pesannya dari ayah gitu ya? Ya, pesan terakhir saya untuk semua pengusaha rental, lebih hati-hati lagi, jangan sampai kejadian ini seperti ini diulang kembali. Dan pesan terakhir dari saya, kedepankan rasa perikemanusiaan. Jangan tolonglah orang yang sedang meminta tolong, jangan meminta apa-apa dulu. Ini orang sedang darurat ya, seperti itu. Kedepankan perikemanusiaannya lagi. Siapa? Terima kasih. Rizky Agam Putra, putra kedua dari Ilyas Abdurrahman,
korban tewas ditembak oknum prajurit TNI AL berkaca-kaca ceritakan mimpi ayahnya di tahun ini. Ditemui di rumahnya Taman Raya Rajek, Kabupaten Tangerang, Sabtu, tanggal 4 Januari tahun 2025. Pria berusia 24 tahun itu tampak menggunakan baju berwarna hitam. Mata Rizky terlihat berkaca-kaca ceritakan mimpi ayahnya di tahun ini. Rizky menuturkan ayahnya tahun ini ingin melaksanakan haji furoda. Alhamdulillah untuk keinginan ayah saya, memang dari ia merantau dari Aceh, sudah terkabul semua. Alhamdulillah saya ikut senang juga, kata Rizky kepada tribunnews.com. Mata Rizky lalu terlihat berkaca-kaca menahan air matanya menetes. Tapi ada pesan ayah saya, dia ingin tahun ini mau haji furoda, terangnya. Ia menuturkan sang ayah takut tak punya waktu lagi untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Itu ayah saya bilang, ayah takut nggak ada waktu lagi, ayah pengen naik haji. Itu pesan terakhir ayah saya, ungkapnya. Kemudian diungkapkannya pada pergantian tahun usahanya milik keluarganya sedang ramai-ramainya. Ayahnya mengirimkan video gembira karena capaian tersebut. Terakhir ayah saya memvideokan pada saat tahun baru, libur nasional. Waktu orang liburan, ayah saya senang sekali mobilnya. Mobil rentalnya jalan semua, ungkapnya. Tapi kata Rizky itu menjadi video terakhir yang dikirimkan ayahnya untuknya. Ayah saya videokan dan mengucapkan selamat tahun baru dan semangat tahun baru semoga makin sukses dan maju. Tapi ternyata itu video terakhir ayah saya, tuturnya. Sebelumnya, aksi penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Peristiwa ini berlangsung pada dini hari dan mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Korban yang tewas dalam insiden tersebut berinisial IAR, berusia 48 tahun. Setelah kejadian, korban dievakuasi ke RSUD Balaraja, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang. Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian untuk mengungkap motif dan kronologi penembakan, serta jumlah pelaku yang terlibat. Masih serangkaian penyelidikan untuk mengungkap. Setelah kejadian dan adanya laporan mengenai peristiwa penembakan, Kapolres dan Kasat Reskrim langsung terjun untuk melakukan pengecekan TKP, jelas Purbawa. Sedangkan satu korban lainnya, berinisial Rap, berusia 60 tahun, masih dalam perawatan intensif akibat luka tembak di punggung sebelah kiri. Untuk satu korban lainnya masih dalam penanganan medis karena luka tembak di bagian punggung dan juga mengenai tangan sebelah kiri, tambah Purbawa. Terkait penolakan Polsek Cinangka, kronologisnya seperti apa sih? Jadi kronologis pada saat di Polsek Cinangka, kami itu mencari polsek terdekat karena mobil kami sedang lari dari kabur pada situ lagi pengajaran juga, lagi di daerah Pantai Carita sampai Pantai Anyer. Kemudian mobil kami yang dibawa kabur itu berhenti sejenak 15-20 menit di dekat Pantai Sambolo Anyer. Nah di situ kita mencari polsek atau polres terdekat. Lalu ternyata di dekat situ ada Polsek Cinangka. Nah, kemudian kita langsung mampir ke sana, Polsek Cinangka, untuk meminta perlindungan atau pendampingan dari Polsek Cinangka. Dari Polsek Cinangka, mengira bahwa kami ini dari Lesi. Tapi langsung dibantahkan oleh ayah saya yang menjadi korban penembakan itu membantah bahwa kita itu pemilik rental langsung dan membawa bukti-bukti kepemilikan mobil seperti BPKB, SNK dan kunci serep pun kita sudah bawa, kita siapkan. Lalu dari Polsek Cinangka dengan berat hati menolak ajakan pendampingan dari ayah saya. Kemudian ayah saya sampai menawarkan uang kerja untuk petugas yang piket pada malam itu sebagai uang pendampingan dari ayah saya. Tapi dari petugas yang piket pada malam itu, ia menelpon Kapolsek terlebih dahulu, tapi tetap dari Kapolseknya pun tidak mengizinkan untuk pendampingan.
dan dari petugas yang piket malam itu ia malah memberi saran kepada kami untuk mengejar atau mengambil mobil kita sendiri yang berjarak hanya 2 km dari polsek tersebut. Lalu ketika kami sudah mengejar mobil tersebut untuk segera dibawa ke Polsek Cinangka. Padahal kami sudah jelaskan bahwa mobil yang dibawa oleh pelaku yang membawa kabur mobil Brio kami itu memiliki senjata api seperti itu. Jadi dari situ kita sudah bisa untuk meminta pendampingan. Akhirnya kita melanjutkan pengejaran karena memang mobil Brio tersebut sudah jalan lagi menuju arah Cilegon gitu. Bang, pas ke Polsek Cinangka abang bawa BPKB apa gimana? Sudah saya siapkan untuk BPKB SNK dan Khusus Serap. Kami ingin membuktikan, tetapi dari Polsek Cinangka sudah menolak terlebih dahulu. Jadi kita belum sempat untuk memberikan bukti kepemilikan mobil seperti itu. Bang, abang ngomong nggak sama pihak Polsek bahwasanya abang sempat ditodongkan senjata? Sempat karena kita awalnya sudah mengejar, sudah berkoordinasi di daerah Saketi. Kita sudah jelaskan bahwa orang tersebut yang membawa mobil kami membawa senjata api. Makanya kami itu meminta penampingan dari Polsek karena kami ini warga sipil yang tidak mempunyai alat bela diri seperti itu. Bang, 2 orang pelaku sudah ditangkap bang, salah satunya oknum TNI Angkatan Laut. Harapan keluarga apa ke pihak kepolisian bang? Ya, alhamdulillah untuk untuk pelaku penyewa atas nama Ajat Supriyatna, alhamdulillah sudah ditangkap oleh Polres Tangerang. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesigapannya anggota Polres Tangerang. Terima kasih banyak. Dan untuk yang pelaku penembakan yang oknum anggota TNI AL ini segera untuk mempublikasikan siapakah orang tersebut, karena yang saya baca di media online itu hanya ditangkap saja tapi tidak dipublikasikan siapa orangnya dan bagaimana rupanya seperti itu. Bang, penyewa pertama itu kan Ajat. Iya. Ajatnya sudah ditangkap. Mobil ngaku dari mana bang? Sewa mobil ngakunya mau kemana bang? Ya, dia itu SOP dari rental kita memang kita pertanyakan dulu untuk keperluan apa dan berapa hari untuk sewanya. Jadi dari pengakuan si Ajat ini, ia mengaku untuk menjemput mertuanya di Sukabumi dan menyewa mobil kami itu selama 3 hari. Kalau untuk Ajat sendiri itu dari mana bang? Untuk Ajat sendiri karena dia menitipkan syarat ID card kerja di taksi, kalau tidak salah di bandara ya, taksi, sebuah perusahaan taksi di bandara. Infonya kan identitas yang dikasih dari rental itu palsu gitu ya. Ini penjelasan ini. Izin, saya kurang tahu kalau untuk palsunya, tapi waktu saya cek memang keluar chip. Karena KTP elektronik kan ada chipnya, saya cek memang keluar itu saudara Ajat itu fotonya, tapi untuk identitas nama seperti tempat tanggal lahir itu memang tidak keluar kalau kita cek dari HP ya. Waktu biasanya kan SOP rental itu harus ada DP gitu ya. Nah itu saudara Ajat itu sempat sudah bayar DP atau langsung bayar itu? Jadi sebelumnya itu saudara Ajat ini sebelumnya sudah menyewa mobil kami, mobil Calya selama 3 hari untuk mengantar mertuanya. Nah setelah selesai habis sewanya, dia melanjutkan sewa lagi selama 3 hari dengan menukar mobil Brio yang dibawa kabur tersebut untuk menjemput mertuanya. Bang, hari ini aktivitas rental apakah tetap berjalan seperti biasa? Untuk rental kita sudah ada tim ya, jadi bagian tim yang bekerja gitu. Bang, tadi kan ada pelaporan ke Polsek Cinangka ya bang ya? Iya. Tapi kan itu kan tadi disebutkan ada penodongan itu kan. Nah itu abang dan almarhum itu kenapa sih bang masih berani bang? Apakah nurut ke pelang tanggung untuk mengejar kan udah ada penodongan itu bang? Itu pertimbangannya itu bang terus mengejar gitu bang? Ya karena kita pada saat awal pengejaran sudah ditodongkan pistol, maka kita mencari perlindungan ke polsek terdekat. Nah
dari polsek itu kan kita mendapat penolakan. Iya. Ya. Habis itu abang kejar lagi kan. Iya. Nah itu kan apa itu langsung terjadi perkara itu kan, penembakan itu. Iya. Sama, itu ya pengen tahu itu pertimbangan abang dan almarhum apa sih bang? Sampai akhir terus dikejar padahal kan ini ada ancaman dari pistol itu bang. Ya kami itu sudah mengkoordinasikan oleh tim rental Indonesia untuk membantu pengejaran mobil. Jadi kita juga sudah dibantu oleh ARMI ya, Asosiasi Rental Mobil Indonesia, untuk membantu pendampingan untuk pengejaran mobil Rio tersebut. Kalau boleh ceritain ini kan kejadian penggelapan atau upaya penggelapan mobil banyak sekali. Ya. Sebelumnya itu ada berapa kali kasusnya dari jauh? Kalau untuk di rental memang seperti ini kasusnya, seperti ini, tapi bisa diselesaikan dengan persuasif, masih bisa dibicarakan. Tapi untuk kasus yang Rio ini, ayah saya sudah menawarkan untuk bicara dengan kepala dingin, tapi dari pihak yang membawa mobil saya sudah menodongkan pistol duluan. Gitu. Bang, dari peminjam aja pertama kan pinjam mobil. Nah ini apa karena sudah ada kepercayaan lebih dahulu baru kemudian dia pinjam kedua disindikatkan. Nah ini modus ini emang udah biasa modus seperti ini. Gimana? Pertama dia minjem dulu, habis itu kan pengotor rental ada rasa kepercayaan kan. Dia pinjam kedua, habis itu digelapkan. Nah ini modus seperti ini emang sering dilakukan. Modus seperti ini. Seperti ini. Pertama minjem kepercayaan dulu, habis itu baru digelapkan. Ya memang beberapa kasus seperti ini yang memang seperti ini. Kasusnya memang dia sewa mobil Pertama nambah ternyata mobil sudah berpindah tangan. Oke. Iya seperti itu. Kalau dari abang sendiri udah berapa banyak sih bang yang selama ini sindikat kayak gini, perkara kayak gini, ada berapa banyak? Ini gitu bang. Kita mulai dari usaha itu dari 2008. 2008. Memang kejadian penggelapan, penggadaian mobil ini sering terjadi bang, sering terjadi. Makanya kita membentuk komunitas pengusaha rental mobil agar bisa menangani kasus seperti ini bang. Kalau usaha abang sendiri bang, ini lagi info-infonya lagi berkembang nih bang, benar bang? Iya, saya terakhir ayah saya memvideokan pada saat tahun baru, libur nasional ya. Waktu orang liburan, ayah saya senang sekali mobil rentalnya jalan semua. Jadi ayah saya videokan dan mengucapkan selamat tahun baru dan semangat tahun baru, semoga makin sukses dan makin maju. Tapi ternyata itu video terakhir ayah saya. Oke. Bang, ini almarhum sebelumnya ada rencana nggak sih bang di tahun ini ataupun umroh atau punya kembangan buat rencana? Ya. Alhamdulillah untuk keinginan ayah saya memang dari dia merantau dari Aceh sudah terkabul semua. Alhamdulillah saya ikut senang juga. Tapi ada pesan ayah saya, dia ingin tahun ini mau haji furoda. Itu ayah saya bilang, ayah takut gak ada waktu lagi, ayah pengen naik haji. Itu pesan terakhir dari saya. Nah untuk haji itu udah ada omongan dari keluarga bang, nanti digantikan? Sudah. Oke, udah digantikan. Bang, mungkin tarik ke belakang lagi bang, tadi kan sudah ada pidana ini sedang diusut gitu ya. Itu terakhir itu juga tim dari Polres itu sudah membuat tim khusus gitulah semacam itu. Bagaimana sih sejauh ini pemeriksaan mungkin Almarhum sebagai saksi gitu ya, korban itu seperti apa bang? Saya sebagai saksi karena waktu itu saya yang merekam kejadian video tersebut. Ya kita serahkan aja ke pihak polisian. Alhamdulillah dari Polresta Tangerang juga sigap ya membantu perkara ini. Terima kasih sebelumnya. Bang, kalau harapan terakhir bang, bisnis ini ada pesannya dari ayah gitu ya? Ya, pesan terakhir saya untuk semua pengusaha rental, lebih hati-hati lagi, jangan sampai kejadian ini seperti ini diulang kembali. Dan pesan terakhir dari saya, kedepankan rasa perikemanusiaan. Jangan tolonglah orang yang sedang meminta tolong, jangan meminta apa-apa dulu. Ini orang sedang darurat ya, seperti itu.
kedepankan dari kemanusiaannya lagi. Siapa? Terima kasih. Rizky Agam Putra, putra kedua dari Ilyas Abdurrahman, korban tewas ditembak oknum prajurit TNI AL berkaca-kaca ceritakan mimpi ayahnya di tahun ini. Ditemui di rumahnya Taman Raya Rajek, Kabupaten Tangerang, Sabtu, tanggal 4 Januari tahun 2025. Pria berusia 24 tahun itu tampak menggunakan baju berwarna hitam. Mata Rizky terlihat berkaca-kaca ceritakan mimpi ayahnya di tahun ini. Rizky menuturkan ayahnya tahun ini ingin melaksanakan haji furoda. Alhamdulillah untuk keinginan ayah saya, memang dari ia merantau dari Aceh, sudah terkabul semua. Alhamdulillah saya ikut senang juga, kata Rizky kepada tribunnews.com. Mata Rizky lalu terlihat berkaca-kaca menahan air matanya menetes. Tapi ada pesan ayah saya, dia ingin tahun ini mau haji furoda, terangnya. Ia menuturkan sang ayah takut tak punya waktu lagi untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Itu ayah saya bilang, ayah takut nggak ada waktu lagi, ayah pengen naik haji. Itu pesan terakhir ayah saya, ungkapnya. Kemudian diungkapkannya pada pergantian tahun usahanya milik keluarganya sedang ramai-ramainya. Ayahnya mengirimkan video gembira karena capaian tersebut. Terakhir ayah saya memvideokan pada saat tahun baru, libur nasional. Waktu orang liburan, ayah saya senang sekali mobilnya, mobil rentalnya jalan semua, ungkapnya. Tapi kata Rizky itu menjadi video terakhir yang dikirimkan ayahnya untuknya. Ayah saya videokan dan mengucapkan selamat tahun baru dan semangat tahun baru semoga makin sukses dan maju. Tapi ternyata itu video terakhir ayah saya, tuturnya. Sebelumnya aksi penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Peristiwa ini berlangsung pada dini hari dan mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Korban yang tewas dalam insiden tersebut berinisial IAR, berusia 48 tahun. Setelah kejadian, korban dievakuasi ke RSUD Balaraja, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang. Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian untuk mengungkap motif dan kronologi penembakan, serta jumlah pelaku yang terlibat. Masih serangkaian penyelidikan untuk mengungkap. Setelah kejadian dan adanya laporan mengenai peristiwa penembakan, Kapolres dan Kasat Reskrim langsung terjun untuk melakukan pengecekan TKP, jelas Purbawa. Sedangkan satu korban lainnya, berinisial Rap, berusia 60 tahun, masih dalam perawatan intensif akibat luka tembak di punggung sebelah kiri. Untuk satu korban lainnya masih dalam penanganan medis karena luka tembak di bagian punggung dan juga mengenai tangan sebelah kiri, tambah Purbawa. Terkait penolakan Polsek Cinangka, kronologisnya seperti apa sih? Jadi kronologis pada saat di Polsek Cinangka, kami itu mencari polsek terdekat karena mobil kami sedang lari dari kabur pada situ lagi pengejaran juga, lagi di daerah Pantai Carita sampai Pantai Anyer. Kemudian mobil kami yang dibawa kabur itu berhenti sejenak 15-20 menit di dekat Pantai Sambolok Anyer. Nah di situ kita mencari polsek atau polres terdekat. Lalu ternyata di dekat situ ada Polsek Cinangka. Nah kemudian kita langsung mampir ke sana, Polsek Cinangka, untuk meminta perlindungan atau pendampingan dari Polsek Cinangka. Dari Polsek Cinangka mengira bahwa kami ini dari leasing. Tapi langsung dibantahkan oleh ayah saya yang menjadi korban penembakan itu membantah bahwa kita itu pemilik rental langsung dan membawa bukti-bukti kepemilikan mobil seperti BPKB, SNK dan kunci serep pun kita sudah bawa, kita siapkan. Lalu dari Polsek Cinangka dengan berat hati menolak ajakan pendampingan dari ayah saya. Kemudian ayah saya sampai menawarkan uang kerja untuk petugas yang piket pada malam itu sebagai uang pendampingan dari ayah saya.
Tapi dari petugas yang piket pada malam itu, ia menelpon Kapolsek terlebih dahulu, tapi tetap dari Kapolseknya pun tidak mengizinkan untuk penampingan. Dan dari petugas yang piket malam itu, ia malah memberi saran kepada kami untuk mengejar atau mengambil mobil kita sendiri yang berjarak hanya 2 km dari polsek tersebut. Lalu ketika kami sudah mengejar mobil tersebut untuk segera dibawa ke Polsek Cinangka. Padahal kami sudah jelaskan bahwa mobil yang dibawa oleh pelaku yang membawa kabur mobil Brio kami itu memiliki senjata api seperti itu. Jadi dari situ kita sudah bisa untuk meminta pendampingan. Akhirnya kita melanjutkan pengejaran karena memang mobil Brio tersebut sudah jalan lagi menuju arah Cilegon gitu. Bang, pas ke Polsek Cinangka abang bawa BPKB apa gimana? Sudah saya siapkan untuk BPKB SNK dan Kunci Serap. Kami ingin membuktikan, tetapi dari Polsek Cinangka sudah menolak terlebih dahulu. Jadi kita belum sempat untuk memberikan bukti kepemilikan mobil seperti itu. Bang, abang ngomong nggak sama pihak Polsek bahwasanya abang sempat ditodongkan senjata? Sempat karena kita awalnya sudah mengejar, sudah berkoordinasi langsung di daerah Saketi. Kita sudah jelaskan bahwa orang tersebut yang membawa mobil kami membawa senjata api. Makanya kami itu meminta penampingan dari Polsek karena kami ini warga sipil yang tidak mempunyai alat bela diri seperti itu. Bang, 2 orang pelaku sudah ditangkap bang, salah satunya oknum TNI Angkatan Laut. Harapan keluarga apa ke pihak kepolisian bang? Ya, alhamdulillah untuk untuk pelaku penyewa atas nama Ajat Supriyatna, alhamdulillah sudah ditangkap oleh Polres Tangerang. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesigapannya anggota Polres Tangerang. Terima kasih banyak. Dan untuk yang pelaku penembakan yang oknum anggota TNI AL ini segera untuk mempublikasikan siapakah orang tersebut, karena yang saya baca di media online itu hanya ditangkap saja tapi tidak dipublikasikan siapa orangnya dan bagaimana rupanya seperti itu. Bang, penyewa pertama itu kan Ajat. Iya. Ajatnya sudah ditangkap. Mobil ngaku dari mana bang? Sewa mobil ngakunya mau kemana bang? Ya, dia itu SOP dari rental kita memang kita pertanyakan dulu untuk keperluan apa dan berapa hari untuk sewanya. Jadi dari pengakuan si Ajat ini, ia mengaku untuk menjemput mertuanya di Sukabumi dan menyewa mobil kami itu selama 3 hari. Kalau untuk Ajat sendiri itu dari mana bang? Untuk Ajat sendiri karena dia menitipkan syarat ID card kerja di taksi, kalau tidak salah di bandara ya, taksi, sebuah perusahaan taksi di bandara. Infonya kan identitas yang dikasih ke rental itu palsu gitu ya. Ini penjelasannya. Izin, saya kurang tahu kalau untuk palsunya, tapi waktu saya cek memang keluar chip. Karena KTP elektronik kan ada chipnya, saya cek memang keluar itu saudara Ajat itu fotonya, tapi untuk identitas nama seperti tempat tanggal lahir itu memang tidak keluar kalau kita cek dari HP. Ya. Waktu biasanya kan SOP rental itu harus ada DP gitu ya. Nah itu saudara Ajat itu sempat sudah bayar DP atau langsung bayar gitu? Jadi sebelumnya itu saudara Ajat ini sebelumnya sudah menyewa mobil kami, mobil Kalia selama 3 hari untuk mengantar mertuanya. Nah setelah selesai habis sewanya, ia melanjutkan sewa lagi selama 3 hari dengan menukar mobil Brio yang dibawa kabur tersebut untuk menjemput mertuanya. Bang, hari ini aktivitas rental apakah tetap berjalan seperti biasa? Untuk rental kita sudah ada tim ya, jadi bagian tim yang bekerja gitu. Bang, tadi kan ada pelaporan ke Polsek Cinangka ya bang ya? Iya. Itu kan tadi disebutkan ada penodongan itu kan. Nah itu abang dan almarhum itu kenapa sih bang masih berani bang? Apakah nurut kepelang tanggung untuk mengejar kan udah ada penodongan itu bang?
itu pertimbangannya tuh bang terus mengejar gitu bang? Ya karena kita pada saat awal pengejaran sudah ditodongkan pistol, maka kita mencari perlindungan ke polsek terdekat. Nah dari polsek itu kan kita mendapat penolakan. Iya. Ya. Habis itu abang kejar lagi kan? Iya. Nah itu kan apa itu langsung terjadi perkara itu kan penembakan itu. Iya. Itu ya pengen tahu itu pertimbangan abang dan almarhum apa sih bang? Sampai akhirnya terus dikejar padahal kan ini ada ancaman dari pistol itu bang. Ya kami itu sudah mengkoordinasikan oleh tim rental Indonesia untuk membantu pengejaran mobil. Jadi kita juga sudah dibantu oleh ARMI ya, Asosiasi Rental Mobil Indonesia, untuk membantu pendampingan untuk pengejaran mobil Rio tersebut. Kalau boleh ceritain ini kan kejadian penggelapan atau upaya untuk penggelapan mobil bukan hanya sekali. Ya. Sebelumnya itu ada berapa kali kasusnya dari jauh? Kalau untuk di rental memang seperti ini kasusnya, seperti ini, tapi bisa diselesaikan dengan persuasif. Masih bisa dibicarakan. Tapi untuk kasus yang Rio ini, ayah saya sudah menawarkan untuk bicara dengan kepala dingin, tapi dari pihak yang membawa mobil saya sudah menodongkan pistol duluan. Gitu. Bang, dari peminjam aja pertama kan pinjam mobil. Nah ini apa karena sudah ada kepercayaan lebih dahulu baru kemudian dia pinjam kedua disindikat-kan. Nah ini modus ini emang udah biasa modus seperti ini. Gimana? Pertama dia minjam dulu, habis itu kan pengusaha rental ada rasa kepercayaan kan. Dia pinjam kedua, habis itu digelapkan. Nah ini modus seperti ini emang sering dilakukan. Modus seperti ini. Pertama minjem kepercayaan dulu, habis itu baru digelapkan. Ya memang beberapa kasus seperti ini yang memang seperti ini. Kasusnya memang dia sewa mobil Pertama nambah ternyata mobil sudah berpindah tangan. Iya seperti itu. Kalau dari abang sendiri udah berapa banyak sih bang yang selama ini sindikat kayak gini, perkara kayak gini, ada berapa banyak? Ini gitu bang. Kita mulai dari usaha itu dari 2008. 2008. Memang kejadian penggelapan, penggadaian mobil ini sering terjadi bang, sering terjadi. Makanya kita membentuk komunitas pengusaha rental mobil agar bisa menangani kasus seperti ini bang. Kalau usaha abang sendiri bang, ini lagi infonya lagi berkembang nih bang, benar? Iya, saya terakhir ayah saya memvideokan pada saat tahun baru, libur nasional ya. Waktu orang liburan, ayah saya senang sekali mobil rentalnya jalan semua. Jadi ayah saya videokan dan mengucapkan selamat tahun baru dan semangat tahun baru, semoga makin sukses dan makin maju. Tapi ternyata itu video terakhir ayah saya. Bang, ini almarhum sebelumnya ada rencana nggak sih bang di tahun ini ataupun umroh atau punya kembangan buat rencana? Ya. Alhamdulillah untuk keinginan ayah saya memang dari dia merantau dari Aceh sudah terkabul semua. Alhamdulillah saya ikut senang juga. Tapi ada pesan ayah saya, dia ingin tahun ini mau haji furoda. Itu ayah saya bilang, ayah takut gak ada waktu lagi, ayah pengen naik haji. Itu pesan terakhir dari saya. Nah untuk haji itu udah ada omongan dari keluarga bang, nanti digantikan? Sudah. Oke, udah digantikan. Bang, mungkin tarik ke belakang lagi bang, tadi kan sudah ada pidana ini sedang diusut gitu ya. Itu terakhir itu juga tim dari Polres itu sudah membuat tim khusus gitu lah semacam itu. Bagaimana sih sejauh ini pemeriksaan mungkin abang sebagai saksi gitu ya korban itu seperti apa bang? Saya sebagai saksi karena waktu itu saya yang merekam kejadian video tersebut ya kita serahkan aja ke pihak polisian. Alhamdulillah dari Polresta Tangerang juga sigap ya membantu perkara ini. Terima kasih sebelumnya. Bang, kalau harapan terakhir bang bisnis ini ada pesannya dari ayah gitu ya? Ya, pesan terakhir saya untuk semua pengusaha rental, lebih hati-hati lagi, jangan sampai kejadian ini seperti ini diulang kembali. Dan pesan terakhir dari saya,
kedepankan rasa peri kemanusiaan. Jangan tolonglah orang yang sedang meminta tolong, jangan meminta apa-apa dulu. Ini orang sedang darurat ya, seperti itu. Kedepankan peri kemanusiaannya lagi seperti itu. Siapa? Terima kasih. Rizky Agam Putra, putra kedua dari Ilyas Abdurrahman, korban tewas ditembak oknum prajurit TNI AL berkaca-kaca ceritakan mimpi ayahnya di tahun ini. Ditemui di rumahnya Taman Raya Rajek, Kabupaten Tangerang, Sabtu, tanggal 4 Januari tahun 2025. Pria berusia 24 tahun itu tampak menggunakan baju berwarna hitam. Mata Rizky terlihat berkaca-kaca ceritakan mimpi ayahnya di tahun ini. Rizky menuturkan ayahnya tahun ini ingin melaksanakan haji furoda. Alhamdulillah untuk keinginan ayah saya. Memang dari ia merantau dari Aceh, sudah terkabul semua. Alhamdulillah saya ikut senang juga, kata Rizky kepada tribunnews.com. Mata Rizky lalu terlihat berkaca-kaca menahan air matanya menetes. Tapi ada pesan ayah saya, dia ingin tahun ini mau haji furoda, terangnya. Ia menuturkan sang ayah takut tak punya waktu lagi untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Itu ayah saya bilang, ayah takut nggak ada waktu lagi, ayah pengen naik haji. Itu pesan terakhir ayah saya, ungkapnya. Kemudian diungkapkannya pada pergantian tahun usahanya milik keluarganya sedang ramai-ramainya. Ayahnya mengirimkan video gembira karena capaian tersebut. Terakhir ayah saya memvideokan pada saat tahun baru, libur nasional. Waktu orang liburan, ayah saya senang sekali mobilnya. Mobil rentalnya jalan semua, ungkapnya. Tapi kata Rizky itu menjadi video terakhir yang dikirimkan ayahnya untuknya. Ayah saya videokan dan mengucapkan selamat tahun baru dan semangat tahun baru semoga makin sukses dan maju. Tapi ternyata itu video terakhir ayah saya, tuturnya. Sebelumnya aksi penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Peristiwa ini berlangsung pada dini hari dan mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Korban yang tewas dalam insiden tersebut berinisial IAR, berusia 48 tahun. Setelah kejadian, korban dievakuasi ke RSUD Balaraja, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang. Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian untuk mengungkap motif dan kronologi penembakan, serta jumlah pelaku yang terlibat. Masih serangkaian penyelidikan untuk mengungkap. Setelah kejadian dan adanya laporan mengenai peristiwa penembakan, Kapolres dan Kasat Reskrim langsung terjun untuk melakukan pengecekan TKP, jelas Purbawa. Sedangkan satu korban lainnya, berinisial Rap, berusia 60 tahun, masih dalam perawatan intensif akibat luka tembak di punggung sebelah kiri. Untuk satu korban lainnya masih dalam penanganan medis karena luka tembak di bagian punggung dan juga mengenai tangan sebelah kiri, tambah Purbawa. Terkait penolakan Polsek Cinangka, kronologisnya seperti apa sih? Jadi kronologis pada saat di Polsek Cinangka, kami itu mencari polsek terdekat karena mobil kami sedang lari dari kabur pada situ lagi pengajaran juga, lagi di daerah Pantai Carita sampai Pantai Anyer. Kemudian mobil kami yang dibawa kabur itu berhenti sejenak 15-20 menit di dekat Pantai Sambolo Anyer. Nah di situ kita mencari polsek atau polres terdekat. Lalu ternyata di dekat situ ada Polsek Cinangka. Nah kemudian kita langsung mampir ke sana, Polsek Cinangka, untuk meminta perlindungan atau pendampingan dari Polsek Cinangka. Dari Polsek Cinangka mengira bahwa kami ini dari leasing. Tapi langsung dibantahkan oleh ayah saya yang menjadi korban penembakan itu membantah bahwa kita itu pemilik rental langsung dan membawa bukti-bukti kepemilikan mobil seperti BPKB, SNK dan kunci serep pun kita sudah bawa, kita siapkan. Lalu dari Polsek Cinangka dengan berat hati menolak ajakan pendampingan dari ayah saya. Kemudian ayah saya
sampai menawarkan uang kerja untuk petugas yang piket pada malam itu sebagai uang pendampingan dari ayah saya. Tapi dari petugas yang piket pada malam itu ia menelpon Kapolsek terlebih dahulu, tapi tetap dari Kapolseknya pun tidak mengizinkan untuk pendampingan. Dan dari petugas yang piket malam itu ia malah memberi saran kepada kami untuk mengejar atau mengambil mobil kita sendiri yang berjarak hanya 2 km dari polsek tersebut. Lalu ketika kami sudah mengejar mobil tersebut untuk segera dibawa ke Polsek Cinangka. Padahal kami sudah jelaskan bahwa mobil yang dibawa oleh pelaku yang membawa kabur mobil Brio kami itu memiliki senjata api seperti itu. Jadi dari situ kita sudah tidak bisa untuk meminta pendampingan. Akhirnya kita melanjutkan pengejaran karena memang mobil Brio tersebut sudah jalan lagi menuju arah Cilegon gitu. Bang, pas ke Polsek Cinangka abang bawa BPKB apa gimana? Sudah saya siapkan untuk BPKB STNK dan Kursi Serap. Kami ingin membuktikan, tetapi dari Polsek Cinangka sudah menolak terlebih dahulu. Jadi kita belum sempat untuk memberikan bukti kepemilikan mobil seperti itu. Bang, abang ngomong nggak sama pihak Polsek bahwasanya abang sempat ditodongkan senjata? Sempat karena kita awalnya sudah mengejar, sudah berkoordinasi langsung di daerah Saketi. Kita sudah jelaskan bahwa orang tersebut yang membawa mobil kami membawa senjata api. Makanya kami itu meminta pendampingan dari Polsek karena kami ini orang warga sipil yang tidak mempunyai alat bela diri seperti itu. Bang, 2 orang pelaku sudah ditangkap bang, salah satunya oknum TNI Angkatan Laut. Harapan keluarga apa ke pihak kepolisian bang? Ya, alhamdulillah untuk untuk pelaku penyewa atas nama Ajat Supriyatna, alhamdulillah sudah ditangkap oleh Polres Tangerang. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesigapannya anggota Polres Tangerang. Terima kasih banyak. Dan untuk yang pelaku penembakan yang oknum anggota TNI AL ini segera untuk mempublikasikan siapakah orang tersebut, karena yang saya baca di media online itu hanya ditangkap saja tapi tidak dipublikasikan siapa orangnya dan bagaimana rupanya seperti itu. Bang, penyewa pertama itu kan Ajat. Iya. Ajatnya sudah ditangkap. Mobil ngaku dari mana bang? Sewa mobil ngakunya mau kemana bang? Ya, dia itu SOP dari rental kita memang kita pertanyakan dulu untuk keperluan apa dan berapa hari untuk sewanya. Jadi dari pengakuan si Ajat ini, ia mengaku untuk menjemput mertuanya di Sukabumi dan menyewa mobil kami itu selama 3 hari. Kalau untuk Ajat sendiri kerja di mana bang? Untuk Ajat sendiri karena dia menitipkan syarat ID card kerja di taksi, kalau tidak salah di bandara ya, taksi, sebuah perusahaan taksi di bandara. Infonya kan identitas yang dikasih ke rental itu palsu gitu ya. Ini penjelasan itu. Izin, saya kurang tahu kalau untuk palsunya, tapi waktu saya cek memang keluar chip. Karena KTP elektronik kan ada chipnya, saya cek memang keluar itu saudara Ajat itu fotonya, tapi untuk identitas nama seperti tempat tanggal lahir itu memang tidak keluar kalau kita cek dari HP. Waktu biasanya kan SOP rental itu harus ada DP gitu ya. Nah itu saudara Ajat itu sempat sudah bayar DP atau langsung bayar itu? Jadi sebelumnya itu saudara Ajat ini sebelumnya sudah menyewa mobil kami, mobil Calya selama 3 hari untuk mengantar mertuanya. Nah setelah selesai habis sewanya, ia melanjutkan sewa lagi selama 3 hari dengan menukar mobil Brio yang dibawa kabur tersebut untuk menjemput mertuanya. Bang, hari ini aktivitas rental apakah tetap berjalan seperti biasa? Untuk rental kita sudah ada tim ya, jadi bagian tim yang kerja gitu.
Bang, tadi kan ada pelaporan ke Polsek Cinangka ya bang ya? Iya. Itu kan tadi disebutkan ada penodongan itu kan. Nah itu abang dan almarhum itu kenapa sih bang masih berani bang? Apakah nurut kepelang tanggung untuk mengejar kan udah ada penodongan itu bang? Itu pertimbangannya itu bang terus mengejar gitu bang? Ya, karena kita pada saat awal pengejaran sudah ditodongkan pistol, maka kita mencari perlindungan ke polsek terdekat. Nah, dari polsek itu kan kita mendapat penolakan. Iya. Ya. Habis itu abang kejar lagi kan? Ya. Nah itu kan apa itu langsung terjadi perkara itu kan penembakan itu. Iya. Itu ya pengen tahu itu pertimbangan abang dan almarhum apa sih bang? Sampai akhirnya terus dikejar padahal kan ini ada ancaman dari pistol itu bang. Ya, kami itu sudah mengkoordinasikan oleh tim rental Indonesia untuk membantu pengejaran mobil. Jadi kita juga sudah dibantu oleh ARMI ya, Asosiasi Rental Mobil Indonesia, untuk membantu pendampingan untuk pengejaran mobil Rio tersebut. Boleh ceritain ini kan kejadian penggelapan atau upaya untuk penggelapan mobil bukan hanya sekali. Ya. Sebelumnya itu ada berapa kali kasusnya yang Kalau untuk di dunia rental memang seperti ini kasusnya, seperti ini, tapi bisa diselesaikan dengan persuasif. Masih bisa dibicarakan. Tapi untuk kasus yang Rio ini, ayah saya sudah menawarkan untuk bicara dengan kepala dingin, tapi dari pihak yang membawa mobil saya sudah menodongkan pistol duluan. Gitu. Bang, dari peminjam aja pertama kan pinjam mobil. Nah ini apa karena sudah ada kepercayaan lebih dahulu baru kemudian dia pinjam kedua disindikat-kan. Nah ini modus ini emang udah biasa modus seperti ini. Gimana? Pertama dia minjam dulu, habis itu kan pengusaha rental ada rasa kepercayaan kan. Dia pinjam kedua, habis itu digelapkan. Nah ini modus seperti ini emang sering dilakukan. modus seperti ini? Seperti ini. Pertama minjem kepercayaan dulu, habis itu baru digelapkan. Ya memang beberapa kasus seperti ini yang memang seperti ini. Kasusnya memang dia sewa mobil Pertama nambah ternyata mobil sudah berpindah tangan. Oke. Iya gitu. Kalau dari abang sendiri udah berapa banyak sih bang yang selama ini sindikat kayak gini, perkara kayak gini, ada berapa banyak? Ini gitu bang. Kita mulai dari usaha itu dari 2008. 2008. Memang kejadian penggelapan, penggadaian mobil ini sering terjadi bang, sering terjadi. Makanya kita membentuk komunitas pengusaha rental mobil agar bisa menangani kasus seperti ini bang. Kalau usaha abang sendiri bang, ini lagi infonya lagi berkembang nih bang, benar? Iya, saya terakhir ayah saya memvideokan pada saat tahun baru, libur nasional ya. Waktu orang liburan, ayah saya senang sekali mobil rentalnya jalan semua. Jadi ayah saya videokan dan mengucapkan selamat tahun baru dan semangat tahun baru, semoga makin sukses dan makin maju. Tapi ternyata itu video terakhir ayah saya. Oke. Bang, ini almarhum sebelumnya ada rencana nggak sih bang di tahun ini ataupun umroh atau punya kembangan buat rencana? Ya. Alhamdulillah untuk keinginan ayah saya memang dari dia merantau dari Aceh sudah terkabul semua. Alhamdulillah saya ikut senang juga. Tapi ada pesan ayah saya, dia ingin tahun ini mau haji furoda. Itu ayah saya bilang, ayah takut gak ada waktu lagi, saya pengen naik haji. Itu pesan terakhir dari saya. Nah untuk haji itu udah ada omongan dari keluarga bang, nanti digantikan? Sudah. Oke, udah digantikan. Bang, mungkin tarik ke belakang lagi bang, tadi kan sudah pidana ini sedang diusut gitu ya. Itu terakhir itu juga tim dari Polres itu sudah membuat tim khusus gitulah semacam itu. Bagaimana sih sejauh ini pemeriksaan mungkin abang sebagai saksi gitu ya korban itu seperti apa bang? Saya sebagai saksi karena waktu itu saya yang merekam kejadian video tersebut ya kita serahkan aja ke pihak polisian. Alhamdulillah dari Polresta Tangerang juga sigap ya membantu perkara ini. Terima kasih sebelumnya. Bang, kalau harapan terakhir bang, bisnis ini ada pesannya dari ayah gitu ya
Ya, pesan terakhir saya untuk semua pengusaha rental, lebih hati-hati lagi, jangan sampai kejadian ini seperti ini diulang kembali. Dan pesan terakhir dari saya, kedepankan rasa peri kemanusiaan. Jangan tolonglah orang yang sedang meminta tolong, jangan meminta apa-apa dulu. Ini orang sedang darurat ya, seperti itu. Kedepankan peri kemanusiaannya lagi. Siapa? Terima kasih. Rizky Agam Putra, putra kedua dari Ilyas Abdurrahman, korban tewas ditembak oknum prajurit TNI AL berkaca-kaca ceritakan mimpi ayahnya di tahun ini. Ditemui di rumahnya Taman Raya Rajek, Kabupaten Tangerang, Sabtu, tanggal 4 Januari tahun 2025. Pria berusia 24 tahun itu tampak menggunakan baju berwarna hitam. Mata Rizky terlihat berkaca-kaca ceritakan mimpi ayahnya di tahun ini. Rizky menuturkan ayahnya tahun ini ingin melaksanakan haji furoda. Alhamdulillah untuk keinginan ayah saya. Memang dari ia merantau dari Aceh, sudah terkabul semua. Alhamdulillah saya ikut senang juga, kata Rizky kepada tribunnews.com. Mata Rizky lalu terlihat berkaca-kaca menahan air matanya menetes. Tapi ada pesan ayah saya, dia ingin tahun ini mau haji furoda, terangnya. Ia menuturkan sang ayah takut tak punya waktu lagi untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Itu ayah saya bilang, ayah takut nggak ada waktu lagi, ayah pengen naik haji. Itu pesan terakhir ayah saya, ungkapnya. Kemudian diungkapkannya pada pergantian tahun usahanya milik keluarganya sedang ramai-ramainya. Ayahnya mengirimkan video gembira karena capaian tersebut. Terakhir ayah saya memvideokan pada saat tahun baru, libur nasional. Waktu orang liburan, ayah saya senang sekali mobilnya. Mobil rentalnya jalan semua, ungkapnya. Tapi kata Rizky itu menjadi video terakhir yang dikirimkan ayahnya untuknya. Ayah saya videokan dan mengucapkan selamat tahun baru dan semangat tahun baru semoga makin sukses dan maju. Tapi ternyata itu video terakhir ayah saya, tuturnya. Sebelumnya aksi penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Peristiwa ini berlangsung pada dini hari dan mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Korban yang tewas dalam insiden tersebut berinisial IAR, berusia 48 tahun. Setelah kejadian, korban dievakuasi ke RSUD Balaraja, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang. Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian untuk mengungkap motif dan kronologi penembakan, serta jumlah pelaku yang terlibat. Masih serangkaian penyelidikan untuk mengungkap. Setelah kejadian dan adanya laporan mengenai peristiwa penembakan, Kapolres dan Kasat Reskrim langsung terjun untuk melakukan pengecekan TKP, jelas Purbawa. Sedangkan satu korban lainnya, berinisial Rap, berusia 60 tahun, masih dalam perawatan intensif akibat luka tembak di punggung sebelah kiri. Untuk satu korban lainnya masih dalam penanganan medis karena luka tembak di bagian punggung dan juga mengenai tangan sebelah kiri, tambah Purbawa. Terkait penolakan Polsek Cinangka, kronologisnya seperti apa sih? Jadi kronologis pada saat di Polsek Cinangka, kami itu mencari polsek terdekat karena mobil kami sedang lari dari kabur pada situ lagi pengejaran juga, lagi di daerah Pantai Carita sampai Pantai Anyer. Kemudian mobil kami yang dibawa kabur itu berhenti sejenak 15-20 menit di dekat Pantai Sambolo Anyer. Nah di situ kita mencari polsek atau polres terdekat. Lalu ternyata di dekat situ ada Polsek Cinangka. Nah kemudian kita langsung mampir ke sana, Polsek Cinangka, untuk meminta perlindungan atau pendampingan dari Polsek Cinangka. Dari Polsek Cinangka mengira bahwa kami ini dari leasing. Tapi langsung dibantahkan oleh ayah saya. Ayah saya yang menjadi korban penembakan itu membantah bahwa kita itu pemilik rental langsung, dan membawa bukti-bukti kepemilikan mobil seperti BPKB, SNK dan kunci serep pun kita sudah bawa, kita siapkan.
Lalu dari Polsek Cinangka dengan berat hati menolak ajakan penampingan dari ayah saya. Kemudian ayah saya sampai menawarkan uang kerja untuk petugas yang piket pada malam itu sebagai uang pendampingan dari ayah saya. Tapi dari petugas yang piket pada malam itu ia menelpon Kapolsek terlebih dahulu, tapi tetap dari Kapolseknya pun tidak mengizinkan untuk pendampingan. Dan dari petugas yang piket malam itu ia malah memberi saran kepada kami untuk mengejar atau mengambil mobil kita sendiri yang berjarak hanya 2 km dari Polsek tersebut. Lalu ketika kami sudah mengejar mobil tersebut untuk segera dibawa ke Polsek Cinangka. Padahal kami sudah jelaskan bahwa mobil yang dibawa oleh pelaku yang membawa kabur mobil Brio kami itu memiliki senjata api seperti itu. Jadi dari situ kita sudah tidak bisa untuk meminta pendampingan. Akhirnya kita melanjutkan pengejaran karena memang mobil Brio tersebut sudah jalan lagi menuju arah Cilegon gitu. Bang, pas ke Polsek Cinangka abang bawa BPKB apa gimana? Sudah saya siapkan untuk BPKB SNK dan Kursi Serap. Kami ingin membuktikan, tetapi dari Polsek Cinangka sudah menolak terlebih dahulu. Jadi kita belum sempat untuk memberikan bukti kepemilikan mobil seperti itu. Bang, abang ngomong nggak sama pihak Polsek bahwasanya abang sempat ditodongkan senjata? Sempat karena kita awalnya sudah mengejar, sudah berkoordinasi di daerah Saketi. Kita sudah jelaskan bahwa orang tersebut yang membawa mobil kami membawa senjata api. Makanya kami itu meminta pendampingan dari Polsek karena kami ini orang warga sipil yang tidak mempunyai alat bela diri seperti itu. Bang, 2 orang pelaku sudah ditangkap bang, salah satunya oknum TNI Angkatan Laut. Harapan keluarga apa ke pihak kepolisian bang? Ya, alhamdulillah untuk untuk pelaku penyewa atas nama Ajat Supriyatna, alhamdulillah sudah ditangkap oleh Polres Tangerang. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesigapannya anggota Polres Tangerang. Terima kasih banyak. Dan untuk yang pelaku penembakan yang oknum anggota TNI AL ini segera untuk mempublikasikan siapakah orang tersebut, karena yang saya baca di media online itu hanya ditangkap saja tapi tidak dipublikasikan siapa orangnya dan bagaimana rupanya seperti itu. Bang, penyewa pertama itu kan Ajat. Iya. Ajatnya sudah ditangkap. Mobil ngaku dari mana bang? Sewa mobil ngakunya mau kemana bang? Ya, dia itu SOP dari rental kita memang kita pertanyakan dulu untuk keperluan apa dan berapa hari untuk sewanya. Jadi dari pengakuan si Ajat ini, ia mengaku untuk menjemput mertuanya di Sukabumi dan menyewa mobil kami itu selama 3 hari. Kalau untuk Ajat sendiri kerja di mana bang? Untuk Ajat sendiri karena dia menitipkan syarat ID card kerja di taksi, kalau tidak salah di bandara ya, taksi, sebuah perusahaan taksi di bandara. Infonya kan identitas yang dikasih ke rental itu palsu gitu ya. Ini penjelasannya gitu. Izin, saya kurang tahu kalau untuk palsunya, tapi waktu saya cek memang keluar chip. Karena KTP elektronik kan ada chipnya, saya cek memang keluar itu saudara Ajat itu fotonya, tapi untuk identitas nama seperti tempat tanggal lahir itu memang tidak keluar kalau kita cek dari HP. Ya. Waktu biasanya kan SOP rental itu harus ada DP gitu ya. Nah itu saudara Ajat itu sempat sudah bayar DP atau langsung bayar gitu? Jadi sebelumnya itu saudara Ajat ini sebelumnya sudah menyewa mobil kami, mobil Calya selama 3 hari untuk mengantar mertuanya. Nah setelah selesai habis sewanya, ia melanjutkan sewa lagi selama 3 hari dengan menukar mobil Brio yang dibawa kabur tersebut untuk menjemput mertuanya. Bang, hari ini aktivitas rental apakah tetap berjalan seperti biasa?
Untuk rental kita sudah ada tim ya, jadi bagian tim yang bekerja gitu. Bang, tadi kan ada pelaporan ke Polsek Cinangka ya bang ya? Iya. Itu kan tadi disebutkan ada penodongan itu kan. Nah itu abang dan almarhum tuh kenapa sih bang masih berani bang? Apakah nurut kepelang tanggung untuk mengejar kan udah ada penodongan itu bang? Itu pertimbangannya itu bang terus mengejar gitu bang? Ya karena kita pada saat awal pengejaran sudah ditodongkan pistol, maka kita mencari perlindungan ke polsek terdekat. Nah dari polsek itu kan kita mendapat penolakan. Iya. Ya. Habis itu abang kejar lagi kan? Iya. Nah itu kan apa itu langsung terjadi perkara itu kan penembakan itu. Iya. Itu ya pengen tahu itu pertimbangan abang dan almarhum apa sih bang? Sampai akhirnya terus dikejar padahal kan ini ada ancaman dari pistol itu bang. Ya kami itu sudah mengkoordinasikan oleh tim rental Indonesia untuk membantu pengejaran mobil. Jadi kita juga sudah dibantu oleh ARMI ya, Asosiasi Rental Mobil Indonesia, untuk membantu pendampingan untuk pengejaran mobil Rio tersebut. Boleh ceritain ini kan kejadian penggelapan atau upaya untuk penggelapan mobil bukan hanya sekali. Ya. Sedunia itu ada berapa kali kasusnya yang Kalau untuk di dunia rental memang seperti ini kasusnya, seperti ini, tapi bisa diselesaikan dengan persuasif. Masih bisa dibicarakan. Tapi untuk kasus yang Rio ini, ayah saya sudah menawarkan untuk bicara dengan kepala dingin, tapi dari pihak yang membawa mobil saya sudah menodongkan pistol duluan. Gitu. Bang, dari peminjam aja pertama kan pinjam mobil. Nah ini apa karena sudah ada kepercayaan lebih dahulu baru kemudian dia pinjam kedua disindikat-kan. Nah ini modus ini emang udah biasa modus seperti ini. Gimana? Pertama dia minjam dulu, habis itu kan pengusaha rental ada rasa kepercayaan kan. Dia pinjam kedua, habis itu digelapkan. Nah ini modus seperti ini emang sering dilakukan. modus seperti ini? Seperti ini. Pertama minjem kepercayaan dulu, habis itu baru digelapkan. Ya memang beberapa kasus seperti ini yang memang seperti ini. Kasusnya memang dia sewa mobil Pertama nambah ternyata mobil sudah berpindah tangan. Oke. Iya gitu. Kalau dari abang sendiri udah berapa banyak sih bang yang selama ini sindikat kayak gini, perkara kayak gini, ada berapa banyak? Ini gitu bang. Kita mulai dari usaha itu dari 2008. 2008. Memang kejadian penggelapan, penggadaian mobil ini sering terjadi bang, sering terjadi. Makanya kita membentuk komunitas pengusaha rental mobil agar bisa menangani kasus seperti ini bang. Kalau usaha abang sendiri bang, ini lagi infonya lagi berkembang nih bang, benar? Iya, saya terakhir ayah saya memvideokan pada saat tahun baru libur nasional ya. Waktu orang liburan, ayah saya senang sekali mobil rentalnya jalan semua. Jadi ayah saya videokan dan mengucapkan selamat tahun baru dan semangat tahun baru, semoga makin sukses dan makin maju. Tapi ternyata itu video terakhir ayah saya. Oke. Bang, ini almarhum sebelumnya ada rencana nggak sih bang di tahun ini ataupun umroh atau punya kembangan buat rencana? Ya. Alhamdulillah untuk keinginan ayah saya memang dari dia merantau dari Aceh sudah terkabul semua. Alhamdulillah saya ikut senang juga. Tapi ada pesan ayah saya, dia ingin tahun ini mau haji furoda. Itu ayah saya bilang, ayah takut gak ada waktu lagi, saya pengen naik haji. Itu pesan terakhir dari saya. Nah untuk haji itu udah ada omongan dari keluarga bang, nanti digantikan? Sudah. Oke, udah digantikan. Bang, mungkin tarik ke belakang lagi bang, tadi kan sudah pidana ini sedang diusut gitu ya. Itu terakhir itu juga tim dari Polres itu sudah membuat tim khusus gitu lah semacam itu. Bagaimana sih sejauh ini pemeriksaan mungkin abang sebagai saksi gitu ya korban itu seperti apa bang? Saya sebagai saksi karena waktu itu saya yang merekam kejadian video tersebut ya.
ya kita serahkan aja ke pihak polisian. Alhamdulillah dari Polresta Tangerang juga sigap ya membantu perkara ini. Terima kasih sebelumnya. Bang, kalau harapan terakhir Bang, bisnis ini ada pesannya dari ayah gitu ya? Ya, pesan terakhir saya untuk semua pengusaha rental, lebih hati-hati lagi, jangan sampai kejadian ini seperti ini diulang kembali. Dan pesan terakhir dari saya, kedepankan rasa peri kemanusiaan. Jangan tolonglah orang yang sedang meminta tolong, jangan meminta apa-apa dulu. Ini orang sedang darurat ya, seperti itu. Kedepankan peri kemanusiaannya lagi. Siapa? Terima kasih. Rizky Agam Putra, putra kedua dari Ilyas Abdurrahman, korban tewas ditembak oknum prajurit TNI AL berkaca-kaca ceritakan mimpi ayahnya di tahun ini. Ditemui di rumahnya Taman Raya Rajek, Kabupaten Tangerang, Sabtu, tanggal 4 Januari tahun 2025. Pria berusia 24 tahun itu tampak menggunakan baju berwarna hitam. Mata Rizky terlihat berkaca-kaca ceritakan mimpi ayahnya di tahun ini. Rizky menuturkan ayahnya tahun ini ingin melaksanakan haji furoda. Alhamdulillah untuk keinginan ayah saya. Memang dari ia merantau dari Aceh, sudah terkabul semua. Alhamdulillah saya ikut senang juga, kata Rizky kepada tribunnews.com. Mata Rizky lalu terlihat berkaca-kaca menahan air matanya menetes. Tapi ada pesan ayah saya, dia ingin tahun ini mau haji furoda, terangnya. Ia menuturkan sang ayah takut tak punya waktu lagi untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Itu ayah saya bilang, ayah takut nggak ada waktu lagi, ayah pengen naik haji. Itu pesan terakhir ayah saya, ungkapnya. Kemudian diungkapkannya pada pergantian tahun usahanya milik keluarganya sedang ramai-ramainya. Ayahnya mengirimkan video gembira karena capaian tersebut. Terakhir ayah saya memvideokan pada saat tahun baru, libur nasional. Waktu orang liburan, ayah saya senang sekali mobilnya. Mobil rentalnya jalan semua, ungkapnya. Tapi kata Rizky itu menjadi video terakhir yang dikirimkan ayahnya untuknya. Ayah saya videokan dan mengucapkan selamat tahun baru dan semangat tahun baru semoga makin sukses dan maju. Tapi ternyata itu video terakhir ayah saya, tuturnya. Sebelumnya aksi penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Peristiwa ini berlangsung pada dini hari dan mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Korban yang tewas dalam insiden tersebut berinisial IAR, berusia 48 tahun. Setelah kejadian, korban dievakuasi ke RSUD Balaraja, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang. Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian untuk mengungkap motif dan kronologi penembakan, serta jumlah pelaku yang terlibat. Masih serangkaian penyelidikan untuk mengungkap. Setelah kejadian dan adanya laporan mengenai peristiwa penembakan, Kapolres dan Kasat Reskrim langsung terjun untuk melakukan pengecekan TKP, jelas Purbawa. Sedangkan satu korban lainnya, berinisial Rap, berusia 60 tahun, masih dalam perawatan intensif akibat luka tembak di punggung sebelah kiri. Untuk satu korban lainnya masih dalam penanganan medis karena luka tembak di bagian punggung dan juga mengenai tangan sebelah kiri, tambah Purbawa. Terkait penolakan Polsek Cinangka, kronologisnya seperti apa sih? Jadi kronologis pada saat di Polsek Cinangka, kami itu mencari polsek terdekat karena mobil kami sedang lari dari kabur pada situ lagi pengejaran juga, lagi di daerah Pantai Carita sampai Pantai Anyer. Kemudian mobil kami yang dibawa kabur itu berhenti sejenak 15-20 menit di dekat Pantai Sambolo Anyer. Nah di situ kita mencari polsek atau polres terdekat. Lalu ternyata di dekat situ ada Polsek Cinangka. Nah, kemudian kita langsung mampir ke sana, Polsek Cinangka, untuk meminta perlindungan atau pendampingan dari Polsek Cinangka. Dari Polsek Cinangka, mengira bahwa kami ini dari leasing.
tapi langsung dibantahkan oleh ayah saya. Ayah saya yang menjadi korban penembakan itu membantah bahwa kita itu pemilik rental langsung, dan membawa bukti-bukti kepemilikan mobil seperti BPKB, SNK, dan kunci serep pun kita sudah bawa, kita siapkan. Lalu dari Polsek Cinangka dengan berat hati menolak ajakan penampingan dari ayah saya. Kemudian ayah saya sampai menawarkan uang kerja untuk petugas yang piket pada malam itu sebagai uang pendampingan dari ayah saya. Tapi dari petugas yang piket pada malam itu ia menelpon Kapolsek terlebih dahulu, tapi tetap dari Kapolseknya pun tidak mengizinkan untuk penampingan. Dan dari petugas yang piket malam itu ia malah memberi saran kepada kami untuk mengejar atau mengambil mobil kita sendiri yang berjarak hanya 2 km dari Polsek tersebut. Lalu ketika kami sudah mengejar mobil tersebut untuk segera dibawa ke Polsek Cinangka. Padahal kami sudah jelaskan bahwa mobil yang dibawa oleh pelaku yang membawa kabur mobil Brio kami itu memiliki senjata api seperti itu. Jadi dari situ kita sudah tidak bisa untuk meminta pendampingan. Akhirnya kita melanjutkan pengejaran karena memang mobil Brio tersebut sudah jalan lagi menuju arah Cilegon. Gitu. Bang, pas ke Polsek Cinangka abang bawa BPKB apa gimana? Sudah saya siapkan untuk BPKB, SNK, dan kunci serep. Kami ingin membuktikan, tetapi dari Polsek Cinangka sudah menolak terlebih dahulu. Jadi kita belum sempat untuk memberikan bukti kepemilikan mobil seperti itu. Bang, abang ngomong nggak sama pihak Polsek bahwasanya abang sempat ditodongkan senjata? Sempat karena kita awalnya sudah mengejar, sudah berkoordinasi langsung di daerah Saketi. Kita sudah jelaskan bahwa orang tersebut yang membawa mobil kami membawa senjata api. Makanya kami itu meminta penampingan dari Polsek karena kami ini orang warga sipil yang tidak mempunyai alat bela diri seperti itu. Bang, 2 orang pelaku sudah ditangkap bang, salah satunya oknum TNI Angkatan Laut. Harapan keluarga apa ke pihak kepolisian bang? Ya, alhamdulillah untuk untuk pelaku penyewa atas nama Ajat Supriyatna, alhamdulillah sudah ditangkap oleh Polres Tangerang. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesigapannya anggota Polres Tangerang. Terima kasih banyak. Dan untuk yang pelaku penembakan yang oknum anggota TNI AL ini segera untuk mempublikasikan siapakah orang tersebut, karena yang saya baca di media online itu hanya ditangkap saja tapi tidak dipublikasikan siapa orangnya dan bagaimana rupanya seperti itu. Bang, penyewa pertama itu kan Ajat. Iya. Ajatnya sudah ditangkap. Mobil ngaku dari mana bang? Sewa mobil ngakunya mau kemana bang? Ya, dia itu SOP dari rental kita memang kita pertanyakan dulu untuk keperluan apa dan berapa hari untuk sewanya. Jadi dari pengakuan si Ajat ini, ia mengaku untuk menjemput mertuanya di Sukabumi dan menyewa mobil kami itu selama 3 hari. Kalau untuk Ajatnya sendiri kerja di mana bang? Untuk Ajat sendiri karena dia menitipkan syarat ID card kerja di taksi, kalau tidak salah di bandara ya, taksi, sebuah perusahaan taksi di bandara. Infonya kan identitas yang dikasih ke rental itu palsu gitu ya. Ini penjelasan itu. Saya kurang tahu kalau untuk palsunya, tapi waktu saya cek memang keluar chip. Karena KTP elektronik kan ada chipnya, saya cek memang keluar itu saudara Ajat itu fotonya, tapi untuk identitas nama seperti tempat tanggal lahir itu memang tidak keluar kalau kita cek dari HP. Waktu biasanya kan SOP rental itu harus ada DP gitu ya. Nah itu saudara Ajat itu sempat sudah bayar DP atau langsung bayar itu? Jadi sebelumnya itu saudara Ajat ini sebelumnya sudah menyewa mobil kami, mobil Calya selama 3 hari.
untuk mengantar mertuanya. Nah setelah selesai habis sewanya, dia melanjutkan sewa lagi selama 3 hari dengan menukar mobil beliau yang dibawa kabur tersebut untuk menjemput mertuanya. Bang, hari ini aktivitas rental apakah tetap berjalan seperti biasa? Untuk rental kita sudah ada tim ya, jadi bagian tim yang bekerja gitu. Bang, tadi kan ada pelaporan ke Polsek Cinangka ya bang ya? Iya. Itu kan tadi disebutkan ada penodongan itu kan. Nah itu abang dan almarhum itu kenapa sih bang masih berani bang? Apakah nurut ke pelang tanggung untuk mengejar kan udah ada penodongan itu bang? Itu pertimbangannya itu bang terus mengejar gitu bang? Ya karena kita pada saat awal pengejaran sudah ditodongkan pistol, maka kita mencari perlindungan ke polsek terdekat. Nah dari polsek itu kan kita mendapat penolakan. Iya. Ya. Habis itu abang kejar lagi kan? Ya. Nah itu kan apa itu langsung terjadi perkara itu kan penembakan itu. Iya. Nah, itu ya pengen tahu itu pertimbangan abang dan almarhum apa sih bang? Sampai akhirnya terus dikejar padahal kan ini ada ancaman dari pistol itu bang. Ya kami itu sudah mengkoordinasikan oleh tim rental Indonesia untuk membantu pengejaran mobil. Jadi kita juga sudah dibantu oleh ARMI ya, Asosiasi Rental Mobil Indonesia, untuk membantu pendampingan untuk pengejaran mobil Brio tersebut. Kalau ceritain ini kan kejadian penggelapan atau upaya untuk pengadaan mobil bukan hanya sekali. Ya. Sebelumnya itu ada berapa kali kasusnya dari jauh? Kalau untuk di rental memang seperti ini kasusnya, seperti ini, tapi bisa diselesaikan dengan persuasif, masih bisa dibicarakan. Tapi untuk kasus yang Brio ini, ayah saya sudah menawarkan untuk bicara dengan kepala dingin, tapi dari pihak yang membawa mobil saya sudah menodongkan pistol duluan. Gitu. Bang, dari peminjam aja pertama kan pinjam mobil. Nah ini apa karena sudah ada kepercayaan lebih dahulu baru kemudian dia pinjam kedua disindikat-kan. Nah ini modus ini emang udah biasa modus seperti ini. Gimana? Pertama dia minjem dulu, habis itu kan pengusaha rental ada keras kepercayaan kan. Dia pinjam kedua, habis itu digelapkan. Nah ini modus seperti ini emang sering dilakukan. Modus seperti ini. Seperti ini. Pertama minjem kepercayaan dulu, habis itu baru digelapkan. Ya memang beberapa kasus seperti ini yang memang seperti ini. Kasusnya memang dia sewa mobil Pertama. nambah ternyata mobil sudah berpindah tangan. Oke. Iya gitu. Kalau dari abang sendiri udah berapa banyak sih bang yang selama ini sindikat kayak gini, perkara kayak gini, ada berapa banyak? Ini gitu bang. Kita mulai dari usaha itu dari 2008. 2008. Memang kejadian penggelapan, penggadaian mobil ini sering terjadi bang, sering terjadi. Makanya kita membentuk komunitas pengusaha rental mobil agar bisa menangani kasus seperti ini bang. Kalau usaha abang sendiri bang, ini lagi info-infonya lagi berkembang ini bang, benar bang? Iya, saya terakhir ayah saya memvideokan pada saat tahun baru libur nasional ya. Waktu orang liburan, ayah saya senang sekali mobil rentalnya jalan semua. Jadi ayah saya videokan dan mengucapkan selamat tahun baru dan semangat tahun baru, semoga makin sukses dan makin maju. Tapi ternyata itu video terakhir ayah saya. Oke. Bang, ini almarhum sebelumnya ada rencana nggak sih bang di tahun ini ataupun umroh atau punya kembangan buat rencana? Ya. Alhamdulillah untuk keinginan ayah saya memang dari dia merantau dari Aceh sudah terkabul semua. Alhamdulillah saya ikut senang juga. Tapi ada pesan ayah saya, dia ingin tahun ini mau haji furoda. Itu ayah saya bilang, saya takut gak ada waktu lagi, saya pengen naik haji. Itu pesan terakhir dari saya. Nah untuk haji itu udah ada omongan dari keluarga bang, antar digantikan? Sudah. Oke, udah digantikan. Bang, mungkin tarik ke belakang lagi bang, tadi kan sudah pidana ini sedang diusut gitu ya. Itu terakhir itu juga tim
dari Polres itu sudah membuat tim khusus gitulah semacam itu. Bagaimana sih sejauh ini pemeriksaan mungkin Abang sebagai saksi gitu ya korban itu seperti apa Bang? Saya sebagai saksi karena waktu itu saya yang merekam kejadian video tersebut ya kita serahkan aja ke pihak polisian. Alhamdulillah dari Polresta Tangerang juga sigap ya membantu perkara ini. Terima kasih sebelumnya. Bang, kalau harapan terakhir Bang bisnis ini ada pesannya dari ayah gitu ya? Ya, pesan terakhir saya untuk semua pengusaha rental lebih hati-hati lagi, jangan sampai kejadian ini seperti ini diulang kembali. Dan pesan terakhir dari saya, kedepankan rasa peri kemanusiaan, jangan tolonglah orang yang sedang meminta tolong, jangan meminta apa-apa dulu. Ini orang sedang darurat ya, seperti itu. Kedepankan peri kemanusiaannya lagi. Siapa? Terima kasih. Rizky Agam Putra, putra kedua dari Ilyas Abdurrahman, korban tewas ditembak oknum prajurit TNI Al berkaca-kaca ceritakan mimpi ayahnya di tahun ini. Ditemui di rumahnya Taman Raya Rajek, Kabupaten Tangerang, Sabtu, tanggal 4 Januari tahun 2025. Pria berusia 24 tahun itu tampak menggunakan baju berwarna hitam. Mata Rizky terlihat berkaca-kaca ceritakan mimpi ayahnya di tahun ini. Rizky menuturkan ayahnya tahun ini ingin melaksanakan haji furoda. Alhamdulillah untuk keinginan ayah saya, memang dari ia merantau dari Aceh, sudah terkabul semua. Alhamdulillah saya ikut senang juga, kata Rizky kepada tribunnews.com. Mata Rizky lalu terlihat berkaca-kaca menahan air matanya menetes. Tapi ada pesan ayah saya, dia ingin tahun ini mau haji furoda, terangnya. Ia menuturkan sang ayah takut tak punya waktu lagi untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Itu ayah saya bilang, ayah takut nggak ada waktu lagi, ayah pengen naik haji. Itu pesan terakhir ayah saya, ungkapnya. Kemudian diungkapkannya pada pergantian tahun usahanya milik keluarganya sedang ramai-ramainya. Ayahnya mengirimkan video gembira karena capaian tersebut. Terakhir ayah saya memvideokan pada saat tahun baru, libur nasional. Waktu orang liburan, ayah saya senang sekali mobilnya. Mobil rentalnya jalan semua, ungkapnya. Tapi kata Rizky itu menjadi video terakhir yang dikirimkan ayahnya untuknya. Ayah saya videokan dan mengucapkan selamat tahun baru dan semangat tahun baru semoga makin sukses dan maju. Tapi ternyata itu video terakhir ayah saya, tuturnya. Sebelumnya, aksi penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Peristiwa ini berlangsung pada dini hari dan mengakibatkan 1 orang meninggal dunia. Korban yang tewas dalam insiden tersebut berinisial IAR, berusia 48 tahun. Setelah kejadian, korban dievakuasi ke RSUD Balaraja, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang. Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian untuk mengungkap motif dan kronologi penembakan, serta jumlah pelaku yang terlibat. Masih serangkaian penyelidikan untuk mengungkap. Setelah kejadian dan adanya laporan mengenai peristiwa penembakan, Kapolres dan Kasat Reskrim langsung terjun untuk melakukan pengecekan TKP, jelas Purbawa. Sedangkan 1 korban lainnya, berinisial Rap, berusia 60 tahun, masih dalam perawatan intensif akibat luka tembak di punggung sebelah kiri. Untuk 1 korban lainnya masih dalam penanganan medis karena luka tembak di bagian punggung dan juga mengenai tangan sebelah kiri, tambah Purbawa. Terkait penolakan Polsek Cinangka, kronologisnya seperti apa sih? Jadi kronologis pada saat di Polsek Cinangka, kami itu mencari polsek terdekat karena mobil kami sedang lari dari kabur pada situ lagi pengejaran juga, lagi di daerah Pantai Carita sampai Pantai Anyer. Kemudian mobil kami yang dibawa kabur itu berhenti sejenak 15-20 menit di dekat Pantai Sambolo Anyer. Nah di situ kita mencari polsek atau polres terdekat. Lalu ternyata di dekat situ ada Polsek Cinangka. Nah, kemudian kita langsung mampir ke sana, Polsek Cinangka untuk
meminta perlindungan atau pendampingan dari Polsek Cinangka. Dari Polsek Cinangka mengira bahwa kami ini dari leasing, tapi langsung dibantahkan oleh ayah saya yang menjadi korban penembakan itu membantah bahwa kita itu pemilik rental langsung dan membawa bukti-bukti kepemilikan mobil seperti BPKB, SNK dan kunci serep pun kita sudah bawa, kita siapkan. Lalu dari Polsek Cinangka dengan berat hati menolak ajakan pendampingan dari ayah saya. Kemudian ayah saya sampai menawarkan uang kerja untuk petugas yang piket pada malam itu sebagai uang pendampingan dari ayah saya. Tapi dari petugas yang piket pada malam itu ia menelpon Kapolsek terlebih dahulu, tapi tetap dari Kapolseknya pun tidak mengizinkan untuk pendampingan. Dan dari petugas yang piket malam itu ia malah memberi saran kepada kami untuk mengejar atau mengambil mobil kita sendiri yang berjarak hanya 2 km dari Polsek tersebut. Lalu ketika kami sudah mengejar mobil tersebut untuk segera dibawa ke Polsek Cinangka. Padahal kami sudah jelaskan bahwa mobil yang dibawa oleh pelaku yang membawa kabur mobil Brio kami itu memiliki senjata api seperti itu. Jadi dari situ kita sudah tidak bisa untuk meminta pendampingan. Akhirnya kita melanjutkan pengejaran karena memang mobil Brio tersebut sudah jalan lagi menuju arah Cilegon. Gitu. Bang, pas ke Polsek Cinangka abang bawa BPKB apa gimana? Sudah saya siapkan untuk BPKB, SNK dan kunci serep. Kami ingin membuktikan, tetapi dari Polsek Cinangka sudah menolak terlebih dahulu. Jadi kita belum sempat untuk memberikan bukti kepemilikan mobil seperti itu. Bang, abang ngomong nggak sama pihak Polsek bahwasanya abang sempat ditodongkan senjata? Sempat karena kita awalnya sudah mengejar, sudah berkoordinasi langsung di daerah Saketi. Kita sudah jelaskan bahwa orang tersebut yang membawa mobil kami membawa senjata api. Makanya kami itu meminta pendampingan dari Polsek karena kami ini warga sipil yang tidak mempunyai alat bela diri seperti itu. Bang, 2 orang pelaku sudah ditangkap bang, salah satunya oknum TNI Angkatan Laut. Harapan keluarga apa ke pihak kepolisian bang? Ya, alhamdulillah untuk untuk pelaku penyewa atas nama Ajat Supriyatna, alhamdulillah sudah ditangkap oleh Polres Tangerang. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesigapannya anggota Polres Tangerang, terima kasih banyak. Dan untuk yang pelaku penembakan yang oknum anggota TNI AL ini segera untuk mempublikasikan siapakah orang tersebut, karena yang saya baca di media online itu hanya ditangkap saja tapi tidak dipublikasikan siapa orangnya dan bagaimana rupanya seperti itu. Bang, penyewa pertama itu kan Ajat. Iya. Ajatnya sudah ditangkap. Mobil ngaku dari mana bang? Sewa mobil ngakunya mau kemana bang? Ya, dia itu SOP dari rental kita memang kita pertanyakan dulu untuk keperluan apa dan berapa hari untuk sewanya. Jadi dari pengakuan si Ajat ini, ia mengaku untuk menjemput mertuanya di Sukabumi dan menyewa mobil kami itu selama 3 hari. Kalau untuk Ajat sendiri kerja di mana bang? Untuk Ajat sendiri karena dia menitipkan syarat ID card kerja di taksi, kalau tidak salah di bandara ya, taksi, sebuah perusahaan taksi di bandara. Infonya kan identitas yang dikasih ke rental itu palsu gitu ya. Ini penjelasan itu. Izin, saya kurang tahu kalau untuk palsunya, tapi waktu saya cek memang keluar chip. Karena KTP elektronik kan ada chipnya, saya cek memang keluar itu
saudara Ajat itu fotonya, tapi untuk identitas nama seperti tempat tanggal lahir itu memang tidak keluar kalau kita cek dari HP. Waktu biasanya kan SOP rental itu harus ada DP gitu ya. Nah itu saudara Ajat itu sempat sudah bayar DP atau langsung bayar dulu? Jadi sebelumnya itu saudara Ajat ini sebelumnya sudah menyewa mobil kami, mobil Calya selama 3 hari untuk mengantar mertuanya. Nah setelah selesai habis sewanya, dia melanjutkan sewa lagi selama 3 hari dengan menukar mobil beliau yang dibawa kabur tersebut untuk menjemput mertuanya. Bang, hari ini aktivitas rental apakah tetap berjalan seperti biasa? Untuk rental kita sudah ada tim ya, jadi bagian tim yang bekerja gitu. Bang, tadi kan ada pelaporan ke Polsek Cinangka ya bang ya? Iya. Itu kan tadi disebutkan ada penodongan itu kan. Nah itu abang dan almarhum itu kenapa sih bang masih berani bang? Apakah menurut kepelang tanggung untuk mengejar kan udah ada penodongan itu bang? Itu pertimbangannya itu bang terus mengejar gitu bang? Ya karena kita pada saat awal pengejaran sudah ditodongkan pistol, maka kita mencari perlindungan ke polsek terdekat. Nah dari polsek itu kan kita mendapat penolakan. Iya. Ya. Habis itu abang kejar lagi kan? Iya. Nah itu kan apa itu langsung terjadi perkara itu kan penembakan itu. Iya. Sama, itu ya pengen tahu itu pertimbangan abang dan almarhum apa sih bang? Sampai akhirnya terus dikejar padahal kan ini ada ancaman dari pistol itu bang. Ya kami itu sudah mengkoordinasikan oleh tim rental Indonesia untuk membantu pengejaran mobil. Jadi kita juga sudah dibantu oleh ARMI ya, Asosiasi Rental Mobil Indonesia, untuk membantu pendampingan untuk pengejaran mobil Brio tersebut. Kalau ceritain ini kan kejadian penggelapan atau upaya untuk penggelapan mobil bukan hanya sekali. Ya. Sebelumnya itu ada berapa kali kasusnya dari jauh? Kalau untuk di rental memang seperti ini kasusnya, seperti ini, tapi bisa diselesaikan dengan persuasif, masih bisa dibicarakan. Tapi untuk kasus yang Brio ini, ayah saya sudah menawarkan untuk bicara dengan kepala dingin, tapi dari pihak yang membawa mobil saya sudah menodongkan pistol duluan. Gitu. Bang, dari peminjam aja pertama kan pinjam mobil. Nah ini apa karena sudah ada kepercayaan lebih dahulu baru kemudian dia pinjam kedua disindikat-kan. Nah ini modus ini emang udah biasa modus seperti ini. Gimana? Pertama dia minjem dulu, habis itu kan pengusaha rental ada kerasa kepercayaan kan. Dia pinjam kedua, habis itu digelapkan. Nah ini modus seperti ini emang sering dilakukan. Modus seperti ini? Seperti ini. Pertama minjem kepercayaan dulu, habis itu baru digelapkan. Ya memang beberapa kasus seperti ini yang memang seperti ini. Kasusnya memang dia sewa mobil Pertama nambah ternyata mobil sudah berpindah tangan. Iya gitu. Kalau dari abang sendiri udah berapa banyak sih bang yang selama ini sindikat kayak gini, perkara kayak gini, ada berapa banyak? Ini gitu bang. Kita mulai dari usaha itu dari 2008. 2008. Memang kejadian penggelapan, penggadaian mobil ini sering terjadi bang, sering terjadi. Makanya kita membentuk komunitas pengusaha rental mobil agar bisa menangani kasus seperti ini bang. Kalau usaha abang sendiri bang, ini lagi infonya lagi berkembang nih bang, benar? Iya, saya terakhir ayah saya memvideokan pada saat tahun baru, libur nasional ya. Waktu orang liburan, ayah saya senang sekali mobil rentalnya jalan semua. Jadi ayah saya videokan dan mengucapkan selamat tahun baru dan semangat tahun baru, semoga makin sukses dan makin maju. Tapi ternyata itu video terakhir ayah saya. Oke. Bang, ini almarhum sebelumnya ada rencana nggak sih bang di tahun ini ataupun umroh atau punya kembangan buat rencana? Ya. Alhamdulillah untuk keinginan ayah saya memang dari dia merantau dari Aceh sudah terkabul semua. Alhamdulillah saya ikut senang juga. Tapi ada pesan ayah saya, dia ingin tahun ini mau haji furoda. Itu ayah saya bilang, ayah takut gak ada waktu lagi, saya pengen naik haji.
Itu pesan terakhir dari saya. Nah untuk haji itu udah ada omongan dari keluarga bang, nanti digantikan. Sudah. Oke, udah digantikan. Bang, mungkin tarik ke belakang lagi bang, tadi kan sudah pidana ini sedang diusut gitu ya. Itu terakhir itu juga tim dari Polres itu sudah membuat tim khusus gitulah semacam itu. Bagaimana sih sejauh ini pemeriksaan mungkin abang sebagai saksi gitu ya, korban itu seperti apa bang? Saya sebagai saksi karena waktu itu saya yang merekam kejadian video tersebut, ya kita serahkan aja ke pihak polisian. Alhamdulillah dari Polresta Tangerang juga sigap ya membantu perkara ini. Terima kasih sebelumnya. Bang, kalau harapan terakhir bang, bisnis ini ada pesannya dari ayah gitu ya? Ya, pesan terakhir saya untuk semua pengusaha rental, lebih hati-hati lagi, jangan sampai kejadian ini seperti ini diulang kembali. Dan pesan terakhir dari saya, kedepankan rasa peri kemanusiaan, jangan tolonglah orang yang sedang meminta tolong, jangan meminta apa-apa dulu. Ini orang sedang darurat ya, seperti itu. Kedepankan peri kemanusiaannya lagi seperti itu. Siapa? Terima kasih. Rizky Agam Putra, putra kedua dari Ilyas Abdurrahman, korban tewas ditembak oknum prajurit TNI AL berkaca-kaca ceritakan mimpi ayahnya di tahun ini. Ditemui di rumahnya Taman Raya Rajek, Kabupaten Tangerang, Sabtu, tanggal 4 Januari tahun 2025. Pria berusia 24 tahun itu tampak menggunakan baju berwarna hitam. Mata Rizky terlihat berkaca-kaca ceritakan mimpi ayahnya di tahun ini. Rizky menuturkan ayahnya tahun ini ingin melaksanakan haji furoda. Alhamdulillah untuk keinginan ayah saya, memang dari ia merantau dari Aceh, sudah terkabul semua. Alhamdulillah saya ikut senang juga, kata Rizky kepada tribunnews.com. Mata Rizky lalu terlihat berkaca-kaca menahan air matanya menetes. Tapi ada pesan ayah saya, dia ingin tahun ini mau haji furoda, terangnya. Ia menuturkan sang ayah takut tak punya waktu lagi untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Itu ayah saya bilang, ayah takut nggak ada waktu lagi, ayah pengen naik haji. Itu pesan terakhir ayah saya, ungkapnya. Kemudian diungkapkannya pada pergantian tahun usahanya milik keluarganya sedang ramai-ramainya. Ayahnya mengirimkan video gembira karena capaian tersebut. Terakhir ayah saya memvideokan pada saat tahun baru, libur nasional. Waktu orang liburan, ayah saya senang sekali mobilnya. Mobil rentalnya jalan semua, ungkapnya. Tapi kata Rizky itu menjadi video terakhir yang dikirimkan ayahnya untuknya. Ayah saya videokan dan mengucapkan selamat tahun baru dan semangat tahun baru semoga makin sukses dan maju. Tapi ternyata itu video terakhir ayah saya, tuturnya. Sebelumnya, aksi penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Peristiwa ini berlangsung pada dini hari dan mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Korban yang tewas dalam insiden tersebut berinisial IAR, berusia 48 tahun. Setelah kejadian, korban dievakuasi ke RSUD Balaraja, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang. Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian untuk mengungkap motif dan kronologi penembakan, serta jumlah pelaku yang terlibat. Masih serangkaian penyelidikan untuk mengungkap. Setelah kejadian dan adanya laporan mengenai peristiwa penembakan, Kapolres dan Kasat Reskrim langsung terjun untuk melakukan pengecekan TKP, jelas Purbawa. Sedangkan satu korban lainnya, berinisial Rap, berusia 60 tahun, masih dalam perawatan intensif akibat luka tembak di punggung sebelah kiri. Untuk satu korban lainnya masih dalam penanganan medis karena luka tembak di bagian punggung dan juga mengenai tangan sebelah kiri, tambah Purbawa. Terkait penolakan Polsek Cinangka, kronologisnya seperti apa sih? Jadi kronologis pada saat di Polsek Cinangka, kami itu mencari polsek terdekat karena mobil kami sedang lari dari kabur pada situ lagi pengajaran juga, lagi di daerah Pantai Carita sampai Pantai Anyer. Kemudian mobil
kami yang dibawa kabur itu berhenti sejenak 15-20 menit di dekat pantai Sambolo Anyar. Nah di situ kita mencari polsek atau polres terdekat. Lalu ternyata di dekat situ ada Polsek Cinangka. Nah kemudian kita langsung mampir ke sana Polsek Cinangka untuk meminta perlindungan atau pendampingan dari Polsek Cinangka. Dari Polsek Cinangka mengira bahwa kami ini dari leasing, tapi langsung dibantahkan oleh ayah saya yang menjadi korban penembakan itu membantah bahwa kita itu pemilik rental langsung dan membawa bukti-bukti kepemilikan mobil seperti BPKB, SNK dan kunci serep pun kita sudah bawa, kita siapkan. Lalu dari Polsek Cinangka dengan berat hati menolak ajakan pendampingan dari ayah saya. Kemudian ayah saya sampai menawarkan uang kerja untuk petugas yang piket pada malam itu sebagai uang pendampingan dari ayah saya. Tapi dari petugas yang piket pada malam itu ia menelpon Kapolsek terlebih dahulu, tapi tetap dari Kapolseknya pun tidak mengizinkan untuk pendampingan. Dan dari petugas yang piket malam itu ia malah memberi saran kepada kami untuk mengejar atau mengambil mobil kita sendiri yang berjarak hanya 2 km dari polsek tersebut. Lalu ketika kami sudah mengejar mobil tersebut untuk segera dibawa ke Polsek Cinangka. Padahal kami sudah jelaskan bahwa mobil yang dibawa oleh pelaku yang membawa kabur mobil Brio kami itu memiliki senjata api seperti itu. Jadi dari situ kita sudah tidak bisa untuk meminta pendampingan. Akhirnya kita melanjutkan pengejaran karena memang mobil Brio tersebut sudah jalan lagi menuju arah Cilegon seperti itu. Bang, pas ke Polsek Cinangka abang bawa BPKB apa gimana? Sudah saya siapkan untuk BPKB, SNK dan kunci serep. Kami ingin membuktikan, tetapi dari Polsek Cinangka sudah menolak terlebih dahulu. Jadi kita belum sempat untuk memberikan bukti kepemilikan mobil seperti itu. Bang, abang ngomong nggak sama pihak polsek bahwasanya abang sempat ditodongkan senjata? Sempat karena kita awalnya sudah mengejar, sudah berkoordinasi di daerah Saketi. Kita sudah jelaskan bahwa orang tersebut yang membawa mobil kami membawa senjata api. Makanya kami itu meminta pendampingan dari polsek karena kami ini orang warga sipil yang tidak mempunyai alat bela diri seperti itu. Bang, 2 orang pelaku sudah ditangkap bang, salah satunya oknum TNI Angkatan Laut. Harapan keluarga apa ke pihak kepolisian bang? Ya alhamdulillah untuk untuk pelaku penyewa atas nama Ajat Supriyatna alhamdulillah sudah ditangkap oleh Polres Tangerang. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesigapannya anggota Polres Tangerang. Terima kasih banyak. Dan untuk yang pelaku penembakan yang oknum anggota TNI AL ini segera untuk mempublikasikan siapakah orang tersebut karena yang saya baca di media online itu hanya ditangkap saja tapi tidak dipublikasikan siapa orangnya dan bagaimana rupanya seperti itu. Bang, penyewa pertama itu kan Ajat. Iya. Ajatnya sudah ditangkap. Mobil ngaku dari mana bang? Sewa mobil ngakunya mau kemana bang? Ya dia itu SOP dari rental kita memang kita pertanyakan dulu untuk keperluan apa dan berapa hari untuk sewanya. Jadi dari pengakuan si Ajat ini ia mengaku untuk menjemput mertuanya di Sukabumi dan menyewa mobil kami itu selama 3 hari. Kalau untuk Ajat sendiri kerja di mana bang? Untuk Ajat sendiri karena dia menitipkan syarat ID card kerja di taksi kalau tidak salah di bandara ya, taksi sebuah perusahaan taksi di bandara. Infonya kan identitas yang dikasih ke rental itu palsu gitu ya. Ini penjelasan itu.
izin saya kurang tahu kalau untuk as palsunya, tapi waktu saya cek memang keluar chip, karena KTP elektronik kan ada chipnya. Saya cek memang keluar itu saudara Ajat itu fotonya, tapi untuk identitas nama seperti tempat tanggal lahir itu memang tidak keluar kalau kita cek dari HP. Waktu biasanya kan SOP rental itu harus ada DP gitu ya. Nah itu saudara Ajat itu sempat sudah bayar DP atau langsung bayar itu? Jadi sebelumnya itu saudara Ajat ini sebelumnya sudah menyewa mobil kami, mobil Calya, selama 3 hari untuk mengantar mertuanya. Nah setelah selesai habis sewanya, dia melanjutkan sewa lagi selama 3 hari dengan menukar mobil beliau yang dibawa kabur tersebut untuk menjemput mertuanya. Bang, hari ini aktivitas rental apakah tetap berjalan seperti biasa? Untuk rental kita sudah ada tim ya, jadi bagian tim yang bekerja gitu. Bang, tadi kan ada pelaporan ke Polsek Cinangka ya Bang ya? Iya. Itu kan tadi disebutkan ada penodongan itu kan. Nah itu abang dan almarhum itu kenapa sih Bang masih berani Bang? Apakah nurut ke pelang tanggung untuk mengejar kan udah ada penodongan itu Bang? Itu pertimbangannya itu Bang terus mengejar gitu Bang? Ya karena kita pada saat awal pengejaran sudah ditodongkan pistol, maka kita mencari perlindungan ke polsek terdekat. Nah dari polsek itu kan kita mendapat penolakan. Iya. Ya. Habis itu abang kejar lagi kan? Iya. Nah itu kan apa itu langsung terjadi perkara itu kan penembakan itu. Iya. Sama, itu ya pengen tahu itu pertimbangan abang dan almarhum apa sih Bang? Sampai akhir terus dikejar padahal kan ini ada ancaman dari pistol itu Bang. Ya kami itu sudah mengkoordinasikan oleh tim rental Indonesia untuk membantu pengejaran mobil. Jadi kita juga sudah dibantu oleh ARMI ya, Asosiasi Rental Mobil Indonesia, untuk membantu pendampingan untuk pengejaran mobil Rio tersebut. Kalau ceritain ini kan kejadian penggelapan atau upaya untuk mengenai mobil banyak sekali. Ya. Sebelumnya itu ada berapa kali kasusnya yang Kalau untuk di rental memang seperti ini kasusnya, seperti ini, tapi bisa diselesaikan dengan persuasif, masih bisa dibicarakan. Tapi untuk kasus yang Rio ini, ayah saya sudah menawarkan untuk bicara dengan kepala dingin, tapi dari pihak yang membawa mobil saya sudah menodongkan pistol duluan. Gitu. Bang, dari peminjam aja pertama kan pinjam mobil. Nah ini apa karena sudah ada kepercayaan lebih dahulu baru kemudian dia pinjam kedua disindikatkan. Nah ini modus ini emang udah biasa modus seperti ini. Gimana? Pertama dia minjam dulu, habis itu kan pengotor rental ada keras kepercayaan kan. Dia pinjam kedua, habis itu digelapkan. Nah ini modus seperti ini emang sering dilakukan. modus seperti ini? Seperti ini. Pertama minjam kepercayaan dulu, habis itu baru digelapkan. Ya memang beberapa kasus seperti ini yang memang seperti ini. Kasusnya memang dia sewa mobil Pertama nambah ternyata mobil sudah berpindah tangan. Iya seperti itu. kalau dari abang sendiri udah berapa banyak sih Bang yang selama ini sindikat kayak gini, perkara kayak gini, ada berapa banyak? Ini gitu Bang. Kita mulai dari usaha itu dari 2008. 2008. Memang kejadian penggelapan, penggadaian mobil ini sering terjadi Bang, sering terjadi. Makanya kita membentuk komunitas pengusaha rental mobil agar bisa menangani kasus seperti ini Bang. Kalau usaha abang sendiri Bang, ini lagi infonya lagi berkembang nih Bang, benar? Iya, saya terakhir ayah saya memvideokan pada saat tahun baru, libur nasional ya. Waktu orang liburan, ayah saya senang sekali mobil rentalnya jalan semua. Jadi ayah saya videokan dan mengucapkan selamat tahun baru dan semangat tahun baru, semoga makin sukses dan makin maju. Tapi ternyata itu video terakhir ayah saya. Oke. Bang, ini almarhum sebelumnya ada rencana nggak sih Bang di tahun ini ataupun umroh atau punya kembangan buat rencana? Ya. Alhamdulillah untuk keinginan ayah saya memang dari dia merantau dari Aceh sudah terkabul semua. Alhamdulillah saya ikut senang juga. Tapi ada pesan ayah saya
dia ingin tahun ini mau haji furoda. Itu ayah saya bilang, saya takut gak ada waktu lagi, saya pengen naik haji. Itu pesan terakhir dari saya. Nah untuk haji itu udah ada omongan dari keluarga bang, nanti digantikan. Sudah. Oke, udah digantikan. Bang, mungkin tarik ke belakang lagi bang, tadi kan sudah jalan pidana ini sedang diusut gitu ya. Itu terakhir itu juga tim dari Polres itu sudah membuat tim khusus gitulah semacam itu. Bagaimana sih sejauh ini pemeriksaan mungkin abang sebagai saksi gitu ya, korban itu seperti apa bang? Saya sebagai saksi karena waktu itu saya yang merekam kejadian video tersebut. Ya kita serahkan aja ke pihak polisian. Alhamdulillah dari Polresta Tangerang juga sigap ya membantu perkara ini. Terima kasih sebelumnya. Bang, kalau harapan terakhir bang, bisnis ini ada pesannya dari ayah gitu ya? Ya, pesan terakhir saya untuk semua pengusaha rental, lebih hati-hati lagi, jangan sampai kejadian ini seperti ini diulang kembali. Dan pesan terakhir dari saya, kedepankan rasa peri kemanusiaan. Jangan tolonglah orang yang sedang meminta tolong, jangan meminta apa-apa dulu. Ini orang sedang darurat ya, seperti itu. Kedepankan peri kemanusiaannya lagi seperti itu. Siapa? Terima kasih. Rizky Agam Putra, putra kedua dari Ilyas Abdurrahman, korban tewas ditembak oknum prajurit TNI AL berkaca-kaca ceritakan mimpi ayahnya di tahun ini. Ditemui di rumahnya Taman Raya Rajek, Kabupaten Tangerang, Sabtu, tanggal 4 Januari tahun 2025. Pria berusia 24 tahun itu tampak menggunakan baju berwarna hitam. Mata Rizky terlihat berkaca-kaca ceritakan mimpi ayahnya di tahun ini. Rizky menuturkan ayahnya tahun ini ingin melaksanakan haji furoda. Alhamdulillah untuk keinginan ayah saya. Memang dari ia merantau dari Aceh, sudah terkabul semua. Alhamdulillah saya ikut senang juga, kata Rizky kepada tribunnews.com. Mata Rizky lalu terlihat berkaca-kaca menahan air matanya menetes. Tapi ada pesan ayah saya, dia ingin tahun ini mau haji furoda, terangnya. Ia menuturkan sang ayah takut tak punya waktu lagi untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Itu ayah saya bilang, ayah takut nggak ada waktu lagi, ayah pengen naik haji. Itu pesan terakhir ayah saya, ungkapnya. Kemudian diungkapkannya pada pergantian tahun usahanya milik keluarganya sedang ramai-ramainya. Ayahnya mengirimkan video gembira karena capaian tersebut. Terakhir ayah saya memvideokan pada saat tahun baru, libur nasional. Waktu orang liburan, ayah saya senang sekali mobilnya. Mobil rentalnya jalan semua, ungkapnya. Tapi kata Rizky itu menjadi video terakhir yang dikirimkan ayahnya untuknya. Ayah saya videokan dan mengucapkan selamat tahun baru dan semangat tahun baru semoga makin sukses dan maju. Tapi ternyata itu video terakhir ayah saya, tuturnya. Sebelumnya aksi penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Peristiwa ini berlangsung pada dini hari dan mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Korban yang tewas dalam insiden tersebut berinisial IAR, berusia 48 tahun. Setelah kejadian, korban dievakuasi ke RSUD Balaraja, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang. Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Purbawa, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian untuk mengungkap motif dan kronologi penembakan, serta jumlah pelaku yang terlibat. Masih serangkaian penyelidikan untuk mengungkap. Setelah kejadian dan adanya laporan mengenai peristiwa penembakan, Kapolres dan Kasat Reskrim langsung terjun untuk melakukan pengecekan TKP, jelas Purbawa. Sedangkan satu korban lainnya, berinisial Rap, berusia 60 tahun, masih dalam perawatan intensif akibat luka tembak di punggung sebelah kiri. Untuk satu korban lainnya masih dalam penanganan medis karena luka tembak di bagian punggung dan juga mengenai tangan sebelah kiri, tambah Purbawa. Terkait penolakan Polsek Cinangka, kronologisnya seperti apa sih? Jadi kronologis pada saat di Polsek Cinangka, kami itu mencari polsek terdekat karena mobil kami